Kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih menjadi sorotan tajam bagi publik. Terbaru, kepolisian menetapkan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka pada kasus ini. Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Kini tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J berjumlah 5 orang. Oknum polisi yang diperiksa terkait kasus ini pun bertambah menjadi 83 orang. Bertambahnya personel Polri yang ikut terseret kasus tewasnya Brigadir J ini juga menjadi bukti kuatnya pengaruh Verdi Sambo dalam tubuh Polri. Bahkan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Mahfud MD mengatakan ada kerajaan Verdi Sambo di dalam institusi Polri. Kerajaan Verdi Sambo ini, kata Mahfud MD, seperti Sukmabes dan sangat berkuasa di institusi Polri. Lebih lanjut akan kita bahas di Kacamata Hukum dalam tema Runtuhnya Kerajaan Sambo. Selamat sore Tribuners, berjumpa kembali di program Kacamata Hukum edisi hari ini, Senin 22 Agustus 2022 bersama saya Milani Resti. Kali ini Kacamata Hukum akan membahas mengenai tema runtuhnya Kerajaan Sambo. Tribuners, seperti yang kita ketahui, tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih menjadi sorotan yang begitu tajam bagi publik. Kini sudah 5 orang tersangka ditetapkan oleh kepolisian. Yang terbaru ada istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati yang ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian juga ada 80 oknum polisi yang kemudian diperiksa karena kasusnya tewasnya Brigadir J ini. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan kelompok Verdi Sambo ini bak kerajaan di dalam institusi Polri. Kerajaan Verdi Sambo ini, kata Mahfud MD, seperti Sukmabes dan sangat berkuasa di institusi Polri. Akan kita bahas lebih dalam bersama 2 narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu, ada Ketua Indonesia Police Watch, Pak Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore, Pak Sugeng. Selamat sore, Mbak Prativi. Selamat sore, Tribuners. Selamat sore, Pak Badrus Zaman ya. Ya, baik. Kemudian ada pakar hukum atau koordinator wilayah Pradi Jawa Tengah, Pak Badrus Zaman SHMH. Selamat sore, Pak Badrus. Selamat sore, Mbak Melani. Selamat sore, Pak Sugeng. Dan selamat sore, Tribuners. Baik, mengingatkan Tribuners bahwa tayangan ini kita tayangkan di YouTube dan juga Facebook tribunnews.com. Untuk Tribuners yang ingin meninggalkan komentar atau kolom komentar, meninggalkan komentar bisa langsung ditulis kolom komentar. Kita langsung saja bahas tema ini yang masih begitu tajam menjadi sorotan bagi publik seperti itu. Saya akan ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, melihat pernyataan ini terbaru dari Menko Polhukam Pak Mahfud MD mengenai adanya kerajaan kelompok Verdi Sambo ini bak kerajaan di institusi Polri. Melihat hal ini, bagaimana pendapat dari Pak Sugeng dan IPW sendiri? Silakan. Istilah yang saya gunakan dari awal adalah geng mafia, ya. Geng mafia. Kenapa saya menggunakan itu? Karena saya menggunakan analisis historis, ya. Analisis historis terkait mafia itu adalah organisasi crime yang melakukan kejahatan, kemudian menutup atau menghilangkan jejak kejahatan dengan tindakan kejahatan. Di antaranya misalnya membunuh, ya, membunuh untuk menghilangkan jejak, menyuap para pejabat, ya, melakukan lobby-lobby politik tingkat tinggi, ya, kemudian merekayasa cerita bohong, ya. Kemudian di kelompok mereka tuh ada omerta, sumpah omerta untuk tutup mulut, ya. Kemudian ada pembalasan dendam, ya, kalau terjadi. Nah, beberapa ciri ini ada pada praktek yang terjadi pada kasus matinya Brigadir Yosua. Peristiwa membunuh mau ditutup dengan tindakan kejahatan. Nah, mafia juga bekerjanya sistematis, ya, terstruktur. Ternyata memang ada struktur yang bekerja mendukung kasusnya Brigadir Yosua, yaitu 83 orang yang kemudian masuk ke dalam jurang kegagalan karena dengan sengaja, ya, atau lalai
atau taat buta ya atau dibohongin itu sukarela terjun dalam jurang kegagalan. Nah, ini yang disebut mereka diduga melanggar kode etik dan juga atau obstruction of justice. Kami sudah menyatakan ini sejak tanggal 12 Juli dan 13 Juli ketika kasus ini belum ada yang memperhatikan, kami sudah menyampaikan adanya potensi obstruction of justice. Jadi lebih tepat Sambo dan kawan-kawannya ini disebut geng mafia ya, geng mafia Sambo begitu. Ya. Baik, kemudian kan ini kemudian ada diagram atau dokumen kemudian dikait-kaitkan dengan judi online atau konsorsium 303. Melihat hal ini bagaimana, Pak Sugeng? Jadi saya mau kasih catatan terkait dengan dengan dokumen tersebut. Jadi sekarang ada 2 dokumen di mana puncak perlindungan judi 303 berpuncak pada tersangka FS dan satu lagi ya, entah nanti ada satu lagi itu juga perlindungan judi dengan puncaknya Pak Kabareskrim ya. Ini saya mau jelaskan ini. Dokumen-dokumen ini diproduksi oleh internal kepolisian ya, karena model dokumen yang beredar itu seperti dokumen untuk paparan kasus yang biasa terjadi di kepolisian. Yang kedua, konten dokumen ini menyajikan hasil satu penyelidikan ya yang memang dimiliki keahliannya oleh kepolisian. Perangkat maupun instrumen hukum yang mereka miliki memungkinkan mereka melakukan penyelidikan. Jadi ini dari polisi ya, itu pertama. Yang kedua, dari sini terlihat adanya friksi di dalam kepolisian. Yang ketiga, ketika saya melansir akan adanya perlawanan dari kelompok Sambo yang ditujukan kepada tim sus, khususnya pribadi-pribadi anggota tim sus. Saya sudah katakan mereka akan melakukan pendiskreditan nama baik daripada tim sus. Dan sekarang terbukti bahwa telah beredar flowchart menempatkan Pak Kabareskrim sebagai juga katanya pelindung perjudian ya. Nah, di sini serangan itu sudah muncul seperti yang sudah saya sampaikan. Bagaimana melihat fenomena ini? Menurut saya, Pak Kapolri ya melalui Intelkam saya rasa sudah melakukan satu pengumpulan data dan analisis ya. Setelah analisis ini akan tentu harus ada rekomendasi-rekomendasi kepada Pak Kapolri untuk membuat satu penyelidikan, dan bukan hanya begitu saja. Harus ada clearance dalam arti benar nggak nih yang disebut, karena nama-nama jelas ada di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dikedepankan satu penyelidikan profesional ya, jauh dari kepentingan kelompok yang ada. Artinya yang melakukan penyelidikan ini orang yang independen ya di dalam kepolisian atau bahkan dibentuk tim khusus untuk itu. Kemudian dikedepankan asas praduga tak bersalah, karena kasihan nama-nama yang disebut ini bisa menjadi korban fitnah. Seperti itu. Baik, tadi dikatakan Pak Sugeng bahwasanya ini dibuat, menurut Pak Sugeng sendiri ini dibuat dari internal Polri karena ini mirip dengan model pemaparan dari kepolisian seperti itu. Kemudian melihat hal itu Pak Sugeng, apa tujuannya kemudian? Kenapa dibuat oleh polisi sendiri seperti itu? Jadi ini ya, pertarungan internal polisi itu nyata di sini ya. Nyata di sini ketika gengnya Sambo runtuh, maka ada kelompok lain yang selama ini tersingkirkan oleh kelompoknya Sambo atau terpinggirkan, itu mereka mulai muncul. Ini persoalan suksesi 2024 ya. Suksesi Kapolri 2024. Mereka mempersiapkan kelompoknya. Jadi sekarang muncul gitu ya. Jadi seperti ini nih sebabnya. Yang kedua, memang saya mendapat informasi dalam ketika mengungkapkan kasus ini, ada informasi Sambo itu memang pelindung daripada judi online 303. Saya bukan hanya mendapatkan flowchart ya, saya mendapatkan laporan keuangan, ledger laporan keuangan penerimaan komisi dari komisi FS dari beberapa sumber bandar ya. Ada dalam bentuk rupiah, US dollar, kemudian Sing dollar gitu. Saya juga dapatkan data mengenai tempat-tempat perjudian online di Jakarta dan beberapa daerah ya, tempat-tempatnya, rukonya. Kemudian ada juga data penyadapan terkait penggunaan
fitur Telegram untuk komunikasi antara para penjudi ini. Baik, Gitu Pak ya. Sugeng, berarti menegaskan ini konsorsium 303 ini dibackingi oleh Verdi Sambo ini memang benar adanya? Saya menyampaikan benar adanya, kan saya bukan penyidik ya, tetapi informasi itu disertai dengan bukti ya, bukti yang beredar di masyarakat. Kebenaran itu, untuk mengetahui kebenaran tersebut, makanya tugas Pak Kapolri mengungkap kasus ini, melakukan penyelidikan yang profesional dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Baik, baik Pak Sugeng. Kemudian saya ke Pak Badrus. Pak Badrus, melihat hal ini, ada personel kepolisian ini diduga terlibat sindikat judi online atau konsorsium 303. Dari segi pidana sendiri, Pak Badrus sebagai ahli pidana, bagaimana Pak? Silahkan. Iya, saya kira gini Mbak. Jadi kalau betul-betul ini adalah sindikat, sebenarnya bisa juga dikenakan pidana, karena jelas di dalam pasal 303 tentang perjudian, kalau itu adalah terorganisir seperti apa yang dia omongkan Pak Sugeng, saya kira tepat sekali, karena ini terorganisir, apalagi yang melakukan adalah Polri sendiri, penegak hukum. Udah. Nah, kalau yang melakukan aja sudah terkoordinir di tentang penegak hukum, apalagi masyarakat biasa itu tidak mungkin. Itu makanya menurut saya ini harus, misalnya kena, harus semua bisa kena itu. Entah itu pelaksananya, apa pengawasnya, apa backingnya, seharusnya menurut saya harus kena semua. Gitu. Baik, apakah ini termasuk penyalahgunaan kekuasaan, Pak Badrus? Iya, jelas. Itu, ancamannya jelas. apa, Pak Badrus? Gimana? Ancaman mengenai penyalahgunaan kekuasaan apa, Pak Badrus? Ya, kalau masalah apa itu ancaman penyalahgunaan kekuasaan adalah nanti kan juga bisa dia dijerat undang-undang juga tentang misalnya ada uangnya, kemudian bisa dijerat dengan apa itu pencucian uang, karena ini hasil dari perjudian itu. Jelas menurut saya kalau itu nanti misalnya PPATK juga turun, saya melihat adalah itu nanti ada aliran-aliran dana. Sebenarnya mudah sekali menurut saya untuk melakukan itu. Tinggal ada kemauan apa tidak. Gitu. Kalau tidak ada kemauan ya tidak mungkin terjadi bagaimana ini diungkap. Menurut saya mumpung ini itu masih panas-panasnya apa itu perkara Sambo ini, menurut saya Kapolri harus berani untuk mengungkap apa yang terjadi semuanya ini. Entah itu perjudian, kemarin Kapolri sudah instruksikan semua perjudian harus dibersihkan. Dan itu saya kira kesempatan Polri untuk memperbaiki diri. Baik Pak Badrus, ini nanti ancamannya bisa berapa tahun atau bagaimana Pak Badrus? Kalau ancamannya kan macam-macam Pak, itu kan juga kalau di apa itu kalau hanya 303 misalnya itu hanya berapa lah, sedikit menurut saya. Tapi kalau nanti bisa langsung dijerat dengan undang-undang apa itu pencucian uang, terus kemudian bisa juga apa itu karena ini adalah hasil dari korupsi, bisa panjang nanti apa itu hukumannya. Baik, baik Pak Badrus. Saya kemudian ke Pak Sugeng lagi. Pak Sugeng, melihat hal ini, kelompok Verdi Sambo ini kan mulai terbongkar seperti itu. Ini 82 personel Polri ikut terseret. Apakah ini juga menandakan bahwasanya Verdi Sambo ini memiliki pengaruh yang sangat kuat di institusi Polri atau bagaimana Pak Sugeng? Silakan. Iya, itu fenomena terseretnya 83 orang ini hampir satu kompi ya. Itu mereka ini yang mengejutkan saya, membelalakan mata ya, walaupun saya yang pertama kali melansir adanya potensi atau dugaan obstruction of justice, saya pikir tidak sampai 83. Paling juga di bawah 10 gitu ya, di luar para tersangka. Ternyata 83, 35 orang sudah di Patsus, tempat penahanan khusus ya. Nah, ini artinya
Verdi Sambo itu punya satu pengaruh ya, pengaruh yang besar yang dibangun atas dasar kekuasaan atau kewenangan yang besar, ya. Tapi bukan sekedar kekuasaan atau kewenangan yang besar sebagai dia Kadifropam atau kepada Satgasus. Di sana juga beredar uang yang besar, ya, untuk memelihara loyalitas, ketaatan buta dari anggotanya, ya. Jadi seperti itu. Di mana dibangunnya itu? Di Satgasus, ya. Karena Satgasus itu ada punya kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan 5 tindak pidana. 1 psikotropika, narkotika, TPPU, tindak pidana korupsi, dan IT. IT dan TPPU ini bisa menjerat kasus judi online, ya. Kemudian IT dengan narkoba, TPPU juga TPPU juga bisa menjerat narkoba peredarannya. Ini kombinasi penggunaan undang-undang ini besar. Nah, problemnya Verdi Sambo sebagai Kadifropam menjabat Kasatgasus itu sudah nggak menerapkan prinsip tidak menerapkan prinsip fairness dan juga pembatasan kewenangan. Karena kalau dia sebagai Kasatgasus juga Kadifropam, ini di sini terjadi konflik kepentingan. Bagaimana kalau penyelidik dan penyidik yang dilakukan Satgasus itu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan disiplin Polri, bertentangan dengan etika Polri, sementara ketua Satgasusnya adalah Kadifropam yang pasti ditutupin, ya. Jadi dibubarkan sudah tepat itu. Jadi begitu. Baik. Kewenangan dia besar. Baik, pengaruhnya berarti memang ditegaskan lagi besar gitu seperti itu, Verdi Sambo di dalam Besar, institusi sangat Polri besar. sendiri. Ya. Kemudian melihat hal ini Pak Sugeng, apa yang perlu diwaspadai dari Kapolri dengan adanya kerajaan atau bisa disebut kerajaan Verdi Sambo ini, Pak? Beberapa catatan IPW. Jadi jangan ada lagi satu pemusatan kekuasaan yang besar yang diberikan kepada anggota Polri yang kemudian tumpang tindih. Itu penting, ya. Kedua, harus diteliti bagaimana pola relasi kuasa dalam hubungan antara seorang atasan kepada bawahan. Pola relasi ini kan harusnya didasarkan pada sumpah jabatan, ketaatan pada disiplin dan kode etik, serta peraturan perundang-undangan, bukan atas dasar kepentingan. Karena di dalam kode etik disebutkan seorang anggota Polri wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan undang-undang, dengan peraturan. Ini sudah jelas itu, ya. Jadi pola relasi. Kemudian ketiga, ini yang paling sering disoroti oleh IPW adalah pelanggaran terbesar, penyalahgunaan terbesar dalam fungsi layanan Polri pada masyarakat adalah dalam fungsi penegakan hukum, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Di sini terjadi selalu banyak pengaduannya kepada IPW adalah penyidikan atau penyelidikan. Oleh karena itu perlu ditata ulang kembali nih, ya. Ditata ulang modelnya bagaimana pengawasan terhadap penyelidikan. Nah, karenanya keempat, IPW mengusulkan satu keterlibatan pengawasan internal dari publik, yaitu masyarakat atau ahli atau akademisi, dimasukkan di dalam kode etik kepolisian. Yang kedua, wasidik, ya, wasidik kita itu antara mereka ngatur-ngatur perkara ini juga. Oleh karena itu dia masukkan juga fungsi daripada publik, ya, masuk di dalam wasidik. Alasannya apa? Model-model seperti ini sudah ada pada beberapa profesi, ya, di dalam Badan Kehormatan MK, Badan Kehormatannya KPK, majelisnya kode etiknya Pradi, majelis kode etiknya kedokteran, ya. Mengapa itu penting? Karena tujuan layanan publik yang dilakukan oleh Polri, konsumennya adalah masyarakat.
Jadi harus ada juga fungsi masyarakat mengawasi untuk memfilter ya. Jadi seperti itu. Selain, nah ini soal reformasi kultural ya, kekerasan, kemudian perintah sewenang-wenang ya, reformasi kultural itu penting gitu ya, moralitas ya. Selanjutnya adalah soal instrumental. Sudah ada sebetulnya rancangan KUHP yang juga kalau disahkan sekarang ini membatasi kewenangan polisi. Dominus litisnya itu sekarang bergeser nanti kepada kejaksaan ya. Polisi sejak awal didampingi kejaksaan dalam penyelidikan dan penyidikan, dan juga ada fungsi yang namanya hakim komisaris yang memfilter tindakan-tindakan paksa oleh polisi, penangkapan, penahanan, penggeledahan ya. Di sana ada fungsinya itu difilter. Sekarang kan hakim pra peradilan, sekarang ada hakim komisaris dalam konsep rancangan KUHP itu. Nah, itulah beberapa catatan IPW yang bisa disampaikan kepada polisi, kepada Polri ya. Baik Pak Sugeng, tadi menarik ada pernyataan Pak Sugeng dikatakan bahwasannya perlu ada pengawasan dari publik atau seperti ahli seperti itu. Apakah di sini Kompolnas kemudian adanya IPW ini apakah tidak cukup atau bagaimana Pak Sugeng? Silakan. IPW ini cuma LSM, nggak punya kewenangan apa-apa. Cuma bisa ngomong IPW ini. Ngomong teriak-teriak di media, untung aja didengar dari awal ya. Kalau nggak didengar bagaimana ya? Kompolnas juga saya tidak mau komentari Kompolnas lah ya. Kalau saran saya kepada Kompolnas lebih lugas, lebih tajam ya. Itu saja. Kalau IPW nggak ada apa-apanya. Karena IPW kan juga sama aja dengan Mas Badru Zaman ini, kita cuma pengacara yang berada di luar. Tapi kalau kita suaranya ya lantang ya. Kemarin juga. Baik. Baik Pak Sugeng, saya ikut campur urusan pengacara, saya udah bilang keras itu. Baik Pak Sugeng, saya ke Pak Badrus. Pak Badrus, bagaimana menanggapi dari pernyataan Pak Sugeng? Apakah ini kemudian diperlukan pengawasan dari pihak luar atau publik atau bagaimana Pak Badrus menanggapi hal ini? Iya, saya kira perlu ada pengawasan yang lebih baik. Sebenarnya lembaga itu sudah ada, misalnya seperti Kompolnas itu. Tapi kita melihat kemarin malah jadi persoalan sendiri di dalam. Makanya menurut saya ya bagaimana cara untuk memilih komisioner Kompolnas itu. Menurut saya harus betul-betul dalam memilih anggota Komisi Kompolnas itu harus betul-betul yang baik. Saya melihat seperti Pak Benny Mamoto kemarin itu jadi persoalan sendiri. Apa yang menjadi seperti pembicara humasnya Polri aja menurut saya gitu. Makanya menurut saya itu perlu diperhatikan dalam hal untuk memilih bahwa lembaga-lembaga yang mengawasi polisi Kompolnas itu harus juga orang-orang independen. Seperti contohnya Pak Sugeng itu menurut saya itu lebih tepat. Uang itu adalah mantan-mantan polisi ngawasi polisi sendiri. Itu ya kalau apalagi yang berkuasa adalah Sambo, itu menurut saya ditakut lagi nanti. Makanya menurut saya bisa dikendalikan semua. Makanya menurut saya seperti apa yang sudah diutarakan Pak Sugeng tadi, misalnya seperti penyidikan itu harus juga harus sekarang harus diulang kembali itu, karena penyidik itu harus laporan dulu wasidik dan lain-lain, itu menurut saya tidak perlu seperti itu. Makanya itu memperbanyak jalan aja menurut saya. Apakah karena kita yang sering terjadi di lapangan, misalnya kita dampingi klien di kepolisian seperti itu, hanya muter-muter aja. Intinya apa toh sebenarnya itu. Kalau kita berbicara hukum ya hukum aja, tidak yang lain gitu loh. Makanya menurut saya
dibicarakan Pak Sugeng sangat tepat sekali menurut saya, karena bagaimanapun IPW adalah corong dari masyarakat menurut saya. Kemudian sebenarnya Kompolnas itu juga harus independen, tidak memihak kepada kepolisian. Kalau seperti itu nggak usah ada menurut saya Kompolnas itu. Baik, Pak Badrus. Pak Badrus, kita kembali lagi, Pak Badrus sebagai ahli pidana melihat hal ini itu. Ada 82 personel Polri yang ikut terseret hal ini. Kemudian juga sejumlah personel tersebut dikaitkan dengan judi online atau konsorsium 303. Apakah ini mereka melanggar hukum pidana atau kode etik atau bahkan keduanya, Pak Badrus? Mungkin dijelaskan. Iya, menurut saya bisa aja juga dia adalah hanya ikut-ikutan karena disuruh oleh atasannya misalnya. Itu bisa dikenakan misalnya pasal 55, pasal 56, menurut saya bisa saja itu. Dan yang jelas kode etik harus kena itu. Tapi kalau kode etik hanya paling banyak 30 hari, itu ngapain kita? Nggak ada apa-apanya menurut saya. Jadi kalau tidak ada jerahnya, apalagi tidak diberhentikan, tidak dipecat, itu menurut saya tidak ada apa-apanya. Hanya melakukan 30 hari ya sudah selesai gitu. Itu paling berat itu menurut saya. Itu mengenai kode etik tersebut ya Pak Badrus? Ya, menurut saya itu semua kena kode etik itu. Jelas menurut saya melanggar sumpah jabatan dia. Itu nggak bisa disuruh-suruh ngikut aja, nggak bisa juga. Menurut saya gitu. Baik, Pak Badrus. Kemudian jika ini sejumlah personel Polri yang masuk dalam dikatakan kerajaan Verdi Sambo itu, jika mereka bersedia buka suara, apakah ini akan memperingankan hukumannya atau bagaimana Pak Badrus? Silahkan. Ya, saya kira kalau semua itu ya nanti minta perlindungan kepada LPSK menurut saya. Kalau ada yang mau, ada yang tahu betul, itu menurut saya seperti itu. Tapi tetap bagaimanapun dia melakukan kejahatan tetap harus dihukum. Tidak bisa kemudian semata-mata dia mau membeberkan sesuatu terus kemudian tidak dihukum. Kalau dia salah tidak mungkin seperti itu. Makanya perlu ada perlindungan LPSK. Kemudian perlindungan dari LPSK nanti bagaimana bentuknya Pak Badrus? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, perlindungan LPSK kalau kita mau minta perlindungan ke LPSK, menurut saya harus mengajukan permohonan perlindungan LPSK. Dia sebagai apa sebagai saksi, apa sebagai korban, menurut saya harus dilakukan itu. Karena di dalam LPSK saya kira ada aturan-aturan main yang harus yang ada di situ. Menurut saya nanti bagaimana LPSK, apakah mendalami tentang apa yang diajukan itu untuk perlindungan itu, menurut saya itu harus dilakukan. Dan menurut saya harus didampingi seorang advokat konsultan hukum biar tahu bagaimana cara-cara perlindungan itu. Kita hanya mendampingi aja bagaimana biar melakukan permohonan itu biar cepat dan benar menurut saya itu. Baik, Pak Badrus. Mungkin saya ke Pak Sugeng lagi. Karena Pak Sugeng mungkin habis ini akan ada acara. Izin ya, saya ada acara. Baik, Pak Sugeng. Ini mungkin pertanyaan kita terendusnya dugaan kerajaan Sambo ini, Pak Badrus. Pak Sugeng, apakah ini menjadi ancaman juga tersendiri bagi Polri dan institusi Polri, Pak Sugeng? Silakan. Yang pasti ini merusak kepercayaan masyarakat kepada Polri. Institusi Polri jadi korban daripada tindakan oknum dalam geng Sambo ini, itu sudah pasti. Karenanya harus ada recovery ya, recovery perbaikan menyeluruh. Nah, tugasnya Pak Kapolri ini untuk itu ya, kita harus mendukung Pak Kapolri untuk membenahi setelah badai ini lewat, penataan ya. Jadi seperti itu. Kemudian Pak Sugeng mungkin bisa tegaskan lagi kelemahan apa yang ada di institusi Polri sehingga seorang Jenderal 2 ini Verdi Sambo bisa dikatakan membentuk kerajaan dalam hal ini. Silakan Pak Sugeng. Ya, saya mempertanyakan proses
apa ya, proses promosi ya, promosi jenjang karir jenderal-jenderal nih. Ini atas dasar prestasi atau atas dasar satu kedekatan ya. Karena saya melihat banyak yang berprestasi tapi mentok gitu loh ya. Banyak prestasi mentok karena dia tidak mendapat dukungan dari seniornya, dari rank-ranknya, ada rank-rankan yang harus dia rekrut. Ini pola promosi ya dan kenaikan pangkat. Yang kedua, kewenangan yang terlalu besar yang diberikan kepada figur-figur tertentu. Sekarang sudah dibabat lah ya Satgasus itu. Yang ketiga, pola relasi atau hubungan atasan bawahan disebut relasi kuasa. Ini atas dasar, tidak boleh atas dasar kepentingan ya, tapi atas dasar sumpah jabatan, kode etik, peraturan disiplin dan peraturan perundang-undang. Kemudian yang keempat adalah sekali lagi pengawasan melekat internal Polri oleh masyarakat sipil ya, oleh tokoh masyarakat sipil, itu penting ya, begitu Pak. Oke, sudah ya. Baik. Saya mau pamit. Ya, baik Pak Sugeng, terima kasih atas waktunya sore hari ini. Mas Badruzzaman, Ya, sampai ketemu ya. Bang. Siap, Bang Sugeng. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Selamat sore. Ya, sore. Baik, Pak Badrus, kita bahas lebih lanjut mengenai hal ini. Tadi kan mengenai adanya personel Polri yang dikatakan menyalahi kekuasaan seperti itu. Kemudian kita berlanjut mengenai obstruction of justice seperti itu. Yang ini juga diduga dilakukan oleh orang-orang terdekat dari Verdi Sambo sendiri. Pak Badrus mungkin bisa jelaskan mengenai obstruction of justice dan kemudian bagaimana ancamannya seperti itu. Silahkan Pak Badrus. Iya, jadi obstruction of justice adalah menghalang-halangi proses hukum. Jadi menghalang-halangi proses penyidikan. Ya seperti contohnya misalnya seperti apa itu pembunuhan Sambo itu kemudian dihilangkan. Siapa yang menghilangkan misalnya. Jadi biasanya setelah ditembak terus kemudian sudah dibersihkan, itu salah satu menghalang-halangi apa itu proses penyidikan. Itu namanya obstruction of justice. Terus kemudian pasal untuk apa itu? Untuk itu pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah atau menghalangi penyelidikan dipidana bisa minimal adalah 3 tahun, paling lama 12 tahun. Itu saya denda 150 juta sampai 600 juta. Itu adalah apa itu pasal yang untuk menghalang-halangi tentang penyidikan misalnya. Itu tidak hanya kasus itu aja. Misalnya di daerah ada misalnya pembunuhan langsung dibersihkan, itu juga bisa menghalang-halangi. Karena dengan adanya itu semakin susah untuk melakukan penyidikan. Ya seperti contohnya sekarang banyak apa itu CCTV, terus kemudian CCTV diambil atau dirusak. Kalau hanya diambil tuh menurut saya masih bisa dikejar. Tapi kalau sudah dirusak, itu menurut saya itu salah satu betul-betul menghalangi apa itu proses hukum, proses penyidikan. Baik Pak Badrus. Tadi ancamannya berapa tahun Pak Badrus? Ancamannya minimal 3 tahun. Minimal 3 ya, tahun. Minimal 3 tahun, paling lama 12 tahun. 12 tahun. Terus kemudian denda 150 juta sampai 600 juta. Itu. Sebenarnya menurut saya sangat berat sekali itu. Jadi karena apa itu ini menyangkut masalah hukum dan menghalang-halangi penyidikan itu. Baik, berarti ancamannya bisa minimal 3 tahun, maksimal 12 tahun, kemudian
dengan sejumlah denda yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Badrus. Kemudian Pak Badrus melihat kasus ini yang masih bergulir. Ini kan terbaru ini Putri Chandrawati atau istrinya Verdi Sambo kan ini ditetapkan sebagai tersangka. Nah, Iya. jika kita kaitkan dengan obstruction of justice, apakah Putri Chandrawati ini dengan dia memberikan laporan yang palsu, kemudian dia mengikuti skenario dari sang suami atau Verdi Sambo sendiri, apakah ini juga termasuk menghalang-halangi proses penyidikan atau bagaimana Pak Badrus? Silahkan. Iya, menurut saya ini juga masuk menghalangi proses penyidikan. Apalagi dia dengan alasan apa itu ada pelecehan seksual, itu juga salah satu. Apalagi sekarang ini sudah terbukti bahwa laporan itu tidak ada. Laporan itu dihentikan. Itu salah satu bukti bahwa ini adalah menghalang-halangi itu. Ya. Itu menurut saya ini bisa kena juga untuk Ibu Putri itu. Berarti ditegaskan lagi bahwa Ibu Putri atau Putri Chandrawati ini bisa terkena mengenai obstruction of justice dengan menghalang-halangi proses penyidikan itu ya Pak Badrus. Iya. Kemudian Pak Badrus yang menjadi perbincangan belakang ini juga cukup menarik. Ini kan dari kuasa hukumnya si Putri Chandrawati ini. Ini kan dia juga mengatakan dia kekeh dengan pernyataannya bahwa ini ada pelecehan seperti itu. Apakah ini nanti kuasa hukumnya juga bisa ikut terseret atau bagaimana Pak Badrus? Iya, saya kira kalau nanti diselidiki itu juga ikut mengatur tentang itu sejak awal sudah tahu, menurut saya bisa aja ikut di dalam di dalam rekayasa itu menurut saya bisa gitu loh. Makanya tinggal bagaimana penyelidikannya dan penyidikannya, apakah dia hanya mengikuti aja apa seperti apa. Karena saya melihat kemarin juga bahwa dalam dia sebagai kuasa hukum juga tidak tahu itu, tidak pernah bisa bicara dengan Bu Putri, dan saya melihat seperti itu. Apakah itu juga ikut di dalamnya apa tidak, kita tidak tahu. Tapi itu salah satu bahwa sebagai kuasa hukum seharusnya kan harus pernah bicara aja nggak pernah, terus gimana kita melakukan pendampingan. Baik. Kemudian Pak Badrus, ini juga dari pernyataan si kuasa hukum dari Putri Chandrawati itu sendiri. Dia kan mengklaim bahwa dirinya tidak pernah berbicara secara langsung, tetapi dia mengatakan bahwa ini memang ada pelecehan seksual seperti itu. Menurut Pak Badrus, atau mungkin Pak Badrus bisa menjelaskan, ketika seseorang mendampingi pelaku pelecehan seksual, apakah kita sebagai pendamping itu harus mendengarkan atau melihat sendiri secara langsung keterangan dari si pelaku, ataukah cukup dari ahli psikologis kita mendengarkan dari pernyataan ahli, atau haruskah langsung ke korban seperti itu? Pak Badrus, silakan. Iya, menurut kami kita seharusnya langsung dari korban, ceritanya seperti apa harus cerita. Kalau nggak cerita ya nggak dianggap bahwa itu ada pelecehan betul apa tidak, kita ya kan nggak tahu. Kalau dia cerita sendiri kepada kita baru ngomong pada orang lain kan lebih enak. Tapi kalau hanya itu cerita dari psikolog dan lain-lain, menurut saya apakah kita hanya percaya gitu aja? Menurut saya tidak bisa begitu aja percaya. Karena namanya psikolog ahli hanya tambahan aja gitu loh. Kalau di dalam sebagai saksi itu kan seperti itu gitu loh. Jadi nggak bisa kita hanya tidak pernah ngobrol-ngobrol dengan kliennya, terus kemudian gimana caranya bahwa itu sebagai korban itu. Itu menurut saya kok agak aneh itu loh. Kalau saya sebagai pengacara ketemu dulu, terus kemudian seperti apa, baru kita tanda tangan kuasa, baru lakukan itu gitu loh. Berarti memang ditegaskan lagi ini keterangan dari si korban atau si
orang yang terlibat langsung ini sangat penting ya Pak Badrus ya? Iya, kita sebagai pendamping harus sangat penting Iya. sekali. Hmm. Kalau nggak pernah ketemu korban, ngapain kita tanda tangan kuasa atau gimana Mhm. kita kita mempercayai gitu menurut saya. Menjadi pertanyaan juga seperti itu Pak Badrus. Kemudian Pak Badrus, Ya. kita lebih lanjut membahas mengenai Putri Chandrawati yang sekarang sudah menjadi tersangka seperti itu. Ini kan diungkap bahwasannya di sini banyak sekali ada empat itu motif. Dia menyajikan uang, kemudian mengikuti skenario dari Verdi Sambo yang pertamanya dikatakan itu tembak menembak seperti itu, ternyata pembunuhan. Kemudian Putri Chandrawati ini juga sempat menanyakan kesanggupan Brigadir RR dan juga Baradae mengenai eksekusi seperti itu, dan kemudian mengajak tersangka lain mengejak tersangka yang itu Barada dan juga Brigadir RR ke Duren 3 di mana TKP kejadian. Nah, melihat empat hal itu, menurut Pak Badrus, pasal apa yang disangkakan dan ancamannya Putri Chandrawati ini bisa sampai berapa tahun? Apakah bisa hingga ancaman mati atau bagaimana Pak Badrus? Silahkan. Iya, saya kira sudah banyak diberitakan adalah pertama adalah kena apa itu rencana pembunuhan, ya, rencana pembunuhan terkemudian pasal 55 dan pasal 56 adalah itu bisa sampai hukuman mati. Jadi apa itu karena ada rencananya itu, apalagi Putri itu sudah mempersiapkan semua itu loh, dan sudah tahu sejak awal itu loh. Dan karena menurut saya gini, jadi mengapa ini di masyarakat masih terngiang-ngiang terus? Karena belum tahu motifnya ya apa toh sebenarnya. Sebenarnya masyarakat nunggu itu gitu loh. Dan dari pihak kepolisian juga tidak mau mengeluarkan. Makanya masyarakat terus cari informasi. Ini motifnya apa. Banyak berkeliaran berita-berita yang kadang-kadang tidak jelas juga. Tapi menurut saya itu hak masyarakat itu. Karena kalau nggak seperti itu, kita ada desakan juga kepada kepolisian, ya nanti tidak penyidikannya tidak bagus. Menurut saya itu hak masyarakat lah gitu loh. Makanya menurut saya ini harus transparan mungkin untuk penyidikannya ini. Karena kalau enggak masyarakat masih terngiang-ngiang apa toh yang jadi sebab pembunuhan itu. Makanya apakah ini benar pelecehan apa-apa, menurut saya itu harus diungkapkan karena masyarakat belum puas, saya melihat seperti itu. Berarti menurut Pak Badrus sendiri memang motifnya ini seharusnya diungkap ya Pak Badrus ya? Oh iya, menurut saya tidak persoalan. Seperti apa yang diberitakan di media Pak Mahfud MD, akhirnya udah dilempar aja di masyarakat bahwa ini menurut saya tidak persoalan. Karena kalau nggak seperti itu masyarakat masih terus mengejar terus bagaimana apa sebabnya, itu masih seperti itu. Baik, Pak Badrus. Kemudian mengenai empat tersangka ini kan dia disangkakan pasal pembunuhan berencana seperti itu ya Pak Badrus. Apakah empat orang ini terlepas dari peran dia, mungkin apakah ancamannya ini nanti hukumannya itu sama atau bisa beda-beda Pak Badrus? Menurut saya bisa beda-beda. Tinggal kadar dia melakukannya aja. Misalnya yang menyuruh, misalnya. Yang paling berat adalah menurut saya yang paling berat adalah menyuruh. Menyuruh. Apalagi menyuruh adalah yang disuruh adalah bawahan pangkat yang paling bawah. Itu bagaimanapun menurut saya tetap tidak berani menolak dengan atasan itu. Karena biasa di dalam kepolisian instruksi seperti itu loh. Jadi itu nanti perlu dipertimbangkan menurut saya, perlu dipertimbangkan. Misalnya yang yang polisi itu bagaimana, yang misalnya pangkat yang di bawah, terus kemudian yang orang biasa misalnya seperti Bu Putri itu seperti apa, apakah itu seperti punya pangkat seperti Pak Sambo misalnya, mungkin aja itu. Karena dianggap bahwa Bu Putri ya seperti Jenderal Letnan 2 itu.
Jenderal Bintang 2, pikiran seperti itu. Karena bagaimanapun dia adalah istri dari Jenderal Bintang 2 dan ditakuti, dan dia semua kan takut apa yang menjadi perintah itu mesti dilakukan itu. Baik, Pak Badrus, di sini saya tegaskan berarti 4 tersangka ini nanti bisa ancamannya bisa beda-beda ya Pak Badrus. Tergantung seberapa besar keterlibatan 4 orang ini dalam pembunuhan ini Pak Badrus. Iya. Baik, Pak Badrus, karena ini kita sudah di penghujung acara, mungkin Pak Badrus bisa memberikan closing statement dari diskusi kita pada sore hari ini. Silakan Pak Badrus. Iya, saya kira ini persoalan yang sangat menarik sekali, dan sudah 1 bulan lebih ini masih berita-berita yang jadi trending. Makanya menurut saya inilah sebagai pembelajaran bagi masyarakat juga, dan aparat kepolisian bisa juga untuk refleksi diri dan bagaimana kepolisian bisa dipercaya lagi untuk untuk sebagai simpul hukum yang paling tinggi menurut saya, kepolisian. Makanya bagaimana memulihkan kembali kepolisian untuk dipercaya masyarakat. Saya kira gitu, Mbak. Kita ke berita pertama, Saudara. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyambangi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Senin 22 Agustus hari ini. Puan bersama beberapa petinggi DPP PDIP lainnya tiba di Nasdem Tower sekira pukul 11 siang. Puan tampak hadir bersama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Ketua Bapilu PDIP Bambang Pacul, Charles Honoris, beserta elit partai lainnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Versianus Waku yang akan melaporkannya. Silakan rekan Versianus. Baik, rekan Firman, selamat siang dan tribunnews sekalian. Tadi baru saja Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyambangi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta Pusat. Nah, tadi tampak Puan ditemani beberapa petinggi PDIP lainnya, ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kemudian ada Ketua Bapilu Bambang Pacul, ada Charles Honoris, dan beberapa elit partai lainnya. Mereka tiba di kantor Partai Nasdem sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian sementara dari Partai Nasdem sendiri menyambut kedatangan mereka, yakni ada Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate, kemudian ada Rahmat Gobel, kemudian ada Willy Aditya, kemudian ada Lestari Nurhijat. Nah, setelah pertemuan tersebut, Surya Paloh mengatakan bahwa pertemuan antar kedua partai tersebut tak hanya membahas isu-isu kekinian, namun juga membahas isu-isu masa depan bangsa Indonesia gitu. Nah, kemudian Paloh mengaku sana pertemuan antara kedua tersebut cukup cair gitu, lantaran tak ada yang ditutup-tutupi antara kedua partai politik tersebut. Ia juga menyebut pertemuan itu juga merupakan langkah awal untuk pertemuan selanjutnya antara PDIP dengan Nasdem. Menurut Paloh, dalam pertemuan itu kedua partai tersebut sepakat untuk menyongsong pemilu 2024 dengan suasana yang optimis. Sementara Puan mengatakan pertemuan itu bukan hanya merupakan pertemuan politik antara kedua partai politik tersebut. Sebaliknya, kata dia, pertemuan itu adalah pertemuan dengan seorang senior, seorang tua, seorang om yang kemudian menjamu keponakannya. Puan menuturkan pertemuan tersebut adalah awal untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sementara terkait capres PDIP, Puan mengatakan dinamikanya masih panjang, hampir kurang lebih 1 tahun ke depan. Nah, sementara tadi saat awak media sempat menanyakan soal nama Gubernur Jawa Tengah Pranowo yang masuk dalam bakal calon presiden Partai Nasdem. Nah, tadi sendiri mengatakan akan menanyakan terkait hal tersebut kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Nah, namun Surya Paloh mengaku bahwa terkait dengan keputusan tersebut hingga kini dinamikanya masih sangat cair dan dinamis. Baik, sekian rekan Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan. Berikut liputannya untuk Anda. Kantor Nasdem ini di belakang rumah ibu saya. Jadi setelah dari rumah ibu saya 10 menit sampai ke sini. Dan tentu saja karena memang silaturahminya ini bukan hanya ke Ketua Umum Partai Nasdem, tapi juga silaturahmi seorang keponakan kepada omnya. Jadi ya dekat lah. Tentunya setelah ini saya akan melakukan silaturahmi insya Allah ke semua ketua umum partai politik ya untuk bisa menjajaki dan membuka ruang serta komunikasi bahwa Indonesia dibangun harus sama-sama untuk menuju tahun 2024. Tidak adanya komunikasi membuat kemudian ruang-ruang itu tertutup dan menjadi miskomunikasi. Apapun yang akan menjadi keputusannya dalam dinamika berpolitik yang akan datang, kita harus bersepakat kapan kita harus bertanding, kapan kita harus bersanding untuk Indonesia. Itu. Ya. 3 lembaga negara yakni Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK menyampaikan penjelasan terkait penanganan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J kepada Komisi 3 DPR RI dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 22 Agustus hari ini. Para pimpinan lembaga negara yang menyampaikan penjelasannya kepada Komisi 3 DPR RI, diantaranya Ketua Kompolnas Mahfud MD, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, dan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo. Sidang terbuka untuk umum tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni dengan diikuti sejumlah anggota DPR RI yang telah quorum. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Gita Irawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gita. Terima kasih Firda. Selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta. Saat ini masih berlangsung rapat dengar pendapat dengan 3 lembaga negara, yakni Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Namun demikian tadi Kompolnas yang diketuai oleh Mahfud MD tadi izin untuk undur diri terlebih dahulu karena harus melaksanakan rapat atau kegiatan lainnya setelah memberikan penjelasan kepada Komisi 3 DPR RI. Ya, terkait dengan apa yang disampaikan atau dijelaskan oleh Mahfud MD selaku Ketua Kompolnas ex officio Menko Polhukam, tadi disampaikan sejumlah tugas dan juga fungsi Kompolnas sebagai pengawas eksternal dari Polri dalam kasus tewasnya Brigadir J. Selain itu tadi ada hal yang juga menjadi highlight dalam peristiwa tersebut ya, dalam rapat tersebut, yakni ketika Mahfud MD didesak untuk mengungkapkan kepada DPR terkait sosok dari atau identitas dari Jenderal Bintang 3 yang akan yang mau mundur jika Verdi Sambo tidak tersangka sebelumnya. Memang Mahfud menyampaikan adanya sosok Jenderal Bintang 3 tersebut. Namun demikian dalam rapat tadi Mahfud MD menolak untuk menyampaikan siapa sosok Jenderal Bintang 3 Polri tersebut kepada DPR. Namun dia menyampaikan hanya akan mau membukanya kepada 2 pihak, yakni Presiden RI dan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain itu tadi dalam penjelasan lembaga negara lain, yakni Komnas HAM, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik juga menjelaskan kronologi terkait dengan kegiatan pemantauan dan penyelidikan terkait pelanggaran HAM dalam kasus tewasnya Brigadir J. Sejumlah hal yang diungkapkan oleh Taufan tadi diantaranya adalah sampai saat ini Komnas HAM belum mendapatkan ponsel dari Brigadir J. Padahal berdasarkan dari ponsel tersebut, Komnas HAM bisa membuka atau mendapatkan semakin terangnya peristiwa terkait dengan tewasnya Brigadir J. Selain itu tadi Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo juga menyampaikan penjelasan terkait dengan penanganan perlindungan saksi dan korban dalam kasus tewasnya Brigadir J. Di antaranya adalah pada saat awal istri dari Verdi Sambo dan Baradae, yakni keduanya sebagai tersangka, sebelumnya telah menyampaikan permohonan
untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Namun seiring berjalannya waktu, LPSK kemudian menolak permohonan dari istri dari Verdi Sambo, namun demikian mengabulkan permohonan dari Baradae sebagai justice kolaborator. Tadi LPSK juga menjelaskan sejumlah fasilitas yang diberikan LPSK setelah Baradae ditahan di rutan Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Fasilitas tersebut yang diberikan oleh LPSK diantaranya adalah pengawalan selama 24 jam penuh, kemudian juga makanan yang disediakan dari LPSK, kemudian ketiga adalah pendampingan spiritual dari pemuka agama terhadap Baradae. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan kita dari tribunnews.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Persatuan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI menyerahkan hasil autopsi ulang Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J kepada pihak kepolisian di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Senin 22 Agustus hari ini. Ketua Tim Dokter Forensik Gabungan Ade Firmansyah mengatakan hasil autopsi menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan selain tembakan senjata api di tubuh Brigadir J. Ia membeberkan bahwa dokter forensik hanya menemukan 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar di jenazah Brigadir J. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Ikman Ibrahim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ikman. Ya, benar rekan Brinda. Memang tadi Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI menyerahkan hasil autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J kepada pihak kepolisian di Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Memang tadi Ketua Tim Forensik Gabungan Ade Firmansyah mengatakan bahwa hasil autopsi menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan selain luka tembak senjata api di tubuh Brigadir J. Tapi tadi dia juga merinci bahwa jenazah Brigadir J ditemukan 5 tembakan masuk dan 4 tembakan keluar. Namun dia tidak menyebutkan secara rinci mengenai lokasi lubang peluru di tubuh Brigadir J. Tapi memang tadi dia hanya menjelaskan bahwa luka tembakan fatal yang ada di tubuh Brigadir J berada di kepala dan dada. Selain itu juga dia menjelaskan bahwa luka jari putus di tangan kiri Brigadir J bukan tanda kekerasan, melainkan merupakan rekoset atau alias tersambar peluru seperti itu. Selain itu juga tadi PDFI juga membenarkan bahwa menemukan otak Brigadir J di bagian badan seperti itu. Namun hal itu menurut Ade merupakan hal yang wajar lantaran masih bagian dari proses otopsi yang pertama. PDFI juga tadi mengungkapkan bahwa pembusukan jenazah Brigadir J menjadi salah satu kendala yang dialami oleh tim dokter forensik. Namun begitu, tadi PDFI juga menegaskan bahwa mereka bekerja profesional dan independen dalam menganalisa jenazah Brigadir J. Sebaliknya, tim dokter juga bekerja tidak dalam tekanan pihak manapun. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Iqman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kebakaran melahap 100 rumah di Jalan Simpruk Golf 2 RT 8 RW 8 Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu 21 Agustus pagi. Beberapa jam setelah kebakaran padam, terlihat asap masih mengepul di sejumlah titik bekas rumah yang terbakar. Kemudian pada Senin 22 Agustus, kira pukul setengah 12 siang tadi, asap itu masih sangat terlihat jelas. Sementara itu sejumlah warga tampak berada di lokasi kebakaran untuk memilah besi dan barang dari runtuhan puing kebakaran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Ramadan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ramadan. Ya, baik rekan Firda, dapat saya informasikan bahwa kebakaran melanda 100 rumah di Jalan Simpruk Golf 2 RT 008 RW 08 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada pagi hari seperti itu. Tak hanya itu saja, akibat kebakaran tersebut satu orang diketahui meninggal dunia akibat shock dan kelelahan karena mengetahui rumahnya terbakar seperti itu.
Dan berdasarkan pantauan di lokasi pada hari ini, sekitar pukul 12 tadi, terlihat asap masih mengepul seperti itu di sekitar lokasi. Namun hal itu tidak menyurutkan warga sekitar, yang mana rumah yang terbakar seperti itu, mereka tetap mencari barang-barang yang sekiranya masih bisa dapat diselamatkan seperti itu di lokasi kejadian. Dan mereka saat ditanya seperti itu sudah mengikhlaskan rumahnya terbakar, dan saat ini mereka berada di pengungsian, yang mana pengungsian tersebut tidak jauh dari lokasi kejadian seperti itu. Dan mereka juga mendapat bantuan, dan di mana salah satunya pemerintah kota atau Pemkot Jakarta Selatan pada pagi tadi juga datang ke lokasi kejadian seperti itu untuk meninjau langsung seperti apa pasca kebakaran yang terjadi pada minggu kemarin. Wali Kota Jakarta Selatan, Jirin, bahkan memberikan bantuan langsung kepada warga korban yang terdampak kebakaran, yaitu bantuan berupa kasur sebanyak 100 kasur seperti itu. Munjirin berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi warga yang terdampak kebakaran pada minggu kemarin seperti itu. Dan tak hanya itu saja, Pemkot dan instansi terkait juga turut melayani warga yang terdampak kebakaran ini, seperti misalnya memberikan KK, KTP seperti itu, yang mana barang-barang tersebut ludes terbakar akibat kebakaran yang terjadi pada minggu kemarin seperti itu. Dan tak hanya itu saja, buku nikah pun juga diganti seperti itu oleh Sudin Dukcapil Jakarta Selatan, karena memang tak hanya barang-barang seperti motor, sepeda saja yang terbakar, namun seisi rumah yang ada di lokasi kejadian juga menghanguskan seluruh barang-barang yang ada seperti itu. Baik, terima kasih rekan Ramadan Elki dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Setelah menangkap Rektor Unila, Karomani, dan kawan-kawan, kini KPK menggeledah Rektorat Unila Universitas Lampung pada Senin 22 Agustus pagi. KPK menggeledah Rektorat Unila diduga buntut dari ditetapkannya Rektor Unila Karomani sebagai tersangka dugaan korupsi. Rektor Unila Karomani menjadi tersangka KPK bersama beberapa pejabat Unila lainnya. Kini KPK menggeledah Rektor Unila terkait dengan perkara tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Huri Agusto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Huri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pekerja hutan tanaman industri atau HTI di Pelalawan bernama CH Sopiana Manik, 44 tahun, menjadi korban serangan harimau Sumatera di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti. Korban diterkam harimau saat berada di pinggir kanal, tepatnya di depan barak DHG perusahaan PT Pranap Timber Desa Pulau Muda, sekira pukul 7:30 malam. Jenazah wanita itu ditemukan keesokan harinya pada Sabtu 20 Agustus, sekira pukul 2 siang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Yohanes Tanjung yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yohanes. Terima kasih rekan Firda dan selamat sore semua Tribuners dimanapun Anda berada. Benar, pada Jumat malam kemarin, seorang warga Pelalawan yang merupakan pekerja di perusahaan hutan tanaman industri atau HTI, tepatnya di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, tewas akibat serangan harimau Sumatera yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Korban bernama CH Sopiana Manik, berumur 44 tahun, diterkam harimau tepat di depan barak pekerja tempat mereka tinggal di Desa Pulau Muda. Ya, saat itu korban CH sedang duduk di dekat kanal perusahaan HTI tersebut, dan tidak jauh dari korban, suaminya bernama Rudi Zai sedang mandi di dekat kanal. Namun tiba-tiba seekor harimau Sumatera keluar dari kanal dan langsung menerkam korban CH dari belakang dan mencengkram leher korban dan menarik korban masuk ke dalam hutan tanaman industri atau hutan akasia. Suami korban sendiri melihat langsung ketika istrinya
disantap oleh harimau tersebut dan langsung berteriak meminta tolong kepada para pekerja lainnya. Alhasil anak korban dan para pekerja lainnya juga berkumpul untuk mencari keberadaan korban yang ditarik harimau ke dalam hutan akasia. Sekitar 50 meter dari tempat kejadian perkara, mereka melihat jenazah, maksud kami tubuh korban berada di dekat menara pemantau api milik perusahaan. Namun mereka tidak berani mengeksekusinya, Tribuners, karena masih melihat harimau Sumatera yang diperkirakan berukuran dewasa masih berada di sekitar tubuh korban, berjaga-jaga dan tetap menjaga tubuh korban yang sudah dalam keadaan terluka pada bagian leher dan wajah. Berserang 30 menit mereka menunggu, namun harimau tersebut tak kunjung pergi. Alhasil mereka memutuskan untuk kembali ke barak. Sekitar 1 jam kembali, mereka kembali ke tempat menara pemantau api tersebut dan melihat ternyata korban tidak ada lagi di situ dan diperkirakan sudah dibawa oleh harimau ke dalam hutan lebih jauh lagi. Keesokan harinya mereka langsung melapor kepada pihak manajemen dan manajemen perusahaan dari PT Pranat Timber juga melapor ke Polsek Kuala Kampar maksud kami. Karena lokasi kejadian lebih dekat ke Kecamatan Kuala Kampar dibanding Kecamatan Teluk Meranti. Alhasil tim gabungan dari polisi, kepolisian, karyawan dan manajemen perusahaan melakukan pencarian pada hari Sabtu pukul 8 dan sampai pukul 14 baru tim gabungan menemukan jenazah korban tepat di area hutan Greenbelt milik perusahaan. Diperkirakan sekitar 1 km dari TKP penerkaman. Kondisi korban ditemukan sangat mengenaskan. Beberapa bagian tubuh hilang dan bagian dalam perut juga sudah terburai. Alhasil dilakukan evakuasi dan dilakukan pengangkutan jenazah korban dan diserahkan kepada keluarga untuk dikebumikan. Konfirmasi kami juga bersama dengan Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BKSDA Riau. BKSDA Riau telah menurunkan tim yang berjumlah 6 orang pada hari Sabtu kemarin dan melakukan mitigasi dan penanganan konflik di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti tersebut. Tim menemukan memang banyak jejak harimau di lokasi dan juga kotoran harimau yang ada di sekitar barak pekerja. Diperkirakan memang harimau tersebut sudah sering melintas dari barak pekerja dan diduga melakukan penyerangan ketika ada korban di sekitar harimau tersebut. BKSDA juga memastikan jika areal tersebut merupakan habitat daripada si belang yang masuk dalam landscape Semenanjung Kampar dan dihuni beberapa individu harimau yang sampai saat ini masih menghuni kawasan hutan yang di sana. Terakhir konfirmasi kami tadi dengan BKSDA Tribuners, BKSDA akan melakukan pemasangan kamera jebak atau kamera trap di sekitar lokasi penyerangan dan juga berencana memasang kandang jebak untuk menangkap harimau tersebut. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan bersama saya Johannes Tanjung, jurnalis tribunpekanbaru.com yang bertugas di Kabupaten Pelalawan. Kembali ke rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Yohanes Tanjung dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Setelah menangkap Rektor Unila Karomani dan kawan-kawan, kini KPK menggeledah Rektorat Unila pada Senin 22 Agustus pagi. KPK menggeledah Rektorat Unila diduga buntut dari ditetapkannya Rektor Unila Karomani sebagai tersangka dugaan korupsi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Hori Agusto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Huri. Oke, terima kasih rekan Firda. Benar sekali bahwa hingga saat ini dari tadi pagi sekitar pukul 8 pagi tadi rombongan penyidik KPK tengah melakukan penyidikan atau tengah melakukan penggeledahan terkait pemeriksaan tindak lanjut dari kasus suap yang dilakukan oleh Rektor Unila atau Profesor Karomani dan beserta kawan-kawannya atau beserta koleganya yang berjumlah sekitar 4 orang. Dan hingga saat ini, saya saat ini sedang berada di halaman gedung Rektorat Unila. Dan hingga saat ini, tepat pada sekitar pukul 4.30 ini atau 4.20 ini, saat ini KPK masih berada di dalam ruangan dan masih melakukan pemeriksaan
dan para awak media tengah menunggu di depan halaman gedung rektorat untuk menantikan perkembangan terkait hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Dan keterangan dari pihak Unila sendiri, pihak humas dari penerimaan mahasiswa baru Unila sendiri, Muhammad Komarudin, membenarkan bahwa saat ini memang tengah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik KPK yang di dalam gedung rektorat Unila ini. Dan pemeriksaan itu sendiri telah berlangsung sejak sekitar pukul 8 tadi pagi dan masih berlangsung hingga saat ini. Jadi pihak media sendiri saat ini sedang menantikan hasil dari pemeriksaan KPK dan kemungkinan sore ini atau awal dari malam nanti akan keluar dari gedung rektorat. Dan kami dari pihak media sendiri termasuk dari pantauan Tribun Lampung sendiri terdapat ada 5 kendaraan unit dari pihak KPK yang terparkir di halaman gedung rektorat Unila, dan pihak dari penyidik KPK sendiri diperkirakan masih di dalam ruangan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap terlibat dengan kasus suap ini sendiri. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Huri Agusto dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ratusan guru honorer mengatasnamakan Forum Guru Lulus Passing Grade atau FSLP menggelar demo di kantor DPRD Kota Padang pada Senin 22 Agustus. Mereka datang mempertanyakan nasib 1.228 guru honorer yang sudah lulus Passing Grade seleksi P3K tahun 2001. Namun hingga kini surat keputusan pengangkatan mereka tidak kunjung keluar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang. Baik, ada Rima Firda. Kurniati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rima. Baik, Firda. Hari ini ratusan guru di Kota Padang menggelar demo di depan DPRD Padang. Mereka merupakan guru honorer yang telah lulus passing grade seleksi P3K tahun 2021. Namun hingga saat ini mereka belum kunjung mendapatkan SK pengangkatan. Padahal mereka sudah dinyatakan lulus sejak Desember tahun 2021 yang lalu. Para guru honorer ini juga khawatir berkas mereka akan hangus sebab pemerintah pusat memberi batas waktu pengajuan ini pada hari ini. Namun Pemko Padang hingga saat ini belum mengajukan berkas pengangkatan guru honorer tersebut. Para guru honorer saat aksi membawa membawa spanduk tuntutan dan juga menyanyikan lagu himne guru. Saat menyanyikan lagu tersebut, para guru tampak menangis. Mereka sedih akan nasib mereka. Maksud saya seorang guru bernama Nur Ikhlas mengaku dia sudah menjadi guru honorer selama 20 tahun, namun SK pengangkatannya belum juga kunjung. Ia berharap segera adanya SK pengangkatan tersebut agar gajinya bisa naik. Diketahui bahwa gaji guru honorer tersebut hanya 500.000 per bulan. Para masa aksi guru honorer ini diterima oleh Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani bersama anggota DPRD lainnya. Syafrial Kani mengatakan bahwa untuk anggaran sendiri, DPRD Padang sudah menyediakan anggaran sekitar 16 miliar untuk 1.108 guru honorer tersebut. Ia juga mempertanyakan kenapa pemerintah Kota Padang tidak kunjung mengajukan formasi guru honorer tersebut. Hingga saat ini guru honorer tersebut masih menggelar aksi di DPRD Padang. Mereka menanti kedatangan wali kota untuk menjelaskan berapa formasi yang diterima. Dan sebagian para guru juga berencana melanjutkan aksi mereka di rumah dinas wali kota. Para guru yang tergabung dalam forum guru lulus passing grade Pemko Padang tahun 2021 ini mengaku sudah melakukan berbagai cara agar mereka segera mendapatkan SK. Mereka sudah berulang kali melakukan audiensi dengan DPRD Padang. Mereka juga sudah mendesak Pemko Padang dan mereka juga sudah
menemui Kemenpan RB. Namun hingga saat ini nasib mereka belum jelas dan mereka khawatir tidak bisa diangkat sebab hari ini adalah batas terakhir pengajuan formasi P3K tahun 2022. Begitu laporannya Firda dari Kota Padang. Baik, terima kasih rekan Rima dari Tribun Padang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ratusan purnawirawan TNI menggeruduk Mapolsek Lembang dan mendatangi tempat kejadian perkara penusukan Letkol Infanteri Purnawirawan Muhammad Mubin, 63 tahun, Minggu 21 Agustus. Seperti diketahui, Muhammad Mubin tewas ditikam oleh pelaku berinisial HH, 30 tahun pada Selasa 16 Agustus lalu di sekitar Jalan Adiwarta, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Hilman Kamaludin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hilman. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Kali ini saya melaporkan terkait aksi penggerudungan yang dilakukan purnawirawan di Mapolsek Lembang kemarin. Aksi itu merupakan aksi susulan dari adanya kasus penusukan yang menimpa seorang purnawirawan berpangkat letkol yaitu Muhammad Mubin yang ditusuk oleh seorang pemilik toko di kawasan Lembang karena telah melakukan parkir di sekitar rumahnya sehingga mobil yang berada di depan rumah pelaku ini menghalangi korban. Menghalangi dari pelaku untuk akses masuknya. Kemudian dari situ pelaku naik pitam gitu, merasa marah karena sudah berulang kali dilakukan peneguran, korban tetap saja melakukan parkir di sekitar rumahnya. Kemudian aksi penusukan itu dilakukan di dalam mobil korban sendiri sebanyak 5 kali sehingga korban mengalami penusuk, korban luka pada bagian leher, dada dan perut. Untuk bagian leher 2 tusukan, dada 2 tusukan, dan perut 1 tusukan. Namun dari aksi tersebut pelaku langsung diamankan oleh aparat kepolisian. Saat itu juga setelah 1 jam setelah kejadian diamankan di rumahnya. Hanya saja dari purnawirawan yang merupakan rekan seprofesi korban saat menjabat menjadi anggota TNI itu merasa tidak puas dengan penanganan yang dilakukan aparat kepolisian. Kabarnya ada rekayasa kasus dan sebagainya, padahal aparat kepolisian sudah seprofesional mungkin melakukan penanganan terkait kasus tersebut hingga akhirnya mereka mendatangi Mapolsek Lembang dan sekitar TKP lokasi kejadian di kawasan Lembang Kabupaten Bandung Barat kemarin. Nah, berdasarkan keterangan dari seorang purnawirawan bahwa aksi itu merupakan aksi solidaritas untuk mengawal kasus tersebut gitu. Dengan demikian, para purnawirawan itu langsung beraudiensi dengan Kapolres Cimahi AKBP Imron Ermawan, dan AKBP Imron Ermawan menegaskan bahwa kasus tersebut dilakukan penanganan secara profesional dan tidak ada rekayasa sama sekali. Bahkan penanganan kasus juga dilakukan secara transparan. Dengan begitu, purnawirawan juga mendesak agar polisi menetapkan pasal yang berat, hukuman yang berat kepada pelaku, hingga akhirnya polisi sekarang menetapkan pasal pembunuhan berencana kepada pelaku ini. Dan untuk saat ini pelaku sudah ditahan di Mapolda Jabar karena kasusnya dari Polres Cimahi itu dilimpahkan ke Polda Jabar, dan saat ini pelaku sudah ditahan dan berkas perkaranya kabarnya bakal segera dilimpahkan ke kejaksaan karena tinggal menunggu penyusuran berkasnya rampung gitu. Nah, untuk saat ini Kapolres juga mengimbau kepada semua masyarakat dan purnawirawan yang kemarin menggeruduk Mapolsek Lembang bahwa jangan percaya dengan berita-berita bohong terkait kasus tersebut, karena pihaknya saat ini sudah melakukan penanganan dengan baik seprofesional mungkin sehingga penanganan kasus ini bakal transparan dan dipastikan tidak ada rekayasa seperti adanya informasi yang sebelumnya beredar di media sosial seperti itu, Gerda. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih rekan Hilman Kamaludin dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Jajaran Polres Sorong Kota, Polda Papua Barat meringkus seorang bandar judi online atau togel di Kota Sorong, Papua Barat. Kasat Reskrim Polres Sorong Kota Ibtu Ahmad Elias Syarif mengatakan penangkapan seorang bandar togel ini berdasarkan dari informasi warga.
Bandar judi online yang diciduk Polres Sorong Kota berinisial FS alias Udin, yang mengaku berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku FS beraktivitas sendirian dan tidak ada yang membackup. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Asaria yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Silakan rekan Safwan. Iya, baik. Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwasanya jajaran Polres Sorong Kota telah meringkus seorang bandar togel ataupun bandar judi online di wilayah hukum Polres Sorong Kota, yang mana bandar togel tersebut berinisial FS alias Udin. Nah, pada pelaksanaan kegiatan judi online di wilayah Sorong sendiri, beliau melaksanakan seorang diri, dan berdasarkan keterangan yang kami dapat dari Kasat Reskrim Polres Sorong Kota, beliau menjelaskan bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang diamankan adalah satu unit handphone dan juga uang berjumlah 1.551.000. Nah, selain itu beliau menyampaikan bahwa dari kegiatan yang dilaksanakan di Sorong Kota Sorong sendiri telah berjalan sekitar kurang lebih 3 bulan. Nah, jika dikalkulasikan keuntungan yang ia dapat bisa mencapai kurang lebih per bulannya itu bisa sampai 3 bulan menjual togel di wilayah Sorong Kota sendiri bisa mencapai sekitar 90-an juta. Nah, atas kejadian ini beliau menjerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman kurang lebih 10 tahun penjara. Selain itu, beliau juga sampai saat ini masih mencari beberapa nama, yang mana dari nama-nama tersebut masih ada beberapa oknum bos yang melakukan praktek judi online di wilayah Sorong Kota itu sendiri. Begitu, Fira. Baik, terima kasih rekan Safwan dari Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kasat Reskrim Polres Sorong Kota, Ibtu Ahmad Elia Syarif. Berikut liputannya untuk Anda. Kami dari Satreskrim akan melaksanakan rilis terkait masalah LP nomor 55 bulan Agustus 2022. Ini terkait masalah judi togel, yang dimana kronologisnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 22.39 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku bandar togel online. Awalnya tim dapat informasi dari masyarakat bahwa ini TKP-nya di Jalan Merpati, Kompleks Al-Amin, Kota Sorong. Untuk tersangka atas nama FS atau alias Udin, kemudian untuk barang buktinya kita amankan, ini ada satu unit handphone Galaxy A13 warna hitam yang diduga dipergunakan untuk untuk membuka situs judi tersebut. Untuk situs judinya online tersebut adalah Toto Jitu.
Kemudian ini barang buktinya sejumlah uang kurang lebih 1.551.000 yang terdiri dari 3 lembar uang 100 pecahan 100.000, kemudian 15 lembar uang pecahan 50.000, kemudian 11 lembar uang pecahan 20.000, kemudian 10 lembar uang pecahan 10.000, kemudian 30. Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Pucang Anom di Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya pada Minggu 21 Agustus. Presiden membagikan sejumlah bantuan sosial kepada sejumlah pedagang hingga pelaku usaha di kota Surabaya secara simbolis. Tiba pada pukul 2 siang, Presiden Jokowi tiba dengan didampingi oleh Ibu Iriana Joko Widodo. Turut mendampingi pula Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Bobby Kolowai yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bobby. Baik, Firda dan Tribuners di dimanapun berada. Ya, benar sekali Presiden Joko Widodo pada minggu kemarin mengunjungi kota Surabaya, tepatnya di Pasar Pucang Anom di Kecamatan Gubeng. Presiden dalam kesempatan itu menyerahkan sejumlah bantuan kepada warga kota Surabaya. Di antara bantuan yang diberikan diantaranya program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non tunai atau BPNT, serta bantuan modal usaha. Presiden dalam kesempatan itu sempat berbincang-bincang dengan sejumlah penerima, yang mana Presiden menyampaikan pesan bahwa modal usaha yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat digunakan sebaik mungkin, diantaranya untuk modal usaha masing-masing pekerja. Selain itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa bantuan modal usaha itu digunakan bukan untuk kepentingan pribadi. Firda dan Tribuners dimanapun berada, kunjungan Jokowi di pasar itu merupakan rangkaian awal dalam kunjungan Presiden di Jawa Timur, yang mana dalam beberapa hari ini ya, setelah kemarin di Surabaya, Presiden juga mengunjungi beberapa kota lain di Jawa Timur. Firda, dalam kunjungan kemarin, Presiden Jokowi juga didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Sambutan Presiden di Pasar Pucang Anom pun cukup antusias ya, yang mana selain oleh pedagang, warga di sekitar pasar juga berjajar ya sejak siang hari menunggu kehadiran Presiden Joko Widodo bersama rombongan. Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga sempat menyapa para pedagang di dalam pasar serta para pembeli ya yang kebetulan sedang berbelanja di dalam pasar tersebut. Beda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari surya.co.id, Bobby, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi, akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ana Fajriatin, Kepala Dinas Sosial Surabaya. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk yang kali ini yang wawancara buana. Untuk yang disalurkan kali ini jumlahnya ada berapa? Jadi untuk penerima PKH, BPNT ada 100 KPM, 100 penerima manfaat. Kemudian untuk program atensi ada 20, kemudian untuk program bantuan modal kerja ada 10. Jadi totalnya 130. 130. Itu yang tadi yang modal itu untuk apa yang kayak gini itu apa kan? Jadi gini. Atensi, jadi gini. Ada beberapa di pusat itu ada beberapa bidang atau dirjen begitu yang membawahi program-program itu. Jadi ada program atensi, itu adalah asistensi rehabilitasi sosial. Selain bantuan Perjuangan Muhammad Syaiful, 27 tahun, warga Tambak Segaran, Kota Surabaya, untuk bertemu Presiden Joko Widodo di Kota Pahlawan tak sia-sia. Sebab tak hanya bertemu langsung, Syaiful bahkan mendapatkan jaket yang dipakai oleh Presiden Jokowi. Momen tak terlupakan bagi Syaiful itu terjadi di sela konser Satu Komando yang digelar kelompok relawan Sapu Lidi di Stadion Gelora 10 November, Tambak Sari, Kota Surabaya pada Minggu 21 Agustus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Yusron yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yusron. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Ya, sekali memang Presiden Joko Widodo pada sore kemarin
menghadiri acara yang digelar oleh kelompok relawan Jokowi di Jawa Timur langsung kota Surabaya. Ya kebetulan memang Presiden Jokowi selama beberapa hari ini tengah berada di Jawa Timur untuk melaksanakan sejumlah kunjungan kerja. Ya pada kegiatan relawan yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November Kota Surabaya kemarin terdapat momen menarik di mana salah seorang relawan bernama Muhammad Saiful mendapat hadiah jaket yang baru dipakai oleh Presiden Jokowi. Saiful yang diketahui merupakan warga Tambak Segaran Kota Surabaya nampak kehilangan begitu dipanggil Jokowi ke atas panggung untuk diberikan jaket berwarna merah dari Presiden secara langsung. Bahkan jaket itu sempat dipakaikan langsung oleh Jokowi kepada Saiful. Ya. Firda, Saiful yang sehari-hari bekerja sebagai travel ojol di Surabaya itu mengaku sangat beruntung sebab dia tidak menyangka bisa bertemu langsung dengan Presiden Jokowi, bahkan juga mendapatkan jaket dari Presiden. Dia mengaku beruntung karena merupakan satu-satunya peserta yang mendapat hadiah jaket dari Presiden dalam kegiatan itu. Sementara jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan relawan itu diketahui terdapat sekitar puluhan ribu yang hadir di Stadion Gelora 10 November di Kota Surabaya. Ya saat ditemui, Saiful mengaku sangat senang sekali, bahkan dia mengulang-ulang pernyataan senang ini saat ditanya saat turun dari panggung. Saiful menganggap juga keberuntungannya itu sebagai hasil dari doa istrinya yang kebetulan memang tidak bisa ikut hadir bersama Saiful pada acara relawan itu. Namun menurut Saiful, istrinya memang berdoa agar Saiful yang sangat ingin sekali bertemu dengan Presiden Jokowi dapat bertemu langsung dengan sang Presiden. Hilda. Ya. Baik, terima kasih rekan Yusron dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Kondisi embung Bina Latung yang ada di Kelurahan Kampung 1 sempat mengalami kekeringan. Kondisi ini sudah terjadi sejak 7 Agustus terakhir. Dampaknya produksi terhenti sejak 13 Agustus kemarin, terkhusus di wilayah timur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Andi Pausia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan Firda, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar saya sampaikan bahwa Tarakan memang saat ini tampaknya sedang memasuki musim kemarau dan hujan tak turun selama sekitar 2 pekan lamanya. Dan ini tentu saja berdampak pada embung Bina Latung yang berada di Kelurahan Kampung 1 mengalami kekeringan. Dan diperkirakan kekeringan sendiri sudah terjadi sejak sekitar tanggal 7 Agustus 2012 kemarin, dan imbasnya dampaknya produksi yang dilakukan di embung Bina Latung Kelurahan Kampung 1 tidak bisa dilakukan. Dan pada tanggal 13 Agustus 2022 kemarin, embung Bina Latung resmi berhenti beroperasi sementara dan tidak bisa mengalirkan airnya ke pelanggan. Dan PDAM sendiri dalam hal ini menghentikan pendistribusian sementara dan memang tidak bisa digilir karena sumber air baku tidak ada di dalam embung Bina Latung yang ada di Kelurahan Kampung 1 tersebut. Untuk wilayah terdampak sendiri ada di khususnya semua pelanggan yang ada di Kelurahan Tarakan Timur, Kota Tarakan, dan maksudnya seluruh kecamatan Tarakan Timur yang ada di Kota Tarakan, kemudian sebagian wilayah Tarakan Tengah dan sebagiannya lagi wilayah Tarakan Barat. Dikatakan Direktur Perumda Air Minum PDAM Tirta Alam Kota Tarakan, Bapak Iwan Setiawan, yang ditemui di lokasi embung belum lama ini, ia menyebutkan total khusus untuk di Tarakan Timur sendiri, Kecamatan Tarakan Timur yang terdampak ada sekitar 7.157 kakak. Sementara untuk yang di Tarakan Tengah dan di Tarakan Barat juga mencapai sekitar 13 ribuan kakak. Dan memang ia menjelaskan bahwa keringnya embung Bina Latung yang ada di Kelurahan Kampung 1 ini karena memang selama ini embung ini hanya berfungsi sebagai wadah atau menampung air hujan.
dan embung ini tidak memiliki sumber air baku, sehingga ketika terjadi kemarau, embung ini tidak bisa difungsikan dan IPA yang ada di Kampung 1 pun tidak bisa dioperasikan, dan memang kondisinya di sana juga tidak ada sungai. Dan selanjutnya untuk meskipun kondisi embung kering saat ini, pihaknya memanfaatkan kondisi dengan melakukan perbaikan, beberapa perbaikan di pintu masuk, termasuk mengecek ada alat-alat yang mengalami kerusakan, ia manfaatkan untuk dilakukan perbaikan. Dan dikatakan Iwan Setiawan sendiri untuk IPA Kampung Bugis dan embung Persemaian saat ini masih dikatakan aman dan normal dan tidak berdampak pada penghentian pendistribusian ke pelanggan. Lalu untuk solusinya sendiri dikatakan Iwan Setiawan, sebenarnya di tahun 2022 ini sebenarnya sudah bisa diaktifkan untuk embung Binalatung, namun kondisinya di IPA Indulung sendiri tidak bisa dioperasikan karena tidak ada listrik yang masuk ke sana. Saat ini sendiri PLN sudah menjanjikan untuk IPA yang ada di Binalatung, untuk Indulung yang ada di Binalatung bisa dioperasikan, bisa masuk listriknya per September ataupun Oktober 2022 mendatang. Dan jika nanti Indulung ini sudah beroperasi, maka ia sudah bisa mengalirkan airnya atau bahan baku airnya ke embung Binalatung yang ada di Kampung 1. Dan kemudian untuk sebagai bentuk CSR dari PDAM sendiri, mulai beberapa hari terakhir kemarin sudah dilakukan pembagian air bersih di sejumlah wilayah terdampak. Dikatakan Sunarto, Kabak Humas PDAM Tarakan, pihaknya memulai dari Tarakan Timur untuk seluruh pelanggan yang terdampak. Di sini disiapkan 3 mobil yang diaktifkan, mobile berkeliling memasuki RT ke RT, lurah ke lurah, ke kelurahan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan air bersih. Kemudian ia juga menyampaikan kepada masyarakat juga bisa mengambil air bersih di kantor PDAM Tarakan dengan catatan tentunya harus membawa bukti pembayaran rekening di bulan Juli kemarin. Demikian rekan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausiah dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Direktur Perumda Air PDAM Tirta Alam Kota Tarakan, Iwan Setiawan. Berikut liputannya untuk Anda. Tanggung jawab yang sangat besar, Pak Direktur PDAM Tarakan. Nah, kita membagi air secara gratis kepada wilayah terdampak yang meliputi kurang lebih hampir 10.000 ya kalau terdampak semuanya itu daerah Tarakan Timur, Tarakan Tengah, kalau Tarakan Barat itu kayaknya sebagian, dan kami hari ini sudah menyebar ke beberapa titik. Ada yang di Tenguyun, terus ada lagi di, bentar saya lihat dulu Pak ya, ini ada beberapa catatan masuk. Ini kering sudah sejak seminggu terakhir ini ya, Jadi kami menghentikan produksi di IPA Binalatung karena airnya sudah tidak ada. Tapi ini juga kesempatan kita untuk memperbaiki embung. Misalnya pintu-pintu kita cek semua, mungkin ada yang bocor, ada yang ada yang kurang, itu kita baiki. Kayak tadi itu ada pekerja itu kan, jadi kesempatan kita. Akibat dari keringnya embung ini yang terdampak itu di sebagian Tarakan Tengah dan Tarakan Timur. Tapi kalau yang dari IPA Kampung Bugis, Persemaian Juwata itu aman, nggak ada masalah. Yang masalah cuma di Tarakan Tengah dan Tarakan Timur, seluruh Tarakan Timur. Kira-kira ada berapa pelanggan tuh ya Pak terdampak ya? 5.000 pelanggan? Lebih mungkin. Lebih ya? Ini Tarakan Timur 7.000 lebih, 7.157. Tarakan Tengah sebagiannya sekitar 13.000 lah pelanggan yang terdampak. 13.000 lebih pelanggan yang terdampak akibat matinya IPA Kampung 1. Ini biar total ya? Mati total sudah. Berarti tidak bisa bergilir juga, tidak bisa ya? Tidak bisa karena tidak ada airnya.
Hafrizal, warga Batu Ampar, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, terperangkap dengan fenomena langka dan unik. Pasalnya, sebuah pohon pisang di pekarangan rumah orang tuanya berbuah 2 tandan sekaligus. Pada Minggu 21 Agustus, tampak pohon pisang jenis pisang masak hijau itu tumbuh di pekarangan rumah orang tua Hafrizal di Jalan Hang Jebat, Batu Ampar, Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Pohon pisang itu berbuah 2 tandan sekaligus, di mana dari pucuk pisang itu keluar 2 untayan tandan pisang dan 2 jantung pisang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Ilham Muhammad yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ilham. Baik rekan Firda, jadi dan sobat Tribuner semua, bahwasanya telah terjadi peristiwa unik, maksud kami fenomena unik, di mana adanya pohon pisang yang berbuah 2 tandan sekaligus, di mana hal tersebut pun menjadi sontak jadi pembicaraan sejumlah warga di lokasi tersebut. Satu diantaranya adalah Afrizal, yaitu warga Batu Ampar, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di mana ia mengaku terperangah ketika mengetahui adanya pohon pisang yang berbuah 2 tandan sekaligus, dan pohon pisang itu sendiri tumbuh di pekarangan rumah orang tuanya. Nah, menurut pantauan kami pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, tampak pohon pisang itu berjenis pisang masak hijau ya, di mana tampak dari pucuk pisang itu keluar 2 untayan dari buah pisang, dan di situ terdapat 2 jantung pisang. Di mana menurut Afrizal, kejadian hal itu cukup aneh karena menurutnya pada umumnya pisang biasanya ketika berbuah hanya berbuah 1 tandan seperti itu. Namun berbeda halnya dengan adanya pohon pisang tersebut yang tumbuh berbuah 2 tandan sekaligus yang tumbuh di pekarangan rumah orang tuanya. Menurutnya kejadian ini memang sangat aneh dikarenakan memang selama dia tinggal di Natuna, khususnya di Natuna, itu baru pertama kali melihat dan menyaksikan adanya pohon pisang yang tumbuh yang berbuah 2 tandan sekaligus. Nah, sementara itu rekan Firda dan Tribuner semua, pada saat itu kami juga sempat melakukan live Facebook di akun Facebook Tribun Batam, di mana dari netizen Tribuners ada yang berkomentar bahwasanya hal itu sudah biasa. Menurut sejumlah netizen berkomentar bahwasanya netizen tersebut pernah menyaksikan dan melihat adanya hal serupa yang terjadi di mana pisang berbuah 2 tandan sekaligus. Meski begitu, Sobat Tribuners dan juga rekan Firda, Afrizal tetap keheranan dikarenakan memang itu baru pertama kali terjadi di wilayah Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga di mana fakta itu juga terkuak ketika ibu dari Afrizal sedang menyapu pekarangan rumahnya dan kemudian melihat adanya pohon pisang yang tumbuh dan berbuah dengan 2 buah tandan. Sebenarnya fakta itu Afrizal juga menjelaskan bahwasanya pohon pisang itu ditanam oleh adiknya, namun pada saat itu kami tidak bisa bertemu dengan adiknya dikarenakan sedang berada di luar daerah. Menurut Afrizal, pisang tersebut sudah ditanam oleh adiknya sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu. Kemudian keluar buahnya 2 tandan sekaligus, seperti itu. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Ilham Muhammad dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Stok bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite kosong di 2 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dalam kota Tambulaka, Sumba Barat Daya, yakni SPBU Radamata di depan Pasar Lama Tambulaka dan SPBU Keretana sekitar 3 km ke arah selatan kota Tambulaka, Sumba Barat Daya. Sedangkan BBM jenis Pertamax tersedia cukup banyak. Nampak suasana lengang karena hanya sesekali datang warga mengisi BBM jenis Pertamax. Kondisi itu berbeda bila tersedia BBM jenis Pertalite. Biasanya terjadi antrean kendaraan mengular mengisi BBM jenis Pertalite di 2 SPBU tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang. Ada Petrus Peter yang akan melaporkannya. Silakan rekan Petrus.
Ya, silakan rekan Petrus. Ya, selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Tambolaka, Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa hampir 1 bahkan 2 minggu terakhir ini persediaan BBM di 2 stasiun pengisian bahan bakar umum yang ada di Kota Tambolaka, Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat Daya, kosong. Hal itu lebih karena biasanya stok itu sehari bisa menerima 8.000, tapi akibat antrian begitu panjang, baik sepeda motor maupun kendaraan mobil, maka bisa sehari bahkan 2 hari bisa habis. Hal itu karena apa? Masyarakat mengisi BBM bukan hanya untuk kepentingan yang sifatnya strategis, tapi lebih kepada untuk kepentingan bisnis. Artinya apa? Mereka berusaha mengisi sebanyak mungkin BBM Pertalite yang ada di SPBU, lalu dijual kepada masyarakat secara eceran dengan harga cukup mahal, yaitu 20.000 per botol atau 10.000 per setengah botol. Dapat saya laporkan pula bahwa untuk stok Pertamax memang kondisinya cukup bagus, artinya baik, namun masyarakat enggan mengisi karena harganya cukup mahal. Akibatnya apa? Suasana di 2 SPBU itu, baik SPBU yang berada di Radamata, di depan Pasar Lama Kota Tambolaka, maupun SPBU Keretana yang berada sekitar 3 km ke arah selatan Kota Tambolaka, itu Kota Kabupaten Sumba Barat, nampak sepi. Dapat saya gambarkan pula bahwa hari ini, Senin tanggal 22 Agustus 2022, kondisi persediaan BBM plus jenis Pertalite masih sama, di mana SPBU di Radamata maupun di Keretana nampak sepi. Menurut petugas SPBU bahwa persediaan BBM jenis Pertalite khusus di SPBU Radamata baru saja habis tadi siang. Sementara yang di SPBU Keretana dari kemarin habis. Menurut petugas bahwa hampir setiap kali mereka mendapat pasokan kurang lebih 8.000 bahkan sampai 16.000 liter untuk jenis BBM Pertalite dari Depot Pertamina Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Namun akibat antrian atau permintaan masyarakat yang begitu tinggi khusus untuk Pertalite, maka menyebabkan sering terjadi kekosongan jenis Pertalite ini, karena masyarakat lebih mengutamakan untuk kepentingan bisnis. Sementara untuk BBM Pertamax nampak banyak atau kurang peminat karena harganya cukup mahal. Lalu berkaitan dengan rencana pemerintah pusat untuk menaikkan harga BBM, menurut masyarakat Kota Tambolaka Sumba Barat, mereka minta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali menaikkan harga BBM karena hal itu akan menambah beban bagi masyarakat kecil di daerah ini. Mereka menyampaikan bahwa suasana ekonomi masyarakat saat ini sangat susah akibat pandemi virus COVID-19. Karena itu mereka berharap pemerintah harusnya memberi kesempatan kepada masyarakat di daerah ini atau masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mengembangkan usaha pasca terjadinya COVID-19 ini. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Tambolaka, Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih rekan Petrus dari Posko Pengatas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kapolsek YGT Ibda Iwayan Artawan bersama Babin Kamtibmas Desa Nebe, Bribka Solihin mendampingi warga Desa Nebe di Kecamatan Talibura menanam bawang merah. Kegiatan pendampingan penanaman bawang merah dilakukan bersama kelompok tani Rutun Lian di Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika pada Sabtu 20 Agustus pagi. Kelompok tani penanaman bawang merah tersebut dipelopori atau dibentuk oleh Bribka Solihin, anggota Babin Kamtibmas Polres Sika, Polsek YGT Subsektor Nebe dengan lahan seluas setengah hektar are. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores. Ada Arnold Wilianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arnold. Baik Firda dan juga Tribuners dimanapun berada, dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Memang benar Firda, Kapolsek YGT Ibda Iwayan Artawan bersama Bribka Solihin yang merupakan seorang polisi atau di Babin Kamtibmas di wilayah Desa Nebe, di mana beliau ini menjadi pelopor
bagi masyarakat di wilayah Desa Nebe, di mana beliau ini mendampingi masyarakat dua kelompok untuk menanam bawang merah. Ini merupakan bentuk tanggung jawab sebagai Babin Kantimas di wilayah yang ia tugas, di mana kelompok yang ia bina merupakan masyarakat atau petani di desa tersebut. Dari kelompok yang ia bina ini, mereka mulai ya mendampingi mulai dari persiapan bedeng penanaman hingga panen nanti, di mana kemarin Bribka Solihin bersama Kapolsek Waigete mendampingi masyarakat menanam bawang merah di kebun warga seluas 1,5 hektar, di mana kebun ini juga akan dijadikan tanaman bawang ini juga akan dijadikan menjadi kebun, dijual kembali ke masyarakat, dijual kembali ke warga lain untuk menopang kehidupan warga di wilayah Desa Nebe, Kecamatan Talipura. Dan bukan hanya di Desa Nebe saja, tapi ia pun mendampingi beberapa desa lainnya, yaitu salah satunya di Desa Lomada, dan juga ada permintaan lain dari kecamatan tetangga, yaitu Kecamatan Waiblama. Dan berkat kelompok yang ia bina ini mendapat bantuan bibit bawang merah dari pemerintah desa untuk mengembangkan tanaman bawang merah di wilayah Desa Nebe. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Arnold Wilianto dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Bribka Solihin, Babin Kamtibmas Desa Nebe. Berikut liputannya untuk Anda. Halo, selamat siang. Pak, mungkin bisa jelaskan kegiatan hari ini, apa nih kegiatan hari ini? Kegiatan ini hari kita kegiatan penanaman bawang merah untuk kelompok Rutundian dengan jumlah anggota sekitar 15 orang. Ini kelompok ini mendapatkan bantuan dari dana desa. Ada 250 kilo. Dana desa ini ada kegiatan untuk 20%-an, 20% untuk ketahanan pangan itu. Salah satu dari beberapa kelompok yang mendapatkan bantuan dari 20% itu adalah dua kelompok ini untuk bawang merah. Sejauh ini sudah berapa bibit yang sudah ditanam di Desa Nebe ini, sudah berapa banyak? Kelompok yang pertama ini, dua kelompok ini adalah dua kelompok dampingan dan binaan Babin Kamtibmas. Persib Bandung secara resmi memperkenalkan Luis Milla Aspa sebagai pelatih baru kepada publik di Geraha Persib Kota Bandung pada Senin 22 Agustus. Luis Milla diperkenalkan langsung kepada publik oleh Direktur PT Persib Bandung bermartabat atau PBB Teddy Cahyono dan dua komisaris PT PBB Umuh Muhtar dan Kuswara Estaryono. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Dianza Valevi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dianza. Baik, Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pada hari ini manajemen Persib Bandung secara resmi mengumumkan pelatih barunya Luis Milla. Luis Milla ini dikenalkan kepada bobotoh beberapa hari lalu, yaitu tepatnya tanggal 19 Agustus 2022, melalui pernyataan resminya baik dari sosial media maupun dari website resminya. Di pernyataan tersebut, Persib Bandung mengatakan untuk memilih Luis Milla sebagai pengganti Robert Record yang sebelumnya mundur pada beberapa hari lalu, ya Tribuners. Lalu perkenalan Luis Milla ini kepada publik berlangsung di Geraha Persib Kota Bandung Senin 22 Agustus 2022. Luis Milla diperkenalkan oleh PT PBB baik dari direktur maupun dua komisarisnya, yaitu Teddy Cahyono serta Umuhtar dan Kuswara Estaryono. Menggunakan seragam Persib, Luis Milla terlihat antusias saat diperkenalkan pertama kali sebagai nahkoda Maung Bandung. Pria asal Spanyol ini bahkan mengungkapkan alasan dirinya memilih Persib Bandung untuk menjadi tim pelabuhannya. Sejak awal
ada komunikasi dengan seluruh jajaran Persib, dirinya yakin bahwa Persib ini memiliki keseriusan hingga keprofesionalisan dengan memilihnya Luis Milla sebagai pelatih. Mohon maaf. Dengan begitu Luis Milla yakin bahwa Persib Bandung ini merupakan tim selanjutnya untuk melanjutkan karir sebagai pelatih. Dirinya pun mengatakan selain memperbaiki hasil dari di musim ini, dirinya juga ingin atau meminta kepada bobotoh supporter Persib Bandung serta manajemen untuk bersatu atau bisa dikatakan ingin melewati masa-masa sulit bersama seperti itu. Dirinya pun juga percaya dengan kebersamaan yang kuat dari supporter maupun manajemen Persib, Maung Bandung bisa menjadi tim yang lebih baik ke depan. Keseriusan dirinya untuk menangani Persib juga ditunjukkan dengan konferensi pers pada hari ini. Dirinya mengatakan pelatihannya, diantaranya itu pelatih fisik ataupun asisten pelatih. Adapun mengenai target Luis Milla pada musim ini, dirinya masih belum direkrut saat paruh musim atau pramusim, karena pada saat itu seorang pelatih bisa bekerja atau lebih membangun ide yang lebih baik. Dan dirinya juga sebelum mengakhiri sesi jumpa pers, dirinya sempat mengatakan terima kasih pada pelatih sebagai Robert dan Albert. Dia mengatakan Robert telah membawa Persib ini yang lebih baik atau membangun Persib yang saat ini. Dia pun menyatakan respect-nya kepada Robert karena Robert ini menurutnya merupakan salah satu pelatih yang di Indonesia yang memiliki pengalaman yang lebih banyak. Seperti itu Firda yang mungkin saya dapatkan. Ya, baik. Terima kasih rekan Dianza dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Iklim investasi di bidang properti yang ada di Kabupaten Penajam Pasar Utara atau PPU tumbuh positif seiring pindahnya Ibu Kota Negara atau IKN ke Kecamatan Sepaku. Hal itu seperti dikemukakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 1 Pintu PPU Alimuddin pada Minggu 21 Agustus. Yang menyampaikan bahwa hingga Agustus 2022 ini telah ada tambahan sebanyak 6 pengembang yang berinvestasi di Benua Taka. Para pengusaha sektor properti tersebut tersebar di Kecamatan Penajam, Waru, dan Babulu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Nita Rahayu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nita. Baik, Firda dan Tribuners, dapat kami laporkan bahwa iklim investasi di bidang properti yang ada di Kabupaten Penajam Pasar Utara kini telah tumbuh positif seiring perpindahan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara ke Kecamatan Sepaku. Hal itu seperti diungkapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Penajam Pasar Utara Alimuddin kepada tribunkaltim.co beberapa waktu lalu. Ia menyampaikan bahwa hingga Agustus 2022 ini telah ada tambahan investasi sebanyak 6 pengembang yang berminat untuk mengembangkan investasinya di Benua Taka. Keenam pengusaha tersebut memang masih berasal dari pengusaha lokal seperti dari Penajam Pasar Utara sendiri serta dari kota sekitar seperti Samarinda dan Balikpapan. Namun para pengusaha sektor properti tersebut sejauh ini telah mengembangkan usahanya di Kecamatan Penajam, Waru, dan Babulu. Sementara untuk daerah Sepaku sendiri yang notabene merupakan daerah dari Ibu Kota Negara, sejauh ini dijelaskan Alimuddin bahwa belum ada investasi yang masuk ke daerah tersebut. Saat ini jumlah sektor properti yang telah berkembang di Penajam Pasar Utara sejak 2021 ada sebanyak 15 perusahaan dengan total nilai investasi yakni kurang lebih sebanyak 150 miliar rupiah. Seiring masifnya pembangunan di Ibu Kota Negara, kata Alimuddin bahwa potensi pertambahan jumlah investor yang akan masuk terutama di bidang properti ini akan terus ada. Hal itu karena diperkirakan mobilitas orang akan semakin banyak dengan adanya ibu kota ini dan perpindahan penduduk juga akan semakin masif. Demikian, Firda. Ya.
Baik, terima kasih rekan Nita dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Abdul Malik Ahmad, 46 tahun, pemuda asal Amerika Serikat, sangat mencintai seni bela diri asal Indonesia, yakni pencaksilat. Kecintaan terhadap pencaksilat ini pun membuat Ahmad memutuskan untuk menggeluti silat sebagai keseharian kehidupannya. Saking cintanya, Ahmad sudah menggeluti pencaksilat semenjak berusia 15 tahun. Ahmad mengaku menggeluti pencaksilat berawal dari kegiatan yang dilakukan di masjid sekitaran rumahnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, Firda dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya memang betul Abdul Malik Ahmad ini seorang pria berkebangsaan Amerika Serikat yang selama 1 bulan ini sudah tinggal di kota Bogor sementara. Dan pada akhir bulan Agustus 2022 kali ini dirinya pun akan terbang kembali menuju ke negara asalnya di Amerika Serikat. Namun sebelum meninggalkan kota Bogor dan kembali ke negara asalnya, Abdul Malik Ahmad ini sempat kami temui di area kebun raya Bogor dalam festival pencak silat Cup yang diadakan oleh pihak pengelola kebun raya yakni PT Mitra Natura Raya pada periode hari Jumat sampai Minggu kemarin. Dan kepada kami pun Abdul Malik Ahmad ini mengatakan bahwasanya dirinya sangat mencintai seni bela diri pencak silat yang kita ketahui bahwasanya seni bela diri pencak silat ini merupakan seni bela diri asal Indonesia khususnya daerah Jawa Barat. Dan dirinya pun terlihat cukup lihai dalam memainkan jurus-jurus dari pencak silat ini. Kelihayannya tersebut kepada kami dia mengatakan bahwasanya sudah menggeluti pencak silat ini semenjak usianya baru 15 tahun, dan saat ini Abdul Malik Ahmad berusia 46 tahun dan artinya itu sudah menggeluti pencak silat selama 31 tahun. Dan kegiatannya ini dan kecintaan dirinya terhadap pencak silat ini tumbuh ketika dirinya mengikuti kegiatan yang ada di masjid sekitaran rumahnya di Amerika Serikat. Sehingga dari hal tersebut pencak silat ini langsung disukai oleh Abdul Malik Ahmad yang terus menggeluti hingga saat ini. Dan dia pun beralasan kenapa dirinya menyukai seni bela diri pencak silat ini selain karena untuk olahraga. Dalam seni pencak silat ini dirinya dibuat untuk hidup teratur dan selalu berlatih dan memahami lingkungan sekitar, dan hal itu yang mendasari dirinya terus mencintai seni pencak silat hingga saat ini. Cintanya ini pun berbuah hasil. Perlu diketahui oleh Tribuners lainnya, Abdul Malik Ahmad ini sudah beberapa kali mengikuti ajang perlombaan seni bela diri pencak silat di negara asalnya yakni Amerika Serikat. Sebagai perolehan medali pun pernah ia sabet dalam ajang perlombaan tersebut. Kepada kami, dirinya sering mendapatkan penghargaan mulai dari emas, perak, dan perunggu. Kemudian kecintaannya terhadap seni bela diri pencak silat ini diteruskan dengan cara membuat padepokan silat di Amerika Serikat sana. Dan diketahui hingga saat ini ratusan murid sudah menjadi muridnya di padepokan yang dibuatnya di Amerika Serikat sana. Namun hal itu tidak membuat Abdul Malik Ahmad menjadi sombong dan lupa akan jati diri pencak silat itu sendiri, di mana Abdul Malik Ahmad hingga saat ini selalu respect ataupun menghormati tokoh-tokoh seni pencak silat yang berasal dari Indonesia, termasuk Edi Nalapraya yang kita ketahui bahwasanya beliau merupakan tokoh pencak silat dunia.
Dan dirinya pun bercerita bahwasanya sangat mengenal sosok Edi Nalapraya. Menurutnya dirinya selalu menghormati dan Edi Nalapraya pun selalu memberikan support kepada padepokan yang ada di Amerika Serikat sana yang ia rintis saking cintanya terhadap pencak silat ini. Kemudian dirinya pun ingin terus melanjutkan kecintaan terhadap pencak silat ini dengan cara terus mengembangkan dan mempromosikan kepada masyarakat yang berada di luar negeri, terutama masyarakat di sekitaran rumahnya, yakni di Amerika Serikat sana. Dirinya bertekad untuk terus mengembangkan pencak silat ini sehingga bisa terkenal di seluruh dunia. Begitu Firda laporan yang bisa kami sampaikan. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor, Ahmad Hidayat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mahfud MD, Ketua Kompolnas sekaligus Menko Polhukam, menjabarkan penjelasan skenario kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Senin 22 Agustus. Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat menghadiri rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK. Dalam penjelasannya, Kompolnas menyatakan dua sikap dalam menanggapi kasus yang menyeret nama ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferry Sambo ini. Mahfud MD menjelaskan skenario dalam kasus ini berubah dari pertama ke skenario kedua. Pada saat kasus diumumkan ke publik pada 11 Juli lalu, Kompolnas langsung bergerak ke TKP dan ada penjelasan mengenai peristiwa baku tembak. Selanjutnya, Mahfud MD berpendapat bahwa kasus tersebut dinilai tidak masuk akal. Pasalnya ada beberapa fakta tidak jelas keterikatan antara sebab dan akibatnya. Hal ini dinilai sangat meragukan, namun Kompolnas masih berpegangan pada skenario yang pertama. Mahfud MD pun melihat isu-isu di luar berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Polri, sehingga Kompolnas dan Komnas HAM dinilai tidak sensitif terhadap isu di luar sudah disetir terkait skenario pembunuhan Brigadir J. Mahfud MD mengatakan Ferry Sambo sempat memanggil para petinggi Kompolnas dan Komnas HAM ketika berita meninggalnya Brigadir J dirilis. Bahkan salah seorang anggota Kompolnas, Pungki Indarto, sempat dipanggil oleh Irjen Ferry Sambo. Dalam penjelasan Mahfud MD, Irjen Ferry Sambo menangis kepada Pungki karena dirinya dizolimi dan istrinya dilecehkan. Irjen Ferry Sambo juga mengaku akan menembak sendiri pelaku pelecehan seistrinya seandainya ada di TKP. Selanjutnya, Mahfud MD kembali menanyakan apakah ada yang turut dipanggil oleh Ferry Sambo. Komisioner Komnas HAM bidang penyelidikan dan pemantauan Muhammad Hairul Anam disebut juga turut hadir saat dipanggil oleh Ferry Sambo. Saat ditanya Mahfud MD, Anam menegaskan Komnas HAM tidak terpengaruh terhadap cerita yang disampaikan oleh Ferry Sambo. Selain itu, soal skenario penembakan oleh Irjen Ferry Sambo, Mahfud MD juga dicecar pertanyaan terkait motif pembunuhan Brigadir J. Mahfud MD beberapa waktu lalu memang sempat memberikan pernyataan mengenai motif pembunuhan tersebut, yang menyebutkan motifnya hanya bisa didengar oleh orang dewasa. Dalam rapat, Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3, meminta Mahfud MD untuk menjelaskan hal tersebut. Mahfud MD kala itu dimintai keterangan oleh wartawan terkait motif pembunuhan. Awak media diminta untuk menunggu penjelasan dari pihak penyidik. Ketua Kompolnas ini menyebut sebelumnya juga muncul adanya skenario pelecehan seksual terhadap istri Ferry Sambo. Menurutnya hal itulah yang menurutnya sensitif dan alasan penembakan tersebut hanya bisa didengar oleh orang-orang dewasa. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara keterangan dari Ketua Kompolnas Mahfud MD. Ketika peristiwa ini diumumkan tanggal 11, itu Kompolnas itu langsung bergerak. Saya sedang berada di Mekah, langsung bergerak ke TKP, dan Pak Bene di situ mendapat penjelasan bahwa ini terjadi tembak-menembak, dan kemudian ada korban, dan yang menembak Barada Eliezer seorang ahli tembak, dan korbannya Joshua, tembak menembak. Nah, saudara, Kompolnas semula bergerak di situ. Tetapi waktu itu saya dari Mekah, dari Madinah, tanggal 13, saya melayani wawancara dengan sebuah televisi. Nampaknya itu tidak masuk akal yang diumumkan oleh Polri. Saya kira masih terekam di situ. Saya bicara dari Madinah lewat, kalau tidak salah CNN Indonesia atau iNews gitu ya.
itu tidak masuk akal. Antara penjelasan dari fakta ke fakta, itu kaitan sebab akibatnya itu tidak jelas. Kalau hukum pidana itu kan harus ada, kalau ini, dan seterusnya. Ini tidak masuk akal, saya bilang. Oleh sebab itu sangat meragukan. Tetapi dari TKP, Pak Bene Mamoto dan kawan-kawan tetap berpegang pada skenario itu. Nah, sesudah saya pulang, saya panggil melalui video conference semua anggota Kompolnas. Saya tanya apa sebenarnya yang terjadi. Skenarionya tanggal 17 Juli itu masih skenario pertama, basis skenarionya bahwa terjadi tembak-menembak. Sementara sudah beredar di luar. Ini Kompolnas dan Komnas HAM ini kok sepertinya tidak sensitif terhadap suara dari luar. Saya panggil Pak Bene Mamoto bersama Bu Pungki berdua ke rumah saya. Itu tanggal 24 saya panggil. Pak, gimana perkembangannya? Anda yakin nih? Ya Pak, itu dari lapangan, kami dapat dari lapangan. Oke, penyelidikan lain apa? Ya belum, semuanya harus dari situ. Nggak boleh masuk, nggak boleh tanyain itu. Semuanya, oke, saya bilang. Ini ada isu di luaran bahwa Kompolnas dan Komnas HAM, saya bilang Komnas HAM, maaf ya. Saya bilang ke Pak Bene maksud saya. Komnas dan Komnas HAM ini sudah di-steer oleh sebuah skenario, saya bilang. Katanya udah ada yang dipanggil dan diarahkan untuk jawab gitu. Nah disitulah Bu Pungki lalu menjawab, itu saya Pak. Itu saya yang dipanggil oleh Pak Ferdi Sambo. Terus ya dia hanya nangis saja bilang, Mbak Pungki, saya ini didolimi, istri saya dilecehkan. Kalau saya di sana saya tembak sendiri dia. Ini kata Mbak Pungki, nih kata Mbak Pungki. Nggak ada kata tembak sendiri. Oke, saya bilang. Terus siapa lagi? Saya bilang. Saya dengar dari, karena sidang DPR ya, saya buka aja. Saya dengar dari Komnas HAM juga. Siapa? Khairul Anam katanya. Dan izin, Pak Mahfud. Ya. Kompolnas, Pak Mahfud sebagai Menko atau Ketua Kompolnas yang dalam hal ini bisa panggil Komnas HAM itu alasannya apa? Atau memang wewenang tugas Bapak bisa panggil Komnas HAM beserta Kompolnas untuk itu? Oh enggak, saya enggak pernah manggil, koordinasi aja seperti dikatakan oleh Pak Taufan, kita koordinasi terus gitu. Nah, saya enggak manggil, Khairul Anam itu telepon dulu, nah, lalu dia mau ketemu, menjelaskan. Saya kira kalau itunya enggak terlalu penting lah, koordinasi kita sudah berjalan terus. Koordinasi biasa? Koordinasi biasa. Benny Harman, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, menyarankan agar Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo dinonaktifkan pada Senin 22 Agustus. Hal ini diungkapkannya dalam rapat dengar pendapat bersama Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Menurut Benny, kasus pembunuhan Brigadir J yang menyeret nama Irjen Ferdy Sambo ini seharusnya diambil alih oleh Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Mahfud MD. Benny mengatakan alasannya karena agar penanganan kasus ini bisa lebih objektif dan transparan, sehingga ia meminta agar Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo dinonaktifkan sementara dari kasus tersebut. Menurutnya pengambil alihan ini dilatar belakangi karena masyarakat telah dibohongi oleh Polri dalam pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J. Misalnya soal keterangan pers yang diungkap pertama kali adalah kejadian baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae alias Richard Eliezer. Namun setelah didalami lebih jauh karena dirasa ada beberapa kejanggalan, Polri kemudian membentuk tim khusus dan menemukan perbedaan dalam kasus pembunuhan. Benny menerangkan publik tak percaya dengan polisi karena merasa dibohongi dengan pernyataan soal kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya muncul skenario adanya baku tembak karena Brigadir J diduga melecehkan istri Irjen Ferdy Sambo. Namun setelah penyelidikan mendalam, Baradae mengaku diperintah oleh Irjen Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari anggota Komisi 3 DPR RI, Benny Harmawan. Berikut liputannya untuk Anda. Menko Polhukam
Kalau saya sebut aja Pak, siapa jenderal yang mau mengundurkan diri. Supaya jangan ada gelap-gelap. Yang kedua, udah betul Pak Mahfud, ada tersangka baru. Yang penting siapa? Kan gitu Pak. Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik, publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud. Dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan. Retno Listiarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, meminta agar publik menghentikan perundungan dan stigmatisasi terhadap anak Irjen Ferry Sambo dan Putri Chandrawati. Irjen Ferry Sambo dan Putri diketahui merupakan tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Retno mengatakan anak dari Ferdi dan Putri tak bersalah dalam kasus tersebut, sehingga sudah seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan baik verbal, fisik, psikis maupun cyber. KPAI mengimbau kepada siapapun agar tidak melakukan perundungan terhadap anak-anak Ferry Sambo. Pasalnya menjadi tidak adil apabila mereka menjadi sasaran bully dengan dalih sanksi sosial dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak-anak tersebut, kata Retno Listiarti, rentan mendapatkan stigmatisasi atau labelisasi dari perbuatan orang tuanya. Meskipun anak-anak tersebut tak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan kedua orang tuanya. Menurut Retno, situasi yang dihadapi anak-anak Ferry Sambo sudah sangat berat melihat kedua orang tuanya terjerat hukum. Terlebih psikologis anak-anak Ferdi yang cemas dengan keadaan keluarganya. Retno meminta agar anak-anak Ferdi tidak mendapat beban berupa perundungan. Seperti diketahui, tim Sus Polri sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J. Kelima orang itu adalah Irjen Ferdy Sambo, istri Ferdy Sambo yakni Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Baradae dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan jangto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Sedangkan Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 jangto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ketiganya mendapat ancaman hukuman lebih tinggi dari Baradae, yakni hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdy Sambo, memiliki peran penting dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Putri diketahui berstatus sebagai tersangka seusai penyidik mengantongi 2 alat bukti yang cukup. Terungkap sejumlah peran krusial Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan ajudan suaminya Brigadir J. Dalam kasus tersebut, Putri berperan untuk menggiring Brigadir J ke tempat kejadian perkara atau TKP di rumah dinas Polri di Duren 3, Jakarta Selatan. Kabar Eskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyebut peristiwa pembunuhan tersebut terjadi setelah Putri, Brigadir J, dan rombongan tiba dari Magelang, Jawa Tengah. Sebelum singgah di rumah dinas, rombongan diketahui mampir sebentar di rumah pribadi Irjen Ferdy Sambo di Jalan Saguling. Putri diduga berperan untuk menggiring agar Brigadir J bersama 3 tersangka lainnya menuju ke rumah dinas di Duren 3. Agus menyebut Putri diduga terlibat dalam skenario yang dibuat oleh Irjen Ferdy Sambo untuk melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J. Tak hanya itu, bahkan Putri dan Irjen Ferdy Sambo menjanjikan sejumlah uang untuk para pelaku, yakni Baradae, Bribka Riki Rizal atau RR, dan juga Kuat Ma'ruf alias KM. Lebih lanjut, Putri ternyata juga berada di lantai 3 rumah saat Ferdy Sambo memberikan perintah pembunuhan kepada Baradae dan Brigadir RR. Tim sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, yakni Putri Chandrawati, Irjen Ferdy Sambo, Baradae, Brigadir Riki Rizal, dan juga KM. Ferdy Sambo menjadi dalang di balik pembunuhan Brigadir J. Ia bahkan juga menyusun skenario tembak-menembak dalam kasus tersebut. Tak sendirian, Sambo dibantu oleh bekas staf dan penasihat ahli Kapolri Fahmi Alamsyah. Fahmi disebut menyusun skenario tembak-menembak bersama Ferdy Sambo hingga skenario pelecehan seksual. Ia juga membagi-bagikan duit di pusaran kasus Ferdy Sambo.
Muncul grafik baru soal konsorsium judi 303 yang sebelumnya menyeret nama Irjen Ferdy Sambo tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Jika pada grafik sebelumnya muncul nama mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo di puncak struktur, pada grafik kali ini menampilkan nama Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto. Selain nama Kabareskrim, ada juga nama Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi. Pada grafik tersebut, nama Kabareskrim berada di pucuk atas yang diduga menerima setoran dari bos judi online kelompok Medan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dede Prasetyo menanggapi adanya grafik baru konsorsium 303 tersebut. Dede mengatakan pihaknya masih fokus pada penanganan kasus Irjen Ferdy Sambo yang melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Tim Sus saat ini berfokus pada pembuktian pasal 340 subsider 338, Jangto 55 dan 56 KUHP yang diterapkan pada keempat tersangka. Seperti diketahui sebelumnya, grafik kedua muncul di media sosial telah beredar luas foto peta grafik berjudul Kaisar Sambo dan Konsorsium 303. Sebaran ini terdiri dari 6 halaman, bahkan menampilkan sejumlah nama anggota perwira tinggi Polri, menengah dan pertama, lengkap dengan jabatannya. Ada juga nama-nama dari kalangan sipil yang turut masuk dalam bagan konsorsium tersebut. Digambarkan dalam bagan-bagan itu alur aliran dana setoran dan backing. Wajah Ferdy Sambo berada paling atas dalam bagan tersebut dan dibubuhi keterangan setiap tahun Ferdy Sambo dan kroninya menerima setoran lebih dari 1,3 triliun rupiah. Dalam bagian juga terdapat tulisan di kalangan bandar judi Ferdy Sambo dikenal dengan sebutan Kaisar Sambo. Halaman tersebut mengungkap tentang proyek 2004, Konsorsium 303, Tim Pukul, dan investor. Bagian itu pun mengurai tentang bagaimana dana mengalir dan dari siapa saja dana masuk. Konsorsium 303 dalam bagian ini mengacu pada sejumlah nama sipil yang dikaitkan dengan bandar judi di sejumlah wilayah, di mana mereka selalu lolos dalam operasi pemberantasan judi lantaran memiliki backing kuat yang diduga merupakan petinggi Polri dengan konsorsium 303 yang mengelola gelper, judi bola, dan judi online. Warga Garut digegerkan dengan penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki dengan kondisi mengenaskan. Mayat berjenis kelamin laki-laki itu pertama kali ditemukan warga di jembatan Jalan Kampung Mekar Pali, Desa Sukajaya, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Sidki Al-Ghifar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sidki. Baik rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada, telah terjadi tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Garut, yaitu sebelumnya korban pembunuhan tersebut ditemukan tergeletak seorang diri di Garut Selatan, yaitu di Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Korban dalam kondisi terlilit kabel di bagian leher dan kaki, juga tangan, kemudian terbungkus plastik meja makan dan lalu dibungkus kembali oleh selimut begitu. Ini korban ini ditemukan di sebuah jembatan di Kecamatan Cisewu dengan barang-barang seperti kursi, kemudian ditemukan juga gagang sapu di dalam ikatan korban itu sendiri. Ternyata setelah diselidiki, polisi sudah menemukan pelakunya, yang ternyata pelakunya ini adalah supirnya sendiri. Motifnya memang si supir ini menagih uang gaji kepada korban, namun korban dibalas dengan cemoohan dan ditolak oleh korban, sehingga terjadi cekcok. Waktu itu kejadian cekcoknya itu hari Jumat 19 Agustus di Bandung. Kemudian cekcok dan korban mengancam akan menembak pelaku. Sesaat setelah korban mengambil pistol berjenis airsoft gun, pelaku juga mengambil barang yaitu berupa palu yang kemudian setelah mereka berhadapan, pelaku melemparkan palu tersebut terhadap korban dan mengenai kepala korban. Kemudian korban dipukul berkali-kali lalu dihujani oleh pukulan palu tersebut dan tidak sadarkan diri. Kemudian korban membungkus dan melilit. Kemudian pelaku membungkus dan melilit korban dengan kabel dan selimut. Kemudian pelaku melakukan pembunuhan itu di Bandung
di kawasan Antapani begitu, Firda, kemudian dibawa ke arah Pangalengan, Kabupaten Garut, ke arah Garut, yaitu ke Kecamatan Cisewu, lalu dibuang di Kecamatan Cisewu yang notabene-nya merupakan hutan belantara dan juga tidak ada pemukiman di jalur tersebut. Akhirnya viral begitu, di media sosial juga sempat viral penemuan mayat itu, dan saat ini pelaku sudah ditangkap dan diekspos barusan di Polres Garut. Pelaku terjerat pasal berlapis dengan ancaman pembunuhan berencana. Baik, Firda. Baik, terima kasih rekan Sidki Al-Ghifari dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih menjadi sorotan tajam bagi publik. Terbaru, kepolisian menetapkan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka pada kasus ini. Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Kini tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J berjumlah 5 orang. Oknum polisi yang diperiksa terkait kasus ini pun bertambah menjadi 83 orang. Bertambahnya personel Polri yang ikut terseret kasus tewasnya Brigadir J ini juga menjadi bukti kuatnya pengaruh Verdi Sambo dalam tubuh Polri. Bahkan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Mahfud MD mengatakan ada kerajaan Verdi Sambo di dalam institusi Polri. Kerajaan Verdi Sambo ini, kata Mahfud MD, seperti Sukmabes dan sangat berkuasa di institusi Polri. Lebih lanjut akan kita bahas di Kacamata Hukum dalam tema Runtuhnya Kerajaan Sambo. Selamat sore Tribuners, berjumpa kembali di program Kacamata Hukum edisi hari ini, Senin 22 Agustus 2022 bersama saya Milani Resti. Kali ini Kacamata Hukum akan membahas mengenai tema runtuhnya Kerajaan Sambo. Tribuners, seperti yang kita ketahui, tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih menjadi sorotan yang begitu tajam bagi publik. Kini sudah 5 orang tersangka ditetapkan oleh kepolisian. Yang terbaru ada istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati yang ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian juga ada 80 oknum polisi yang kemudian diperiksa karena kasusnya tewasnya Brigadir J ini. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan kelompok Verdi Sambo ini bak kerajaan di dalam institusi Polri. Kerajaan Verdi Sambo ini, kata Mahfud MD, seperti Sukmabes dan sangat berkuasa di institusi Polri. Akan kita bahas lebih dalam bersama 2 narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu, ada Ketua Indonesia Police Watch, Pak Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore, Pak Sugeng. Selamat sore, Mbak Prativi. Selamat sore, Tribuners. Selamat sore, Pak Badrus Zaman ya. Ya, baik. Kemudian ada pakar hukum atau koordinator wilayah Pradi Jawa Tengah, Pak Badrus Zaman SHMH. Selamat sore, Pak Badrus. Selamat sore, Mbak Melani. Selamat sore, Pak Sugeng. Dan selamat sore, Tribuners. Baik, mengingatkan Tribuners bahwa tayangan ini kita tayangkan di YouTube dan juga Facebook tribunnews.com. Untuk Tribuners yang ingin meninggalkan komentar atau kolom komentar, meninggalkan komentar bisa langsung ditulis kolom komentar. Kita langsung saja bahas tema ini yang masih begitu tajam menjadi sorotan bagi publik seperti itu. Saya akan ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, melihat pernyataan ini terbaru dari Menko Polhukam Pak Mahfud MD mengenai adanya kerajaan
kelompok Verdi Sambo ini bak kerajaan di institusi Polri. Melihat hal ini, bagaimana pendapat dari Pak Sugeng dan IPW sendiri? Silakan. Istilah yang saya gunakan dari awal adalah geng mafia, ya. Geng mafia. Kenapa saya menggunakan itu? Karena saya menggunakan analisis historis, ya. Analisis historis terkait mafia itu adalah organisasi crime yang melakukan kejahatan, kemudian menutup atau menghilangkan jejak kejahatan dengan tindakan kejahatan. Di antaranya misalnya membunuh, ya, membunuh untuk menghilangkan jejak, menyuap para pejabat, ya, melakukan lobby-lobby politik tingkat tinggi, ya, kemudian merekayasa cerita bohong, ya, kemudian di kelompok mereka tuh ada omerta, sumpah omerta untuk tutup mulut, ya, kemudian ada pembalasan dendam, ya, kalau terjadi. Nah, beberapa ciri ini ada pada praktek yang terjadi pada kasus matinya Brigadir Yosua. Peristiwa membunuh mau ditutup dengan tindakan kejahatan. Nah, mafia juga bekerjanya sistematis, ya, terstruktur. Ternyata memang ada struktur yang bekerja mendukung kasusnya Brigadir Yosua, yaitu 83 orang yang kemudian masuk ke dalam jurang kegagalan karena dengan sengaja, ya, atau lalai atau taat buta, ya, atau dibohongin, itu sukarela terjun dalam jurang kegagalan. Nah, ini yang disebut mereka diduga melanggar kode etik dan juga atau obstruction of justice. Kami sudah menyatakan ini sejak tanggal 12 Juli dan 13 Juli ketika kasus ini belum ada yang memperhatikan, kami sudah menyampaikan adanya potensi obstruction of justice. Jadi lebih tepat, Sambo dan kawan-kawannya ini disebut geng mafia, ya, geng mafia Sambo, begitu. Ya. Baik, kemudian kan ini ada diagram atau dokumen, kemudian dikait-kaitkan dengan judi online atau konsorsium 303. Melihat hal ini bagaimana, Pak Sugeng? Jadi saya mau kasih catatan terkait dengan dengan dokumen tersebut. Jadi sekarang ada 2 dokumen di mana puncak perlindungan judi 303 berpuncak pada tersangka FS dan satu lagi, ya, entah nanti ada satu lagi itu juga perlindungan judi dengan puncaknya Pak Kabareskrim, ya. Ini saya mau jelaskan ini. Dokumen-dokumen ini diproduksi oleh internal kepolisian, ya, karena model dokumen yang beredar itu seperti dokumen untuk paparan kasus yang biasa terjadi di kepolisian. Yang kedua, konten dokumen ini menyajikan hasil satu penyelidikan, ya, yang memang dimiliki keahliannya oleh kepolisian. Perangkat maupun instrumen hukum yang mereka miliki memungkinkan mereka melakukan penyelidikan. Jadi ini dari polisi, ya, itu pertama. Yang kedua, dari sini terlihat adanya friksi di dalam kepolisian. Yang ketiga, ketika saya melansir akan adanya perlawanan dari kelompok Sambo yang ditujukan kepada tim sus, khususnya pribadi anggota tim sus. Saya sudah katakan mereka akan melakukan pendiskreditan nama baik daripada tim sus. Dan sekarang terbukti bahwa telah beredar flowchart menempatkan Pak Kabareskrim sebagai juga katanya pelindung perjudian, ya. Nah, di sini serangan itu sudah muncul seperti yang sudah saya sampaikan. Bagaimana melihat fenomena ini? Menurut saya, Pak Kapolri, ya, melalui Intelkam saya rasa sudah melakukan satu pengumpulan data dan analisis, ya. Setelah analisis ini akan tentu harus ada rekomendasi-rekomendasi kepada Pak Kapolri untuk membuat satu penyelidikan, dan bukan hanya begitu saja, harus ada clearance dalam arti benar nggak nih yang disebut, karena nama-nama jelas ada di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dikedepankan satu penyelidikan profesional, ya, jauh dari kepentingan kelompok yang ada. Artinya yang melakukan penyelidikan ini orang yang independen, ya, di dalam kepolisian atau bahkan dibentuk tim khusus untuk itu. Kemudian dikedepankan asas praduga tak bersalah, karena kasihan nama-nama yang disebut ini bisa menjadi korban fitnah. Seperti itu. Baik, tadi dikatakan Pak Sugeng bahwasanya ini dibuat
menurut Pak Sugeng sendiri ini dibuat dari internal Polri karena ini mirip dengan model pemaparan dari kepolisian seperti itu. Kemudian melihat hal itu Pak Sugeng, apa tujuannya kemudian? Kenapa dibuat oleh polisi sendiri seperti itu? Jadi ini ya, pertarungan internal polisi itu nyata di sini ya. Nyata di sini ketika gengnya Sambo runtuh, maka ada kelompok lain yang selama ini tersingkirkan oleh kelompoknya Sambo atau terpinggirkan, itu mereka mulai muncul. Ini persoalan suksesi 2024 ya. Suksesi Kapolri 2024. Mereka mempersiapkan kelompoknya. Jadi sekarang muncul gitu ya. Jadi seperti ini nih sebabnya. Yang kedua, memang saya mendapat informasi dalam ketika mengungkapkan kasus ini, ada informasi Sambo itu memang pelindung daripada judi online 303. Saya bukan hanya mendapatkan flowchart ya, saya mendapatkan laporan keuangan, ledger laporan keuangan, penerimaan komisi dari komisi FS dari beberapa sumber bandar ya. Ada dalam bentuk rupiah, US dollar, kemudian Sing dollar gitu. Saya juga dapatkan data mengenai tempat-tempat perjudian online di Jakarta dan beberapa daerah ya, tempat-tempatnya, rukonya. Kemudian ada juga data penyadapan terkait penggunaan fitur Telegram untuk komunikasi antara para penjudi ini. Baik Pak Sugeng, berarti menegaskan ini konsorsium 303 ini dibackingi oleh Verdi Sambo, ini memang benar adanya? Saya menyampaikan benar adanya, kan saya bukan penyidik ya, tetapi informasi itu disertai dengan bukti ya, bukti yang beredar di masyarakat. Kebenaran itu, untuk mengetahui kebenaran tersebut, makanya tugas Pak Kapolri mengungkap kasus ini, melakukan penyelidikan yang profesional dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Baik Pak Sugeng. Kemudian saya ke Pak Badrus. Pak Badrus, melihat hal ini, ada personel kepolisian ini diduga terlibat sindikat judi online atau konsorsium 303. Dari segi pidana sendiri, Pak Badrus sebagai ahli pidana, bagaimana Pak? Silahkan. Iya, saya kira gini Mbak. Jadi kalau betul-betul ini adalah sindikat, sebenarnya bisa juga dikenakan pidana. Karena jelas di dalam pasal 303 tentang perjudian, kalau itu adalah terorganisir seperti apa yang dia omongkan Pak Sugeng, saya kira tepat sekali karena ini terorganisir, apalagi yang melakukan adalah Polri sendiri, penegak hukum. Nah, kalau yang melakukan aja sudah terkoordinir di tentang penegak hukum, apalagi masyarakat biasa itu tidak mungkin itu. Makanya menurut saya ini harus misalnya kena, harus semua bisa kena itu. Entah itu pelaksananya, apa pengawasnya, apa backingnya, seharusnya menurut saya harus kena semua gitu. Baik, apakah ini termasuk penyalahgunaan kekuasaan Pak Badrus? Iya jelas itu. Ancamannya jelas. apa Pak Badrus? Gimana? Ancaman mengenai penyalahgunaan kekuasaan apa Pak Badrus? Ya, kalau masalah apa itu ancaman penyalahgunaan kekuasaan adalah nanti kan juga bisa dia dijerat undang-undang juga tentang misalnya ada uangnya, kemudian bisa dijerat dengan apa itu pencucian uang, karena ini hasil dari perjudian itu. Jelas menurut saya kalau itu nanti misalnya PPATK juga turun, saya melihat adalah itu nanti ada aliran-aliran dana. Sebenarnya mudah sekali menurut saya untuk melakukan itu. Tinggal ada kemauan apa tidak. Gitu loh. Kalau tidak ada kemauan ya tidak mungkin terjadi bagaimana ini diungkap. Menurut saya mumpung ini itu masih panas-panasnya apa itu perkara Sambo ini, menurut saya Kapolri harus berani untuk mengungkap apa yang terjadi semuanya ini. Entah itu perjudian, kemarin Kapolri sudah instruksikan semua perjudian harus dibersihkan. Dan itu saya kira kesempatan Polri untuk memperbaiki diri.
Baik, Pak Badrus, ini nanti ancamannya bisa berapa tahun atau bagaimana, Pak Badrus? Kalau ancamannya kan macam-macam, Pak. Itu kan juga kalau di apa itu kalau hanya 303 misalnya itu hanya berapa lah, sedikit menurut saya. Tapi kalau nanti bisa langsung dijerat dengan undang-undang apa itu pencucian uang, terus kemudian bisa juga apa itu karena ini adalah hasil dari korupsi, bisa panjang nanti apa itu hukumannya. Baik, baik Pak Badrus. Saya kemudian ke Pak Sugeng lagi. Pak Sugeng melihat hal ini, kelompok Verdi Sambo ini kan mulai terbongkar seperti itu. Ini 82 personel Polri ikut terseret. Apakah ini juga menandakan bahwasanya Verdi Sambo ini memiliki pengaruh yang sangat kuat di institusi Polri atau bagaimana Pak Sugeng? Silakan. Iya, itu fenomena terseretnya 83 orang ini hampir satu pompi ya. Itu mereka ini yang mengejutkan saya, membelalakan mata ya. Walaupun saya yang pertama kali melansir adanya potensi atau dugaan obstruction of justice, saya pikir tidak sampai 83. Paling juga di bawah 10 gitu ya, di luar para tersangka. Ternyata 83, 35 orang sudah di Patsus, tempat penahanan khusus ya. Nah, ini artinya Verdi Sambo itu punya satu pengaruh ya, pengaruh yang besar yang dibangun atas dasar kekuasaan atau kewenangan yang besar ya. Tapi bukan sekedar kekuasaan atau kewenangan yang besar sebagai dia Kadifropam atau kepada Satgasus. Di sana juga beredar uang yang besar ya untuk memelihara loyalitas ketaatan buta dari anggotanya ya. Jadi seperti itu. Di mana dibangunnya itu? Di Satgasus ya. Karena Satgasus itu ada punya kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan 5 tindak pidana. 1 psikotropika, narkotika, TPPU, tindak pidana korupsi dan IT. IT dan TPPU ini bisa menjerat kasus judi online ya. Kemudian IT dengan narkoba, TPPU juga TPPU juga bisa menjerat narkoba peredarannya. Ini kombinasi penggunaan undang-undang ini besar. Nah, problemnya Verdi Sambo sebagai Kadifropam menjabat Kasatgasus itu sudah nggak menerapkan prinsip tidak menerapkan prinsip fairness dan juga pembatasan kewenangan. Karena kalau dia sebagai Kasatgasus juga Kadifropam, ini di sini terjadi konflik kepentingan. Bagaimana kalau penyelidik dan penyidik yang dilakukan Satgasus itu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan disiplin Polri, bertentangan dengan etika Polri, sementara ketua Satgasusnya adalah Kadifropam yang pasti ditutupin, ya, jadi dibubarkan sudah tepat gitu. Jadi begitu. Baik. Kewenangan dia besar. Baik. Pengaruhnya berarti memang ditegaskan lagi besar gitu seperti itu Verdi Sambo di dalam institusi Polri sendiri. Kemudian melihat hal ini Pak Sugeng, apa yang perlu diwaspadai dari Kapolri dengan adanya kerajaan atau bisa disebut kerajaan Verdi Sambo ini, Pak? Beberapa catatan IPW. Jadi jangan ada lagi satu pemusatan kekuasaan yang besar yang diberikan kepada anggota Polri yang kemudian tumpang tindih, itu penting ya. Kedua, harus diteliti bagaimana pola relasi kuasa di dalam hubungan antara seorang atasan kepada bawahan. Pola relasi ini kan harusnya didasarkan pada sumpah jabatan, ketaatan pada disiplin dan kode etik, serta peraturan perundang-undangan. Bukan atas dasar kepentingan, karena di dalam kode etik disebutkan seorang anggota Polri wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan undang-undang, dengan peraturan. Ini sudah jelas itu ya. Jadi pola relasi. Kemudian ketiga, ini yang paling sering disoroti oleh IPW adalah
pelanggaran terbesar, penyalahgunaan terbesar dalam fungsi layanan Polri pada masyarakat adalah dalam fungsi penegakan hukum, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Di sini terjadi selalu banyak pengaduannya kepada IPW adalah penyidikan atau penyelidikan. Oleh karena itu perlu ditata ulang kembali nih, ya. Ditata ulang modelnya bagaimana pengawasan terhadap penyelidikan. Nah, karenanya keempat, IPW mengusulkan satu keterlibatan pengawasan internal dari publik, yaitu masyarakat atau ahli atau akademisi dimasukkan di dalam kode etik kepolisian. Yang kedua, wasidik, ya, wasidik kita itu antara mereka ngatur-ngatur perkara ini juga. Oleh karena itu dia masukkan juga fungsi daripada publik, ya, masuk di dalam wasidik. Alasannya apa? Model-model seperti ini sudah ada pada beberapa profesi, ya, di dalam Badan Kehormatan MK, Badan Kehormatannya KPK, majelisnya kode etiknya Pradi, majelis kode etiknya kedokteran, ya. Mengapa itu penting? Karena tujuan layanan publik yang dilakukan oleh Polri, konsumennya adalah masyarakat. Jadi harus ada juga fungsi masyarakat mengawasi untuk memfilter, ya. Jadi seperti itu. Selain, nah ini soal reformasi kultural, ya, kekerasan, kemudian perintah sewenang-wenang, ya, reformasi kultural itu penting itu, ya, moralitas, ya. Selanjutnya adalah soal instrumental. Sudah ada sebetulnya rancangan KUHP yang juga kalau disahkan sekarang ini membatasi kewenangan polisi. Dominus litisnya itu sekarang bergeser nanti kepada kejaksaan, ya. Polisi sejak awal didampingi kejaksaan dalam penyelidikan dan penyidikan, dan juga ada fungsi yang namanya hakim komisaris yang memfilter tindakan-tindakan paksa oleh polisi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, ya. Di sana ada fungsinya itu difilter. Sekarang kan hakim pra-peradilan, sekarang ada hakim komisaris dalam konsep rancangan KUHP itu. Nah, itulah beberapa catatan IPW yang bisa disampaikan kepada polisi, kepada Polri, ya. Baik Pak Sugeng, tadi menarik ada pernyataan Pak Sugeng dikatakan bahwasanya perlu ada pengawasan dari publik atau seperti ahli seperti itu. Apakah di sini Kompolnas kemudian adanya IPW ini apakah tidak cukup atau bagaimana Pak Sugeng? Silakan. IPW ini cuma LSM, nggak punya kewenangan apa-apa. Cuma bisa ngomong IPW ini. Ngomong teriak-teriak di media. Untung aja didengar dari awal, ya. Kalau nggak didengar bagaimana, ya. Kompolnas juga saya tidak mau komentari Kompolnas lah, ya. Kalau saran saya kepada Kompolnas lebih lugas, lebih tajam, ya. Itu saja. Kalau IPW nggak ada apa-apanya. Karena IPW kan juga sama aja dengan Mas Badru Zaman ini, kita cuma pengacara yang berada di luar. Tapi kalau kita suaranya ya lantang, ya. Kemarin juga. Baik. Baik Pak Sugeng, saya ikut campur urusan pengacara, saya udah bilang keras itu. Baik Pak Sugeng, saya ke Pak Badrus. Pak Badrus, bagaimana menanggapi dari pernyataan Pak Sugeng? Apakah ini kemudian diperlukan pengawasan dari pihak luar atau publik, atau bagaimana Pak Badrus menanggapi hal ini? Iya, saya kira perlu ada pengawasan yang lebih baik. Sebenarnya lembaga itu sudah ada, misalnya seperti Kompolnas itu. Tapi kita melihat kemarin malah jadi persoalan sendiri di dalam. Makanya menurut saya, ya bagaimana cara untuk memilih komisioner Kompolnas itu. Menurut saya harus betul-betul dalam memilih anggota Komisi Kompolnas itu harus betul-betul yang baik. Saya melihat seperti Pak Benny Mamoto kemarin itu jadi persoalan sendiri. Apa yang menjadi seperti pembicara
humasnya Polri aja menurut saya gitu. Makanya menurut saya itu perlu perlu diperhatikan dalam hal untuk memilih bahwa lembaga-lembaga yang mengawasi polisi, Kompolnas itu harus juga orang-orang independen. Seperti contohnya Pak Sugeng itu menurut saya itu lebih tepat. Uang itu adalah mantan-mantan polisi ngawasi polisi sendiri. Itu ya kalau apalagi yang berkuasa adalah Sambo, itu menurut saya ditakut lagi nanti. Makanya menurut saya bisa dikendalikan semua. Makanya menurut saya seperti apa yang sudah diutarakan Pak Sugeng tadi, misalnya seperti penyidikan itu harus juga harus sekarang harus diulang kembali itu, karena penyidik itu harus laporan dulu wasidik dan lain-lain, itu menurut saya tidak perlu seperti itu. Makanya itu memperbanyak jalan aja menurut saya. Apakah karena kita yang sering terjadi di lapangan, misalnya kita dampingi klien di kepolisian seperti itu, hanya muter-muter aja. Intinya apa toh sebenarnya itu. Kalau kita berbicara hukum ya hukum aja, tidak yang lain gitu loh. Makanya menurut saya apa yang dibicarakan Pak Sugeng sangat tepat sekali menurut saya, karena bagaimanapun IPW adalah corong dari masyarakat menurut saya. Kemudian sebenarnya Kompolnas itu juga harus independen, tidak memihak kepada kepolisian. Kalau seperti itu nggak usah ada menurut saya Kompolnas itu. Baik, Pak Badrus. Pak Badrus, kita kembali lagi, Pak Badrus sebagai ahli pidana melihat hal ini itu. Ada 82 personel Polri yang ikut terseret hal ini. Kemudian juga sejumlah personel tersebut dikaitkan dengan judi online atau konsorsium 303. Apakah ini mereka melanggar hukum pidana atau kode etik atau bahkan keduanya, Pak Badrus? Mungkin dijelaskan. Iya, menurut saya bisa aja juga dia adalah hanya ikut-ikutan karena disuruh oleh atasannya misalnya. Itu bisa dikenakan misalnya pasal 55, pasal 56, menurut saya bisa saja itu. Dan yang jelas kode etik harus kena itu. Tapi kalau kode etik hanya paling banyak 30 hari, itu ngapain kita? Nggak ada apa-apanya menurut saya. Jadi kalau tidak ada jerahnya, apalagi tidak diberhentikan, tidak dipecat, itu menurut saya tidak ada apa-apanya. Hanya melakukan 30 hari ya sudah selesai gitu. Itu paling berat itu menurut saya. Itu mengenai kode etik tersebut ya Pak Badrus? Ya, menurut kode itu semua kena kode etik itu. Jelas menurut saya melanggar sumpah jabatan dia. Itu nggak bisa disuruh-suruh ngikut aja, nggak bisa juga. Menurut saya gitu. Baik, Pak Badrus. Kemudian jika ini sejumlah personel Polri yang masuk dalam dikatakan kerajaan Verdi Sambo itu, jika mereka bersedia buka suara, apakah ini akan memperingankan hukumannya atau bagaimana Pak Badrus? Silahkan. Ya, saya kira kalau semua itu ya nanti minta perlindungan kepada LPSK menurut saya. Kalau ada yang mau, ada yang tahu betul, itu menurut saya seperti itu. Tapi tetap bagaimanapun dia melakukan kejahatan tetap harus dihukum. Tidak bisa kemudian semata-mata dia mau membeberkan sesuatu terus kemudian tidak dihukum. Kalau dia salah tidak mungkin seperti itu. Makanya perlu ada perlindungan LPSK. Kemudian perlindungan dari LPSK nanti bagaimana bentuknya Pak Badrus? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, perlindungan LPSK kalau kita mau minta perlindungan ke LPSK menurut saya harus mengajukan permohonan perlindungan LPSK. Dia sebagai apa sebagai saksi, apa sebagai korban, menurut saya harus dilakukan itu. Karena di dalam LPSK saya kira ada aturan-aturan main yang harus yang ada di situ. Menurut saya nanti bagaimana LPSK, apakah mendalami tentang apa yang diajukan itu untuk perlindungan itu, menurut saya itu harus dilakukan. Dan menurut saya harus didampingi
seorang advokat konsultan hukum biar tahu bagaimana itu cara-cara perlindungan itu. Kita hanya mendampingi aja bagaimana biar melakukan permohonan itu biar cepat dan benar menurut saya itu. Baik Pak Badrus, mungkin saya ke Pak Sugeng lagi, karena Pak Sugeng mungkin habis ini akan ada acara atau itu. Izin ya, saya ada acara. Baik Pak Sugeng, ini mungkin pertanyaan kita terendusnya dugaan kerajaan Sambo ini Pak Badrus. Pak Sugeng, apakah ini menjadi ancaman juga tersendiri bagi Polri dan institusi Polri Pak Sugeng? Silahkan. Yang pasti ini merusak kepercayaan masyarakat kepada Polri. Institusi Polri jadi korban daripada tindakan oknum dalam geng Sambo ini, itu sudah pasti. Karenanya harus ada recovery ya, recovery perbaikan menyeluruh. Nah, tugasnya Pak Kapolri ini untuk itu ya, kita harus mendukung Pak Kapolri untuk membenahi setelah badai ini lewat, penataan ya. Jadi seperti itu. Kemudian Pak Sugeng mungkin bisa tegaskan lagi kelemahan apa yang ada di institusi Polri sehingga seorang Jenderal 2 ini Verdi Sambo bisa dikatakan membentuk kerajaan dalam hal ini. Silakan Pak Sugeng. Ya, saya mempertanyakan proses proses promosi ya, promosi jenjang karir jenderal-jenderal ini. Ini atas dasar prestasi atau atas dasar satu kedekatan ya. Karena saya melihat banyak yang berprestasi tapi mentok gitu loh ya. Banyak prestasi mentok karena dia tidak mendapat dukungan dari seniornya, dari rank-ranknya, ada rank-rankan yang harus dia ikut. Ini pola promosi ya dan kenaikan pangkat. Yang kedua, kewenangan yang terlalu besar yang diberikan kepada figur-figur tertentu. Sekarang sudah dibabat lah ya Satgasus itu. Yang ketiga, pola relasi atau hubungan atasan bawahan disebut relasi kuasa. Ini atas dasar, tidak boleh atas dasar kepentingan ya, tapi atas dasar sumpah jabatan, kode etik, peraturan disiplin dan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat adalah sekali lagi pengawasan melekat internal Polri oleh masyarakat sipil ya, oleh tokoh masyarakat sipil, itu penting ya, begitu Mbak. Oke, sudah ya. Baik. Saya mau pamit. Ya, baik Pak Sugeng, terima kasih atas waktunya sore hari ini. Mas Badrus Zaman, sampai ketemu ya. Siap, Bang Sugeng. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Selamat sore. Ya, sore. Baik, Pak Badrus, kita bahas lebih lanjut mengenai hal ini. Tadi kan mengenai adanya personal Polri yang dikatakan menyalahi kekuasaan seperti itu. Kemudian kita berlanjut mengenai obstruction of justice seperti itu. Yang ini juga diduga dilakukan oleh orang-orang terdekat dari Verdi Sambo sendiri. Pak Badrus mungkin bisa jelaskan mengenai obstruction of justice dan kemudian bagaimana ancamannya seperti itu. Silahkan Pak Badrus. Iya, jadi obstruction of justice adalah menghalang-halangi proses hukum. Jadi menghalang-halangi proses penyidikan. Ya seperti contohnya misalnya seperti pembunuhan Sambo itu kemudian dihilangkan. Siapa yang menghilangkan misalnya. Jadi biasanya setelah ditembak kemudian sudah dibersihkan, itu salah satu menghalang-halangi proses penyidikan. Itu namanya obstruction of justice. Terus kemudian pasal untuk itu pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah atau menghalangi penyelidikan dipidana bisa minimal adalah 3 tahun, paling lama 12 tahun. Itu saya denda
150 juta sampai 600 juta. Itu adalah pasal yang untuk menghalang-halangi tentang penyidikan misalnya. Itu tidak hanya kasus itu aja. Misalnya di daerah ada misalnya pembunuhan langsung dibersihkan, itu juga bisa menghalang-halangi. Karena dengan adanya itu semakin susah untuk melakukan penyidikan. Ya seperti contohnya sekarang banyak CCTV, terus kemudian CCTV diambil atau dirusak. Kalau hanya diambil toh menurut saya masih bisa dikejar. Tapi kalau sudah dirusak, itu menurut saya itu salah satu betul-betul menghalangi proses hukum, proses penyidikan. Baik Pak Badrus. Tadi ancamannya berapa tahun Pak Badrus? Ancamannya minimal 3 tahun. Minimal 3 Ya, tahun. minimal 3 tahun, paling lama 12 tahun. 3 12 tahun. maksimal Terus 12 kemudian tahun. denda 150 juta sampai 600 juta. Itu. Sebenarnya menurut saya sangat berat sekali itu. Ya. Jadi karena ini menyangkut masalah hukum dan menghalang-halangi penyidikan itu. Baik, berarti ancamannya bisa minimal 3 tahun, maksimal 12 tahun, kemudian dengan sejumlah denda yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Badrus. Kemudian Pak Badrus melihat kasus ini yang masih bergulir. Ini kan terbaru, ini Putri Chandrawati atau istrinya Ferdy Sambo kan ini ditetapkan sebagai tersangka. Nah, jika kita kaitkan dengan obstruction of justice, apakah Putri Chandrawati ini dengan dia memberikan laporan yang palsu, kemudian dia mengikuti skenario dari sang suami atau Ferdy Sambo sendiri, apakah ini juga termasuk menghalang-halangi proses penyidikan atau bagaimana Pak Badrus? Silahkan. Iya, menurut saya ini juga masuk menghalangi proses penyidikan. Apalagi dia dengan alasan ada pelecehan seksual, itu juga salah satu. Apalagi sekarang ini sudah terbukti bahwa laporan itu tidak ada. Laporan itu dihentikan. Itu salah satu bukti bahwa ini adalah menghalang-halangi. Itu menurut saya ini bisa kena juga untuk Ibu Putri itu. Berarti ditegaskan lagi bahwa Ibu Putri atau Putri Chandrawati ini bisa terkena mengenai obstruction of justice dengan menghalang-halangi proses penyidikan itu ya Pak Badrus? Iya. Kemudian Pak Badrus yang menjadi perbincangan belakang ini juga cukup menarik. Ini kan dari kuasa hukumnya si Putri Chandrawati ini. Ini kan dia juga mengatakan dia kekeh dengan pernyataannya bahwa ini ada pelecehan seperti itu. Apakah ini nanti kuasa hukumnya juga bisa ikut terseret atau bagaimana Pak Badrus? Iya, saya kira kalau nanti diselidiki itu juga ikut mengatur tentang itu sejak awal sudah tahu, menurut saya bisa aja tuh ikut di dalam di dalam rekayasa itu menurut saya bisa gitu loh. Makanya tinggal bagaimana penyelidikannya dan penyidikannya, apakah dia hanya mengikuti aja apa seperti apa. Karena saya melihat kemarin juga bahwa dalam dia sebagai kuasa hukum juga tidak tahu itu, tidak pernah bisa bicara dengan Bu Putri, dan saya melihat seperti itu. Apakah itu juga ikut di dalamnya apa tidak, kita tidak tahu. Tapi itu salah satu bahwa sebagai kuasa hukum seharusnya kan harus pernah bicara aja nggak pernah, terus gimana kita melakukan pendampingan. Baik. Kemudian Pak Badrus, ini juga dari pernyataan si kuasa hukum dari Putri Chandrawati itu sendiri. Dia kan mengklaim bahwa dirinya tidak pernah berbicara secara langsung, tetapi dia mengatakan bahwa ini memang ada pelecehan seksual seperti itu. Menurut Pak Badrus, atau mungkin Pak Badrus bisa menjelaskan, ketika seseorang mendampingi pelaku pelecehan seksual, apakah kita sebagai pendamping itu harus mendengarkan atau melihat sendiri secara langsung keterangan dari si pelaku, ataukah
cukup dari ahli psikologis, kita mendengarkan dari pernyataan ahli, atau haruskah langsung ke korban seperti itu, Pak Badrus? Silakan. Ya, menurut kami kita seharusnya langsung dari korban. Ceritanya seperti apa harus cerita. Kalau nggak cerita ya nggak dianggap bahwa itu apa ada pelecehan betul apa tidak, kita ya kan nggak tahu. Kalau dia cerita sendiri kepada kita baru ngomong pada orang lain kan lebih enak. Tapi kalau hanya itu cerita dari apa itu psikolog dan lain-lain, menurut saya apakah kita hanya percaya gitu aja? Menurut saya tidak bisa begitu aja percaya, karena namanya apa itu psikolog hanya apa itu tambahan aja itu loh. Kalau di dalam apa itu di dalam sebagai saksi itu kan seperti itu. Gitu loh. Jadi nggak bisa kita hanya apa itu tidak pernah ngobrol-ngobrol dengan kliennya, terus kemudian gimana caranya bahwa itu sebagai korban itu. Itu menurut saya kok agak aneh itu loh. Kalau saya sebagai pengacara ketemu dulu, terus kemudian seperti apa, baru kita tanda tangan kuasa, baru lakukan itu gitu loh. Berarti memang ditegaskan lagi ini keterangan dari si korban atau si orang yang terlibat langsung ini sangat penting ya Pak Badrus ya? Iya, kita sebagai pendamping harus sangat penting sekali. Kalau nggak pernah ketemu korban, ngapain kita tanda tangan kuasa, terus gimana kita mempercayai gitu-gitu, saya. Menjadi pertanyaan juga seperti itu Pak Badrus. Kemudian Pak Badrus, kita lebih lanjut membahas mengenai Putri Chandrawati yang sekarang sudah menjadi tersangka seperti itu. Ini kan diungkap bahwasannya di sini banyak sekali ada empat itu motif. Dia menyajikan uang, kemudian mengikuti skenario dari Verdi Sambo yang pertamanya dikatakan itu tembak menembak seperti itu, ternyata pembunuhan. Kemudian Putri Chandrawati ini juga sempat menanyakan kesanggupan Brigadir RR dan juga Baradae mengenai eksekusi seperti itu, dan kemudian mengajak tersangka yang itu Barada dan juga Brigadir RR ke Duren 3 di mana TKP kejadian. Nah, melihat empat hal itu, menurut Pak Badrus, pasal apa yang disangkakan dan ancamannya Putri Chandrawati ini bisa sampai berapa tahun? Apakah bisa hingga ancaman mati atau bagaimana Pak Badrus? Silahkan. Iya, saya kira sudah banyak diberitakan. Pertama adalah kena apa itu rencana pembunuhan, ya. Rencana pembunuhan, kemudian pasal 55 dan pasal 56 adalah itu bisa sampai hukuman mati. Jadi apa itu karena ada rencananya itu, apalagi Putri itu sudah mempersiapkan semua itu loh, dan sudah tahu sejak awal itu loh. Dan karena menurut saya gini, jadi mengapa ini di masyarakat masih terngiang-ngiang terus? Karena belum tahu motifnya ya apa toh sebenarnya. Sebenarnya masyarakat nunggu itu gitu loh. Dan dari pihak kepolisian juga tidak mau mengeluarkan. Makanya masyarakat terus cari informasi. Ini motifnya apa? Banyak berkeliaran berita-berita yang kadang-kadang tidak jelas juga. Tapi menurut saya itu hak masyarakat itu. Karena kalau nggak seperti itu, kita ada desakan juga kepada kepolisian, ya nanti tidak penyidikannya tidak bagus. Menurut saya itu hak masyarakat lah gitu loh. Makanya menurut saya ini harus transparan mungkin untuk penyidikannya ini, karena kalau enggak masyarakat masih terngiang-ngiang apa toh yang jadi sebab pembunuhan itu. Makanya apakah ini benar pelecehan apa menurut saya itu harus diungkapkan, karena masyarakat belum puas, saya melihat seperti itu. Berarti menurut Pak Badrus sendiri memang motifnya ini seharusnya diungkap ya Pak Badrus ya? Oh iya, menurut saya tidak persoalan. Seperti apa yang diberitakan di media Pak Mahfud MD, akhirnya udah dilempar aja di masyarakat bahwa ini menurut saya tidak persoalan.
Karena kalau nggak seperti itu masyarakat masih terus mengejar terus. Bagaimana, apa sebabnya, itu mesti masih seperti itu. Hmm, baik, Pak Badrus. Kemudian mengenai 4 tersangka ini kan dia disangkakan pasal pembunuhan berencana seperti itu ya Pak Badrus. Apakah 4 orang ini terlepas dari peran dia, mungkin apakah ancamannya ini nanti hukumannya itu sama atau bisa beda-beda Pak Badrus? Menurut saya bisa beda-beda. Tinggal kadar apa itu kadar dia melakukannya aja. Misalnya yang menyuruh misalnya. Yang paling berat adalah menurut saya yang paling berat adalah menyuruh itu. Menyuruh, apalagi menyuruh adalah yang disuruh adalah bawahan apa itu pangkat yang paling bawah. Itu bagaimanapun menurut saya tetap tidak berani menolak dengan atasan gitu. Karena biasa di dalam kepolisian instruksi seperti itu gitu loh. Jadi itu nanti perlu dipertimbangkan menurut saya, perlu dipertimbangkan. Misalnya yang apa itu yang polisi itu bagaimana, yang misalnya pangkat yang di bawah, terus kemudian yang orang biasa misalnya seperti Bu Putri itu seperti apa? Apakah itu seperti punya pangkat seperti Pak Sambo misalnya, mungkin aja itu. Karena apa itu dianggap bahwa Bu Putri ya seperti apa itu Jenderal Letnan 2 itu Jenderal Bintang 2 dikira seperti itu, karena bagaimanapun dia adalah istri dari Jenderal Bintang 2 dan ditakuti, dan dia semua kan takut apa yang menjadi perintah itu mesti dilakukan itu. Baik, Pak Badrus, di sini saya tegaskan berarti 4 tersangka ini nanti bisa ancamannya bisa beda-beda ya Pak Badrus. Tergantung seberapa besar keterlibatan 4 orang ini dalam pembunuhan ini Pak Badrus. Iya. Baik, Pak Badrus, karena ini kita sudah di penghujung acara, mungkin Pak Badrus bisa memberikan closing statement dari diskusi kita pada sore hari ini. Silakan Pak Badrus. Iya, saya kira ini persoalan yang sangat menarik sekali dan sudah berapa 1 bulan lebih ini masih berita-berita yang jadi trending. Makanya menurut saya inilah sebagai pembelajaran bagi masyarakat juga, dan aparat kepolisian bisa juga untuk refleksi diri dan bagaimana kepolisian bisa dipercaya lagi untuk apa itu untuk sebagai simpul hukum yang paling tinggi menurut saya kepolisian. Makanya bagaimana memulihkan kembali kepolisian untuk dipercaya masyarakat. Saya kira gitu, Mbak. Kita ke berita pertama, Saudara. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyambangi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Senin 22 Agustus hari ini. Puan bersama beberapa petinggi DPP PDIP lainnya tiba di Nasdem Tower sekitar pukul 11 siang. Puan tampak hadir bersama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Ketua Bapilu PDIP Bambang Pacul, Charles Honoris, beserta elit partai lainnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Versianus Waku yang akan melaporkannya. Silakan rekan Versianus. Baik, rekan Firda, selamat siang dan terima sekalian. Tadi baru saja Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyambangi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta Pusat. Nah, tadi tampak Puan ditemani beberapa petinggi PDIP lainnya, ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kemudian ada Ketua Bapilu Bambang Pacul, ada Charles Honoris, dan beberapa elit partai lainnya. Mereka tiba di kantor Partai Nasdem sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian sementara dari Partai Nasdem sendiri menyambut kedatangan mereka, yakni ada Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate, kemudian ada Rahmat Gobel, kemudian ada Willy Aditya, kemudian ada Lestari Murtijat. Nah, setelah pertemuan tersebut, Surya Paloh mengatakan bahwa pertemuan antar kedua partai tersebut tak hanya membahas isu-isu kekinian, namun juga membahas isu-isu masa depan bangsa Indonesia gitu. Nah, kemudian Paloh mengaku sana pertemuan antara kedua tersebut
cukup cair gitu lantaran tak ada yang ditutup-tutupi antara kedua partai politik tersebut. Ia juga menyebut pertemuan itu juga merupakan langkah awal untuk pertemuan selanjutnya antara PDIP dengan Nasdem. Menurut Paloh, dalam pertemuan itu kedua partai tersebut sepakat untuk menyongsong pemilu 2024 dengan suasana yang optimis. Sementara Puan mengatakan pertemuan itu bukannya merupakan pertemuan politik antara kedua partai politik tersebut. Sebaliknya kata dia pertemuan itu adalah pertemuan dengan seorang senior, seorang tua, seorang om yang kemudian menjamu keponakannya. Puan menuturkan pertemuan tersebut adalah awal untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sementara terkait capres PDIP, Puan mengatakan dinamikanya masih panjang, hampir kurang lebih 1 tahun ke depan. Nah, sementara tadi saat awak media sempat menanyakan soal nama Gubernur Jawa Tengah Pranowo yang masuk dalam bakal calon presiden Partai Nasdem. Nah, tadi sendiri mengatakan akan menanyakan terkait hal tersebut kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Nah, namun Surya Paloh mengaku bahwa terkait dengan keputusan tersebut hingga kini dinamikanya masih sangat cair dan dinamis. Baik, sekian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan. Berikut liputannya untuk Anda. Kantor Nasdem ini di belakang rumah ibu saya. Jadi setelah dari rumah ibu saya 10 menit sampai ke sini. Dan tentu saja karena memang silaturahminya ini bukan hanya ke Ketua Umum Partai Nasdem, tapi juga silaturahmi seorang keponakan kepada omnya. Jadi ya dekat lah. Tentu saja setelah ini saya akan melakukan silaturahmi ke insya Allah ke semua ketua umum partai politik ya untuk bisa menjajaki dan membuka ruang serta komunikasi bahwa Indonesia dibangun harus sama-sama untuk menuju tahun 2024. Tidak adanya komunikasi membuat kemudian ruang-ruang itu tertutup dan menjadi miskomunikasi. Apapun yang akan menjadi keputusannya dalam dinamika berpolitik yang akan datang, kita harus bersepakat kapan kita harus bertanding, kapan kita harus bersanding untuk Indonesia. Itu. Ya. 3 lembaga negara yakni Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK menyampaikan penjelasan terkait penanganan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J kepada Komisi 3 DPR RI dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 22 Agustus hari ini. Para pimpinan lembaga negara yang menyampaikan penjelasannya kepada Komisi 3 DPR RI, diantaranya Ketua Kompolnas Mahfud MD, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, dan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo. Sidang terbuka untuk umum tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni dengan diikuti sejumlah anggota DPR RI yang telah quorum. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Gita Irawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gita. Terima kasih Firda. Selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta. Saat ini masih berlangsung rapat dengar pendapat dengan 3 lembaga negara, yakni Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Namun demikian tadi Kompolnas yang diketuai oleh Mahfud MD tadi izin untuk undur diri terlebih dahulu karena harus melaksanakan rapat atau kegiatan lainnya setelah memberikan penjelasan kepada Komisi 3 DPR RI. Ya, terkait dengan apa yang disampaikan atau dijelaskan oleh Mahfud MD selaku Ketua Kompolnas ex officio Menko Polhukam, tadi disampaikan sejumlah tugas dan juga fungsi Kompolnas sebagai pengawas eksternal dari Polri dalam kasus tewasnya Brigadir J. Selain itu tadi ada hal yang juga menjadi highlight dalam peristiwa tersebut ya, dalam rapat tersebut, yakni ketika Mahfud MD didesak untuk mengungkapkan kepada DPR terkait sosok dari atau identitas dari Jenderal Bintang 3 yang akan yang mau mundur jika Verdi Sambo tidak tersangka sebelumnya. Memang Mahfud menyampaikan adanya sosok Jenderal Bintang 3 tersebut. Namun demikian dalam rapat tadi Mahfud MD menolak untuk menyampaikan
siapa sosok Jenderal Bintang 3 Polri tersebut kepada DPR. Namun ia menyampaikan hanya akan mau membukanya kepada dua pihak, yakni Presiden RI dan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain itu tadi dalam penjelasan lembaga negara lain, yakni Komnas HAM, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik juga menjelaskan kronologi terkait dengan kegiatan pemantauan dan penyelidikan terkait pelanggaran HAM dalam kasus tewasnya Brigadir J. Sejumlah hal yang diungkapkan oleh Taufan tadi diantaranya adalah sampai saat ini Komnas HAM belum mendapatkan ponsel dari Brigadir J. Padahal berdasarkan dari ponsel tersebut, Komnas HAM bisa membuka atau mendapatkan semakin terangnya peristiwa terkait dengan tewasnya Brigadir J. Selain itu tadi Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo juga menyampaikan penjelasan terkait dengan penanganan perlindungan saksi dan korban dalam kasus tewasnya Brigadir J. Di antaranya adalah pada saat awal istri dari Verdi Sambo dan Baradae, yakni keduanya sebagai tersangka, sebelumnya telah menyampaikan permohonan untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Namun seiring berjalannya waktu, LPSK kemudian menolak permohonan dari istri dari Verdi Sambo, namun demikian mengabulkan permohonan dari Baradae sebagai justice kolaborator. Tadi LPSK juga menjelaskan sejumlah fasilitas yang diberikan LPSK setelah Baradae ditahan di rutan Barreskrim Polri sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Fasilitas tersebut yang diberikan oleh LPSK diantaranya adalah pengawalan selama 24 jam penuh, kemudian juga makanan yang disediakan dari LPSK, kemudian ketiga adalah pendampingan spiritual dari pemuka agama terhadap Baradae. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan kita dari tribunnews.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Persatuan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI menyerahkan hasil autopsi ulang Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J kepada pihak kepolisian di Barreskrim Polri, Jakarta Selatan pada Senin 22 Agustus hari ini. Ketua Tim Dokter Forensik Gabungan Ade Firmansyah mengatakan hasil autopsi menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan selain tembakan senjata api di tubuh Brigadir J. Ia membeberkan bahwa dokter forensik hanya menemukan 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar di jenazah Brigadir J. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Ikman Ibrahim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ikman. Ya, benar rekan Rinda. Memang tadi Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI menyerahkan hasil autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J kepada pihak kepolisian di Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Memang tadi Ketua Tim Forensik Gabungan Ade Firmansyah mengatakan bahwa hasil autopsi menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan selain luka tembak senjata api di tubuh Brigadir J. Tapi tadi dia juga merinci bahwa jenazah Brigadir J ditemukan 5 tembakan masuk dan 4 tembakan keluar. Namun dia tidak menyebutkan secara rinci mengenai lokasi lubang peluru di tubuh Brigadir J. Tapi memang tadi dia hanya menjelaskan bahwa luka tembakan fatal yang ada di tubuh Brigadir J berada di kepala dan dada. Selain itu juga dia menjelaskan bahwa luka jari putus di tangan kiri Brigadir J bukan tanda kekerasan, melainkan merupakan rekoset atau alias tersambar peluru seperti itu. Selain itu juga tadi PDFI juga membenarkan bahwa menemukan otak Brigadir J di bagian badan seperti itu. Namun hal itu menurut Ade merupakan hal yang wajar lantaran masih bagian dari proses otopsi yang pertama. PDFI juga tadi mengungkapkan bahwa pembusukan jenazah Brigadir J menjadi salah satu kendala yang dialami oleh tim dokter forensik. Namun begitu, tadi PDFI juga menegaskan bahwa mereka bekerja profesional dan independen dalam menganalisa jenazah Brigadir J. Sebaliknya, tim dokter juga
bekerja tidak dalam tekanan pihak manapun. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Iqman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kebakaran melahap 100 rumah di Jalan Simpruk Golf 2 RT 8 RW 8 Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu 21 Agustus pagi. Beberapa jam setelah kebakaran padam, terlihat asap masih mengepul di sejumlah titik bekas rumah yang terbakar. Kemudian pada Senin 22 Agustus, kira pukul setengah 12 siang tadi, asap itu masih sangat terlihat jelas. Sementara itu sejumlah warga tampak berada di lokasi kebakaran untuk memilah besi dan barang dari runtuhan puing kebakaran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Ramadan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ramadan. Ya, baik rekan Firda, dapat saya informasikan bahwa kebakaran melanda 100 rumah di Jalan Simpruk 2, RT 008 RW 08, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada pagi hari seperti itu. Tak hanya itu saja, akibat kebakaran tersebut satu orang diketahui meninggal dunia akibat shock dan kelelahan karena mengetahui rumahnya terbakar seperti itu. Dan berdasarkan pantauan di lokasi pada hari ini, sekitar pukul 12 tadi, terlihat asap masih mengepul seperti itu di sekitar lokasi. Namun hal itu tidak menyurutkan warga sekitar, yang mana rumah yang terbakar seperti itu, mereka tetap mencari barang-barang yang sekiranya masih bisa dapat diselamatkan seperti itu di lokasi kejadian. Dan mereka saat ditanya seperti itu sudah mengikhlaskan rumahnya terbakar, dan saat ini mereka berada di pengungsian, yang mana pengungsian tersebut tidak jauh dari lokasi kejadian seperti itu. Dan mereka juga mendapat bantuan, dan di mana salah satunya pemerintah kota atau Pemkot Jakarta Selatan pada pagi tadi juga datang ke lokasi kejadian seperti itu untuk meninjau langsung seperti apa pasca kebakaran yang terjadi pada minggu kemarin. Wali Kota Jakarta Selatan, Jirin, bahkan memberikan bantuan langsung kepada warga korban yang terdampak kebakaran, yaitu bantuan berupa kasur sebanyak 100 kasur seperti itu. Munjirin berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi warga yang terdampak kebakaran pada minggu kemarin seperti itu. Dan tak hanya itu saja, Pemkot dan instansi terkait juga turut melayani warga yang terdampak kebakaran ini, seperti misalnya memberikan KK, KTP seperti itu, yang mana barang-barang tersebut ludes terbakar akibat kebakaran yang terjadi pada minggu kemarin seperti itu. Dan tak hanya itu saja, buku nikah pun juga diganti seperti itu oleh Sudin Dukcapil Jakarta Selatan, karena memang tak hanya barang-barang seperti motor, sepeda saja yang terbakar, namun seisi rumah yang ada di lokasi kejadian juga menghanguskan seluruh barang-barang yang ada seperti itu. Baik, terima kasih rekan Ramadan Elki dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Setelah menangkap Rektor Unila, Karomani, dan kawan-kawan, kini KPK menggeledah Rektorat Unila Universitas Lampung pada Senin 22 Agustus pagi. KPK menggeledah Rektorat Unila diduga buntut dari ditetapkannya Rektor Unila Karomani sebagai tersangka dugaan korupsi. Rektor Unila Karomani menjadi tersangka KPK bersama beberapa pejabat Unila lainnya. Kini KPK menggeledah Rektor Unila terkait dengan perkara tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Huri Agusto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Huri.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pekerja hutan tanaman industri atau HTI di Pelalawan bernama CH Sopiana Manik, 44 tahun, menjadi korban serangan harimau Sumatera di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti. Korban diterkam harimau saat berada di pinggir kanal, tepatnya di depan barak DHG perusahaan PT Pranap Timber Desa Pulau Muda, sekira pukul setengah 8 malam. Jenazah wanita itu ditemukan keesokan harinya pada Sabtu 20 Agustus, sekira pukul 2 siang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Yohanes Tanjung yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yohanes. Terima kasih rekan Firda dan selamat sore semua Tribuners dimanapun Anda berada. Benar, pada Jumat malam kemarin, seorang warga Pelalawan yang merupakan pekerja di perusahaan hutan tanaman industri atau HTI, tepatnya di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, tewas akibat serangan harimau Sumatera yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Korban bernama CH Sopiana Manik, berumur 44 tahun, diterkam harimau tepat di depan barak pekerja tempat mereka tinggal di Desa Pulau Muda. Ya, saat itu korban CH sedang duduk di dekat kanal perusahaan HTI tersebut, dan tidak jauh dari korban, suaminya bernama Rudi Zai sedang mandi di dekat kanal. Namun tiba-tiba seekor harimau Sumatera keluar dari kanal dan langsung menerkam korban CH dari belakang dan mencengkram leher korban dan menarik korban masuk ke dalam hutan tanaman industri atau hutan akasia. Suami korban sendiri melihat langsung ketika istrinya disantap oleh harimau tersebut dan langsung berteriak meminta tolong kepada para pekerja lainnya. Alhasil anak korban dan para pekerja lainnya juga berkumpul untuk mencari keberadaan korban yang ditarik harimau ke dalam hutan akasia. Sekitar 50 meter dari tempat kejadian perkara, mereka melihat jenazah, maksud kami tubuh korban berada di dekat menara pemantau api milik perusahaan. Namun mereka tidak berani mengeksekusinya, Tribuners, karena masih melihat harimau Sumatera yang diperkirakan berukuran dewasa masih berada di sekitar tubuh korban, berjaga-jaga dan tetap menjaga tubuh korban yang sudah dalam keadaan terluka pada bagian leher dan wajah. Berserang 30 menit mereka menunggu, namun harimau tersebut tak kunjung pergi. Alhasil mereka memutuskan untuk kembali ke barak. Sekitar 1 jam mereka kembali ke tempat menara pemantau api tersebut dan melihat ternyata korban tidak ada lagi di situ dan diperkirakan sudah dibawa oleh harimau ke dalam hutan lebih jauh lagi. Keesokan harinya mereka langsung melapor kepada pihak manajemen, dan manajemen perusahaan dari PT Pranap Timber juga melapor ke Polsek Kuala Kampar maksud kami, karena lokasi kejadian lebih dekat ke Kecamatan Kuala Kampar dibanding Kecamatan Teluk Meranti. Alhasil tim gabungan dari kepolisian, karyawan dan manajemen perusahaan melakukan pencarian pada hari Sabtu pukul 8 dan sampai pukul 14 baru tim gabungan menemukan jenazah korban tepat di area hutan Greenbelt milik perusahaan, diperkirakan sekitar 1 km dari TKP penerkaman. Kondisi korban ditemukan sangat mengenaskan, beberapa bagian tubuh hilang dan bagian dalam perut juga sudah terburai. Hasil dilakukan evakuasi dan dilakukan pengangkutan jenazah korban dan diserahkan kepada keluarga untuk dikebumikan. Konfirmasi kami juga bersama dengan Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BKSDA Riau. BKSDA Riau telah menurunkan tim yang berjumlah 6 orang pada hari Sabtu kemarin dan melakukan mitigasi dan penanganan konflik di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti tersebut. Tim menemukan memang banyak jejak harimau di lokasi dan juga kotoran harimau yang ada di sekitar barak pekerja. Diperkirakan memang harimau tersebut sudah sering melintas dari barak pekerja dan diduga melakukan penyerangan ketika ada korban di sekitar harimau tersebut. BKSDA juga memastikan jika areal tersebut merupakan habitat daripada si belang yang masuk dalam landscape Semenanjung Kampar dan dihuni beberapa individu harimau yang sampai saat ini masih
menghuni kawasan hutan yang di sana. Terakhir konfirmasi kami tadi dengan BKSDA Tribuners, BKSDA akan melakukan pemasangan kamera jebak atau kamera trap di sekitar lokasi penyerangan dan juga berencana memasang kandang jebak untuk menangkap harimau tersebut. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan bersama saya Johannes Tanjung, jurnalis Tribun Pekanbaru.com yang bertugas di Kabupaten Pelalawan. Kembali ke rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Yohanes Tanjung dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Setelah menangkap Rektor Unila Karomani dan kawan-kawan, kini KPK menggeledah Rektorat Unila pada Senin 22 Agustus pagi. KPK menggeledah Rektorat Unila diduga buntut dari ditetapkannya Rektor Unila Karomani sebagai tersangka dugaan korupsi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Hori Agusto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Huri. Oke, terima kasih rekan Firda. Benar sekali bahwa hingga saat ini dari tadi pagi sekitar pukul 8 pagi tadi rombongan penyidik KPK tengah melakukan penyidikan atau tengah melakukan penggeledahan terkait pemeriksaan tindak lanjut dari kasus suap yang dilakukan oleh Rektor Unila atau Profesor Karomani dan beserta kawan-kawannya atau beserta koleganya yang berjumlah sekitar 4 orang. Dan hingga saat ini, saya saat ini sedang berada di halaman gedung Rektorat Unila, dan hingga saat ini tepat pada sekitar pukul 4.30 ini atau 4.20 ini, saat ini KPK masih berada di dalam ruangan dan masih melakukan pemeriksaan, dan para awak media tengah menunggu di depan halaman gedung Rektorat untuk menantikan perkembangan terkait hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Dan keterangan dari pihak Unila sendiri, pihak Humas dari penerimaan mahasiswa baru Unila sendiri, Muhammad Komarudin, membenarkan bahwa saat ini memang tengah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik KPK yang di dalam gedung Rektorat Unila ini. Dan pemeriksaan itu sendiri telah berlangsung sejak sekitar pukul 8 tadi pagi dan masih berlangsung hingga saat ini. Jadi pihak media sendiri saat ini sedang menantikan hasil dari pemeriksaan KPK dan kemungkinan sore ini atau awal dari malam nanti akan keluar dari gedung Rektorat. Dan kami dari pihak media sendiri, termasuk dari pantauan Tribun Lampung sendiri, terdapat ada 5 kendaraan unit dari pihak KPK yang terparkir di halaman gedung Rektorat Unila, dan pihak dari penyidik KPK sendiri diperkirakan masih di dalam ruangan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap terlibat dengan kasus suap ini sendiri. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Huri Agusto dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ratusan guru honorer mengatasnamakan Forum Guru Lulus Passing Grade atau FSLP menggelar demo di kantor DPRD Kota Padang pada Senin 22 Agustus. Mereka datang mempertanyakan nasib 1.228 guru honorer yang sudah lulus Passing Grade seleksi P3K tahun 2001. Namun hingga kini surat keputusan pengangkatan mereka tidak kunjung keluar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang. Ada Rima Kurniati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rima. Baik, Firda. Hari ini ratusan guru di Kota Padang menggelar demo di depan DPRD Padang. Mereka merupakan guru honorer yang telah lulus passing grade seleksi P3K tahun 2021. Namun hingga saat ini mereka belum kunjung mendapatkan SK pengangkatan. Padahal mereka sudah dinyatakan lulus sejak Desember tahun 2021 yang lalu. Para guru honorer ini juga khawatir berkas mereka akan hangus sebab pemerintah pusat memberi batas waktu pengajuan ini pada hari ini. Namun Pemko Padang hingga saat ini belum mengajukan berkas pengangkatan guru honorer tersebut. Para guru honorer saat aksi membawa membawa spanduk tuntutan dan juga menyanyikan lagu himne guru. Saat menyanyikan lagu tersebut, para guru tampak menangis. Mereka sedih akan nasib mereka.
maksud saya seorang guru bernama Nur Ikhlas mengaku dia sudah menjadi guru honorer selama 20 tahun, namun SK pengangkatannya belum juga kunjung. Ia berharap segera adanya SK pengangkatan tersebut agar gajinya bisa naik. Diketahui bahwa gaji guru honorer tersebut hanya 500.000 per bulan. Para masa aksi guru honorer ini diterima oleh Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani bersama anggota DPRD lainnya. Syafrial Kani mengatakan bahwa untuk anggaran sendiri, DPRD Padang sudah menyediakan anggaran sekitar 16 miliar untuk 1.108 guru honorer tersebut. Ia juga mempertanyakan kenapa pemerintah Kota Padang tidak kunjung mengajukan formasi guru honorer tersebut. Hingga saat ini, guru honorer tersebut masih menggelar aksi di DPRD Padang. Mereka menanti kedatangan wali kota untuk menjelaskan berapa formasi yang diterima. Dan sebagian para guru juga berencana melanjutkan aksi mereka di rumah dinas wali kota. Para guru yang tergabung dalam forum guru lulus passing grade Pemko Padang tahun 2021 ini mengaku sudah melakukan berbagai cara agar mereka segera mendapatkan SK. Mereka sudah berulang kali melakukan audiensi dengan DPRD Padang. Mereka juga sudah mendesak Pemko Padang dan mereka juga sudah menemui Kemenpan RB. Namun hingga saat ini nasib mereka belum jelas dan mereka khawatir tidak bisa diangkat sebab hari ini adalah batas terakhir pengajuan formasi P3K tahun 2022. Begitu laporannya Firda dari Kota Padang. Baik, terima kasih rekan Rima dari Tribun Padang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ratusan purnawirawan TNI menggeruduk Mapolsek Lembang dan mendatangi tempat kejadian perkara penusukan Letkol Infanteri Purnawirawan Muhammad Mubin, 63 tahun, Minggu 21 Agustus. Seperti diketahui, Muhammad Mubin tewas ditikam oleh pelaku berinisial HH, 30 tahun pada Selasa 16 Agustus lalu di sekitar Jalan Adiwarta, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Hilman Kamaludin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hilman. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Kali ini saya melaporkan terkait aksi penggerebekan yang dilakukan purnawirawan di Mapolsek Lembang kemarin. Aksi itu merupakan aksi susulan dari adanya kasus penusukan yang menimpa seorang purnawirawan berpangkat letkol yaitu Muhammad Mubin yang ditusuk oleh seorang pemilik toko di kawasan Lembang karena telah melakukan parkir di sekitar rumahnya sehingga mobil yang berada di depan rumah pelaku ini menghalangi korban. Menghalangi dari pelaku untuk akses masuknya. Kemudian dari situ pelaku naik pitam gitu, merasa marah karena sudah berulang kali dilakukan peneguran, korban tetap saja melakukan parkir di sekitar rumahnya. Kemudian aksi penusukan itu dilakukan di dalam mobil korban sendiri sebanyak 5 kali sehingga korban mengalami penusuk, korban luka pada bagian leher, dada dan perut. Untuk bagian leher 2 tusukan, dada 2 tusukan, dan perut 1 tusukan. Namun dari aksi tersebut pelaku langsung diamankan oleh aparat kepolisian. Saat itu juga setelah 1 jam setelah kejadian diamankan di rumahnya. Hanya saja dari purnawirawan yang merupakan rekan seprofesi korban saat menjabat menjadi anggota TNI itu merasa tidak puas dengan penanganan yang dilakukan aparat kepolisian. Kabarnya ada rekayasa kasus dan sebagainya, padahal aparat kepolisian sudah seprofesional mungkin melakukan penanganan terkait kasus tersebut hingga akhirnya mereka mendatangi Mapolsek Lembang dan sekitar TKP lokasi kejadian di kawasan Lembang Kabupaten Bandung Barat kemarin. Nah, berdasarkan keterangan dari seorang purnawirawan bahwa aksi itu merupakan aksi solidaritas untuk mengawal kasus tersebut gitu. Dengan demikian,
para purnawirawan itu langsung beraudiensi dengan Kapolres Cimahi AKBP Imron Ermawan, dan AKBP Imron Ermawan menegaskan bahwa kasus tersebut dilakukan penanganan secara profesional dan tidak ada rekayasa sama sekali. Bahkan penanganan kasus juga dilakukan secara transparan. Dengan begitu, purnawirawan juga mendesak agar polisi menetapkan pasal yang berat, hukuman yang berat kepada pelaku, hingga akhirnya polisi sekarang menetapkan pasal pembunuhan berencana kepada pelaku ini. Dan untuk saat ini pelaku sudah ditahan di Mapolda Jabar karena kasusnya dari Polres Cimahi itu dilimpahkan ke Polda Jabar, dan saat ini pelaku sudah ditahan dan berkas perkaranya kabarnya bakal segera dilimpahkan ke kejaksaan karena tinggal menunggu penyusuran berkasnya rampung gitu. Nah, untuk saat ini Kapolres juga mengimbau kepada semua masyarakat dan purnawirawan yang kemarin menggeruduk Mapolsek Lembang bahwa jangan percaya dengan berita-berita bohong terkait kasus tersebut, karena pihaknya saat ini sudah melakukan penanganan dengan baik seprofesional mungkin, sehingga penanganan kasus ini bakal transparan dan dipastikan tidak ada rekayasa seperti adanya informasi yang sebelumnya beredar di media sosial seperti itu, Gerda. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih rekan Hilman Kamaludin dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Jajaran Polres Sorong Kota, Polda Papua Barat meringkus seorang bandar judi online atau togel di Kota Sorong, Papua Barat. Kasat Reskrim Polres Sorong Kota Ibtu Ahmad Elias Syarif mengatakan penangkapan seorang bandar togel ini berdasarkan dari informasi warga. Bandar judi online yang diciduk Polres Sorong Kota berinisial FS alias Udin, yang mengaku berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku FS beraktivitas sendirian dan tidak ada yang membackup. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Asaria yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Silakan rekan Safwan. Iya, baik. Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwasanya jajaran Polres Sorong Kota telah meringkus seorang bandar togel ataupun bandar judi online di wilayah hukum Polres Sorong Kota, yang mana bandar togel tersebut berinisial FS alias Udin. Nah, pada pelaksanaan kegiatan judi online di wilayah Sorong sendiri, beliau melaksanakan seorang diri, dan berdasarkan keterangan yang kami dapat dari Kasat Reskrim Polres Sorong Kota, beliau menjelaskan bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang diamankan adalah satu unit handphone dan juga uang berjumlah 1.551.000. Nah, selain itu beliau menyampaikan bahwa dari kegiatan yang dilaksanakan di Sorong Kota Sorong sendiri telah berjalan sekitar kurang lebih 3 bulan. Nah, jika dikalkulasikan keuntungan yang ia dapat bisa mencapai kurang lebih per bulannya itu bisa sampai 3 bulan menjual togel di wilayah Sorong Kota sendiri bisa mencapai sekitar 90-an juta. Nah, atas kejadian ini beliau menjerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman kurang lebih 10 tahun penjara. Selain itu,
Beliau juga sampai saat ini masih mencari beberapa nama yang mana dari nama-nama tersebut masih ada beberapa oknum bos yang melakukan praktek judi online di wilayah Sorong Kota itu sendiri. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Sofwan dari Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kasat Reskrim Polres Sorong Kota, Ibtu Ahmad Elia Syarif. Berikut liputannya untuk Anda. Kami dari Satreskrim akan melaksanakan rilis terkait masalah LP nomor 55 bulan Agustus 2022. Ini terkait masalah judi togel, yang dimana kronologisnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 22.39 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku bandar togel online. Awalnya tim dapat informasi dari masyarakat bahwa ini TKP-nya di Jalan Merpati, Kompleks Al-Amin, Kota Sorong. Untuk tersangka atas nama FS atau alias Udin. Kemudian untuk barang buktinya kita amankan ini ada satu unit handphone Galaxy A13 warna hitam yang diduga dipergunakan untuk untuk membuka situs judi tersebut. Untuk situs judinya online tersebut adalah Toto Jitu. Kemudian ini barang buktinya sejumlah uang kurang lebih 1.551.000 yang terdiri dari 3 lembar uang 100 pecahan 100.000, kemudian 15 lembar uang pecahan 50.000, kemudian 11 lembar uang pecahan 20.000, kemudian 10 lembar uang pecahan 10.000, kemudian 30. Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Pucang Anom di Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya pada Minggu 21 Agustus. Presiden membagikan sejumlah bantuan sosial kepada sejumlah pedagang hingga pelaku usaha di kota Surabaya secara simbolis. Tiba pada pukul 2 siang, Presiden Jokowi tiba dengan didampingi oleh Ibu Iriana Joko Widodo. Turut mendampingi pula Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Bobby Kolowai yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bobby. Baik, Firda dan Tribuners dimanapun berada. Ya, benar sekali Presiden Joko Widodo pada minggu kemarin mengunjungi kota Surabaya, tepatnya di Pasar Pucang Anom di Kecamatan Gubeng. Presiden dalam kesempatan itu menyerahkan sejumlah bantuan kepada warga kota Surabaya. Di antara bantuan yang diberikan, di antaranya program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan tunai atau BPNT, serta bantuan modal usaha. Presiden dalam kesempatan itu sempat berbincang-bincang dengan sejumlah penerima, yang mana Presiden menyampaikan pesan bahwa modal usaha yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat digunakan sebaik mungkin, diantaranya untuk modal usaha masing-masing pekerja. Selain itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa bantuan modal usaha itu digunakan bukan untuk kepentingan pribadi. Firda dan Tribuners dimanapun berada, kunjungan Jokowi di pasar itu merupakan rangkaian awal dalam kunjungan Presiden di Jawa Timur, yang mana dalam beberapa hari ini ya, setelah kemarin di Surabaya, Presiden juga mengunjungi beberapa kota lain di Jawa Timur. Firda, dalam kunjungan kemarin, Presiden Jokowi juga didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Sambutan Presiden di Pasar Pucang Anom pun cukup antusias ya, yang mana selain oleh pedagang, warga di sekitar pasar juga berjajar ya sejak siang hari menunggu kehadiran Presiden Joko Widodo bersama rombongan. Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga sempat menyapa para pedagang di dalam pasar serta para pembeli ya yang kebetulan sedang berbelanja di dalam pasar tersebut. Beda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari surya.co.id, Bobby, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi, akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ana Fajriatin, Kepala Dinas Sosial Surabaya. Berikut liputannya untuk Anda.
untuk yang kali ini yang Wandara Buana. Untuk yang disalurkan kali ini jumlahnya ada berapa? Jadi untuk penerima PKH di PNT ada 100 KPM, 100 penerima manfaat. Kemudian untuk program atensi ada 20. Kemudian untuk program bantuan modal kerja ada 10. Jadi totalnya 130. 130. Itu yang tadi yang modal itu untuk apa yang kayak gini itu apa kan? Jadi gini, ada beberapa di pusat itu ada beberapa bidang atau dirjen begitu yang membawahi program-program itu. Jadi ada program atensi, itu adalah asistensi rehabilitasi sosial. Selain bantuan Perjuangan Muhammad Syaiful, 27 tahun, warga Tambak Segaran, Kota Surabaya untuk bertemu Presiden Joko Widodo di Kota Pahlawan tak sia-sia. Sebab tak hanya bertemu langsung, Syaiful bahkan mendapatkan jaket yang dipakai oleh Presiden Jokowi. Momen tak terlupakan bagi Syaiful itu terjadi di sela konser Satu Komando yang digelar kelompok relawan Sapu Lidi di Stadion Gelora 10 November, Tambak Sari, Kota Surabaya pada Minggu 21 Agustus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Yusron yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yusron. Ya, selamat sore Tirta dan Tribuners. Ya, sekali memang Presiden Joko Widodo pada sore kemarin menghadiri acara yang digelar oleh kelompok relawan Jokowi di Jawa Timur, langsung Kota Surabaya. Ya, kebetulan memang Presiden Jokowi selama beberapa hari ini tengah berada di Jawa Timur untuk melaksanakan sejumlah kunjungan kerja. Ya, pada kegiatan relawan yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November Kota Surabaya kemarin terdapat momen menarik di mana salah seorang relawan bernama Muhammad Syaiful mendapat hadiah jaket yang baru dipakai oleh Presiden Jokowi. Syaiful yang diketahui merupakan warga Tambak Segaran Kota Surabaya nampak kehilangan begitu dipanggil Jokowi ke atas panggung untuk diberikan jaket berwarna merah dari Presiden secara langsung. Bahkan jaket itu sempat dipakaikan langsung oleh Jokowi kepada Syaiful. Ya. Firda, Syaiful yang sehari-hari bekerja sebagai driver ojol di Surabaya itu mengaku sangat beruntung sebab dia tidak menyangka bisa bertemu langsung dengan Presiden Jokowi, bahkan juga mendapatkan jaket dari Presiden. Dia mengaku beruntung karena merupakan satu-satunya peserta yang mendapat hadiah jaket dari Presiden dalam kegiatan itu. Sementara jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan relawan itu diketahui terdapat sekitar puluhan ribu yang hadir di Stadion Gelora 10 November di Kota Surabaya. Ya, saat ditemui, Syaiful mengaku sangat senang sekali, bahkan dia mengulang-ulang pernyataan senang ini saat ditanya saat turun dari panggung. Syaiful menganggap juga keberuntungannya itu sebagai hasil dari doa istrinya yang kebetulan memang tidak bisa ikut hadir bersama Syaiful pada acara relawan itu. Namun menurut Syaiful, istrinya memang berdoa agar Syaiful yang sangat ingin sekali bertemu dengan Presiden Jokowi dapat bertemu langsung dengan sang Presiden. Hilda. Ya. Baik, terima kasih rekan Yusron dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kondisi embung Bina Latung yang ada di Kelurahan Kampung 1 sempat mengalami kekeringan. Kondisi ini sudah terjadi sejak 7 Agustus terakhir. Dampaknya produksi terhenti sejak 13 Agustus kemarin, terkhusus di wilayah timur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Andi Pausia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan Firda, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar saya sampaikan bahwa Tarakan memang saat ini tampaknya sedang memasuki musim kemarau dan hujan tak turun selama sekitar 2 pekan lamanya. Dan ini tentu saja berdampak pada embung Bina Latung yang berada di Kelurahan Kampung 1 mengalami kekeringan. Dan diperkirakan kekeringan sendiri sudah terjadi sejak sekitar tanggal 7 Agustus 2012 kemarin, dan imbasnya dampaknya
produksi yang dilakukan di Embung Binalatung Kelurahan Kampung 1 tidak bisa dilakukan. Dan pada tanggal 13 Agustus 2022 kemarin, Embung Binalatung resmi berhenti beroperasi sementara dan tidak bisa mengalirkan airnya ke pelanggan. Dan PDAM sendiri dalam hal ini menghentikan pendistribusian sementara dan memang tidak bisa digilir karena sumber air baku tidak ada di dalam Embung Binalatung yang ada di Kelurahan Kampung 1 tersebut. Untuk wilayah terdampak sendiri ada di khususnya semua pelanggan yang ada di Kelurahan Tarakan Timur, Kota Tarakan, dan maksudnya seluruh kecamatan Tarakan Timur yang ada di Kota Tarakan, kemudian sebagian wilayah Tarakan Tengah dan sebagiannya lagi wilayah Tarakan Barat. Dikatakan Direktur Perumda Air Minum PDAM Tirta Alam Kota Tarakan, Bapak Iwan Setiawan yang ditemui di lokasi Embung belum lama ini, ia menyebutkan total khusus untuk di Tarakan Timur sendiri, Kecamatan Tarakan Timur yang terdampak ada sekitar 7.157 KK. Sementara untuk yang di Tarakan Tengah dan di Tarakan Barat juga mencapai sekitar 13 ribuan KK. Dan memang ia menjelaskan bahwa keringnya embung Binalatung yang ada di Kelurahan Kampung 1 ini karena memang selama ini embung ini hanya berfungsi sebagai wadah atau menampung air hujan, dan embung ini tidak memiliki sumber air baku sehingga ketika terjadi kemarau embung ini tidak bisa difungsikan dan IPA yang ada di Kampung 1 pun tidak bisa dioperasikan dan memang kondisinya di sana juga tidak ada sungai. Dan selanjutnya untuk meskipun kondisi embung kering saat ini pihaknya memanfaatkan kondisi dengan melakukan beberapa perbaikan di pintu masuk, termasuk mengecek ada alat-alat yang mengalami kerusakan, ia manfaatkan untuk dilakukan perbaikan. Dan dikatakan Iwan Setiawan sendiri untuk IPA Kampung Bugis dan Embung Persemaian saat ini masih dikatakan aman dan normal dan tidak berdampak pada penghentian pendistribusian ke pelanggan. Lalu untuk solusinya sendiri dikatakan Iwan Setiawan sebenarnya di tahun 2022 ini sebenarnya sudah bisa diaktifkan untuk Embung Binalatung, namun kondisinya di IPA Indulung sendiri tidak bisa dioperasikan karena tidak ada listrik yang masuk ke sana. Saat ini sendiri PLN sudah menjanjikan untuk IPA yang ada di Binalatung, untuk Indulung yang ada di Binalatung bisa dioperasikan, bisa masuk listriknya per September ataupun Oktober 2022 mendatang. Dan jika nanti Indulung ini sudah beroperasi, maka ia sudah bisa mengalirkan airnya atau bahan baku airnya ke Embung Binalatung yang ada di Kampung 1. Dan kemudian untuk sebagai bentuk CSR dari PDAM sendiri, mulai beberapa hari terakhir kemarin sudah dilakukan pembagian air bersih di sejumlah wilayah terdampak. Dikatakan Sunarto, Kabak Humas PDAM Tarakan, pihaknya memulai dari Tarakan Timur untuk seluruh pelanggan yang terdampak. Di sini disiapkan 3 mobil yang diaktifkan, mobile berkeliling memasuki RT ke RT, lurah ke lurah, ke kelurahan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan air bersih. Kemudian ia juga menyampaikan kepada masyarakat juga bisa mengambil air bersih di kantor PDAM Tarakan dengan catatan tentunya harus membawa bukti pembayaran rekening di bulan Juli kemarin. Demikian rekan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausiah dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Direktur Perumda Air PDAM Tirta Alam Kota Tarakan, Iwan Setiawan. Berikut liputannya untuk Anda. Tanggung jawab yang sangat besar, Pak Direktur PDAM Tarakan. Nah, kita membagi air secara gratis kepada wilayah terdampak yang meliputi kurang lebih hampir 10.000 ya kalau terdampak semuanya itu daerah Tarakan Timur, Tarakan Tengah, kalau Tarakan Barat itu kayaknya sebagian, dan kami hari ini sudah menyebar ke beberapa titik
ada yang di Tenguyun, terus ada lagi di, bentar saya lihat dulu Pak ya, ini ada beberapa catatan masuk. Ini kering sudah sejak seminggu terakhir ini ya, seminggu terakhir ini. Jadi kami menghentikan produksi di IPA Bina Latung karena airnya sudah tidak ada. Tapi ini juga kesempatan kita untuk memperbaiki embung. Misalnya pintu-pintu kita cek semua, mungkin ada yang bocor, ada yang apa namanya, ada yang kurang, itu kita baiki. Kayak tadi itu ada pekerja itu kan, jadi kesempatan kita. Akibat dari apa namanya keringnya embung ini yang terdampak itu di sebagian Tarakan Tengah dan Tarakan Timur. Tapi kalau yang dari IPA Kampung Bugis, Persemaian Juwata itu aman, nggak ada masalah. Yang masalah cuma di Tarakan Tengah dan Tarakan Timur, seluruh Tarakan Timur. Kira-kira ada berapa pelanggan tuh ya Pak terdampak ya? 5.000 pelanggan? Lebih mungkin. Lebih ya? Ini Tarakan Timur 7.000 lebih, 7.157. Tarakan Tengah sekitar 13.000 lah pelanggan yang terdampak. 13.000 lebih pelanggan yang terdampak akibat apa namanya matinya IPA Kampung 1. Ini biarpun mati total sudah. Berarti tidak bisa bergilir juga, tidak bisa ya? Tidak bisa karena tidak ada airnya. Hafrizal, warga Batu Ampar, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, terperangkap dengan fenomena langka dan unik. Pasalnya, sebuah pohon pisang di pekarangan rumah orang tuanya berbuah 2 tandan sekaligus. Pada Minggu 21 Agustus, tampak pohon pisang jenis pisang masak hijau itu tumbuh di pekarangan rumah orang tua Hafrizal di Jalan Hang Jebat, Batu Ampar, Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Pohon pisang itu berbuah 2 tandan sekaligus, di mana dari pucuk pisang itu keluar 2 untayan tandan pisang dan 2 jantung pisang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Ilham Muhammad yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ilham. Baik rekan Firda, jadi dan sobat Tribuner semua, bahwasanya telah terjadi peristiwa unik, maksud kami fenomena unik, di mana adanya pohon pisang yang berbuah 2 tandan sekaligus, di mana hal tersebut pun menjadi sontak jadi pembicaraan sejumlah warga di lokasi tersebut. Satu di antaranya adalah Hafrizal, yaitu warga Batu Ampar, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di mana ia mengaku terperangah ketika mengetahui adanya pohon pisang yang berbuah 2 tandan sekaligus, dan pohon pisang itu sendiri tumbuh di pekarangan rumah orang tuanya. Nah, menurut pantauan kami pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, tampak pohon pisang itu berjenis pisang masak hijau ya, di mana tampak dari pucuk pisang itu keluar 2 untayan dari buah pisang, dan di situ terdapat 2 jantung pisang. Di mana menurut Hafrizal, kejadian hal itu cukup aneh karena menurutnya pada umumnya pisang biasanya ketika berbuah hanya berbuah 1 tandan seperti itu. Namun berbeda halnya dengan adanya pohon pisang tersebut yang tumbuh berbuah 2 tandan sekaligus yang tumbuh di pekarangan rumah orang tuanya. Menurutnya kejadian ini memang sangat aneh dikarenakan memang selama dia tinggal di Natuna, khususnya di Natuna, itu baru pertama kali melihat dan menyaksikan adanya pohon pisang yang tumbuh yang berbuah 2 tandan sekaligus. Nah, sementara itu rekan Firda dan Tribuner semua, pada saat itu kami juga sempat melakukan live Facebook di akun Facebook Tribun Batam, di mana dari netizen Tribuners ada yang berkomentar bahwasanya hal itu sudah biasa. Menurut sejumlah netizen berkomentar bahwasanya netizen tersebut pernah menyaksikan dan melihat adanya hal serupa yang terjadi di mana pisang berbuah 2 tandan sekaligus. Meski begitu, Sobat Tribuners dan juga rekan Firda, Hafrizal tetap keheranan dikarenakan memang itu baru pertama kali terjadi di wilayah Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga di mana fakta itu juga terkuak ketika ibu dari Hafrizal sedang menyapu pekarangan rumahnya dan kemudian melihat adanya pohon pisang yang tumbuh dan berbuah dengan 2 buah tandan. Sebenarnya fakta itu Hafrizal juga menjelaskan bahwasanya pohon pisang itu ditanam oleh adiknya, namun pada saat itu kami tidak bisa bertemu dengan adiknya dikarenakan sedang berada di luar daerah.
menurut Aprizal, pisang tersebut sudah ditanam oleh adiknya sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu. Kemudian keluar buahnya 2 tandan sekaligus, seperti itu. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Ilham Muhammad dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Stok bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite kosong di 2 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dalam kota Tambolaka, Sumba Barat Daya, yakni SPBU Radamata di depan Pasar Lama Tambolaka dan SPBU Keretana sekitar 3 km ke arah selatan kota Tambolaka, Sumba Barat Daya. Sedangkan BBM jenis Pertamax tersedia cukup banyak. Nampak suasana lengang karena hanya sesekali datang warga mengisi BBM jenis Pertamax. Kondisi itu berbeda bila tersedia BBM jenis Pertalite. Biasanya terjadi antrean kendaraan mengular mengisi BBM jenis Pertalite di 2 SPBU tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang. Ada Petrus Peter yang akan melaporkannya. Silakan rekan Petrus. Ya, silakan rekan Petrus. Ya, selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Tambolaka, Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa hampir 1 bahkan 2 minggu terakhir ini persediaan BBM di 2 stasiun pengisian bahan bakar umum yang ada di Kota Tambolaka, Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat Daya, kosong. Hal itu lebih karena biasanya stok itu sehari bisa menerima 8.000, tapi akibat antrian begitu panjang, baik sepeda motor maupun kendaraan mobil, maka bisa sehari bahkan 2 hari bisa habis. Hal itu karena apa? Masyarakat mengisi BBM bukan hanya untuk keperluan yang sifatnya strategis, tapi lebih kepada untuk kepentingan bisnis. Artinya apa? Mereka berusaha mengisi sebanyak mungkin BBM Pertalite yang ada di SPBU lalu dijual kepada masyarakat secara eceran dengan harga cukup mahal, yaitu 20.000 per botol atau 10.000 per setengah botol. Dapat saya laporkan pula bahwa untuk stok Pertamax memang kondisinya cukup bagus, artinya baik, namun masyarakat enggan mengisi karena harganya cukup mahal. Akibatnya apa? Suasana di 2 SPBU itu, baik SPBU yang berada di Radamata di depan Pasar Lama Kota Tambolaka maupun SPBU Keretana yang berada sekitar 3 km ke arah selatan Kota Tambolaka, itu Kota Kabupaten Sumba Barat, nampak sepi. Dapat saya gambarkan pula bahwa hari ini Senin tanggal 22 Agustus 2022 kondisi persediaan BBM pusat jenis Pertalite masih sama, di mana SPBU di Radamata maupun di Keretana nampak sepi. Menurut petugas SPBU bahwa persediaan BBM jenis Pertalite khusus di SPBU Radamata baru saja habis tadi siang. Sementara yang di SPBU Keretana dari kemarin habis. Menurut petugas bahwa hampir setiap kali mereka mendapat pasokan kurang lebih 8.000 bahkan sampai 16.000 liter untuk jenis BBM Pertalite dari Depot Pertamina Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Namun akibat antrian atau permintaan masyarakat yang begitu tinggi khusus untuk Pertalite, maka menyebabkan sering terjadi kekosongan jenis Pertalite ini, karena masyarakat lebih mengutamakan untuk kepentingan bisnis. Sementara untuk BBM Pertamax nampak banyak atau kurang peminat karena harganya cukup mahal. Lalu berkaitan dengan rencana pemerintah pusat untuk menaikkan harga BBM, menurut masyarakat Kota Tambolaka, Sumba Barat, mereka minta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali menaikkan harga BBM karena hal itu akan menambah beban bagi masyarakat kecil di daerah ini. Mereka menyampaikan bahwa suasana ekonomi masyarakat saat ini sangat susah akibat pandemi virus COVID-19. Karena itu mereka berharap
pemerintah harusnya memberi kesempatan kepada masyarakat di daerah ini atau masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mengembangkan usaha pasca terjadinya COVID-19 ini. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Tambolaka, Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih rekan Petrus dari Posko atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kapolsek YGT Ibda Iwayan Artawan bersama Babin Kamtibmas Desa Nebe, Bribka Solihin mendampingi warga Desa Nebe di Kecamatan Talibura menanam bawang merah. Kegiatan pendampingan penanaman bawang merah dilakukan bersama kelompok tani Rutun Lian di Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika pada Sabtu 20 Agustus pagi. Kelompok tani penanaman bawang merah tersebut dipelopori atau dibentuk oleh Bribka Solihin, anggota Babin Kamtibmas Polres Sika, Polsek YGT Subsektor Nebe dengan lahan seluas setengah hektar are. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores. Ada Arnold Wilianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arnold. Baik Firda dan juga Tribuners dimanapun berada, dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Memang benar Firda, Kapolsek YGT Ibda Iwayan Artawan bersama Bribka Solihin yang merupakan seorang polisi atau di Babin Kamtibmas di wilayah Desa Nebe, di mana beliau ini menjadi pelopor bagi masyarakat di wilayah Desa Nebe, di mana beliau ini mendampingi masyarakat dua kelompok untuk menanam bawang merah. Ini merupakan bentuk tanggung jawab sebagai Babin Kamtibmas di wilayah yang ia tugas, di mana kelompok yang ia bina merupakan masyarakat atau petani di desa tersebut. Dari kelompok yang ia bina ini, mereka mulai mendampingi mulai dari persiapan bedeng penanaman hingga panen nanti, di mana kemarin Bribka Solihin bersama Kapolsek YGT mendampingi masyarakat menanam bawang merah di kebun warga seluas 1,5 hektar, di mana kebun ini juga akan dijadikan tanaman bawang ini juga akan dijadikan menjadi kebun, dijual kembali ke masyarakat, dijual kembali ke warga lain untuk menopang kehidupan warga di wilayah Desa Nebe, Kecamatan Talibura. Dan bukan hanya di Desa Nebe saja, tapi ia pun mendampingi beberapa desa lainnya, yaitu salah satunya di Desa Lomada, dan juga ada permintaan lain dari kecamatan tetangga, yaitu Kecamatan Waiblama. Dan berkat kelompok yang ia bina ini mendapat bantuan bibit bawang merah dari pemerintah desa untuk mengembangkan tanaman bawang merah di wilayah Desa Nebe. Demikian Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Arnold Wilianto dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Bribka Solihin, Babin Kamtibmas Desa Nebe. Berikut liputannya untuk Anda. Halo, selamat siang. Pak, mungkin bisa jelaskan kegiatan hari ini, apa nih kegiatan hari ini? Kegiatan di hari kita kegiatan penanaman bawang merah untuk kelompok Rutun Lian dengan jumlah anggota sekitar 15 orang. Ini kelompok ini mendapatkan bantuan dari dana desa. Ada 250 kilo. Dana desa ini ada kegiatan untuk 20%-an, 20% itu ketahanan pangan itu. Salah satu dari beberapa kelompok yang mendapatkan bantuan dari 20% itu adalah dua kelompok ini untuk bawang merah. Sejauh ini sudah berapa bibit yang sudah ditanam di Desa Nebe ini, sudah berapa banyak? Kelompok yang pertama ini, dua kelompok ini adalah dua kelompok dampingan dan binaan Babin Kamtibmas.
Persib Bandung secara resmi memperkenalkan Luis Milla Aspas sebagai pelatih baru kepada publik di Geraha Persib Kota Bandung pada Senin 22 Agustus. Luis Milla diperkenalkan langsung kepada publik oleh Direktur PT Persib Bandung bermartabat atau PBB Teddy Cahyono dan dua komisaris PT PBB Umuh Muhtar dan Kuswara Estaryono. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Dianza Valevi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dianza. Baik, Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pada hari ini manajemen Persib Bandung secara resmi mengumumkan pelatih barunya Luis Milla. Luis Milla ini dikenalkan kepada bobotoh beberapa hari lalu, yaitu tepatnya tanggal 19 Agustus 2022, melalui pernyataan resminya baik dari sosial media maupun dari website resminya. Di pernyataan tersebut, Persib Bandung mengatakan untuk memilih Luis Milla sebagai pengganti Robert Record yang sebelumnya mundur pada beberapa hari lalu ya Tribuners. Lalu perkenalan Luis Milla ini kepada publik berlangsung di Geraha Persib Kota Bandung Senin 22 Agustus 2022. Luis Milla diperkenalkan oleh PT PBB baik dari direktur maupun dua komisarisnya, yaitu Teddy Cahyono serta Umuh dan Kuswara Estaryono. Menggunakan seragam Persib, Luis Milla terlihat antusias saat diperkenalkan pertama kali sebagai nahkoda Maung Bandung. Pria asal Spanyol ini bahkan mengungkapkan alasan dirinya memilih Persib Bandung untuk menjadi tim pelabuhannya. Sejak awalnya ada komunikasi dengan seluruh jajaran Persib, dirinya yakin bahwa Persib ini memiliki keseriusan hingga keprofesionalisan dengan memilihnya Luis Milla sebagai pelatih. Dengan begitu Luis Milla yakin bahwa Persib Bandung ini merupakan tim selanjutnya untuk melanjutkan karir sebagai pelatih. Dirinya pun mengatakan selain memperbaiki hasil dari musim ini, dirinya juga ingin atau meminta kepada bobotoh supporter Persib Bandung serta manajemen untuk bersatu atau bisa dikatakan ingin melewati masa-masa sulit bersama seperti itu. Dirinya pun juga percaya dengan kebersamaan yang kuat dari supporter maupun manajemen Persib, Maung Bandung bisa menjadi tim yang lebih baik ke depan. Keseriusan dirinya untuk menangani Persib juga ditunjukkan dengan konferensi pers pada hari ini. Dirinya mengatakan pelatihannya, diantaranya itu pelatih fisik ataupun asisten pelatih. Adapun mengenai target Luis Milla pada musim ini, dirinya masih belum direkrut saat paruh musim atau pramusim, karena pada saat itu seorang pelatih bisa bekerja atau lebih membangun ide yang lebih baik. Dan dirinya juga sebelum mengakhiri sesi jumpa pers, dirinya sempat mengatakan terima kasih pada pelatih sebagai Robert dan Albert. Dia mengatakan Robert telah membawa Persib ini yang lebih baik atau membangun Persib yang saat ini. Dia pun menyatakan respect-nya kepada Robert karena Robert ini menurutnya merupakan salah satu pelatih yang di Indonesia yang memiliki pengalaman yang lebih banyak. Seperti itu Firda yang mungkin saya dapatkan. Ya, baik. Terima kasih rekan Dianza dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Iklim investasi di bidang properti yang ada di Kabupaten Penajam Pasar Utara atau PPU tumbuh positif seiring pindahnya ibu kota negara atau IKN ke Kecamatan Sepaku. Hal itu seperti dikemukakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 1 Pintu PPU Alimuddin pada Minggu 21 Agustus. Yang menyampaikan bahwa hingga Agustus 2022 ini telah ada tambahan sebanyak 6 pengembang yang berinvestasi di benua Taka. Para pengusaha sektor properti tersebut tersebar di Kecamatan Penajam, Waru, dan Babulu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Nita Rahayu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nita. Baik, Firda dan Tribuners,
dapat kami laporkan bahwa iklim investasi di bidang properti yang ada di Kabupaten Penajam Pasar Utara kini telah tumbuh positif seiring perpindahan ibu kota negara atau IKN Nusantara ke Kecamatan Sepaku. Hal itu seperti diungkapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Penajam Pasar Utara Alimuddin kepada tribunkaltim.co beberapa waktu lalu. Ia menyampaikan bahwa hingga Agustus 2022 ini telah ada tambahan investasi sebanyak 6 pengembang yang berminat untuk mengembangkan investasinya di benua Taka. Keenam pengusaha tersebut memang masih berasal dari pengusaha lokal seperti dari Penajam Pasar Utara sendiri serta dari kota sekitar seperti Samarinda dan Balikpapan. Namun para pengusaha sektor properti tersebut sejauh ini telah mengembangkan usahanya di Kecamatan Penajam, Waru, dan Babulu. Sementara untuk daerah Sepaku sendiri yang notabene merupakan daerah dari ibu kota negara, sejauh ini dijelaskan Alimuddin bahwa belum ada investasi yang masuk ke daerah tersebut. Saat ini jumlah sektor properti yang telah berkembang di Penajam Pasar Utara sejak 2021 ada sebanyak 15 perusahaan dengan total nilai investasi yakni kurang lebih sebanyak 150 miliar rupiah. Seiring masifnya pembangunan di ibu kota negara, kata Alimuddin bahwa potensi pertambahan jumlah investor yang akan masuk terutama di bidang properti ini akan terus ada. Hal itu karena diperkirakan mobilitas orang akan semakin banyak dengan adanya ibu kota ini dan perpindahan penduduk juga akan semakin masif. Demikian, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Nita dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Abdul Malik Ahmad, 46 tahun, pemuda asal Amerika Serikat, sangat mencintai seni bela diri asal Indonesia, yakni pencaksilat. Kecintaan terhadap pencaksilat ini pun membuat Ahmad memutuskan untuk menggeluti silat sebagai keseharian kehidupannya. Saking cintanya, Ahmad sudah menggeluti pencaksilat semenjak berusia 15 tahun. Ahmad mengaku menggeluti pencaksilat berawal dari kegiatan yang dilakukan di masjid sekitaran rumahnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, Firda dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya memang betul Abdul Malik Ahmad ini seorang pria berkebangsaan Amerika Serikat yang selama 1 bulan ini sudah tinggal di kota Bogor sementara. Dan pada akhir bulan Agustus 2022 kali ini dirinya pun akan terbang kembali menuju ke negara asalnya di Amerika Serikat. Namun sebelum meninggalkan kota Bogor dan kembali ke negara asalnya, Abdul Malik Ahmad ini sempat kami temui di area Kebun Raya Bogor dalam festival pencak silat Cup yang diadakan oleh pihak pengelola kebun raya yakni PT Mitra Natura Raya pada periode hari Jumat sampai Minggu kemarin. Dan kepada kami pun Abdul Malik Ahmad ini mengatakan bahwasanya dirinya sangat mencintai seni bela diri pencak silat yang kita ketahui bahwasanya seni bela diri pencak silat ini merupakan seni bela diri asal Indonesia khususnya daerah Jawa Barat. Dan dirinya pun terlihat cukup lihai dalam memainkan jurus-jurus dari pencak silat ini. Kelihayannya tersebut kepada kami dia mengatakan bahwasanya sudah menggeluti pencak silat ini semenjak usianya baru 15 tahun, dan saat ini Abdul Malik Ahmad berusia 46 tahun dan artinya itu sudah menggeluti pencak silat selama 31 tahun. Dan kegiatannya ini dan
kecintaan dirinya terhadap pencaksilat ini tumbuh ketika dirinya mengikuti kegiatan yang ada di masjid sekitaran rumahnya di Amerika Serikat. Sehingga dari hal tersebut, pencak silat ini langsung disukai oleh Abdul Malik Ahmad yang terus menggeluti hingga saat ini. Dan dia pun beralasan kenapa dirinya menyukai seni bela diri pencak silat ini selain karena untuk olahraga. Dalam seni pencak silat ini dirinya dibuat untuk hidup teratur dan selalu berlatih dan memahami lingkungan sekitar, dan hal itu yang mendasari dirinya terus mencintai seni pencak silat hingga saat ini. Cintanya ini pun berbuah hasil. Perlu diketahui oleh Tribuners lainnya, Abdul Malik Ahmad ini sudah beberapa kali mengikuti ajang perlombaan seni bela diri pencak silat di negara asalnya, yakni Amerika Serikat. Sebagai perolehan medali pun pernah ia sabet dalam ajang perlombaan tersebut. Kepada kami, dirinya sering mendapatkan penghargaan mulai dari emas, perak, dan perunggu. Kemudian kecintaannya terhadap seni bela diri pencak silat ini diteruskan dengan cara membuat padepokan silat di Amerika Serikat sana. Dan diketahui hingga saat ini ratusan murid sudah menjadi muridnya di padepokan yang dibuatnya di Amerika Serikat sana. Namun hal itu tidak membuat Abdul Malik Ahmad menjadi sombong dan lupa akan jati diri pencak silat itu sendiri, di mana Abdul Malik Ahmad hingga saat ini selalu respect ataupun menghormati tokoh-tokoh seni pencak silat yang berasal dari Indonesia, termasuk Edi Nalapraya, yang kita ketahui bahwasanya beliau merupakan tokoh pencak silat dunia. Dan dirinya pun bercerita bahwasanya sangat mengenal sosok Edi Nalapraya. Menurutnya dirinya selalu menghormati, dan Edi Nalapraya pun selalu memberikan support kepada padepokan yang ada di Amerika Serikat sana yang ia rintis saking cintanya terhadap pencak silat ini. Kemudian dirinya pun ingin terus melanjutkan kecintaan terhadap pencak silat ini dengan cara terus mengembangkan dan mempromosikan kepada masyarakat yang berada di luar negeri, terutama masyarakat di sekitaran rumahnya, yakni di Amerika Serikat sana. Dirinya bertekad untuk terus mengembangkan pencak silat ini sehingga bisa terkenal di seluruh dunia. Begitu, Firda, laporan yang bisa kami sampaikan. Ya, baik. Terima kasih, rekan jurnalis dari Tribun Bogor, Ahmad Hidayat, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mahfud MD, Ketua Kompolnas sekaligus Menko Polhukam, menjabarkan penjelasan skenario kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Senin 22 Agustus. Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat menghadiri rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK. Dalam penjelasannya, Kompolnas menyatakan dua sikap dalam menanggapi kasus yang menyeret nama ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferry Sambo ini. Mahfud MD menjelaskan skenario dalam kasus ini berubah dari pertama ke skenario kedua. Pada saat kasus diumumkan ke publik pada 11 Juli lalu, Kompolnas langsung bergerak ke TKP dan ada penjelasan mengenai peristiwa baku tembak. Selanjutnya, Mahfud MD berpendapat bahwa kasus tersebut dinilai tidak masuk akal. Pasalnya ada beberapa fakta tidak jelas keterikatan antara sebab dan akibatnya. Hal ini dinilai sangat meragukan, namun Kompolnas masih berpegangan pada skenario yang pertama. Mahfud MD pun melihat isu-isu di luar berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Polri, sehingga Kompolnas dan Komnas HAM dinilai tidak sensitif terhadap isu di luar sudah disetir terkait skenario pembunuhan Brigadir J. Mahfud MD mengatakan Ferry Sambo sempat memanggil para petinggi Kompolnas dan Komnas HAM ketika berita meninggalnya Brigadir J dirilis. Bahkan salah seorang anggota Kompolnas, Pungki Indarto, sempat dipanggil oleh Irjen Ferry Sambo. Dalam penjelasan Mahfud MD, Irjen Ferry Sambo menangis kepada Pungki karena dirinya dizolimi dan istrinya dilecehkan. Irjen Ferry
Sambo juga mengaku akan menembak sendiri pelaku pelecehan seistrinya seandainya ada di TKP. Selanjutnya, Mahfud MD kembali menanyakan apakah ada yang turut dipanggil oleh Ferdi Sambo. Komisioner Komnas HAM Bidang Penyelidikan dan Pemantauan Muhammad Hairul Anam disebut juga turut hadir saat dipanggil oleh Ferdi Sambo. Saat ditanya Mahfud MD, Anam menegaskan Komnas HAM tidak terpengaruh terhadap cerita yang disampaikan oleh Ferdi Sambo. Selain itu, soal skenario penembakan oleh Irjen Ferdi Sambo, Mahfud MD juga dicecar pertanyaan terkait motif pembunuhan Brigadir J. Mahfud MD beberapa waktu lalu memang sempat memberikan pernyataan mengenai motif pembunuhan tersebut. Yang menyebutkan motifnya hanya bisa didengar oleh orang dewasa. Dalam rapat, Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 meminta Mahfud MD untuk menjelaskan hal tersebut. Mahfud MD kala itu dimintai keterangan oleh wartawan terkait motif pembunuhan. Awak media diminta untuk menunggu penjelasan dari pihak penyidik. Ketua Kompolnas ini menyebut sebelumnya juga muncul adanya skenario pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo. Menurutnya hal itulah yang menurutnya sensitif dan alasan penembakan tersebut hanya bisa didengar oleh orang-orang dewasa. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara keterangan dari Ketua Kompolnas Mahfud MD. Ketika peristiwa ini diumumkan tanggal 11, itu Kompolnas itu langsung bergerak. Saya sedang berada di Mekah, langsung bergerak ke TKP, dan Pak Bene di situ mendapat penjelasan bahwa ini terjadi tembak-menembak, dan kemudian ada korban, dan yang menembak Eliezer, Barada Eliezer seorang ahli tembak, dan korbannya Joshua, tembak-menembak. Nah, saudara, Kompolnas semula bergerak di situ. Tetapi waktu itu saya dari Mekah, dari Madinah, tanggal 13, saya melayani wawancara dengan sebuah televisi. Nampaknya itu tidak masuk akal yang diumumkan oleh Polri. Saya kira masih terekam di situ. Saya bicara dari Madinah lewat, kalau tidak salah CNN Indonesia atau iNews gitu ya. Itu tidak masuk akal, antara penjelasan dari fakta ke fakta, itu kaitan sebab akibatnya itu tidak jelas. Kalau hukum pidana itu kan harus ada, kalau ini, dan seterusnya. Ini tidak masuk akal, saya bilang. Sebab itu sangat meragukan. Tetapi dari TKP, Pak Bene Mamoto dan kawan-kawan tetap berpegang pada skenario itu. Nah, sesudah saya pulang, saya panggil melalui video conference semua anggota Kompolnas. Saya tanya apa sebenarnya yang terjadi. Skenarionya tanggal 17 Juli itu masih skenario pertama, basis skenarionya bahwa terjadi tembak-menembak. Sementara sudah beredar di luar. Ini Kompolnas dan Komnas HAM ini kok sepertinya tidak sensitif terhadap suara dari luar. Saya panggil Pak Bene Mamoto bersama Bu Pungki berdua ke rumah saya. Itu tanggal 24 saya panggil. Pak, gimana perkembangannya? Anda yakin nih? Ya Pak, itu dari lapangan, kami dapat dari lapangan. Oke, penyelidikan lain apa? Ya belum, semuanya harus dari situ. Nggak boleh masuk, nggak boleh tanyain itu. Semuanya, oke, saya bilang. Ini ada isu di luaran bahwa Kompolnas dan Komnas HAM, saya bilang Komnas HAM, maaf ya, saya bilang ke Pak Bene maksud saya, Komnas dan Komnas HAM ini sudah di-steer oleh sebuah skenario, saya bilang. Katanya udah ada yang dipanggil dan diarahkan untuk jawab gitu. Nah disitulah Bu Pungki lalu menjawab, itu saya Pak, itu saya yang dipanggil oleh Pak Ferdi Sambo. Terus ya dia hanya nangis saja bilang, Mbak Pungki, saya ini didolimi, istri saya dilecehkan. Kalau saya di sana saya tembak sendiri dia. Ini kata Mbak Pungki, nih kata Mbak Pungki. Nggak ada kata tembak sendiri. Oke, saya bilang. Terus siapa lagi? Saya bilang. Saya dengar dari, karena sidang DPR ya, saya buka aja. Saya dengar dari Komnas HAM juga
Siapa? Khairul Anam katanya. Dan izin, Pak Mahfud. Iya. Kompolnas, Pak Mahfud sebagai Menko atau Ketua Kompolnas yang dalam hal ini bisa panggil Komnas HAM itu alasannya apa? Atau memang wewenang tugas Bapak bisa panggil Komnas HAM beserta Kompolnas untuk itu? Oh enggak, saya enggak pernah manggil, koordinasi aja seperti dikatakan oleh Pak Taufan, kita koordinasi terus gitu. Nah, saya enggak manggil. Khairul Anam itu telepon dulu, nah, lalu dia mau ketemu, menjelaskan. Saya kira kalau itunya enggak terlalu penting lah, koordinasi kita sudah berjalan terus. Koordinasi biasa? Koordinasi biasa. Benny Kaharman, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, menyarankan agar Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo dinonaktifkan pada Senin 22 Agustus. Hal ini diungkapkannya dalam rapat dengar pendapat bersama Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Menurut Benny, kasus pembunuhan Brigadir J yang menyeret nama Irjen Ferry Sambo ini seharusnya diambil alih oleh Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Mahfud MD. Benny mengatakan alasannya karena agar penanganan kasus ini bisa lebih objektif dan transparan, sehingga ia meminta agar Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo dinonaktifkan sementara dari kasus tersebut. Menurutnya pengambil alihan ini dilatar belakangi karena masyarakat telah dibohongi oleh Polri dalam pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J. Misalnya soal keterangan pers yang diungkap pertama kali adalah kejadian baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae alias Richard Eliezer. Namun setelah didalami lebih jauh karena dirasa ada beberapa kejanggalan, Polri kemudian membentuk tim khusus dan menemukan perbedaan dalam kasus pembunuhan. Benny menerangkan publik tak percaya dengan polisi karena merasa dibohongi dengan pernyataan soal kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya muncul skenario adanya baku tembak karena Brigadir J diduga melecehkan istri Irjen Ferry Sambo. Namun setelah penyelidikan mendalam, Baradae mengaku diperintah oleh Irjen Ferry Sambo untuk menembak Brigadir J. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari anggota Komisi 3 DPR RI, Benny Kaharman. Berikut liputannya untuk Anda. Menko Polhukam. Kalau saya sebut aja Pak, siapa jenderal yang mau mengundurkan diri? Supaya jangan ada gelap-gelap. Yang kedua, udah betul Pak Mahfud, ada tersangka baru. Yang penting siapa? Kan gitu Pak. Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik, publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud. Dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan. Retno Listiarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, meminta agar publik menghentikan perundungan dan stigmatisasi terhadap anak Irjen Ferry Sambo dan Putri Chandrawati. Irjen Ferry Sambo dan Putri diketahui merupakan tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Retno mengatakan anak dari Ferdi dan Putri tak bersalah dalam kasus tersebut, sehingga sudah seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan baik verbal, fisik, psikis maupun cyber. KPAI mengimbau kepada siapapun agar tidak melakukan perundungan terhadap anak-anak Ferry Sambo. Pasalnya menjadi tidak adil apabila mereka menjadi sasaran bully dengan dalih sanksi sosial dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak-anak tersebut, kata Retno Listiarti, rentan mendapatkan stigmatisasi atau labelisasi dari perbuatan orang tuanya. Meskipun anak-anak tersebut tak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan kedua orang tuanya. Menurut Retno, situasi yang dihadapi anak-anak Ferry Sambo sudah sangat berat melihat kedua orang tuanya terjerat hukum. Terlebih psikologis anak-anak Ferdi yang cemas dengan keadaan keluarganya. Retno meminta agar anak-anak Ferdi tidak mendapat beban berupa perundungan. Seperti diketahui, tim Sus Polri sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J. Kelima orang itu adalah Irjen Ferry Sambo, istri Ferdi Sambo yakni Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf.
Baradae dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan jangto, pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Sedangkan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 jangto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ketiganya mendapat ancaman hukuman lebih tinggi dari Baradae, yakni hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdi Sambo, memiliki peran penting dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Putri diketahui berstatus sebagai tersangka seusai penyidik mengantongi 2 alat bukti yang cukup. Terungkap sejumlah peran krusial Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan ajudan suaminya Brigadir J. Dalam kasus tersebut, Putri berperan untuk menggiring Brigadir J ke tempat kejadian perkara atau TKP di rumah dinas Polri di Duren 3, Jakarta Selatan. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyebut peristiwa pembunuhan tersebut terjadi setelah Putri, Brigadir J, dan rombongan tiba dari Magelang, Jawa Tengah. Sebelum singgah di rumah dinas, rombongan diketahui mampir sebentar di rumah pribadi Irjen Ferdi Sambo di Jalan Saguling. Putri diduga berperan untuk menggiring agar Brigadir J bersama 3 tersangka lainnya menuju ke rumah dinas di Duren 3. Agus menyebut Putri diduga terlibat dalam skenario yang dibuat oleh Irjen Ferdi Sambo untuk melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J. Tak hanya itu, bahkan Putri dan Irjen Ferdi Sambo menjanjikan sejumlah uang untuk para pelaku, yakni Baradae, Bribka Riki Rizal atau RR, dan juga Kuat Ma'ruf alias KM. Lebih lanjut, Putri ternyata juga berada di lantai 3 rumah saat Ferdi Sambo memberikan perintah pembunuhan kepada Baradae dan Brigadir RR. Tim sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, yakni Putri Chandrawati, Irjen Ferdi Sambo, Baradae, Brigadir Riki Rizal, dan juga KM. Ferdi Sambo menjadi dalang di balik pembunuhan Brigadir J. Ia bahkan juga menyusun skenario tembak-menembak dalam kasus tersebut. Tak sendirian, Sambo dibantu oleh bekas staf dan penasihat ahli Kapolri Fahmi Alamsyah. Fahmi disebut menyusun skenario tembak-menembak bersama Ferdi Sambo hingga skenario pelecehan seksual. Ia juga membagi-bagikan duit di pusaran kasus Ferdi Sambo. Muncul grafik baru soal konsorsium Judi 303 yang sebelumnya menyeret nama Irjen Ferdi Sambo tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Jika pada grafik sebelumnya muncul nama mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo di puncak struktur, pada grafik kali ini menampilkan nama Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto. Selain nama Kabareskrim, ada juga nama Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi. Pada grafik tersebut, nama Kabareskrim berada di pucuk atas yang diduga menerima setoran dari bos judi online kelompok Medan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dede Prasetyo menanggapi adanya grafik baru konsorsium 303 tersebut. Dede mengatakan pihaknya masih fokus pada penanganan kasus Irjen Ferdi Sambo yang melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Tim sus saat ini berfokus pada pembuktian pasal 340 subsidiar 338 jangto 55 dan 56 KUHP yang diterapkan pada keempat tersangka. Seperti diketahui sebelumnya, grafik kedua muncul di media sosial telah beredar luas foto peta grafik berjudul Kaisar Sambo dan Konsorsium 303. Sebaran ini terdiri dari 6 halaman, bahkan menampilkan sejumlah nama anggota perwira tinggi Polri, menengah dan pertama, lengkap dengan jabatannya. Ada juga nama-nama dari kalangan sipil yang turut masuk dalam bagan konsorsium tersebut. Digambarkan dalam bagan-bagan itu alur aliran dana setoran dan backing. Wajah Ferdi Sambo berada paling atas dalam bagan tersebut dan dibubuhi keterangan setiap tahun Ferdi Sambo dan kroninya menerima setoran lebih dari 1,3 triliun rupiah. Dalam bagian juga terdapat tulisan di kalangan bandar judi Ferdi Sambo dikenal dengan sebutan Kaisar Sambo. Halaman tersebut mengungkap tentang proyek 2004, Konsorsium 303, Tim Pukul, dan investor. Bagian itu pun mengurai tentang bagaimana dana mengalir dan dari siapa saja dana masuk. Konsorsium 303 dalam bagian ini mengacu pada sejumlah nama sipil yang dikaitkan dengan bandar judi di sejumlah wilayah, di mana mereka selalu lolos dalam operasi pemberantasan judi lantaran memiliki backing kuat yang diduga merupakan petinggi Polri dengan konsorsium 303 yang mengelola gelper, judi bola, dan judi online.
Warga Garut digegerkan dengan penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki dengan kondisi mengenaskan. Mayat berjenis kelamin laki-laki itu pertama kali ditemukan warga di jembatan Jalan Kampung Mekarpali, Desa Sukajaya, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Sidki Al-Ghifari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sidki. Baik rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada, telah terjadi tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Garut, yaitu sebelumnya korban pembunuhan tersebut ditemukan tergeletak seorang diri di Garut Selatan, yaitu di Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Korban dalam kondisi terlilit kabel di bagian leher dan kaki, juga tangan, kemudian terbungkus plastik meja makan dan lalu dibungkus kembali oleh selimut begitu. Ini korban ini ditemukan di sebuah jembatan di Kecamatan Cisewu dengan barang-barang seperti kursi, kemudian ditemukan juga gagang sapu di dalam ikatan korban itu sendiri. Ternyata setelah diselidiki, polisi sudah menemukan pelakunya, yang ternyata pelakunya ini adalah supirnya sendiri. Motifnya memang si supir ini menagih uang gaji kepada korban, namun korban dibalas dengan cemoohan dan ditolak oleh korban, sehingga terjadi cekcok. Waktu itu kejadian cekcoknya itu hari Jumat 19 Agustus di Bandung. Kemudian cekcok dan korban mengancam akan menembak pelaku. Sesaat setelah korban mengambil pistol berjenis airsoft gun, pelaku juga mengambil barang yaitu berupa palu, yang kemudian setelah mereka berhadapan, pelaku melemparkan palu tersebut terhadap korban dan mengenai kepala korban. Kemudian korban dipukul berkali-kali, lalu dihujani oleh pukulan palu tersebut dan tidak sadarkan diri. Kemudian korban membungkus dan melilit. Kemudian pelaku membungkus dan melilit korban dengan kabel dan selimut. Kemudian pelaku melakukan pembunuhan itu di Bandung, di kawasan Antapani begitu, Firda. Kemudian dibawa ke arah Pangalengan, Kabupaten Garut, ke arah Garut, yaitu ke Kecamatan Cisewu, lalu dibuang di Kecamatan Cisewu yang notabene-nya merupakan hutan belantara dan juga tidak ada pemukiman di jalur tersebut. Akhirnya viral begitu di media sosial, juga sempat viral penemuan mayat itu, dan saat ini pelaku sudah ditangkap dan diekspos barusan di Polres Garut. Pelaku terjerat pasal berlapis dengan ancaman pembunuhan berencana. Baik, Firda. Baik, terima kasih rekan Sidki Al-Ghifari dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih menjadi sorotan tajam bagi publik. Terbaru, kepolisian menetapkan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka pada kasus ini. Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Kini tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J berjumlah 5 orang. Oknum polisi yang diperiksa terkait kasus ini pun bertambah menjadi 83 orang. Bertambahnya personel Polri yang ikut terseret kasus tewasnya Brigadir J ini juga menjadi bukti kuatnya pengaruh Verdi Sambo dalam tubuh Polri. Bahkan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Mahfud MD mengatakan ada kerajaan Verdi Sambo di dalam institusi Polri.
Kerajaan Verdi Sambo ini, kata Mahfud MD, seperti Sukmabes dan sangat berkuasa di institusi Polri. Lebih lanjut akan kita bahas di Kacamata Hukum dalam tema Runtuhnya Kerajaan Sambo. Selamat sore Tribuners, berjumpa kembali di program Kacamata Hukum edisi hari ini, Senin 22 Agustus 2022 bersama saya Milani Resti. Kali ini Kacamata Hukum akan membahas mengenai tema runtuhnya Kerajaan Sambo. Tribuners, seperti yang kita ketahui, tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih menjadi sorotan yang begitu tajam bagi publik. Ini sudah 5 orang tersangka ditetapkan oleh kepolisian. Yang terbaru ada istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati yang ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian juga ada 80 oknum polisi yang kemudian diperiksa karena kasusnya tewasnya Brigadir J ini. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan kelompok Verdi Sambo ini bak kerajaan di dalam institusi Polri. Kerajaan Verdi Sambo ini, kata Mahfud MD, seperti Sukmabes dan sangat berkuasa di institusi Polri. Akan kita bahas lebih dalam bersama dua narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu, ada Ketua Indonesia Police Watch, Pak Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore, Pak Sugeng. Selamat sore, Mbak Prativi. Selamat sore, Tribuners. Selamat sore, Pak Badrus Zaman, ya. Ya, baik. Kemudian ada pakar hukum atau koordinator wilayah Pradi Jawa Tengah, Pak Badrus Zaman SHMH. Selamat sore, Pak Badrus. Selamat sore, Mbak Melani. Selamat sore, Pak Sugeng. Dan selamat sore, Tribuners. Baik, mengingatkan Tribuners bahwa tayangan ini kita tayangkan di YouTube dan juga Facebook tribunnews.com. Untuk Tribuners yang ingin meninggalkan komentar atau kolom komentar, meninggalkan komentar bisa langsung ditulis kolom komentar. Kita langsung saja bahas tema ini yang masih begitu tajam menjadi sorotan bagi publik seperti itu. Saya akan ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, melihat pernyataan ini terbaru dari Menko Polhukam Pak Mahfud MD mengenai adanya kerajaan kelompok Verdi Sambo ini bak kerajaan di institusi Polri. Melihat hal ini, bagaimana pendapat dari Pak Sugeng dan IPW sendiri? Silakan. Istilah yang saya gunakan dari awal adalah geng mafia, ya. Geng mafia. Kenapa saya menggunakan itu? Karena saya menggunakan analisis historis, ya. Analisis historis terkait mafia itu adalah organisasi crime yang melakukan kejahatan, kemudian menutup atau menghilangkan jejak kejahatan dengan tindakan kejahatan. Di antaranya misalnya membunuh, ya, membunuh untuk menghilangkan jejak, menyuap para pejabat, ya, melakukan lobi-lobi politik tingkat tinggi, ya, kemudian merekayasa cerita bohong, ya. Kemudian di kelompok mereka tuh ada omerta, sumpah omerta untuk tutup mulut, ya. Kemudian ada pembalasan dendam, ya, kalau terjadi. Nah, beberapa ciri ini ada pada praktek yang terjadi pada kasus matinya Brigadir Yosua. Peristiwa membunuh mau ditutup dengan tindakan kejahatan. Nah, mafia juga bekerjanya sistematis, ya, terstruktur. Ternyata memang ada struktur yang bekerja mendukung kasusnya Brigadir Yosua, yaitu 83 orang yang kemudian masuk ke dalam jurang kegagalan karena dengan sengaja, ya, atau lalai atau taat buta, ya, atau dibohongin, itu sukarela terjun dalam jurang kegagalan. Nah, ini yang disebut mereka diduga melanggar kode etik dan juga atau obstruction of justice. Kami sudah menyatakan ini sejak tanggal 12 Juli dan 13 Juli ketika kasus ini belum ada yang memperhatikan, kami sudah menyampaikan adanya potensi obstruction of justice. Jadi lebih tepat, Sambo dan kawan-kawannya ini disebut geng mafia, ya, geng mafia Sambo, begitu. Ya. Baik, kemudian kan ini kemudian ada diagram atau dokumen, kemudian dikait-kaitkan dengan judi online atau konsorsium 303. Melihat hal ini bagaimana, Pak Sugeng? Jadi saya mau kasih catatan terkait dengan dengan dokumen tersebut. Jadi sekarang ada 2 dokumen di mana puncak
perlindungan judi 303 berpuncak pada tersangka FS, dan satu lagi ya, entah nanti ada satu lagi itu juga perlindungan judi dengan puncaknya Pak Kabareskrim ya. Ini saya mau jelaskan ini. Dokumen-dokumen ini diproduksi oleh internal kepolisian ya, karena model dokumen yang beredar itu seperti dokumen untuk paparan kasus yang biasa terjadi di kepolisian. Yang kedua, konten dokumen ini menyajikan hasil satu penyelidikan ya, yang memang dimiliki keahliannya oleh kepolisian. Perangkat maupun instrumen hukum yang mereka miliki memungkinkan mereka melakukan penyelidikan. Jadi ini dari polisi ya, itu pertama. Yang kedua, dari sini terlihat adanya friksi di dalam kepolisian. Yang ketiga, ketika saya melansir akan adanya perlawanan dari kelompok Sambo yang ditujukan kepada tim sus, khususnya pribadi-pribadi anggota tim sus, saya sudah katakan mereka akan melakukan pendiskreditan nama baik daripada tim sus. Dan sekarang terbukti bahwa telah beredar flowchart menempatkan Pak Kabareskrim sebagai juga katanya pelindung perjudian ya. Nah, di sini serangan itu sudah muncul seperti yang sudah saya sampaikan. Bagaimana melihat fenomena ini? Menurut saya Pak Kapolri ya melalui Intelkam saya rasa sudah melakukan satu pengumpulan data dan analisis ya. Setelah analisis ini akan tentu harus ada rekomendasi-rekomendasi kepada Pak Kapolri untuk membuat satu penyelidikan, dan bukan hanya begitu saja, harus ada clearance dalam arti benar nggak nih yang disebut, karena nama-nama jelas ada di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dikedepankan satu penyelidikan profesional ya, jauh dari kepentingan kelompok yang ada. Artinya yang melakukan penyelidikan ini orang yang independen ya di dalam kepolisian, atau bahkan dibentuk tim khusus untuk itu. Kemudian dikedepankan asas praduga tak bersalah, karena kasihan nama-nama yang disebut ini bisa menjadi korban fitnah. Seperti itu. Baik, tadi dikatakan Pak Sugeng bahwasanya ini dibuat, menurut Pak Sugeng sendiri ini dibuat dari internal Polri karena ini mirip dengan model pemaparan dari kepolisian seperti itu. Kemudian melihat hal itu Pak Sugeng, apa tujuannya kemudian? Kenapa dibuat oleh polisi sendiri seperti itu? Jadi ini ya, pertarungan internal polisi itu nyata di sini ya. Nyata di sini ketika gengnya Sambo runtuh, maka ada kelompok lain yang selama ini tersingkirkan oleh kelompoknya Sambo atau terpinggirkan, itu mereka mulai muncul. Ini persoalan suksesi 2024 ya. Suksesi Kapolri 2024. Mereka mempersiapkan kelompoknya. Jadi sekarang muncul gitu ya. Jadi seperti ini nih sebabnya. Yang kedua, memang saya mendapat informasi dalam ketika mengungkapkan kasus ini, ada informasi Sambo itu memang pelindung daripada judi online 303. Saya bukan hanya mendapatkan flowchart ya, saya mendapatkan laporan keuangan, ledger laporan keuangan, penerimaan komisi dari komisi FS dari beberapa sumber bandar ya. Ada dalam bentuk rupiah, US dollar, kemudian Sing dollar gitu. Saya juga dapatkan data mengenai tempat-tempat perjudian online di Jakarta dan beberapa daerah ya, tempat-tempatnya, rukonya. Kemudian ada juga data penyadapan terkait penggunaan fitur Telegram untuk komunikasi antara para penjudi ini. Baik Pak Sugeng, berarti menegaskan ini konsorsium 303 ini dibackingi oleh Verdi Sambo, ini memang benar adanya? Saya menyampaikan benar adanya, kan saya bukan penyidik ya, tetapi informasi itu disertai dengan bukti ya, bukti yang beredar di masyarakat. Kebenaran itu, untuk mengetahui kebenaran tersebut, makanya tugas Pak Kapolri mengungkap kasus ini, melakukan penyelidikan yang profesional dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Baik Pak Sugeng. Kemudian saya ke Pak Badrus. Pak Badrus, melihat hal ini, ada personel kepolisian ini diduga terlibat sindikat judi online atau konsorsium 303. Dari segi pidana sendiri, Pak Badrus sebagai ahli pidana, bagaimana Pak? Silakan.
Iya, saya kira gini Mbak. Jadi kalau betul-betul ini adalah sindikat, sebenarnya bisa juga dikenakan pidana karena jelas di dalam pasal 303 tentang perjudian, kalau itu adalah terorganisir seperti apa yang dia omongkan Pak Sugeng, saya kira tepat sekali karena ini terorganisir. Apalagi yang melakukan adalah eh, Polri sendiri, penegak hukum, udah. Nah, kalau yang melakukan aja sudah terkoordinir di tentang penegak hukum, apalagi masyarakat biasa itu tidak mungkin. Itu makanya menurut saya ini harus misalnya kena harus semua bisa kena itu. Entah itu pelaksananya, apa pengawasnya, apa backingnya, seharusnya menurut saya harus kena semua gitu. Baik, apakah ini termasuk penyalahgunaan kekuasaan, Pak Badrus? Iya, jelas itu. Ancamannya jelas. apa, Pak Badrus? Gimana? Ancaman mengenai penyalahgunaan kekuasaan apa, Pak Badrus? Ya, kalau masalah apa itu ancaman penyalahgunaan kekuasaan adalah nanti kan juga bisa dia dijerat undang-undang juga tentang misalnya ada uangnya, kemudian bisa dijerat dengan apa itu pencucian uang, karena ini hasil dari perjudian itu. Jelas menurut saya kalau itu nanti misalnya PPATK juga turun, saya melihat adalah itu nanti ada aliran-aliran dana. Sebenarnya mudah sekali menurut saya untuk melakukan itu. Tinggal ada kemauan apa tidak. Gitu. Kalau tidak ada kemauan ya tidak mungkin terjadi bagaimana ini diungkap. Menurut saya mumpung ini itu masih panas-panasnya apa itu perkara Sambo ini, menurut saya Kapolri harus berani untuk mengungkap apa yang terjadi semuanya ini. Entah itu perjudian, kemarin Kapolri sudah instruksikan semua perjudian harus dibersihkan. Dan itu saya kira kesempatan Polri untuk memperbaiki diri. Baik Pak Badrus, ini nanti ancamannya bisa berapa tahun atau bagaimana Pak Badrus? Kalau ancamannya kan macam-macam Pak, itu kan juga kalau di apa itu kalau hanya 303 misalnya itu hanya berapa lah, sedikit menurut saya. Tapi kalau nanti bisa langsung dijerat dengan undang-undang apa itu pencucian uang, terus kemudian bisa juga apa itu karena ini adalah hasil dari korupsi, bisa panjang nanti apa itu hukumannya. Baik Pak Badrus. Saya kemudian ke Pak Sugeng lagi. Pak Sugeng melihat hal ini, kelompok Verdi Sambo ini kan mulai terbongkar seperti itu. Ini 82 personel Polri ikut terseret. Apakah ini juga menandakan bahwasanya Verdi Sambo ini memiliki pengaruh yang sangat kuat di institusi Polri atau bagaimana Pak Sugeng? Silakan. Iya, itu fenomena terseretnya 83 orang ini hampir satu pompi ya. Itu mereka ini yang mengejutkan saya, membelalakan mata ya, walaupun saya yang pertama kali melansir adanya potensi atau dugaan obstruction of justice, saya pikir tidak sampai 83. Paling juga di bawah 10 gitu ya, di luar para tersangka. Ternyata 85 orang sudah di Patsus, tempat penahanan khusus ya. Nah, ini artinya Verdi Sambo itu punya satu pengaruh yang besar yang dibangun atas dasar kekuasaan atau kewenangan yang besar ya. Tapi bukan sekedar kekuasaan atau kewenangan yang besar sebagai dia Kadifropam atau kepada Satgasus. Di sana juga beredar uang yang besar ya untuk memelihara loyalitas ketaatan buta dari anggotanya ya. Jadi seperti itu. Di mana dibangunnya itu? Di Satgasus ya. Karena Satgasus itu ada punya kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan 5 tindak pidana. 1 psikotropika, narkotika, TPPU, tindak pidana korupsi dan IT. IT dan TPPU ini bisa menjerat kasus judi online ya. Kemudian IT dengan narkoba
PU juga TPPU juga bisa menjerat narkoba peredarannya. Ini kombinasi penggunaan undang-undang ini besar. Nah, problemnya Ferdy Sambo sebagai Kadif Propam menjabat Kasat Gasus itu sudah nggak menerapkan prinsip tidak menerapkan prinsip fairness dan juga pembatasan kewenangan. Karena kalau dia sebagai Kasat Gasus juga Kadif Propam, ini di sini terjadi konflik kepentingan. Bagaimana kalau penyelidik dan penyidik yang dilakukan Satgasus itu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan disiplin Polri, bertentangan dengan etika Polri, sementara ketua Satgasusnya adalah Kadif Propam yang pasti ditutupin, ya, jadi dibubarkan sudah tepat gitu. Jadi begitu. Baik. Kewenangan dia besar. Baik. Pengaruhnya berarti memang ditegaskan lagi besar gitu seperti itu Ferdy Sambo di dalam Besar, institusi sangat Polri besar. sendiri. Kemudian melihat hal ini Pak Sugeng, apa yang perlu diwaspadai dari Kapolri dengan adanya kerajaan atau bisa disebut kerajaan Ferdy Sambo ini, Pak? Beberapa catatan IPW. Jadi jangan ada lagi satu pemusatan kekuasaan yang besar yang diberikan kepada anggota Polri yang kemudian tumpang tindih, itu penting ya. Kedua, harus diteliti bagaimana pola relasi kuasa dalam hubungan antara seorang atasan kepada bawahan. Pola relasi ini kan harusnya didasarkan pada sumpah jabatan, ketaatan pada disiplin dan kode etik, serta peraturan perundang-undangan. Bukan atas dasar kepentingan. Karena di dalam kode etik disebutkan seorang anggota Polri wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan undang-undang, dengan peraturan. Ini sudah jelas itu ya. Jadi pola relasi. Kemudian ketiga, ini yang paling sering disoroti oleh IPW adalah pelanggaran terbesar, penyalahgunaan terbesar dalam fungsi layanan Polri pada masyarakat adalah dalam fungsi penegakan hukum, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Di sini terjadi selalu banyak pengaduannya kepada IPW adalah penyidikan atau penyelidikan. Oleh karena itu perlu ditata ulang kembali nih, ya. Ditata ulang modelnya bagaimana pengawasan terhadap penyelidikan. Nah, karenanya keempat, IPW mengusulkan satu keterlibatan pengawasan internal dari publik, yaitu masyarakat atau ahli atau akademisi dimasukkan di dalam kode etik kepolisian. Yang kedua, wasidik, ya, wasidik kita itu antara mereka ngatur-ngatur perkara ini juga. Oleh karena itu dia masukkan juga fungsi daripada publik, ya, masuk di dalam wasidik. Alasannya apa? Model-model seperti ini sudah ada pada beberapa profesi, ya, di dalam Badan Kehormatan MK, Badan Kehormatannya KPK, majelisnya kode etiknya Pradi, majelis kode etiknya kedokteran, ya. Mengapa itu penting? Karena tujuan layanan publik yang dilakukan oleh Polri, konsumennya adalah masyarakat. Jadi harus ada juga fungsi masyarakat mengawasi untuk memfilter, ya. Jadi seperti itu. Selain, nah ini soal reformasi kultural, ya, kekerasan, kemudian perintah sewenang-wenang, ya, reformasi kultural itu penting gitu, ya, moralitas, ya. Selanjutnya adalah soal instrumental. Sudah ada sebetulnya rancangan KUHP yang juga kalau disahkan sekarang ini membatasi kewenangan polisi. Dominus litisnya itu sekarang bergeser nanti kepada kejaksaan, ya. Polisi sejak awal didampingi kejaksaan dalam penyelidikan dan penyidikan, dan juga ada fungsi yang namanya hakim komisaris yang memfilter tindakan-tindakan paksa oleh polisi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, ya. Di sana ada fungsinya itu difilter. Sekarang kan hakim pra peradilan, sekarang ada hakim komisaris dalam
konsep rancangan KUHP itu. Nah, itulah beberapa catatan IPW yang bisa disampaikan kepada polisi, kepada Polri ya. Baik Pak Sugeng, tadi menarik ada pernyataan Pak Sugeng dikatakan bahwasanya perlu ada pengawasan dari publik atau seperti ahli seperti itu. Apakah di sini Kompolnas kemudian adanya IPW ini apakah tidak cukup atau bagaimana Pak Sugeng? Silahkan. IPW ini cuma LSM, nggak punya kewenangan apa-apa. Cuma bisa ngomong IPW ini. Ngomong teriak-teriak di media. Untung aja didengar dari awal ya. Kalau nggak didengar bagaimana ya. Kompolnas juga saya tidak mau komentari Kompolnas lah ya. Kalau saran saya kepada Kompolnas lebih lugas, lebih tajam ya. Itu saja. Kalau IPW nggak ada apa-apanya. Karena IPW kan juga sama aja dengan Mas Badru Zaman ini, kita cuma pengacara yang berada di luar. Tapi kalau kita suaranya ya lantang ya. Kemarin juga. Baik. Baik Pak Sugeng, saya ikut campur urusan pengacara, saya udah bilang keras di situ. Baik Pak Sugeng, saya ke Pak Badrus. Pak Badrus, bagaimana menanggapi dari pernyataan Pak Sugeng? Apakah ini kemudian diperlukan pengawasan dari pihak luar atau publik atau bagaimana Pak Badrus menanggapi hal ini? Iya, saya kira perlu ada pengawasan yang lebih baik. Sebenarnya lembaga itu sudah ada, misalnya seperti Kompolnas itu. Tapi kita melihat kemarin malah jadi persoalan sendiri di dalam. Makanya menurut saya ya bagaimana cara untuk memilih komisioner Kompolnas itu. Menurut saya harus betul-betul dalam memilih anggota Komisi Kompolnas itu harus betul-betul yang baik. Saya melihat seperti Pak Benny Mamoto kemarin itu jadi persoalan sendiri. Apa yang menjadi seperti pembicara humasnya Polri aja menurut saya gitu. Makanya menurut saya itu perlu diperhatikan dalam hal untuk memilih bahwa lembaga-lembaga yang mengawasi polisi Kompolnas itu harus juga orang-orang independen. Seperti contohnya Pak Sugeng itu menurut saya itu lebih tepat. Uang itu adalah mantan-mantan polisi ngawasi polisi sendiri. Itu ya kalau apalagi yang berkuasa adalah Sambo, itu menurut saya ditakut lagi nanti. Makanya menurut saya bisa dikendalikan semua. Makanya menurut saya seperti apa yang sudah diutarakan Pak Sugeng tadi, misalnya seperti penyidikan itu harus juga harus sekarang harus diulang kembali itu, karena penyidik itu harus laporan dulu wasidik dan lain-lain. Itu menurut saya tidak perlu seperti itu. Makanya memperbanyak jalan aja menurut saya. Apakah karena kita yang sering terjadi di lapangan, misalnya kita dampingi klien di kepolisian seperti itu, hanya muter-muter aja. Intinya apa toh sebenarnya itu. Kalau kita berbicara hukum ya hukum aja, tidak yang lain gitu loh. Makanya menurut saya apa yang dibicarakan Pak Sugeng sangat tepat sekali menurut saya, karena bagaimanapun IPW adalah corong dari masyarakat menurut saya. Kemudian sebenarnya Kompolnas itu juga harus independen, tidak memihak kepada kepolisian. Kalau seperti itu nggak usah ada menurut saya Kompolnas itu. Baik Pak Badrus. Pak Badrus, kita kembali lagi Pak Badrus sebagai ahli pidana melihat hal ini itu. Ada 82 personel Polri yang ikut terseret hal ini. Kemudian juga sejumlah personal tersebut dikaitkan dengan judi online atau konsorsium 303. Apakah ini mereka melanggar hukum pidana atau kode etik atau bahkan keduanya, Pak Badrus? Mungkin dijelaskan. Iya, menurut saya bisa aja juga dia adalah hanya ikut-ikutan karena disuruh oleh atasannya misalnya. Itu bisa dikenakan misalnya pasal 55, pasal 56, menurut saya bisa saja itu
Dan yang jelas kode etik harus kena itu. Tapi kalau kode etik hanya paling banyak 30 hari, itu ngapain kita? Nggak ada apa-apanya menurut saya. Jadi kalau tidak ada jerahnya, apalagi tidak diberhentikan, tidak dipecat, itu menurut saya tidak ada apa-apanya. Hanya melakukan 30 hari ya sudah selesai gitu. Itu paling berat itu menurut saya. Itu mengenai kode etik tersebut ya Pak Badrus? Ya, menurut saya itu semua kena kode etik itu. Jelas menurut saya melanggar apa itu sumpah jabatan dia. Itu nggak bisa disuruh-suruh ngikut aja, nggak bisa juga. Menurut saya gitu. Baik Pak Badrus. Kemudian jika ini sejumlah personel Polri yang masuk dalam dikatakan kerajaan Verdi Sambo itu, jika mereka bersedia buka suara, apakah ini akan memperingankan hukumannya atau bagaimana Pak Badrus? Silahkan. Ya, saya kira kalau semua itu ya nanti minta perlindungan kepada LPSK menurut saya. Kalau ada yang mau, ada yang tahu betul, itu menurut saya seperti itu. Tapi tetap bagaimanapun dia melakukan kejahatan tetap harus dihukum. Tidak bisa kemudian semata-mata dia mau membeberkan sesuatu terus kemudian tidak dihukum. Kalau dia salah tidak mungkin seperti itu. Makanya perlu ada perlindungan LPSK. Kemudian perlindungan dari LPSK nanti bagaimana bentuknya Pak Badrus? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, perlindungan LPSK kalau kita mau minta perlindungan ke LPSK menurut saya harus mengajukan permohonan perlindungan LPSK. Dia sebagai apa sebagai saksi, apa sebagai korban, menurut saya harus dilakukan itu. Karena di dalam LPSK saya kira ada aturan-aturan main yang harus yang ada di situ. Menurut saya nanti bagaimana LPSK, apakah mendalami tentang apa yang diajukan itu untuk perlindungan itu, menurut saya itu harus dilakukan. Dan menurut saya harus didampingi seorang advokat konsultan hukum biar tahu bagaimana apa itu cara-cara perlindungan itu. Kita hanya mendampingi aja bagaimana biar melakukan permohonan itu biar cepat dan benar menurut saya. Baik Pak Badrus, mungkin saya ke Pak Sugeng lagi, karena Pak Sugeng mungkin habis ini akan ada acara. Izin ya, saya ada acara. Baik Pak Sugeng, ini mungkin pertanyaan kita terendusnya dugaan kerajaan Sambo ini Pak Badrus. Pak Sugeng, apakah ini menjadi ancaman juga tersendiri bagi Polri dan institusi Polri Pak Sugeng? Silahkan. Yang pasti ini merusak kepercayaan masyarakat kepada Polri. Institusi Polri jadi korban daripada tindakan oknum dalam geng Sambo ini, itu sudah pasti. Karenanya harus ada recovery ya, recovery perbaikan menyeluruh. Nah tugasnya Pak Kapolri ini untuk itu ya, kita harus mendukung Pak Kapolri untuk membenahi setelah badai ini lewat, penataan ya. Jadi seperti itu. Kemudian Pak Sugeng mungkin bisa tegaskan lagi kelemahan apa yang ada di institusi Polri sehingga seorang Jenderal 2 ini Verdi Sambo bisa dikatakan membentuk kerajaan dalam hal ini. Silakan Pak Sugeng. Ya, saya mempertanyakan proses proses promosi ya, promosi jenjang karir jenderal-jenderal ini. Ini atas dasar prestasi atau atas dasar satu kedekatan ya. Karena saya melihat banyak yang berprestasi tapi mentok gitu loh ya. Banyak prestasi mentok karena dia tidak mendapat dukungan dari seniornya, dari rank-ranknya, ada rank-rankan yang harus dia ikut. Ini pola promosi ya dan kenaikan pangkat. Yang kedua, kewenangan yang terlalu besar yang diberikan kepada figur-figur tertentu. Sekarang sudah dibabat lah ya Satgasus itu. Yang ketiga, pola relasi atau hubungan atasan bawahan disebut relasi kuasa. Ini atas dasar, tidak boleh atas dasar kepentingan ya, tapi atas dasar sumpah jabatan, kode etik, peraturan disiplin dan peraturan perundang-undangan.
Kemudian yang keempat adalah sekali lagi pengawasan melekat internal Polri oleh masyarakat sipil, ya, oleh tokoh masyarakat sipil, itu penting, ya, begitu, Mbak. Oke, sudah ya. Baik. Saya mau pamit. Ya, baik Pak Sugeng. Terima kasih atas waktunya sore hari ini. Mas Badruzzaman, Ya, sampai ya, ketemu baik, ya. Bang. Siap, Bang Sugeng. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Selamat sore. Ya, sore. Baik, Pak Badrus, kita bahas lebih lanjut mengenai hal ini. Tadi kan mengenai adanya personel Polri yang dikatakan menyalahi kekuasaan seperti itu. Kemudian kita berlanjut mengenai obstruction of justice seperti itu. Yang ini juga diduga dilakukan oleh orang-orang terdekat dari Verdi Sambo sendiri. Pak Badrus mungkin bisa jelaskan mengenai obstruction of justice dan kemudian bagaimana ancamannya seperti itu. Silahkan Pak Badrus. Iya, jadi obstruction of justice adalah menghalang-halangi proses hukum. Jadi menghalang-halangi proses penyidikan. Ya seperti contohnya misalnya seperti apa itu pembunuhan Sambo itu kemudian dihilangkan. Siapa yang menghilangkan misalnya. Jadi biasanya setelah ditembak terus kemudian sudah dibersihkan, itu salah satu menghalang-halangi apa itu proses penyidikan. Itu namanya obstruction of justice. Terus kemudian pasal untuk apa itu? Untuk itu pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah atau menghalangi penyelidikan dipidana bisa minimal adalah 3 tahun, paling lama 12 tahun. Itu saya denda 150 juta sampai 600 juta. Itu adalah apa itu pasal yang untuk menghalang-halangi tentang penyidikan misalnya. Itu tidak hanya kasus itu aja. Misalnya di daerah ada misalnya pembunuhan langsung dibersihkan, itu juga bisa menghalang-halangi. Karena dengan adanya itu semakin susah untuk melakukan penyidikan. Ya seperti contohnya sekarang banyak apa itu CCTV, terus kemudian CCTV diambil atau dirusak. Kalau hanya diambil toh menurut saya masih bisa dikejar. Tapi kalau sudah dirusak itu menurut saya itu salah satu betul-betul menghalangi apa itu proses hukum, proses penyidikan. Baik Pak Badrus. Tadi ancamannya berapa tahun Pak Badrus? Ancamannya minimal 3 tahun. Minimal 3 ya, tahun. Minimal 3 tahun, paling lama 12 tahun. 3 12 tahun. maksimal 12 Terus tahun. kemudian denda 150 juta sampai 600 juta. Itu. Sebenarnya menurut saya sangat berat sekali itu. Ya. Jadi karena apa itu ini menyangkut masalah hukum dan menghalang-halangi penyidikan itu. Baik, berarti ancamannya bisa minimal 3 tahun, maksimal 12 tahun, kemudian dengan sejumlah denda yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Badrus. Kemudian Pak Badrus melihat kasus ini yang masih bergulir. Ini kan terbaru ini Putri Chandrawati atau istrinya Verdi Sambo kan ini ditetapkan sebagai tersangka. Nah, jika kita kaitkan dengan obstruction of justice, apakah Putri Chandrawati ini dengan dia memberikan laporan yang palsu, kemudian dia mengikuti skenario dari sang suami atau Verdi Sambo sendiri, apakah ini juga termasuk menghalang-halangi proses penyidikan atau bagaimana Pak Badrus? Silahkan. Iya, menurut saya ini juga masuk menghalangi proses penyidikan. Apalagi dia dengan alasan apa itu ada pelecehan seksual, itu juga salah satu. Apalagi sekarang ini sudah terbukti bahwa laporan itu tidak ada. Laporan itu dihentikan. Itu salah satu apa itu bukti bahwa ini adalah menghalang-halangi itu. Itu menurut saya ini bisa kena juga untuk apa itu Ibu Putri itu. Berarti ditegaskan lagi bahwa Ibu Putri atau Putri Chandrawati ini bisa terkena mengenai
obstruction of justice dengan menghalang-halangi proses penyidikan itu ya Pak Badrus. Iya, iya, iya. Kemudian Pak Badrus yang menjadi perbincangan belakang ini juga cukup menarik. Ini kan dari kuasa hukumnya si Putri Chandrawati ini. Ini kan dia juga mengatakan dia kekeh dengan pernyataannya bahwa ini ada pelecehan seperti itu. Apakah ini nanti kuasa hukumnya juga bisa ikut terseret atau bagaimana Pak Badrus? Iya, saya kira kalau nanti diselidiki itu juga ikut mengatur tentang itu sejak awal sudah tahu, menurut saya bisa aja tuh, ikut di dalam di dalam rekayasa itu menurut saya bisa gitu loh. Makanya tinggal bagaimana penyelidikannya dan penyidikannya, apakah dia hanya mengikuti aja apa seperti apa. Karena saya melihat kemarin juga bahwa dalam dia sebagai kuasa hukum juga tidak tahu itu, tidak pernah itu bisa bicara dengan Bu Putri, dan saya melihat seperti itu. Apakah itu juga ikut di dalamnya apa tidak, kita tidak tahu. Tapi itu salah satu bahwa sebagai kuasa hukum seharusnya kan harus pernah bicara aja nggak pernah, terus gimana kita melakukan pendampingan. Baik, kemudian Pak Badrus, ini juga dari pernyataan si kuasa hukum dari Putri Chandrawati itu sendiri. Dia kan mengklaim bahwa dirinya tidak pernah berbicara secara langsung, tetapi dia mengatakan bahwa ini memang ada pelecehan seksual seperti itu. Menurut Pak Badrus, atau mungkin Pak Badrus bisa menjelaskan, ketika seseorang mendampingi pelaku pelecehan seksual, apakah kita sebagai pendamping itu harus mendengarkan atau melihat sendiri secara langsung keterangan dari si pelaku, ataukah cukup dari ahli psikologis kita mendengarkan dari pernyataan ahli, atau haruskah langsung ke korban seperti itu? Pak Badrus, silakan. Iya. Menurut kami kita seharusnya langsung dari korban, ceritanya seperti apa harus cerita. Kalau nggak cerita ya nggak dianggap bahwa itu ada pelecehan betul apa tidak, kita ya nggak tahu. Kalau dia cerita sendiri kepada kita baru ngomong pada orang lain kan lebih enak. Tapi kalau hanya itu cerita dari psikolog dan lain-lain, menurut saya apakah kita hanya percaya gitu aja? Menurut saya tidak bisa begitu aja percaya, karena namanya psikolog ahli hanya tambahan aja gitu loh. Kalau di dalam sebagai saksi itu kan seperti itu gitu loh. Jadi nggak bisa kita hanya tidak pernah ngobrol-ngobrol dengan kliennya, terus kemudian gimana caranya bahwa itu sebagai korban itu menurut saya kok agak aneh itu loh. Kalau saya sebagai pengacara ketemu dulu, terus kemudian seperti apa baru kita tanda tangan kuasa, baru lakukan itu gitu loh. Berarti memang ditegaskan lagi ini keterangan dari si korban atau si orang yang terlibat langsung ini sangat penting ya Pak Badrus ya? Iya, kita sebagai pendamping harus sangat penting sekali. Kalau nggak pernah ketemu korban, ngapain kita tanda tangan kuasa, terus gimana kita mempercayai gitu saya. Menjadi pertanyaan juga seperti itu Pak Badrus. Kemudian Pak Badrus, kita lebih lanjut membahas mengenai Putri Chandrawati yang sekarang sudah menjadi tersangka seperti itu. Ini kan diungkap bahwasannya di sini banyak sekali ada empat itu motif. Dia menyajikan uang, kemudian mengikuti skenario dari Verdi Sambo yang pertamanya dikatakan itu tembak menembak seperti itu, ternyata pembunuhan. Kemudian Putri Chandrawati ini juga sempat menanyakan kesanggupan Brigadir RR dan juga Baradae mengenai eksekusi seperti itu, dan kemudian mengajak tersangka yaitu Barada dan juga Brigadir RR ke Duren 3 di mana TKP kejadian. Nah, melihat empat hal itu, menurut Pak Badrus,
pasal apa yang disangkakan dan ancamannya Putri Chandrawati ini bisa sampai berapa tahun? Apakah bisa hingga ancaman mati atau bagaimana Pak Badrus? Silahkan. Iya, saya kira sudah banyak diberitakan adalah pertama adalah kena apa itu rencana pembunuhan ya. Rencana pembunuhan kemudian pasal 55 dan pasal 56 adalah itu bisa sampai hukuman mati. Jadi apa itu karena ada rencananya itu. Apalagi Putri itu sudah mempersiapkan semua itu loh. Dan sudah tahu sejak awal itu loh. Dan karena menurut saya gini, jadi mengapa ini di masyarakat masih terngiang-ngiang terus? Karena belum tahu motifnya ya apa toh sebenarnya. Sebenarnya masyarakat nunggu itu gitu loh. Dan dari pihak kepolisian juga tidak mau mengeluarkan. Makanya masyarakat terus cari informasi. Ini motifnya apa? Banyak berkeliaran berita-berita yang kadang-kadang tidak jelas juga. Tapi menurut saya itu hak masyarakat itu. Karena kalau nggak seperti itu, kita ada desakan juga kepada kepolisian ya nanti tidak penyidikannya tidak bagus. Menurut saya itu hak masyarakat lah gitu loh. Makanya menurut saya ini harus transparan mungkin untuk penyidikannya ini. Karena kalau enggak masyarakat masih terngiang-ngiang apa toh yang jadi sebab pembunuhan itu. Makanya apakah ini benar pelecehan apa menurut saya itu harus diungkapkan karena masyarakat belum puas saya melihat seperti itu. Berarti menurut Pak Badrus sendiri memang motifnya ini seharusnya diungkap ya Pak Badrus ya? Oh iya, menurut saya tidak persoalan. Seperti apa yang diberitakan di media Pak Mahfud MD, akhirnya udah dilempar aja di masyarakat bahwa ini menurut saya tidak persoalan. Karena kalau nggak seperti itu masyarakat masih terus mengejar terus bagaimana apa sebabnya itu masih seperti itu. Baik, Pak Badrus. Kemudian mengenai 4 tersangka ini kan dia disangkakan pasal pembunuhan berencana seperti itu ya Pak Badrus. Apakah 4 orang ini terlepas dari peran dia, mungkin apakah ancamannya ini nanti hukumannya itu sama atau bisa beda-beda Pak Badrus? Menurut saya bisa beda-beda. Tinggal kadar kadar dia melakukannya aja. Misalnya yang menyuruh misalnya. Yang paling berat adalah menurut saya yang paling berat adalah menyuruh itu. Menyuruh apalagi menyuruh adalah yang disuruh adalah bawahan pangkat yang paling bawah. Itu bagaimanapun menurut saya tetap tidak berani menolak dengan atasan gitu. Karena biasa di dalam kepolisian instruksi seperti itu gitu loh. Jadi itu nanti perlu dipertimbangkan menurut saya, perlu dipertimbangkan. Misalnya yang yang polisi itu bagaimana, yang misalnya pangkat yang di bawah, terus kemudian yang orang biasa misalnya seperti Bu Putri itu seperti apa, apakah itu seperti punya pangkat seperti Pak Sambo misalnya, mungkin aja itu. Karena dianggap bahwa Bu Putri ya seperti Jenderal Letnan 2 itu. Jenderal Bintang 2 dikira seperti itu karena bagaimanapun dia adalah istri dari Jenderal Bintang 2 dan ditakuti dan dia semua kan takut apa yang menjadi perintah itu mesti dilakukan itu. Baik Pak Badrus, di sini saya tegaskan berarti 4 tersangka ini nanti ancamannya bisa beda-beda ya Pak Badrus, tergantung seberapa besar keterlibatan 4 orang ini dalam pembunuhan ini Pak Badrus. Iya. Baik Pak Badrus, karena ini kita sudah di penghujung acara, mungkin Pak Badrus bisa memberikan closing statement dari diskusi kita pada sore hari ini. Silakan Pak Badrus. Iya, saya kira ini persoalan yang sangat menarik sekali dan sudah 1 bulan lebih ini masih berita-berita yang jadi trending. Makanya menurut saya inilah sebagai pembelajaran bagi masyarakat juga, dan aparat kepolisian bisa juga untuk refleksi diri dan bagaimana
kepolisian bisa dipercaya lagi untuk untuk sebagai simpul hukum yang paling tinggi menurut saya kepolisian. Makanya bagaimana memulihkan kembali kepolisian untuk dipercaya masyarakat. Saya kira gitu, Mbak. Kita ke berita pertama, Saudara. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyambangi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Senin 22 Agustus hari ini. Puan bersama beberapa petinggi DPP PDIP lainnya tiba di Nasdem Tower sekira pukul 11 siang. Puan tampak hadir bersama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Ketua Bapilu PDIP Bambang Pacul, Charles Honoris, beserta elit partai lainnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Versianus Waku yang akan melaporkannya. Silakan rekan Versianus. Baik, rekan Firman, selamat siang dan tribunnews sekalian. Tadi baru saja Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyambangi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta Pusat. Nah, tadi tampak Puan ditemani beberapa petinggi PDIP lainnya, ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kemudian ada Ketua Bapilu Bambang Pacul, ada Charles Honoris dan beberapa elit partai lainnya. Mereka tiba di kantor Partai Nasdem sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian sementara dari Partai Nasdem sendiri menyambut kedatangan mereka, yakni ada Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate, kemudian ada Rahmat Gobel, kemudian ada Willy Aditya, kemudian ada Lestari Nurhijat. Nah, setelah pertemuan tersebut, Surya Paloh mengatakan bahwa pertemuan antar kedua partai tersebut tak hanya membahas isu-isu kekinian, namun juga membahas isu-isu masa depan bangsa Indonesia gitu. Nah, kemudian Paloh mengaku sana pertemuan antara kedua tersebut cukup cair gitu, lantaran tak ada yang ditutup-tutupi antara kedua partai politik tersebut. Ia juga menyebut pertemuan itu juga merupakan langkah awal untuk pertemuan selanjutnya antara PDIP dengan Nasdem. Menurut Paloh, dalam pertemuan itu kedua partai tersebut sepakat untuk menyongsong pemilu 2024 dengan suasana yang optimis. Sementara Puan mengatakan pertemuan itu bukannya merupakan pertemuan politik antara kedua partai politik tersebut. Sebaliknya kata dia, pertemuan itu adalah pertemuan dengan seorang senior, seorang tua, seorang om yang kemudian menjamu keponakannya. Puan menuturkan pertemuan tersebut adalah awal untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sementara terkait capres PDIP, Puan mengatakan dinamikanya masih panjang, hampir kurang lebih 1 tahun ke depan. Nah, sementara tadi saat awak media sempat menanyakan soal nama Gubernur Jawa Tengah Pranowo yang masuk dalam bakal calon presiden Partai Nasdem. Nah, tadi sendiri mengatakan akan menanyakan terkait hal tersebut kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Nah, namun Surya Paloh mengaku bahwa terkait dengan keputusan tersebut hingga kini dinamikanya masih sangat cair dan dinamis. Baik, sekian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan. Berikut liputannya untuk Anda. Kantor Nasdem ini di belakang rumah ibu saya. Jadi setelah dari rumah ibu saya 10 menit sampai ke sini. Dan tentu saja karena memang silaturahminya ini bukan hanya ke Ketua Umum Partai Nasdem, tapi juga silaturahmi seorang keponakan kepada omnya. Jadi ya dekat lah. Tentu saja setelah ini saya akan melakukan silaturahmi insya Allah ke semua ketua umum partai politik ya, untuk bisa menjajaki dan membuka ruang serta komunikasi bahwa Indonesia dibangun harus sama-sama untuk menuju tahun 2024. Tidak adanya komunikasi membuat kemudian ruang-ruang itu tertutup dan menjadi miskomunikasi. Apapun yang akan menjadi keputusannya dalam dinamika berpolitik yang akan datang, kita harus bersepakat kapan kita harus bertanding, kapan kita harus bersanding untuk Indonesia. Itu. Ya.
Tiga lembaga negara yakni Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK menyampaikan penjelasan terkait penanganan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J kepada Komisi 3 DPR RI dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 22 Agustus hari ini. Para pimpinan lembaga negara yang menyampaikan penjelasannya kepada Komisi 3 DPR RI, diantaranya Ketua Kompolnas Mahfud MD, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, dan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo. Sidang terbuka untuk umum tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni dengan diikuti sejumlah anggota DPR RI yang telah quorum. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Gita Irawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gita. Terima kasih Firda. Selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta. Saat ini masih berlangsung rapat dengar pendapat dengan tiga lembaga negara, yakni Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Namun demikian tadi Kompolnas yang diketuai oleh Mahfud MD tadi izin untuk undur diri terlebih dahulu karena harus melaksanakan rapat atau kegiatan lainnya setelah memberikan penjelasan kepada Komisi 3 DPR RI. Ya, terkait dengan apa yang disampaikan atau dijelaskan oleh Mahfud MD selaku Ketua Kompolnas ex officio Menko Polhukam, tadi disampaikan sejumlah tugas dan juga fungsi Kompolnas sebagai pengawas eksternal dari Polri dalam kasus tewasnya Brigadir J. Selain itu tadi ada hal yang juga menjadi highlight dalam peristiwa tersebut, ya, dalam rapat tersebut, yakni ketika Mahfud MD didesak untuk mengungkapkan kepada DPR terkait sosok dari atau identitas dari Jenderal Bintang 3 yang akan yang mau mundur jika Verdi Sambo tidak tersangka sebelumnya. Memang Mahfud menyampaikan adanya sosok Jenderal Bintang 3 tersebut. Namun demikian dalam rapat tadi Mahfud MD menolak untuk menyampaikan siapa sosok Jenderal Bintang 3 Polri tersebut kepada DPR. Namun dia menyampaikan hanya akan mau membukanya kepada dua pihak, yakni Presiden RI dan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain itu tadi dalam penjelasan lembaga negara lain, yakni Komnas HAM, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik juga menjelaskan kronologi terkait dengan kegiatan pemantauan dan penyelidikan terkait pelanggaran HAM dalam kasus tewasnya Brigadir J. Sejumlah hal yang diungkapkan oleh Taufan tadi diantaranya adalah sampai saat ini Komnas HAM belum mendapatkan ponsel dari Brigadir J. Padahal berdasarkan dari ponsel tersebut, Komnas HAM bisa membuka atau mendapatkan semakin terangnya peristiwa terkait dengan tewasnya Brigadir J. Selain itu tadi Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo juga menyampaikan penjelasan terkait dengan penanganan perlindungan saksi dan korban dalam kasus tewasnya Brigadir J. Di antaranya adalah pada saat awal istri dari Verdi Sambo dan Baradae, yakni keduanya sebagai tersangka, sebelumnya telah menyampaikan permohonan untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Namun seiring berjalannya waktu, LPSK kemudian menolak permohonan dari istri dari Verdi Sambo. Namun demikian mengabulkan permohonan dari Baradae sebagai justice kolaborator. Tadi LPSK juga menjelaskan sejumlah fasilitas yang diberikan LPSK setelah Baradae ditahan di rutan Barreskrim Polri sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Fasilitas tersebut yang diberikan oleh LPSK diantaranya adalah pengawalan selama 24 jam penuh, kemudian juga makanan yang disediakan dari LPSK, kemudian ketiga adalah pendampingan spiritual dari pemuka agama terhadap Baradae.
Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan kita dari tribunnews.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Persatuan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI menyerahkan hasil autopsi ulang Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J kepada pihak kepolisian di Barreskrim Polri, Jakarta Selatan pada Senin 22 Agustus hari ini. Ketua Tim Dokter Forensik Gabungan Ade Firmansyah mengatakan hasil autopsi menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan selain tembakan senjata api di tubuh Brigadir J. Ia membeberkan bahwa dokter forensik hanya menemukan 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar di jenazah Brigadir J. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Ikman Ibrahim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ikman. Ya, benar rekan Brenda. Memang tadi Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI menyerahkan hasil autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J kepada pihak kepolisian di Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Memang tadi Ketua Tim Forensik Gabungan Ade Firmansyah mengatakan bahwa hasil autopsi menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan selain luka tembak senjata api di tubuh Brigadir J. Tapi tadi dia juga merinci bahwa jenazah Brigadir J ditemukan 5 tembakan masuk dan 4 tembakan keluar. Namun dia tidak menyebutkan secara rinci mengenai lokasi lubang peluru di tubuh Brigadir J. Tapi memang tadi dia hanya menjelaskan bahwa luka tembakan fatal yang ada di tubuh Brigadir J berada di kepala dan dada. Selain itu juga dia menjelaskan bahwa luka jari putus di tangan kiri Brigadir J bukan tanda kekerasan, melainkan merupakan rekoset atau alias tersambar peluru seperti itu. Selain itu juga tadi PDFI juga membenarkan bahwa menemukan otak Brigadir J di bagian badan seperti itu. Namun hal itu menurut Ade merupakan hal yang wajar lantaran masih bagian dari proses otopsi yang pertama. PDFI juga tadi mengungkapkan bahwa pembusukan jenazah Brigadir J menjadi salah satu kendala yang dialami oleh tim dokter forensik. Namun begitu, tadi PDFI juga menegaskan bahwa mereka bekerja profesional dan independen dalam menganalisa jenazah Brigadir J. Sebaliknya, tim dokter juga bekerja tidak dalam tekanan pihak manapun. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Iqman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kebakaran melahap 100 rumah di Jalan Simpruk Golf 2 RT 8 RW 8 Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu 21 Agustus pagi. Beberapa jam setelah kebakaran padam, terlihat asap masih mengepul di sejumlah titik bekas rumah yang terbakar. Kemudian pada Senin 22 Agustus kira pukul setengah 12 siang tadi, asap itu masih sangat terlihat jelas. Sementara itu sejumlah warga tampak berada di lokasi kebakaran untuk memilah besi dan barang dari runtuhan puing kebakaran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Ramadan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ramadan. Ya, baik rekan Firda, dapat saya informasikan bahwa kebakaran melanda 100 rumah di Jalan Simpruk Golf 2 RT 008 RW 08 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada pagi hari seperti itu. Tak hanya itu saja, akibat kebakaran tersebut satu orang diketahui meninggal dunia akibat shock dan kelelahan karena mengetahui rumahnya terbakar seperti itu. Dan berdasarkan pantauan di lokasi pada hari ini, sekitar pukul 12 tadi, terlihat asap masih mengepul seperti itu di sekitar lokasi. Namun hal itu tidak menyurutkan warga sekitar, yang mana rumah yang terbakar seperti itu, mereka tetap mencari barang-barang yang sekiranya masih bisa dapat diselamatkan seperti itu di lokasi kejadian. Dan mereka saat ditanya seperti itu sudah mengikhlaskan rumahnya terbakar, dan saat ini mereka berada di pengungsian, yang mana pengungsian tersebut tidak jauh dari lokasi kejadian seperti itu. Dan mereka juga mendapat bantuan, dan di mana salah satunya pemerintah kota atau Pemkot Jakarta Selatan
pada pagi tadi juga datang ke lokasi kejadian seperti itu untuk meninjau langsung seperti apa pasca kebakaran yang terjadi pada minggu kemarin. Wali Kota Jakarta Selatan, Irin, bahkan memberikan bantuan langsung kepada warga korban yang terdampak kebakaran, yaitu bantuan berupa kasur sebanyak 100 kasur seperti itu. Munjirin berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi warga yang terdampak kebakaran pada minggu kemarin seperti itu. Dan tak hanya itu saja, Pemkot dan instansi terkait juga turut melayani warga yang terdampak kebakaran ini. Seperti misalnya memberikan KK, KTP seperti itu, yang mana barang-barang tersebut ludes terbakar akibat kebakaran yang terjadi pada minggu kemarin seperti itu. Dan tak hanya itu saja, buku nikah pun juga diganti seperti itu oleh Sudin Dukcapil Jakarta Selatan, karena memang tak hanya barang-barang seperti motor, sepeda saja yang terbakar, namun seisi rumah yang ada di lokasi kejadian juga menghanguskan seluruh barang-barang yang ada seperti itu. Baik, terima kasih rekan Ramadan Elki dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Setelah menangkap Rektor Unila, Karomani, dan kawan-kawan, kini KPK menggeledah Rektorat Unila Universitas Lampung pada Senin 22 Agustus pagi. KPK menggeledah Rektorat Unila diduga buntut dari ditetapkannya Rektor Unila Karomani sebagai tersangka dugaan korupsi. Rektor Unila Karomani menjadi tersangka KPK bersama beberapa pejabat Unila lainnya. Kini KPK menggeledah Rektor Unila terkait dengan perkara tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Huri Agusto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Huri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pekerja hutan tanaman industri atau HTI di Pelalawan bernama CH Sopiana Manik, 44 tahun, menjadi korban serangan harimau Sumatera di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti. Korban diterkam harimau saat berada di pinggir kanal, tepatnya di depan barak DHG perusahaan PT Pranap Timber Desa Pulau Muda, sekira pukul 7:30 malam. Jenazah wanita itu ditemukan keesokan harinya pada Sabtu 20 Agustus, sekira pukul 2 siang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Yohanes Tanjung yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yohanes. Terima kasih rekan Firda dan selamat sore semua Tribuners dimanapun Anda berada. Benar, pada Jumat malam kemarin, seorang warga Pelalawan yang merupakan pekerja di perusahaan hutan tanaman industri atau HTI, tepatnya di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, tewas akibat serangan harimau Sumatera yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Korban bernama CH Sopiana Manik, berumur 44 tahun, diterkam harimau tepat di depan barak pekerja tempat mereka tinggal di Desa Pulau Muda. Ya, saat itu korban CH sedang duduk di dekat kanal perusahaan HTI tersebut, dan tidak jauh dari dari korban, suaminya bernama Rudi Zai sedang mandi di dekat kanal. Namun tiba-tiba seekor harimau Sumatera keluar dari kanal dan langsung menerkam korban CH dari belakang dan mencengkram leher korban dan menarik korban masuk ke dalam hutan tanaman industri atau hutan akasia. Suami korban sendiri melihat langsung ketika istrinya disantap oleh harimau tersebut dan langsung berteriak meminta tolong kepada para pekerja lainnya. Alhasil anak korban dan para pekerja lainnya juga berkumpul untuk mencari keberadaan korban yang ditarik harimau ke dalam hutan akasia. Sekitar 50 meter dari tempat kejadian perkara, mereka melihat jenazah, maksud kami tubuh korban berada di dekat menara pemantau api milik perusahaan. Namun mereka tidak berani mengeksekusinya, Tribuners, karena masih melihat harimau Sumatera yang diperkirakan berukuran dewasa masih berada di sekitar tubuh korban, berjaga-jaga dan tetap menjaga tubuh korban yang sudah dalam keadaan terluka pada bagian leher dan wajah. Berserang 30 menit mereka menunggu,
namun harimau tersebut tak kunjung pergi. Alhasil mereka memutuskan untuk kembali ke barak. Sekitar 1 jam kembali, mereka kembali ke tempat menara pemantau api tersebut dan melihat ternyata korban tidak ada lagi di situ dan diperkirakan sudah dibawa oleh harimau ke dalam hutan lebih jauh lagi. Keesokan harinya mereka langsung melapor kepada pihak manajemen dan manajemen perusahaan dari PT Tranat Timber juga melapor ke Polsek Kuala Kampar maksud kami. Karena lokasi kejadian lebih dekat ke Kecamatan Kuala Kampar dibanding Kecamatan Teluk Meranti. Alhasil tim gabungan dari kepolisian, karyawan dan manajemen perusahaan melakukan pencarian pada hari Sabtu pukul 8 dan sampai pukul 14 baru tim gabungan menemukan jenazah korban tepat di area hutan Greenbelt milik perusahaan. Diperkirakan sekitar 1 km dari TKP penerkaman. Kondisi korban ditemukan sangat mengenaskan. Beberapa bagian tubuh hilang dan bagian dalam perut juga sudah terburai. Hasil dilakukan evakuasi dan dilakukan pengangkutan jenazah korban dan diserahkan kepada keluarga untuk dikebumikan. Konfirmasi kami juga bersama dengan Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BKSDA Riau. BKSDA Riau telah menurunkan tim yang berjumlah 6 orang pada hari Sabtu kemarin dan melakukan mitigasi dan penanganan konflik di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti tersebut. Tim menemukan memang banyak jejak harimau di lokasi dan juga kotoran harimau yang ada di sekitar barak pekerja. Diperkirakan memang harimau tersebut sudah sering melintas dari barak pekerja dan diduga melakukan penyerangan ketika ada korban di sekitar harimau tersebut. BKSDA juga memastikan jika areal tersebut merupakan habitat daripada si belang yang masuk dalam landscape Semenanjung Kampar dan dihuni beberapa individu harimau yang sampai saat ini masih menghuni kawasan hutan yang di sana. Terakhir konfirmasi kami tadi dengan BKSDA Tribuners, BKSDA akan melakukan pemasangan kamera jebak atau kamera trap di sekitar lokasi penyerangan dan juga berencana memasang kandang jebak untuk menangkap harimau tersebut. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan bersama saya Johannes Tanjung, jurnalis Tribun Pekanbaru.com yang bertugas di Kabupaten Pelalawan. Kembali ke rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Yohanes Tanjung dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Setelah menangkap Rektor Unila Karomani dan kawan-kawan, kini KPK menggeledah Rektorat Unila pada Senin 22 Agustus pagi. KPK menggeledah Rektorat Unila diduga buntut dari ditetapkannya Rektor Unila Karomani sebagai tersangka dugaan korupsi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Hori Agusto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Huri. Oke, terima kasih rekan Firda. Benar sekali bahwa hingga saat ini dari tadi pagi sekitar pukul 8 pagi tadi rombongan penyidik KPK tengah melakukan penyidikan atau tengah melakukan penggeledahan terkait pemeriksaan tindak lanjut dari kasus suap yang dilakukan oleh Rektor Unila atau Profesor Karomani dan beserta kawan-kawannya atau beserta koleganya yang berjumlah sekitar 4 orang. Dan hingga saat ini, saya saat ini sedang berada di halaman gedung Rektorat Unila, dan hingga saat ini tepat pada sekitar pukul 4.30 ini atau 4.20 ini, saat ini KPK masih berada di dalam ruangan dan masih melakukan pemeriksaan. Dan para awak media tengah menunggu di depan halaman gedung Rektorat untuk menantikan perkembangan terkait hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Dan keterangan dari pihak Unila sendiri, pihak Humas dari Penerimaan Mahasiswa Baru Unila sendiri, Muhammad Komarudin, membenarkan bahwa saat ini memang tengah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik KPK yang di dalam gedung Rektorat Unila ini. Dan pemeriksaan itu sendiri telah berlangsung sejak sekitar pukul 8 tadi pagi dan masih berlangsung hingga saat ini. Jadi pihak media sendiri saat ini sedang menantikan hasil dari pemeriksaan KPK dan kemungkinan sore ini atau awal dari malam nanti akan
keluar dari gedung rektorat, dan kami dari pihak media sendiri, termasuk dari pantauan Tribun Lampung sendiri, terdapat ada 5 kendaraan unit dari pihak KPK yang terparkir di halaman gedung rektorat Unila, dan pihak dari penyidik KPK sendiri diperkirakan masih di dalam ruangan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap terlibat dengan kasus suap ini sendiri. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Huri Agusto dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ratusan guru honorer mengatasnamakan Forum Guru Lulus Passing Grade atau FSLP menggelar demo di kantor DPRD Kota Padang pada Senin 22 Agustus. Mereka datang mempertanyakan nasib 1.228 guru honorer yang sudah lulus Passing Grade seleksi P3K tahun 2001. Namun hingga kini surat keputusan pengangkatan mereka tidak kunjung keluar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang. Ada Rima Kurniati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rima. Baik, Firda. Hari ini ratusan guru di Kota Padang menggelar demo di depan DPRD Padang. Mereka merupakan guru honorer yang telah lulus passing grade seleksi P3K tahun 2021. Namun hingga saat ini mereka belum kunjung mendapatkan SK pengangkatan. Padahal mereka sudah dinyatakan lulus sejak Desember tahun 2021 yang lalu. Para guru honorer ini juga khawatir berkas mereka akan hangus sebab pemerintah pusat memberi batas waktu pengajuan ini pada hari ini. Namun Pemko Padang hingga saat ini belum mengajukan berkas pengangkatan guru honorer tersebut. Mereka, para guru honorer, saat aksi membawa demo, membawa spanduk tuntutan dan juga menyanyikan lagu himne guru. Saat menyanyikan lagu tersebut, para guru tampak menangis. Mereka sedih akan nasib mereka. Maksud saya seorang guru bernama Nur Ikhlas mengaku dia sudah menjadi guru honorer selama 20 tahun, namun SK pengangkatannya belum juga kunjung. Ia berharap segera adanya SK pengangkatan tersebut agar gajinya bisa naik. Diketahui bahwa gaji guru honorer tersebut hanya 500.000 per bulan. Para masa aksi guru honorer ini diterima oleh Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani bersama anggota DPRD lainnya. Syafrial Kani mengatakan bahwa untuk anggaran sendiri, DPRD Padang sudah menyediakan anggaran sekitar 16 miliar untuk 1.108 guru honorer tersebut. Ia juga mempertanyakan kenapa pemerintah Kota Padang tidak kunjung mengajukan formasi guru honorer tersebut. Hingga saat ini guru honorer tersebut masih menggelar aksi di DPRD Padang. Mereka menanti kedatangan wali kota untuk menjelaskan berapa formasi yang diterima. Dan sebagian para guru juga berencana melanjutkan aksi mereka di rumah dinas wali kota. Para guru yang tergabung dalam forum guru lulus passing grade Pemko Padang tahun 2021 ini mengaku sudah melakukan berbagai cara agar mereka segera mendapatkan SK. Mereka sudah berulang kali melakukan audiensi dengan DPRD Padang. Mereka juga sudah mendesak Pemko Padang dan mereka juga sudah menemui Kemenpan RB. Namun hingga saat ini nasib mereka belum jelas. Dan mereka khawatir tidak bisa diangkat sebab hari ini adalah batas terakhir pengajuan formasi P3K tahun 2022. Begitu laporannya Firda dari Kota Padang. Baik, terima kasih rekan Rima dari Tribun Padang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ratusan purnawirawan TNI menggeruduk Mapolsek Lembang dan mendatangi tempat kejadian perkara penusukan Letkol Infanteri Purnawirawan Muhammad Mubin, 63 tahun, Minggu 21 Agustus. Seperti diketahui, Muhammad Mubin tewas ditikam oleh pelaku berinisial HH, 30 tahun, pada Selasa 16 Agustus lalu di sekitar Jalan Adiwarta, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Hilman Kamaludin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hilman. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Kali ini saya melaporkan terkait aksi penggerbegan yang dilakukan purnawirawan di Mapolsek Lembang kemarin. Aksi itu merupakan aksi susulan dari adanya kasus penusukan yang menimpa seorang purnawirawan berpangkat letkol, yaitu Muhammad Mubin, yang ditusuk oleh seorang pemilik toko di kawasan Lembang karena telah melakukan parkir di sekitar rumahnya, sehingga mobil yang berada di depan rumah pelaku ini menghalangi korban, menghalangi dari pelaku untuk akses masuknya. Kemudian dari situ pelaku naik pitam gitu, merasa marah karena sudah berulang kali dilakukan peneguran, korban tetap saja melakukan parkir di sekitar rumahnya. Kemudian aksi penusukan itu dilakukan di dalam mobil korban sendiri sebanyak 5 kali, sehingga korban mengalami penusuk. Korban luka pada bagian leher, dada, dan perut. Untuk bagian leher 2 tusukan, dada 2 tusukan, dan perut 1 tusukan. Namun dari aksi tersebut pelaku langsung diamankan oleh aparat kepolisian. Saat itu juga setelah 1 jam setelah kejadian diamankan di rumahnya. Hanya saja dari purnawirawan yang merupakan rekan seprofesi korban saat menjabat menjadi anggota TNI itu merasa tidak puas dengan penanganan yang dilakukan aparat kepolisian. Kabarnya ada rekayasa kasus dan sebagainya, padahal aparat kepolisian sudah seprofesional mungkin melakukan penanganan terkait kasus tersebut. Hingga akhirnya mereka mendatangi Mapolsek Lembang dan sekitar TKP lokasi kejadian di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat kemarin. Nah, berdasarkan keterangan dari seorang purnawirawan bahwa aksi itu merupakan aksi solidaritas untuk mengawal kasus tersebut gitu. Dengan demikian, para purnawirawan itu langsung beraudiensi dengan Kapolres Cimahi AKBP Imron Ermawan, dan AKBP Imron Ermawan menegaskan bahwa kasus tersebut dilakukan penanganan secara profesional dan tidak ada rekayasa sama sekali. Bahkan penanganan kasus juga dilakukan secara transparan. Dengan begitu, purnawirawan juga mendesak agar polisi menetapkan pasal yang berat, hukuman yang berat kepada pelaku, hingga akhirnya polisi sekarang menetapkan pasal pembunuhan berencana kepada pelaku ini. Dan untuk saat ini pelaku sudah ditahan di Mapolda Jabar karena kasusnya dari Polres Cimahi itu dilimpahkan ke Polda Jabar, dan saat ini pelaku sudah ditahan dan berkas perkaranya kabarnya bakal segera dilimpahkan ke kejaksaan karena tinggal menunggu penyusuran berkasnya rampung gitu. Nah, untuk saat ini Kapolres juga mengimbau kepada semua masyarakat dan purnawirawan yang kemarin menggeruduk Mapolsek Lembang bahwa jangan percaya dengan berita-berita bohong terkait kasus tersebut, karena pihaknya saat ini sudah melakukan penanganan dengan baik seprofesional mungkin, sehingga penanganan kasus ini bakal transparan dan dipastikan tidak ada rekayasa seperti adanya informasi yang sebelumnya beredar di media sosial seperti itu, Gerda. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih rekan Hilman Kamaludin dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Jajaran Polres Sorongkota, Polda Papua Barat meringkus seorang bandar judi online atau togel di Kota Sorong, Papua Barat. Kasat Reskrim Polres Sorongkota Ibtu Ahmad Elias Syarif mengatakan penangkapan seorang bandar togel ini berdasarkan dari informasi warga. Bandar judi online yang diciduk Polres Sorongkota berinisial FS alias Udin, yang mengaku berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku FS beraktivitas sendirian dan tidak ada yang membackup. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Asaria yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan.
Silakan rekan Safwan. Iya, baik. Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwasanya jajaran Polres Sorong Kota telah meringkus seorang bandar togel ataupun bandar judi online di wilayah hukum Polres Sorong Kota, yang mana bandar togel tersebut berinisial FS alias Udin. Nah, pada pelaksanaan kegiatan judi online di wilayah Sorong sendiri, beliau melaksanakan seorang diri, dan berdasarkan keterangan yang kami dapat dari Kasatreskrim Polres Sorong Kota, beliau menjelaskan bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang diamankan adalah satu unit handphone dan juga uang berjumlah 1.551.000. Nah, selain itu beliau menyampaikan bahwa dari kegiatan yang dilaksanakan di Sorong Kota Sorong sendiri telah berjalan sekitar kurang lebih 3 bulan. Nah, jika dikalkulasikan keuntungan yang ia dapat bisa mencapai kurang lebih per bulannya itu bisa sampai 3 bulan menjual togel di wilayah Sorong Kota sendiri bisa mencapai sekitar 90-an juta. Nah, atas kejadian ini beliau menjerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman kurang lebih 10 tahun penjara. Selain itu, beliau juga sampai saat ini masih mencari beberapa nama, yang mana dari nama-nama tersebut masih ada beberapa oknum bos yang melakukan praktek judi online di wilayah Sorong Kota itu sendiri. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Safwan dari Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kasatreskrim Polres Sorong Kota, Ibtu Ahmad Elia Syarif. Berikut liputannya untuk Anda. Kami dari Satreskrim akan melaksanakan rilis terkait masalah LP nomor 55 bulan Agustus 2022. Ini terkait masalah judi togel, yang dimana kronologisnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 22.39 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku bandar togel online. Awalnya tim dapat informasi dari masyarakat bahwa ini TKP-nya di Jalan Merpati, Kompleks Al-Amin, Kota Sorong. Untuk tersangka atas nama FS atau alias Udin, kemudian untuk barang buktinya kita amankan ini ada satu unit handphone Galaxy A13 warna hitam yang diduga dipergunakan untuk untuk membuka situs judi tersebut. Untuk situs judinya online tersebut adalah Totojitu. Kemudian ini barang buktinya sejumlah uang kurang lebih 1.551.000 yang terdiri dari 3 lembar uang 100 pecahan 100.000, kemudian 15 lembar uang pecahan 50.000, kemudian 11 lembar uang pecahan 20.000, kemudian 10 lembar uang pecahan 10.000, kemudian 30. Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Pucang Anom di Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya pada Minggu 21 Agustus. Presiden membagikan sejumlah bantuan sosial kepada sejumlah pedagang hingga pelaku usaha di kota Surabaya secara simbolis. Tiba pada pukul 2 siang, Presiden Jokowi tiba dengan didampingi oleh Ibu Iriana Joko Widodo. Turut mendampingi pula Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Bobby Kolowai yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bobby. Baik, Firda dan Tribuners di mana berada. Ya, benar sekali, Presiden Joko Widodo pada minggu kemarin mengunjungi kota Surabaya, tepatnya di Pasar Pucang Anom di Kecamatan Gubeng. Presiden dalam kesempatan itu menyerahkan sejumlah bantuan
kepada warga Kota Surabaya. Di antara bantuan yang diberikan diantaranya program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non tunai atau BPNT, serta bantuan modal usaha. Presiden dalam kesempatan itu sempat berbincang-bincang dengan sejumlah penerima, yang mana Presiden menyampaikan pesan bahwa modal usaha yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat digunakan sebaik mungkin, diantaranya untuk modal usaha masing-masing pekerja. Selain itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa bantuan modal usaha itu digunakan bukan untuk kepentingan pribadi. Firda dan Tribuners dimanapun berada, kunjungan Jokowi di pasar itu merupakan rangkaian awal dalam kunjungan Presiden di Jawa Timur, yang mana dalam beberapa hari ini ya, setelah kemarin di Surabaya, Presiden juga mengunjungi beberapa kota lain di Jawa Timur. Firda, dalam kunjungan kemarin, Presiden Jokowi juga didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Sambutan Presiden di Pasar Pucanganom pun cukup antusias ya, yang mana selain oleh pedagang, warga di sekitar pasar juga berjajar ya sejak siang hari menunggu kehadiran Presiden Joko Widodo bersama rombongan. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga sempat menyapa para pedagang di dalam pasar serta para pembeli ya yang kebetulan sedang berbelanja di dalam pasar tersebut. Beda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari surya.co tadi, Bobby, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi, akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ana Fajriatin, Kepala Dinas Sosial Surabaya. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk yang kali ini yang wawancara buana. Untuk yang disalurkan kali ini jumlahnya ada berapa? Jadi untuk penerima PKH, BPNT ada 100 KPM, 100 penerima manfaat. Kemudian untuk program atensi ada 20. Kemudian untuk program bantuan modal kerja ada 10. Jadi totalnya 130. 130. Itu yang tadi yang modal itu untuk apa yang kayak gini itu apa kan? Jadi gini. Atensi, jadi gini. Ada beberapa di pusat itu ada beberapa bidang atau dirjen begitu yang membawahi program-program itu. Jadi ada program atensi, itu adalah asistensi rehabilitasi sosial. Selain bantuan Perjuangan Muhammad Syaiful, 27 tahun, warga Tambak Segara, Kota Surabaya, untuk bertemu Presiden Joko Widodo di Kota Pahlawan tak sia-sia. Sebab tak hanya bertemu langsung, Syaiful bahkan mendapatkan jaket yang dipakai oleh Presiden Jokowi. Momen tak terlupakan bagi Syaiful itu terjadi di sela konser Satu Komando yang digelar kelompok relawan Sapu Lidi di Stadion Gelora 10 November, Tambak Sari, Kota Surabaya pada Minggu 21 Agustus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Yusron yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yusron. Ya, selamat sore Tirta dan Tribuners. Ya, sekali memang Presiden Joko Widodo pada sore kemarin menghadiri acara yang digelar oleh kelompok relawan Jokowi di Jawa Timur, langsung Kota Surabaya. Ya, kebetulan memang Presiden Jokowi selama beberapa hari ini tengah berada di Jawa Timur untuk melaksanakan sejumlah kunjungan kerja. Ya, pada kegiatan relawan yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November Kota Surabaya kemarin terdapat momen menarik di mana salah seorang relawan bernama Muhammad Syaiful mendapat hadiah jaket yang baru dipakai oleh Presiden Jokowi. Syaiful yang diketahui merupakan warga Tambak Segaran Kota Surabaya nampak kehilangan begitu dipanggil Jokowi ke atas panggung untuk diberikan jaket berwarna merah dari Presiden secara langsung. Bahkan jaket itu sempat dipakaikan langsung oleh Jokowi kepada Syaiful. Ya. Firda, Syaiful yang sehari-hari bekerja sebagai driver ojol di Surabaya itu mengaku sangat beruntung sebab dia tidak menyangka bisa bertemu langsung dengan Presiden Jokowi, bahkan juga mendapatkan jaket dari Presiden. Dia mengaku beruntung karena merupakan satu-satunya peserta yang mendapat hadiah jaket dari
Sementara jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan relawan itu diketahui terdapat sekitar puluhan ribu yang hadir di Stadion Gelora 10 November di kota Surabaya. Ya, saat ditemui, Saiful mengaku sangat senang sekali, bahkan dia mengulang-ulang pernyataan senang ini saat ditanya saat turun dari panggung. Saiful menganggap juga keberuntungannya itu sebagai hasil dari doa istrinya yang kebetulan memang tidak bisa ikut hadir bersama Saiful pada acara relawan itu. Namun menurut Saiful, istrinya memang berdoa agar Saiful yang sangat ingin sekali bertemu dengan Presiden Jokowi dapat bertemu langsung dengan sang Presiden. Hilda. Ya. Baik, terima kasih rekan Yusron dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kondisi embung Bina Latung yang ada di Kelurahan Kampung 1 sempat mengalami kekeringan. Kondisi ini sudah terjadi sejak 7 Agustus terakhir. Dampaknya produksi terhenti sejak 13 Agustus kemarin, terkhusus di wilayah timur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Andi Pausia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan Firda, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar saya sampaikan bahwa Tarakan memang saat ini tampaknya sedang memasuki musim kemarau dan hujan tak turun selama sekitar 2 pekan lamanya. Dan ini tentu saja berdampak pada embung Bina Latung yang berada di Kelurahan Kampung 1 mengalami kekeringan. Dan diperkirakan kekeringan sendiri sudah terjadi sejak sekitar tanggal 7 Agustus 2012 kemarin, dan imbasnya dampaknya produksi yang dilakukan di embung Bina Latung Kelurahan Kampung 1 tidak bisa dilakukan. Dan pada tanggal 13 Agustus 2022 kemarin, embung Bina Latung resmi berhenti beroperasi sementara dan tidak bisa mengalirkan airnya ke pelanggan. Dan PDAM sendiri dalam hal ini menghentikan pendistribusian sementara dan memang tidak bisa digilir karena sumber air baku tidak ada di dalam embung Bina Latung yang ada di Kelurahan Kampung 1 tersebut. Untuk wilayah terdampak sendiri ada di khususnya semua pelanggan yang ada di Kelurahan Tarakan Timur, Kota Tarakan, dan maksudnya seluruh kecamatan Tarakan Timur yang ada di Kota Tarakan, kemudian sebagian wilayah Tarakan Tengah dan sebagiannya lagi wilayah Tarakan Barat. Dikatakan Direktur Perumda Air Minum PDAM Tirta Alam Kota Tarakan, Bapak Iwan Setiawan, yang ditemui di lokasi embung belum lama ini, ia menyebutkan total khusus untuk di Tarakan Timur sendiri, Kecamatan Tarakan Timur yang terdampak ada sekitar 7.157 KK. Sementara untuk yang di Tarakan Tengah dan di Tarakan Barat juga mencapai sekitar 13 ribuan KK. Dan memang ia menjelaskan bahwa keringnya embung Bina Latung yang ada di Kelurahan Kampung 1 ini karena memang selama ini embung ini hanya berfungsi sebagai wadah atau menampung air hujan. Dan embung ini tidak memiliki sumber air baku sehingga ketika terjadi kemarau, embung ini tidak bisa difungsikan dan IPA yang ada di Kampung 1 pun tidak bisa dioperasikan dan memang kondisinya di sana juga tidak ada sungai. Dan selanjutnya untuk meskipun kondisi embung kering saat ini pihaknya memanfaatkan kondisi dengan melakukan beberapa perbaikan di pintu masuk, termasuk mengecek ada alat-alat yang mengalami kerusakan, ia manfaatkan untuk dilakukan perbaikan. Dan dikatakan Iwan Setiawan sendiri untuk IPA Kampung Bugis dan embung Persemaian saat ini masih dikatakan aman dan normal dan tidak berdampak pada penghentian pendistribusian ke pelanggan. Lalu untuk solusinya sendiri dikatakan Iwan Setiawan, sebenarnya di tahun 2022 ini sebenarnya sudah bisa diaktifkan untuk embung Bina Latung, namun kondisinya di IPA Indulung sendiri tidak bisa dioperasikan karena tidak ada listrik yang masuk ke sana. Saat ini sendiri PLN sudah menjanjikan untuk IPA yang ada di Bina
untuk indulung yang ada di Binalatung bisa dioperasikan, bisa masuk listriknya per September ataupun Oktober 2022 mendatang. Dan jika nanti indulung ini sudah beroperasi, maka ia sudah bisa mengalirkan airnya atau bahan baku airnya ke embung Binalatung yang ada di Kampung 1. Dan kemudian untuk sebagai bentuk CSR dari PDAM sendiri, mulai beberapa hari terakhir kemarin sudah dilakukan pembagian air bersih di sejumlah wilayah terdampak. Dikatakan Sunarto, Kabak Humas PDAM Tarakan, pihaknya memulai dari Tarakan Timur untuk seluruh pelanggan yang terdampak. Di sini disiapkan 3 mobil yang diaktifkan, mobile berkeliling memasuki RT ke RT, lurah ke lurah, ke kelurahan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan air bersih. Kemudian ia juga menyampaikan kepada masyarakat juga bisa mengambil air bersih di kantor PDAM Tarakan dengan catatan tentunya harus membawa bukti pembayaran rekening di bulan Juli kemarin. Demikian rekan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausiah dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Direktur Perumda Air PDAM Tirta Alam Kota Tarakan, Iwan Setiawan. Berikut liputannya untuk Anda. Tanggung jawab yang sangat besar, Pak Direktur PDAM Tarakan. Nah, kita membagi air secara gratis kepada wilayah terdampak yang meliputi kurang lebih hampir 10.000 ya kalau terdampak semuanya itu daerah Tarakan Timur, Tarakan Tengah, kalau Tarakan Barat itu kayaknya sebagian. Dan kami hari ini sudah menyebar ke beberapa titik. Ada yang di Tenguyun, terus ada lagi di, nah saya lihat dulu Pak ya, ini ada beberapa catatan masuk. Ini kering sudah sejak seminggu terakhir ini ya, Jadi kami menghentikan produksi di IPA Binalatung karena airnya sudah tidak ada. Tapi ini juga kesempatan kita untuk memperbaiki embung. Misalnya pintu-pintu kita cek semua, mungkin ada yang bocor, ada yang ada yang kurang, itu kita baiki. Kayak tadi itu ada pekerja itu kan, jadi kesempatan kita. Akibat dari keringnya embung ini yang terdampak itu di sebagian Tarakan Tengah dan Tarakan Timur. Tapi kalau yang dari IPA Kampung Bugis, Persemaian Juwata itu aman, nggak ada masalah. Yang masalah cuma di Tarakan Tengah dan Tarakan Timur, seluruh Tarakan Timur. Kira-kira ada berapa pelanggan tuh ya Pak terdampak ya? 5.000 pelanggan? Lebih mungkin. Lebih ya? Ini Tarakan Timur 7.000 lebih, 7.157. Tarakan Tengah sekitar 13.000 lah pelanggan yang terdampak. 13.000 lebih pelanggan yang terdampak akibat matinya IPA Kampung 1. Ini biarpun mati total sudah. Jadi tidak bisa bergilir juga, tidak bisa ya? Tidak bisa karena tidak ada airnya. Afrizal, warga Batu Ampar, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, terperangkap dengan fenomena langka dan unik. Pasalnya, sebuah pohon pisang di pekarangan rumah orang tuanya berbuah 2 tandan sekaligus. Pada Minggu 21 Agustus, tampak pohon pisang jenis pisang masak hijau itu tumbuh di pekarangan rumah orang tua Afrizal di Jalan Hang Jebat, Batu Ampar, Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Pohon pisang itu berbuah 2 tandan sekaligus, di mana dari pucuk pisang itu keluar 2 untayan tandan pisang dan 2 jantung pisang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Ilham Muhammad yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ilham. Baik rekan Firda, jadi dan sobat Tribuner semua, bahwasanya telah terjadi peristiwa unik, maksud kami fenomena unik, di mana adanya pohon pisang yang berbuah 2 tandan sekaligus. Di mana hal tersebut pun menjadi sontak jadi pembicaraan sejumlah warga di lokasi tersebut. Satu di antaranya adalah Afrizal, yaitu warga Batu Ampar, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di mana ia mengaku terperangah ketika mengetahui adanya pohon pisang yang berbuah 2 tandan sekaligus, dan pohon pisang itu sendiri tumbuh di pekarangan rumah orang tuanya. Nah, menurut pantauan kami pada hari Minggu tanggal 21 Agustus
2022 tampak pohon pisang itu berjenis pisang masa hijau ya, di mana tampak dari pucuk pisang itu keluar 2 untayan dari buah pisang, dan di situ terdapat 2 jantung pisang. Di mana menurut Afrizal kejadian hal itu cukup aneh karena menurutnya pada umumnya pisang biasanya ketika berbuah hanya berbuah 1 tandan seperti itu. Namun berbeda halnya dengan adanya pohon pisang tersebut yang tumbuh berbuah 2 tandan sekaligus yang tumbuh di pekarangan rumah orang tuanya. Menurutnya kejadian ini memang sangat aneh dikarenakan memang selama dia tinggal di Natuna, khususnya di Natuna, itu baru pertama kali melihat dan menyaksikan adanya pohon pisang yang tumbuh yang berbuah 2 tandan sekaligus. Nah, sementara itu rekan Firda dan Tribuner semua, pada saat itu kami juga sempat melakukan live Facebook di akun Facebook Tribun Batam, di mana dari netizen Tribuners ada yang berkomentar bahwasanya hal itu sudah biasa. Menurut sejumlah netizen berkomentar bahwasanya netizen tersebut pernah menyaksikan dan melihat adanya hal serupa yang terjadi di mana pisang berbuah 2 tandan sekaligus. Meski begitu, Sobat Tribuners dan juga rekan Firda, Afrizal tetap keheranan dikarenakan memang itu baru pertama kali terjadi di wilayah Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga di mana fakta itu juga terkuak ketika ibu dari Afrizal sedang menyapu pekarangan rumahnya dan kemudian melihat adanya pohon pisang yang tumbuh dan berbuah dengan 2 buah tandan. Sebenarnya fakta itu Afrizal juga menjelaskan bahwasanya pohon pisang itu ditanam oleh adiknya, namun pada saat itu kami tidak bisa bertemu dengan adiknya dikarenakan sedang berada di luar daerah. Menurut Afrizal, pisang tersebut sudah ditanam oleh adiknya sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu. Kemudian keluar buahnya 2 tandan sekaligus, seperti itu. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Ilham Muhammad dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Stok bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite kosong di 2 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dalam kota Tambolaka, Sumba Barat Daya, yakni SPBU Radamata di depan Pasar Lama Tambolaka dan SPBU Keretana sekitar 3 km ke arah selatan kota Tambolaka, Sumba Barat Daya. Sedangkan BBM jenis Pertamax tersedia cukup banyak. Nampak suasana lengang karena hanya sesekali datang warga mengisi BBM jenis Pertamax. Kondisi itu berbeda bila tersedia BBM jenis Pertalite. Biasanya terjadi antrean kendaraan mengular mengisi BBM jenis Pertalite di 2 SPBU tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang. Ada Petrus Peter yang akan melaporkannya. Silakan rekan Petrus. Silakan rekan Petrus. Ya, selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Tambolaka, Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa hampir 1 bahkan 2 minggu terakhir ini persediaan BBM di 2 stasiun pengisian bahan bakar umum yang ada di Kota Tambolaka, Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat Daya, kosong. Hal itu lebih karena biasanya stok itu sehari bisa menerima 8.000, tapi akibat antrian begitu panjang, baik sepeda motor maupun kendaraan mobil, maka bisa sehari bahkan 2 hari bisa habis. Hal itu karena apa? Masyarakat mengisi BBM bukan hanya untuk keperluan yang sifatnya strategis, tapi lebih kepada untuk kepentingan bisnis. Artinya apa? Mereka berusaha mengisi sebanyak mungkin BBM Pertalite yang ada di SPBU lalu dijual kepada masyarakat secara eceran dengan harga cukup mahal, yaitu 20.000 per botol atau 10.000 per setengah botol. Dapat saya laporkan pula bahwa untuk stok Pertamax memang kondisinya cukup bagus, artinya baik, namun
masyarakat enggan mengisi karena harganya cukup mahal. Akibatnya apa, suasana di 2 SPBU itu, baik SPBU yang berada di Radamata di depan Pasar Lama Kota Tambolaka maupun SPBU Keretana yang berada sekitar 3 km ke arah selatan Kota Tambolaka itu Kota Kabupaten Sumber Barat nampak sepi. Dapat saya gambarkan pula bahwa hari ini Senin tanggal 22 Agustus 2022 kondisi persediaan BBM khusus jenis Pertalite masih sama, di mana SPBU di Radamata maupun di Keretana nampak sepi. Menurut petugas SPBU bahwa persediaan BBM jenis Pertalite khusus di SPBU Radamata baru saja habis tadi siang. Sementara yang di SPBU Keretana dari kemarin habis. Menurut petugas bahwa hampir setiap kali mereka mendapat pasokan kurang lebih 8.000 bahkan sampai 16.000 liter untuk jenis BBM Pertalite dari Depot Pertamina Waingapu Kabupaten Sumba Timur. Namun akibat antrian atau permintaan masyarakat yang begitu tinggi khusus untuk Pertalite, maka menyebabkan sering terjadi kekosongan jenis Pertalite ini karena masyarakat lebih mengutamakan untuk kepentingan bisnis. Sementara untuk BBM Pertamax nampak banyak atau kurang peminat karena harganya cukup mahal. Lalu berkaitan dengan rencana pemerintah pusat untuk menaikkan harga BBM, menurut masyarakat Kota Tambolaka Sumber Barat, mereka minta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali menaikkan harga BBM karena hal itu akan menambah beban bagi masyarakat kecil di daerah ini. Mereka menyampaikan bahwa suasana ekonomi masyarakat saat ini sangat susah akibat pandemi virus COVID-19. Karena itu mereka berharap pemerintah harusnya memberi kesempatan kepada masyarakat di daerah ini atau masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mengembangkan usaha pasca terjadinya COVID-19 ini. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Tambolaka, Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih rekan Petrus dari Posko Pengatas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kapolsek YGT Ibda Iwayan Artawan bersama Babin Kamtibmas Desa Nebe, Bribka Solihin mendampingi warga Desa Nebe di Kecamatan Talibura menanam bawang merah. Kegiatan pendampingan penanaman bawang merah dilakukan bersama kelompok tani Rutun Lian di Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika pada Sabtu 20 Agustus pagi. Kelompok tani penanaman bawang merah tersebut dipelopori atau dibentuk oleh Bribka Solihin, anggota Babin Kamtibmas Polres Sika, Polsek YGT Subsektor Nebe dengan lahan seluas setengah hektar are. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores. Ada Arnold Wilianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arnold. Baik Firda dan juga Tribuners dimanapun berada, dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Memang benar Firda, Kapolsek YGT Ibda Iwayan Artawan bersama Bribka Solihin yang merupakan seorang polisi atau di Babin Kamtibmas di wilayah Desa Nebe, di mana beliau ini menjadi pelopor bagi masyarakat di wilayah Desa Nebe, di mana beliau ini mendampingi masyarakat dua kelompok untuk menanam bawang merah. Ini merupakan bentuk tanggung jawab sebagai Babin Kamtibmas di wilayah yang ia tugas, di mana kelompok yang ia bina merupakan masyarakat atau petani di desa tersebut. Dari kelompok yang ia bina ini, mereka mulai mendampingi mulai dari persiapan bedeng penanaman hingga panen nanti, di mana kemarin Bribka Solihin bersama Kapolsek YGT mendampingi masyarakat menanam bawang merah di kebun warga seluas 1,5 hektar, di mana kebun ini juga akan dijadikan tanaman bawang ini juga akan dijadikan menjadi kebun, dijual kembali ke masyarakat, dijual kembali ke warga lain untuk menopang kehidupan warga di wilayah Desa Nebe, Kecamatan Talibura. Dan bukan hanya di Desa Nebe saja, tapi ia pun mendampingi beberapa
desa lainnya, yaitu salah satunya di Desa Lomada, dan juga ada permintaan lain dari kecamatan tetangga, yaitu Kecamatan Waiblama. Dan berkat kelompoknya Yabina ini mendapat bantuan bibit bawang merah dari pemerintah desa untuk mengembangkan tanaman bawang merah di wilayah Desa Nebe. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Arnold Wilianto dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Bribka Solihin, Babin Kamtibmas Desa Nebe. Berikut liputannya untuk Anda. Halo, selamat siang. Pak, mungkin bisa jelaskan kegiatan hari ini apa nih kegiatan hari ini? Kegiatan ini hari kita kegiatan penanaman bawang merah untuk kelompok Rutunian dengan jumlah anggota sekitar 15 orang. Ini kelompok ini mendapatkan bantuan dari dana desa. Ada 250 kilo. Dana desa ini ada kegiatan untuk 20%-an, 20% untuk ketahanan pangan itu. Salah satu dari beberapa kelompok yang mendapatkan bantuan dari 20% itu adalah 2 kelompok ini untuk bawang merah. Sejauh ini sudah berapa bibit yang sudah ditanam di Desa Nebe ini, sudah berapa banyak? Kelompok yang pertama ini 2 kelompok ini adalah 2 kelompok dampingan dan binaan Babin Kamtibmas. Persib Bandung secara resmi memperkenalkan Luis Milla Aspa sebagai pelatih baru kepada publik di Geraha Persib Kota Bandung pada Senin 22 Agustus. Luis Milla diperkenalkan langsung kepada publik oleh Direktur PT Persib Bandung bermartabat atau PBB Teddy Cahyono dan 2 komisaris PT PBB Umuh Muhtar dan Kuswara Estaryono. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Dianza Valevi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dianza. Baik, Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pada hari ini manajemen Persib Bandung secara resmi mengumumkan pelatih barunya Luis Milla. Luis Milla ini dikenalkan kepada bobotoh beberapa hari lalu, yaitu tepatnya tanggal 19 Agustus 2022, melalui pernyataan resminya baik dari sosial media maupun dari website resminya. Di pernyataan tersebut, Persib Bandung mengatakan untuk memilih Luis Milla sebagai pengganti Tobet Record yang sebelumnya mundur pada beberapa hari lalu, ya. Lalu perkenalan Luis Milla ini kepada publik berlangsung di Geraha Persib Kota Bandung Senin 22 Agustus 2022. Luis Milla diperkenalkan oleh PT PBB baik dari direktur maupun 2 komisarisnya, yaitu Teddy Cahyono serta Umuhtar dan Kuswara Estaryono. Menggunakan seragam Persib, Luis Milla terlihat antusias saat diperkenalkan pertama kali sebagai nahkoda Maung Bandung. Pria asal Spanyol ini bahkan mengungkapkan alasan dirinya memilih Persib Bandung untuk menjadi tim pelabuhannya. Sejak awalnya ada komunikasi dengan seluruh jajaran Persib, dirinya yakin bahwa Persib ini memiliki keseriusan hingga keprofesionalisan dengan memilihnya Luis Milla sebagai pelatih. Dengan begitu, Luis Milla yakin bahwa Persib Bandung ini merupakan tim selanjutnya untuk melanjutkan karir sebagai pelatih. Dirinya pun mengatakan selain memperbaiki hasil dari di musim ini, dirinya juga ingin atau meminta kepada bobotoh supporter Persib Bandung serta manajemen untuk bersatu atau bisa dikatakan ingin melewati masa-masa sulit bersama, seperti itu. Dirinya pun juga percaya dengan kebersamaan yang kuat dari supporter maupun manajemen Persib, Maung Bandung bisa menjadi tim yang lebih baik ke depan. Keseriusan dirinya untuk menangani Persib juga ditunjukkan dengan konferensi pers pada hari ini. Dirinya mengatakan pelatihannya, di antaranya itu pelatih fisik ataupun asisten pelatih. Adapun mengenai target Luis Milla pada musim ini, dirinya masih belum
direkrut saat paruh musim atau pramusim, karena pada saat itu seorang pelatih bisa bekerja atau lebih membangun ide yang lebih baik. Dan dirinya juga sebelum mengakhiri sesi jumpa pers, dirinya sempat mengatakan terima kasih pada pelatih sebagai Robert dan Albert. Dia mengatakan Robert telah membawa Persib ini yang lebih baik atau membangun Persib yang saat ini. Dia pun menyatakan respect-nya kepada Robert karena Robert ini menurutnya merupakan salah satu pelatih yang di Indonesia yang memiliki pengalaman yang lebih banyak. Seperti itu Firda yang mungkin saya dapatkan. Ya, baik. Terima kasih rekan Dianza dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Iklim investasi di bidang properti yang ada di Kabupaten Penajam Pasar Utara atau PPU tumbuh positif seiring pindahnya ibu kota negara atau IKN ke Kecamatan Sepaku. Hal itu seperti dikemukakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 1 Pintu PPU Alimuddin pada Minggu 21 Agustus. Ia menyampaikan bahwa hingga Agustus 2022 ini telah ada tambahan sebanyak 6 pengembang yang berinvestasi di Benua Taka. Para pengusaha sektor properti tersebut tersebar di Kecamatan Penajam, Waru, dan Babulu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Nita Rahayu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nita. Baik, Firda dan Tribuners, dapat kami laporkan bahwa iklim investasi di bidang properti yang ada di Kabupaten Penajam Pasar Utara kini telah tumbuh positif seiring perpindahan ibu kota negara atau IKN Nusantara ke Kecamatan Sepaku. Hal itu seperti diungkapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Penajam Pasar Utara Alimuddin kepada tribunkaltim.co beberapa waktu lalu. Ia menyampaikan bahwa hingga Agustus 2022 ini telah ada tambahan investasi sebanyak 6 pengembang yang berminat untuk mengembangkan investasinya di Benua Taka. Keenam pengusaha tersebut memang masih berasal dari pengusaha lokal seperti dari Penajam Pasar Utara sendiri serta dari kota sekitar seperti Samarinda dan Balikpapan. Namun para pengusaha sektor properti tersebut sejauh ini telah mengembangkan usahanya di Kecamatan Penajam, Waru, dan Babulu. Sementara untuk daerah Sepaku sendiri yang notabene merupakan daerah dari ibu kota negara, sejauh ini dijelaskan Alimuddin bahwa belum ada investasi yang masuk ke daerah tersebut. Saat ini jumlah sektor properti yang telah berkembang di Penajam Pasar Utara sejak 2021 ada sebanyak 15 perusahaan dengan total nilai investasi yakni kurang lebih sebanyak 150 miliar rupiah. Seiring masifnya pembangunan di ibu kota negara, kata Alimuddin bahwa potensi pertambahan jumlah investor yang akan masuk terutama di bidang properti ini akan terus ada. Hal itu karena diperkirakan mobilitas orang akan semakin banyak dengan adanya ibu kota ini dan perpindahan penduduk juga akan semakin masif. Demikian, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Nita dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Abdul Malik Ahmad, 46 tahun, pemuda asal Amerika Serikat, sangat mencintai seni bela diri asal Indonesia, yakni pencaksilat. Kecintaan terhadap pencaksilat ini pun membuat Ahmad memutuskan untuk menggeluti silat sebagai keseharian kehidupannya. Saking cintanya, Ahmad sudah menggeluti pencaksilat semenjak berusia 15 tahun. Ahmad mengaku menggeluti pencaksilat berawal dari kegiatan yang dilakukan di masjid sekitaran rumahnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, Firda dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya memang betul Abdul Malik Ahmad ini seorang pria berkebangsaan Amerika Serikat yang
selama 1 bulan ini sudah tinggal di Kota Bogor sementara. Dan pada akhir bulan Agustus 2022 kali ini dirinya pun akan terbang kembali menuju ke negara asalnya di Amerika Serikat. Namun sebelum meninggalkan Kota Bogor dan kembali ke negara asalnya, Abdul Malik Ahmad ini sempat kami temui di area Kebun Raya Bogor dalam festival pencak silat Cup yang diadakan oleh pihak pengelola kebun raya yakni PT Mitra Natura Raya pada periode hari Jumat sampai Minggu kemarin. Dan kepada kami pun Abdul Malik Ahmad ini mengatakan bahwasanya dirinya sangat mencintai seni bela diri pencak silat yang kita ketahui bahwasanya seni bela diri pencak silat ini merupakan seni bela diri asal Indonesia khususnya daerah Jawa Barat. Dan dirinya pun terlihat cukup lihai dalam memainkan jurus-jurus dari pencak silat ini. Kelihayannya tersebut kepada kami dia mengatakan bahwasanya sudah menggeluti pencak silat ini semenjak usianya baru 15 tahun, dan saat ini Abdul Malik Ahmad berusia 46 tahun dan artinya itu sudah menggeluti pencak silat selama 31 tahun. Dan kegiatannya ini dan kecintaan dirinya terhadap pencak silat ini tumbuh ketika dirinya mengikuti kegiatan yang ada di masjid sekitaran rumahnya di Amerika Serikat. Sehingga dari hal tersebut pencak silat ini langsung disukai oleh Abdul Malik Ahmad yang terus menggeluti hingga saat ini. Dan dia pun beralasan kenapa dirinya menyukai seni bela diri pencak silat ini selain karena untuk olahraga. Dalam seni pencak silat ini dirinya dibuat untuk hidup teratur dan selalu berlatih dan memahami lingkungan sekitar, dan hal itu yang mendasari dirinya terus mencintai seni pencak silat hingga saat ini. Cintanya ini pun berbuah hasil. Perlu diketahui oleh Tribuners lainnya, Abdul Malik Ahmad ini sudah beberapa kali mengikuti ajang perlombaan seni bela diri pencak silat di negara asalnya yakni Amerika Serikat. Sebagai perolehan medali pun pernah ia sabet dalam ajang perlombaan tersebut. Kepada kami, dirinya sering mendapatkan penghargaan mulai dari emas, perak, dan perunggu. Kemudian kecintaannya terhadap seni bela diri pencak silat ini diteruskan dengan cara membuat padepokan silat di Amerika Serikat sana. Dan diketahui hingga saat ini ratusan murid sudah menjadi muridnya di padepokan yang dibuatnya di Amerika Serikat sana. Namun hal itu tidak membuat Abdul Malik Ahmad menjadi sombong dan lupa akan jati diri pencak silat itu sendiri, di mana Abdul Malik Ahmad hingga saat ini selalu respect ataupun menghormati tokoh-tokoh seni pencak silat yang berasal dari Indonesia, termasuk Edi Nalapraya yang kita ketahui bahwasanya beliau merupakan tokoh pencak silat dunia. Dan dirinya pun bercerita bahwasanya sangat mengenal sosok Edi Nalapraya. Menurutnya dirinya selalu menghormati dan Edi Nalapraya pun selalu memberikan support kepada padepokan yang ada di Amerika Serikat sana yang ia rintis saking cintanya terhadap pencak silat ini. Kemudian dirinya pun ingin terus melanjutkan kecintaan terhadap pencak silat ini dengan cara terus mengembangkan dan mempromosikan kepada masyarakat yang berada di luar negeri, terutama masyarakat di sekitaran rumahnya, yakni di Amerika Serikat sana. Dirinya bertekad untuk terus mengembangkan pencak silat ini sehingga bisa terkenal di seluruh dunia. Begitu, Firda, laporan yang bisa kami sampaikan. Ya, baik. Terima kasih, rekan jurnalis dari Tribun Bogor, Rahmadi Hidayat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mahfud MD, Ketua Kompolnas sekaligus Menko Polhukam, menjabarkan penjelasan skenario kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Senin 22 Agustus.
Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat menghadiri rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK. Dalam penjelasannya, Kompolnas menyatakan dua sikap dalam menanggapi kasus yang menyeret nama ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferry Sambo ini. Mahfud MD menjelaskan skenario dalam kasus ini berubah dari pertama ke skenario kedua. Pada saat kasus diumumkan ke publik pada 11 Juli lalu, Kompolnas langsung bergerak ke TKP dan ada penjelasan mengenai peristiwa baku tembak. Selanjutnya, Mahfud MD berpendapat bahwa kasus tersebut dinilai tidak masuk akal. Pasalnya ada beberapa fakta tidak jelas keterikatan antara sebab dan akibatnya. Hal ini dinilai sangat meragukan, namun Kompolnas masih berpegangan pada skenario yang pertama. Mahfud MD pun melihat isu-isu di luar berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Polri, sehingga Kompolnas dan Komnas HAM dinilai tidak sensitif terhadap isu di luar sudah disetir terkait skenario pembunuhan Brigadir J. Mahfud MD mengatakan Ferry Sambo sempat memanggil para petinggi Kompolnas dan Komnas HAM ketika berita meninggalnya Brigadir J dirilis. Bahkan salah seorang anggota Kompolnas, Pungki Indarto, sempat dipanggil oleh Irjen Ferry Sambo. Dalam penjelasan Mahfud MD, Irjen Ferry Sambo menangis kepada Pungki karena dirinya dizolimi dan istrinya dilecehkan. Irjen Ferry Sambo juga mengaku akan menembak sendiri pelaku pelecehan seistrinya seandainya ada di TKP. Selanjutnya, Mahfud MD kembali menanyakan apakah ada yang turut dipanggil oleh Ferry Sambo. Komisioner Komnas HAM bidang penyelidikan dan pemantauan Muhammad Hairul Anam disebut juga turut hadir saat dipanggil oleh Ferry Sambo. Saat ditanya Mahfud MD, Anam menegaskan Komnas HAM tidak terpengaruh terhadap cerita yang disampaikan oleh Ferry Sambo. Selain itu, soal skenario penembakan oleh Irjen Ferry Sambo, Mahfud MD juga dicecar pertanyaan terkait motif pembunuhan Brigadir J. Mahfud MD beberapa waktu lalu memang sempat memberikan pernyataan mengenai motif pembunuhan tersebut. Ia menyebutkan motifnya hanya bisa didengar oleh orang dewasa. Dalam rapat, Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3, meminta Mahfud MD untuk menjelaskan hal tersebut. Mahfud MD kala itu dimintai keterangan oleh wartawan terkait motif pembunuhan. Awak media diminta untuk menunggu penjelasan dari pihak penyidik. Ketua Kompolnas ini menyebut sebelumnya juga muncul adanya skenario pelecehan seksual terhadap istri Ferry Sambo. Menurutnya, hal itulah yang menurutnya sensitif dan alasan penembakan tersebut hanya bisa didengar oleh orang-orang dewasa. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara keterangan dari Ketua Kompolnas Mahfud MD. Ketika peristiwa ini diumumkan tanggal 11, itu Kompolnas itu langsung bergerak. Saya sedang berada di Mekah, langsung bergerak ke TKP, dan Pak Bene di situ mendapat penjelasan bahwa ini terjadi tembak-menembak, dan kemudian ada korban, dan yang menembak Barada Eliezer seorang ahli tembak, dan korbannya Joshua, tembak-menembak. Nah, saudara, Kompolnas semula bergerak di situ. Tetapi waktu itu saya dari Mekah, dari Madinah, tanggal 13, saya melayani wawancara dengan sebuah televisi. Nampaknya itu tidak masuk akal yang diumumkan oleh Polri. Saya kira masih terekam di situ. Saya bicara dari Madinah lewat, kalau tidak salah CNN Indonesia atau iNews gitu ya. Itu tidak masuk akal, antara penjelasan dari fakta ke fakta itu kaitan sebab akibatnya itu tidak jelas. Kalau hukum pidana itu kan harus ada, kalau ini dan seterusnya. Ini tidak masuk akal, saya bilang. Sebab itu sangat meragukan. Tetapi dari TKP Pak Bene Mamoto dan kawan-kawan tetap berpegang pada skenario itu. Nah, sesudah saya pulang, saya panggil melalui video conference semua anggota Kompolnas. Saya tanya apa sebenarnya yang terjadi. Senarionya tanggal 17 Juli itu masih skenario pertama, basis senarionya bahwa terjadi tembak-menembak. Nah, sementara sudah beredar di luar. Ini Kompolnas dan Komnas HAM ini kok sepertinya tidak sensitif terhadap suara dari luar. Saya panggil Pak Bene Mamoto bersama Bu Pungki berdua ke rumah saya. Itu tanggal 24
Saya panggil, Pak, gimana perkembangannya? Anda yakin nih? Ya Pak, itu dari lapangan, kami dapat dari lapangan. Oke, penyelidikan lain apa? Ya belum, semuanya harus dari situ. Nggak boleh masuk, nggak boleh tanyain itu. Semuanya, oke, saya bilang. Ini ada isu di luaran, bahwa Kompolnas dan Komnas HAM, saya bilang Komnas HAM, maaf ya. Saya bilang ke Pak Bene maksud saya. Komnas dan Komnas HAM ini sudah di-steer oleh sebuah senario, saya bilang. Katanya udah ada yang dipanggil dan diarahkan tuh jawab gitu. Nah disitulah Bu Pungki lalu menjawab, itu saya Pak. Itu saya yang dipanggil oleh Pak Ferdi Sambo. Terus ya dia hanya nangis saja bilang, Mbak Pungki, saya ini didolimi, istri saya dilecehkan. Kalau saya di sana saya tembak sendiri dia. Ini kata Mbak Pungki, nih kata Mbak Pungki. Lalu ada kata tembak sendiri. Oke, saya bilang. Terus siapa lagi? Saya bilang. Saya dengar dari, karena sidang DPR ya, saya buka aja. Saya dengar dari Komnas HAM juga. Siapa? Khairul Anam katanya. Dan izin, Pak Mahfud. Ya. Kompolnas, Pak Mahfud sebagai Menko atau Ketua Kompolnas, yang dalam hal ini bisa panggil Komnas HAM itu alasannya apa? Atau memang wewenang tugas Bapak bisa panggil Komnas HAM beserta Kompolnas untuk itu? Oh enggak, saya enggak pernah manggil, koordinasi aja seperti dikatakan oleh Pak Taufan, kita koordinasi terus gitu. Nah, saya enggak manggil, Khairul Anam itu telepon dulu, nah, lalu dia mau ketemu, menjelaskan. Saya kira kalau itunya enggak terlalu penting lah, koordinasi kita sudah berjalan terus. Koordinasi biasa? Koordinasi biasa. Benny Harman, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, menyarankan agar Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo dinonaktifkan pada Senin 22 Agustus. Hal ini diungkapkannya dalam rapat dengar pendapat bersama Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Menurut Benny, kasus pembunuhan Brigadir J yang menyeret nama Irjen Ferdy Sambo ini seharusnya diambil alih oleh Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Mahfud MD. Benny mengatakan alasannya karena agar penanganan kasus ini bisa lebih objektif dan transparan, sehingga ia meminta agar Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo dinonaktifkan sementara dari kasus tersebut. Menurutnya pengambil alihan ini dilatar belakangi karena masyarakat telah dibohongi oleh Polri dalam pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J. Misalnya soal keterangan pers yang diungkap pertama kali adalah kejadian baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae alias Richard Eliezer. Namun setelah didalami lebih jauh karena dirasa ada beberapa kejanggalan, Polri kemudian membentuk tim khusus dan menemukan perbedaan dalam kasus pembunuhan. Benny menerangkan publik tak percaya dengan polisi karena merasa dibohongi dengan pernyataan soal kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya muncul skenario adanya baku tembak karena Brigadir J diduga melecehkan istri Irjen Ferdy Sambo. Namun setelah penyelidikan mendalam, Baradae mengaku diperintah oleh Irjen Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari anggota Komisi 3 DPR RI, Benny Harmawan. Berikut liputannya untuk Anda. Menko Polhukam. Kalau saya sebut aja Pak, siapa jenderal yang mau mengundurkan diri? Supaya jangan ada gelap-gelap. Yang kedua, udah betul Pak Mahfud, ada tersangka baru. Yang penting siapa? Kan gitu Pak. Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik, publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud. Dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan. Retno Listiarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, meminta agar publik menghentikan perundungan dan stigmatisasi terhadap anak Irjen Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati.
Irjen Ferdy Sambo dan Putri diketahui merupakan tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Retno mengatakan anak dari Ferdy dan Putri tak bersalah dalam kasus tersebut, sehingga sudah seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan baik verbal, fisik, psikis maupun cyber. KPAI mengimbau kepada siapapun agar tidak melakukan perundungan terhadap anak-anak Ferdy Sambo. Pasalnya menjadi tidak adil apabila mereka menjadi sasaran bully dengan dalih sanksi sosial dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak-anak tersebut, kata Retno Listiarti, rentan mendapatkan stigmatisasi atau labelisasi dari perbuatan orang tuanya. Meskipun anak-anak tersebut tak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan kedua orang tuanya. Menurut Retno, situasi yang dihadapi anak-anak Ferdy Sambo sudah sangat berat melihat kedua orang tuanya terjerat hukum. Terlebih psikologis anak-anak Ferdy yang cemas dengan keadaan keluarganya. Retno meminta agar anak-anak Ferdy tidak mendapat beban berupa perundungan. Seperti diketahui, tim Sus Polri sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J. Kelima orang itu adalah Irjen Ferdy Sambo, istri Ferdy Sambo yakni Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Baradae dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan jangto, pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Sedangkan Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 jangto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ketiganya mendapat ancaman hukuman lebih tinggi dari Baradae, yakni hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdy Sambo, memiliki peran penting dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Putri diketahui berstatus sebagai tersangka seusai penyidik mengantongi 2 alat bukti yang cukup. Terungkap sejumlah peran krusial Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan ajudan suaminya Brigadir J. Dalam kasus tersebut, Putri berperan untuk menggiring Brigadir J ke tempat kejadian perkara atau TKP di rumah dinas Polri di Duren 3, Jakarta Selatan. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyebut peristiwa pembunuhan tersebut terjadi setelah Putri, Brigadir J, dan rombongan tiba dari Magelang, Jawa Tengah. Sebelum singgah di rumah dinas, rombongan diketahui mampir sebentar di rumah pribadi Irjen Ferdy Sambo di Jalan Saguling. Putri diduga berperan untuk menggiring agar Brigadir J bersama 3 tersangka lainnya menuju ke rumah dinas di Duren 3. Agus menyebut Putri diduga terlibat dalam skenario yang dibuat oleh Irjen Ferdy Sambo untuk melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J. Tak hanya itu, bahkan Putri dan Irjen Ferdy Sambo menjanjikan sejumlah uang untuk para pelaku, yakni Baradae, Bribka Riki Rizal atau RR, dan juga Kuat Ma'ruf alias KM. Lebih lanjut, Putri ternyata juga berada di lantai 3 rumah saat Ferdy Sambo memberikan perintah pembunuhan kepada Baradae dan Brigadir RR. Tim sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, yakni Putri Chandrawati, Irjen Ferdy Sambo, Baradae, Brigadir Riki Rizal, dan juga KM. Ferdy Sambo menjadi dalang di balik pembunuhan Brigadir J. Ia bahkan juga menyusun skenario tembak-menembak dalam kasus tersebut. Tak sendirian, Sambo dibantu oleh bekas staf dan penasihat ahli Kapolri Fahmi Alamsyah. Fahmi disebut menyusun skenario tembak-menembak bersama Ferdy Sambo hingga skenario pelecehan seksual. Ia juga membagi-bagikan duit di pusaran kasus Ferdy Sambo. Muncul grafik baru soal konsorsium Judi 303 yang sebelumnya menyeret nama Irjen Ferdy Sambo tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Jika pada grafik sebelumnya muncul nama mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo di puncak struktur, pada grafik kali ini menampilkan nama Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto. Selain nama Kabareskrim, ada juga nama Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi. Pada grafik tersebut, nama Kabareskrim berada di pucuk atas yang diduga menerima setoran dari bos judi online kelompok Medan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dede Prasetyo menanggapi adanya grafik baru konsorsium 303 tersebut. Dede mengatakan pihaknya masih fokus pada penanganan kasus Irjen Ferdy Sambo yang melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Tim sus saat ini berfokus pada pembuktian pasal 340 subsidiar 338 jangto 55 dan 56 KUHP yang diterapkan pada keempat tersangka. Seperti diketahui sebelumnya, grafik kedua
muncul di media sosial telah beredar luas foto peta grafik berjudul Kaisar Sambo dan Konsorsium 303. Sebaran ini terdiri dari 6 halaman, bahkan menampilkan sejumlah nama anggota perwira tinggi Polri, menengah dan pertama, lengkap dengan jabatannya. Ada juga nama-nama dari kalangan sipil yang turut masuk dalam bagan konsorsium tersebut. Digambarkan dalam bagan-bagan itu alur aliran dana setoran dan backing. Wajah Ferdi Sambo berada paling atas dalam bagan tersebut dan dibubuhi keterangan setiap tahun Ferdi Sambo dan kroninya menerima setoran lebih dari 1,3 triliun rupiah. Dalam bagian juga terdapat tulisan di kalangan bandar judi Ferdi Sambo dikenal dengan sebutan Kaisar Sambo. Halaman tersebut mengungkap tentang proyek 2004, Konsorsium 303, Tim Pukul, dan investor. Bagian itu pun mengurai tentang bagaimana dana mengalir dan dari siapa saja dana masuk. Konsorsium 303 dalam bagian ini mengacu pada sejumlah nama sipil yang dikaitkan dengan bandar judi di sejumlah wilayah, di mana mereka selalu lolos dalam operasi pemberantasan judi lantaran memiliki backing kuat yang diduga merupakan petinggi Polri dengan konsorsium 303 yang mengelola gelper, judi bola, dan judi online. Warga Garut digegerkan dengan penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki dengan kondisi mengenaskan. Mayat berjenis kelamin laki-laki itu pertama kali ditemukan warga di jembatan Jalan Kampung Mekarpali, Desa Sukajaya, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Sidki Al-Ghifar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sidki. Baik rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada, telah terjadi tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Garut. Yaitu sebelumnya korban pembunuhan tersebut ditemukan tergeletak seorang diri di Garut Selatan, yaitu di Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Korban dalam kondisi terlilit kabel di bagian leher dan kaki, juga tangan, kemudian terbungkus plastik meja makan dan lalu dibungkus kembali oleh selimut begitu. Ini korban ini ditemukan di sebuah jembatan di Kecamatan Cisewu dengan barang-barang seperti kursi, kemudian ditemukan juga gagang sapu di dalam ikatan korban itu sendiri. Ternyata setelah diselidiki, polisi sudah menemukan pelakunya, yang ternyata pelakunya ini adalah supirnya sendiri. Motifnya memang si supir ini menagih uang gaji kepada korban, namun korban dibalas dengan cemoohan dan ditolak oleh korban, sehingga terjadi cekcok. Waktu itu kejadian cekcoknya itu hari Jumat 19 Agustus di Bandung. Kemudian cekcok dan korban mengancam akan menembak pelaku. Sesaat setelah korban mengambil pistol berjenis airsoft gun, pelaku juga mengambil barang yaitu berupa palu yang kemudian setelah mereka berhadapan, pelaku melemparkan palu tersebut terhadap korban dan mengenai kepala korban. Kemudian korban dipukul berkali-kali lalu dihujani oleh pukulan palu tersebut dan tidak sadarkan diri. Kemudian korban membungkus dan melilit. Kemudian pelaku membungkus dan melilit korban dengan kabel dan selimut. Kemudian pelaku melakukan pembunuhan itu di Bandung, di kawasan Antapani begitu, Firda. Kemudian dibawa ke arah Pangalengan, Kabupaten Garut, ke arah Garut, yaitu ke Kecamatan Cisewu, lalu dibuang di Kecamatan Cisewu yang notabene-nya merupakan hutan belantara dan juga tidak ada pemukiman di jalur tersebut. Akhirnya viral begitu di media sosial juga sempat viral penemuan mayat itu, dan saat ini pelaku sudah ditangkap dan diekspos barusan di Polres Garut. Pelaku terjerat pasal berlapis dengan ancaman pembunuhan berencana. Baik, Firda. Baik, terima kasih rekan Sidki Al-Ghifari dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih menjadi sorotan tajam bagi publik. Terbaru, kepolisian menetapkan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka pada kasus ini. Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Kini tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J berjumlah 5 orang. Oknum polisi yang diperiksa terkait kasus ini pun bertambah menjadi 83 orang. Bertambahnya personel Polri yang ikut terseret kasus tewasnya Brigadir J ini juga menjadi bukti kuatnya pengaruh Verdi Sambo dalam tubuh Polri. Bahkan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Mahfud MD mengatakan ada kerajaan Verdi Sambo di dalam institusi Polri. Kerajaan Verdi Sambo ini, kata Mahfud MD, seperti Sukmabes dan sangat berkuasa di institusi Polri. Lebih lanjut akan kita bahas di Kacamata Hukum dalam tema Runtuhnya Kerajaan Sambo. Selamat sore Tribuners, berjumpa kembali di program Kacamata Hukum edisi hari ini, Senin 22 Agustus 2022 bersama saya Milani Resti. Kali ini Kacamata Hukum akan membahas mengenai tema runtuhnya Kerajaan Sambo. Tribuners, seperti yang kita ketahui, tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih menjadi sorotan yang begitu tajam bagi publik. Kini sudah 5 orang tersangka ditetapkan oleh kepolisian. Yang terbaru ada istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati yang ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian juga ada 80 oknum polisi yang kemudian diperiksa karena kasusnya tewasnya Brigadir J ini. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan kelompok Verdi Sambo ini bak kerajaan di dalam institusi Polri. Kerajaan Verdi Sambo ini, kata Mahfud MD, seperti Sukmabes dan sangat berkuasa di institusi Polri. Akan kita bahas lebih dalam bersama 2 narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu, ada Ketua Indonesia Police Watch, Pak Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore, Pak Sugeng. Selamat sore, Mbak Prativi. Selamat sore, Tribuners. Selamat sore, Pak Badrus Zaman ya. Ya, baik. Kemudian ada pakar hukum atau koordinator wilayah Pradi Jawa Tengah, Pak Badrus Zaman SHMH. Selamat sore, Pak Badrus. Selamat sore, Mbak Melani. Selamat sore, Pak Sugeng. Dan selamat sore, Tribuners. Baik, mengingatkan Tribuners bahwa tayangan ini kita tayangkan di YouTube dan juga Facebook tribunnews.com. Untuk Tribuners yang ingin meninggalkan komentar atau kolom komentar, meninggalkan komentar bisa langsung ditulis kolom komentar. Kita langsung saja bahas tema ini yang masih begitu tajam menjadi sorotan bagi publik seperti itu. Saya akan ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, melihat pernyataan ini terbaru dari Menko Polhukam Pak Mahfud MD mengenai adanya kerajaan kelompok Verdi Sambo ini bak kerajaan di institusi Polri. Melihat hal ini, bagaimana pendapat dari Pak Sugeng dan IPW sendiri? Silakan. Istilah yang saya gunakan dari awal adalah geng mafia, ya. Geng mafia. Kenapa saya menggunakan itu? Karena saya menggunakan analisis historis, ya. Analisis historis terkait mafia itu adalah organisasi crime yang melakukan kejahatan, kemudian menutup atau menghilangkan jejak kejahatan dengan tindakan kejahatan. Di antaranya misalnya membunuh, ya. Membunuh untuk menghilangkan jejak, menyuap para pejabat, ya, melakukan lobby-lobby politik tingkat tinggi, ya, kemudian merekayasa cerita bohong, ya, kemudian di kelompok mereka tuh ada omerta, sumpah omerta untuk tutup mulut, ya, kemudian ada pembalasan dendam, ya, kalau terjadi. Nah, beberapa ciri ini ada pada praktek yang terjadi pada kasus matinya Brigadir Yosua. Peristiwa membunuh mau ditutup dengan tindakan kejahatan. Nah, mafia juga bekerjanya sistematis, ya, terstruktur. Ternyata memang ada struktur yang bekerja mendukung kasusnya Brigadir Yosua, yaitu 83 orang yang kemudian masuk ke dalam jurang kegagalan karena dengan sengaja, ya, atau lalai
atau taat buta ya atau dibohongin itu sukarela terjun dalam jurang kegagalan. Nah, ini yang disebut mereka diduga melanggar kode etik dan juga atau obstruction of justice. Kami sudah menyatakan ini sejak tanggal 12 Juli dan 13 Juli ketika kasus ini belum ada yang memperhatikan, kami sudah menyampaikan adanya potensi obstruction of justice. Jadi lebih tepat, Sambo dan kawan-kawannya ini disebut geng mafia, ya, geng mafia Sambo, begitu. Ya. Baik, kemudian kan ini ada diagram atau dokumen, kemudian dikait-kaitkan dengan judi online atau konsorsium 303. Melihat hal ini bagaimana, Pak Sugeng? Jadi saya mau kasih catatan terkait dengan dengan dokumen tersebut. Jadi sekarang ada 2 dokumen di mana puncak perlindungan judi 303 berpuncak pada tersangka FS dan satu lagi ya, entah nanti ada satu lagi itu juga perlindungan judi dengan puncaknya Pak Kabareskrim. Ya, ini saya mau jelaskan ini. Dokumen-dokumen ini diproduksi oleh internal kepolisian ya, karena model dokumen yang beredar itu seperti dokumen untuk paparan kasus yang biasa terjadi di kepolisian. Yang kedua, konten dokumen ini menyajikan hasil satu penyelidikan ya yang memang dimiliki keahliannya oleh kepolisian. Perangkat maupun instrumen hukum yang mereka miliki memungkinkan mereka melakukan penyelidikan. Jadi ini dari polisi ya, itu pertama. Yang kedua, dari sini terlihat adanya friksi di dalam kepolisian. Yang ketiga, ketika saya melansir akan adanya perlawanan dari kelompok Sambo yang ditujukan kepada tim sus, khususnya pribadi-pribadi anggota tim sus. Saya sudah katakan mereka akan melakukan pendiskreditan nama baik daripada tim sus. Dan sekarang terbukti bahwa telah beredar flowchart menempatkan Pak Kabareskrim sebagai juga katanya pelindung perjudian ya. Nah, di sini serangan itu sudah muncul seperti yang sudah saya sampaikan. Bagaimana melihat fenomena ini? Menurut saya, Pak Kapolri ya melalui Intelkam saya rasa sudah melakukan satu pengumpulan data dan analisis ya. Setelah analisis ini akan tentu harus ada rekomendasi-rekomendasi kepada Pak Kapolri untuk membuat satu penyelidikan dan bukan hanya begitu saja. Harus ada clearance dalam arti benar nggak nih yang disebut, karena nama-nama jelas ada di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dikedepankan satu penyelidikan profesional ya, jauh dari kepentingan kelompok yang ada. Artinya yang melakukan penyelidikan ini orang yang independen ya di dalam kepolisian atau bahkan dibentuk tim khusus untuk itu. Kemudian dikedepankan asas praduga tak bersalah, karena kasihan nama-nama yang disebut ini bisa menjadi korban fitnah. Seperti itu. Baik, tadi dikatakan Pak Sugeng bahwasanya ini dibuat, menurut Pak Sugeng sendiri ini dibuat dari internal Polri karena ini mirip dengan model pemaparan dari kepolisian seperti itu. Kemudian melihat hal itu Pak Sugeng, apa tujuannya kemudian? Kenapa dibuat oleh polisi sendiri seperti itu? Jadi ini ya, pertarungan internal polisi itu nyata di sini ya. Nyata di sini ketika gengnya Sambo runtuh, maka ada kelompok lain yang selama ini tersingkirkan oleh kelompoknya Sambo atau terpinggirkan, itu mereka mulai muncul. Ini persoalan suksesi 2024 ya. Suksesi Kapolri 2024. Mereka mempersiapkan kelompoknya. Jadi sekarang muncul gitu ya. Jadi seperti ini nih sebabnya. Yang kedua, memang saya mendapat informasi dalam ketika mengungkapkan kasus ini, ada informasi Sambo itu memang pelindung daripada judi online 303. Saya bukan hanya mendapatkan flowchart ya, saya mendapatkan laporan keuangan, ledger laporan keuangan, penerimaan komisi dari komisi FS dari beberapa sumber bandar ya. Ada dalam bentuk rupiah, US dollar, kemudian Sing dollar gitu. Saya juga dapatkan data mengenai tempat-tempat perjudian online di Jakarta dan beberapa daerah ya, tempat-tempatnya, rukonya. Kemudian juga data penyadapan terkait penggunaan
fitur Telegram untuk komunikasi antara para penjudi ini. Baik Pak Sugeng, berarti menegaskan ini konsorsium 303 ini dibackingi oleh Verdi Sambo ini memang benar adanya? Saya menyampaikan benar adanya, kan saya bukan penyidik ya, tetapi informasi itu disertai dengan bukti ya, bukti yang beredar di masyarakat. Kebenaran itu, untuk mengetahui kebenaran tersebut, makanya tugas Pak Kapolri mengungkap kasus ini, melakukan penyelidikan yang profesional dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Baik Pak Sugeng. Kemudian saya ke Pak Badrus. Pak Badrus, melihat hal ini, ada personel kepolisian ini diduga terlibat sindikat judi online atau konsorsium 303. Dari segi pidana sendiri, Pak Badrus sebagai ahli pidana, bagaimana Pak? Silahkan. Iya, saya kira gini Mbak. Jadi kalau betul-betul ini adalah sindikat, sebenarnya bisa juga dikenakan pidana. Karena jelas di dalam pasal 303 tentang perjudian, kalau itu adalah terorganisir, seperti apa yang dia omongkan Pak Sugeng, saya kira tepat sekali. Karena ini terorganisir. Apalagi yang melakukan adalah Polri sendiri, penegak hukum. Udah. Nah, kalau yang melakukan aja sudah terkoordinir di tentang penegak hukum, apalagi masyarakat biasa itu tidak mungkin. Itu makanya menurut saya ini harus misalnya kena, harus semua bisa kena itu. Entah itu pelaksananya, apa pengawasnya, apa backingnya, seharusnya menurut saya harus kena semua. Gitu. Baik, apakah ini termasuk penyalahgunaan kekuasaan, Pak Badrus? Iya, jelas. Itu, ancamannya jelas. apa, Pak Badrus? Gimana? Ancaman mengenai penyalahgunaan kekuasaan apa, Pak Badrus? Ya, kalau masalah apa itu ancaman penyalahgunaan kekuasaan adalah nanti kan juga bisa dia dijerat undang-undang juga tentang misalnya ada uangnya, kemudian bisa dijerat dengan apa itu pencucian uang, karena ini hasil dari perjudian itu. Jelas menurut saya kalau itu nanti misalnya PPATK juga turun, saya melihat adalah itu nanti ada aliran-aliran dana. Sebenarnya mudah sekali menurut saya untuk melakukan itu. Tinggal ada kemauan apa tidak. Gitu. Kalau tidak ada kemauan ya tidak mungkin terjadi bagaimana ini diungkap. Menurut saya mumpung ini itu masih panas-panasnya apa itu perkara Sambo ini, menurut saya Kapolri harus berani untuk mengungkap apa yang terjadi semuanya ini. Entah itu perjudian, kemarin Kapolri sudah instruksikan semua perjudian harus dibersihkan. Dan itu saya kira kesempatan Polri untuk memperbaiki diri. Baik Pak Badrus, ini nanti ancamannya bisa berapa tahun atau bagaimana Pak Badrus? Kalau ancamannya kan macam-macam Pak, itu kan juga kalau di apa itu kalau hanya 303 misalnya itu hanya berapa lah, sedikit menurut saya. Tapi kalau nanti bisa langsung dijerat dengan undang-undang apa itu pencucian uang, terus kemudian bisa juga apa itu karena ini adalah hasil dari korupsi, bisa panjang nanti apa itu hukumannya. Baik Pak Badrus. Saya kemudian ke Pak Sugeng lagi. Pak Sugeng, melihat hal ini, kelompok Verdi Sambo ini kan mulai terbongkar seperti itu. Ini 82 personel Polri ikut terseret. Apakah ini juga menandakan bahwasanya Verdi Sambo ini memiliki pengaruh yang sangat kuat di institusi Polri atau bagaimana Pak Sugeng? Silakan. Iya, itu fenomena terseretnya 83 orang ini hampir satu kompi ya. Itu mereka ini yang mengejutkan saya, membelalakan mata ya. Walaupun saya yang pertama kali melansir adanya potensi atau dugaan obstruction of justice, saya pikir tidak sampai 83. Paling juga di bawah 10 gitu ya, di luar para tersangka. Ternyata 83, 35 orang sudah di Patsus, tempat penahanan khusus ya. Nah, ini artinya
Verdi Sambo itu punya satu pengaruh ya, pengaruh yang besar yang dibangun atas dasar kekuasaan atau kewenangan yang besar, ya. Tapi bukan sekedar kekuasaan atau kewenangan yang besar sebagai dia Kadif Propam atau kepada Satgasus. Di sana juga beredar uang yang besar, ya, untuk memelihara loyalitas ketaatan buta dari anggotanya, ya. Jadi seperti itu. Di mana dibangunnya itu? Di Satgasus, ya. Karena Satgasus itu ada punya kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan 5 tindak pidana. 1 psikotropika, narkotika, TPPU, tindak pidana korupsi, dan IT. IT dan TPPU ini bisa menjerat kasus judi online, ya. Kemudian IT dengan narkoba, TPPU juga TPPU juga bisa menjerat narkoba peredarannya. Ini kombinasi penggunaan undang-undang ini besar. Nah, problemnya Verdi Sambo sebagai Kadif Propam menjabat Kasatgasus itu sudah nggak menerapkan prinsip tidak menerapkan prinsip fairness dan juga pembatasan kewenangan. Karena kalau dia sebagai Kasatgasus juga Kadif Propam, ini di sini terjadi konflik kepentingan. Bagaimana kalau penyelidik dan penyidik yang dilakukan Satgasus itu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan disiplin Polri, bertentangan dengan etika Polri, sementara ketua Satgasusnya adalah Kadif Propam, yang pasti ditutupin, ya. Jadi dibubarkan sudah tepat gitu. Jadi begitu. Baik. Kewenangan dia besar. Baik. Pengaruhnya berarti memang ditegaskan lagi besar gitu, seperti itu Verdi Sambo di dalam Besar, institusi Polri sendiri. Kemudian melihat hal ini Pak Sugeng, apa yang perlu diwaspadai dari Kapolri dengan adanya kerajaan atau bisa disebut kerajaan Verdi Sambo ini, Pak? Beberapa catatan IPW. Jadi jangan ada lagi satu pemusatan kekuasaan yang besar yang diberikan kepada anggota Polri yang kemudian tumpang tindih. Itu penting, ya. Kedua, harus diteliti bagaimana pola relasi kuasa dalam hubungan antara seorang atasan kepada bawahan. Pola relasi ini kan harusnya didasarkan pada sumpah jabatan, ketaatan pada disiplin dan kode etik, serta peraturan perundang-undangan. Bukan atas dasar kepentingan. Karena di dalam kode etik disebutkan seorang anggota Polri wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan undang-undang, dengan peraturan. Ini sudah jelas itu, ya. Jadi pola relasi. Kemudian ketiga, ini yang paling sering disoroti oleh IPW adalah pelanggaran terbesar, penyalahgunaan terbesar dalam fungsi layanan Polri pada masyarakat adalah dalam fungsi penegakan hukum, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Di sini terjadi selalu banyak pengaduannya kepada IPW adalah penyidikan atau penyelidikan. Oleh karena itu perlu ditata ulang kembali nih, ya. Ditata ulang modelnya bagaimana pengawasan terhadap penyelidikan. Nah, karenanya keempat, IPW mengusulkan satu keterlibatan pengawasan internal dari publik, yaitu masyarakat atau ahli atau akademisi, dimasukkan di dalam kode etik kepolisian. Yang kedua, wasidik, ya, wasidik kita itu antara mereka ngatur-ngatur perkara ini juga. Oleh karena itu dia masukkan juga fungsi daripada publik, ya, masuk di dalam wasidik. Alasannya apa? Model-model seperti ini sudah ada pada beberapa profesi, ya, di dalam Badan Kehormatan MK, Badan Kehormatannya KPK, majelisnya kode etiknya Pradi, majelis kode etiknya kedokteran, ya. Mengapa itu penting? Karena tujuan layanan publik yang dilakukan oleh Polri, konsumennya adalah masyarakat.
Jadi harus ada juga fungsi masyarakat mengawasi untuk memfilter ya. Jadi seperti itu. Selain, nah ini soal reformasi kultural ya, kekerasan, kemudian perintah sewenang-wenang ya, reformasi kultural itu penting itu ya, moralitas ya. Selanjutnya adalah soal instrumental. Sudah ada sebetulnya rancangan KUHP yang juga kalau disahkan sekarang ini membatasi kewenangan polisi. Dominus litisnya itu sekarang bergeser nanti kepada kejaksaan ya. Polisi sejak awal didampingi kejaksaan dalam penyelidikan dan penyidikan, dan juga ada fungsi yang namanya hakim komisaris yang memfilter tindakan-tindakan paksa oleh polisi, penangkapan, penahanan, penggeledahan ya. Di sana ada fungsinya itu difilter. Sekarang kan hakim pra-peradilan, sekarang ada hakim komisaris dalam konsep rancangan KUHP itu. Nah, itulah beberapa catatan IPW yang bisa disampaikan kepada polisi, kepada Polri ya. Baik Pak Sugeng, tadi menarik ada pernyataan Pak Sugeng dikatakan bahwasannya perlu ada pengawasan dari publik atau seperti ahli seperti itu. Apakah di sini Kompolnas kemudian adanya IPW ini apakah tidak cukup atau bagaimana Pak Sugeng? Silakan. IPW ini cuma LSM, nggak punya kewenangan apa-apa. Cuma bisa ngomong IPW ini. Ngomong teriak-teriak di media. Untung aja didengar dari awal ya. Kalau nggak didengar bagaimana ya. Kompolnas juga saya tidak mau komentari Kompolnas lah ya. Kalau saran saya kepada Kompolnas lebih lugas, lebih tajam ya. Itu saja. Kalau IPW nggak ada apa-apanya. Karena IPW kan juga sama aja dengan Mas Badruz Zaman ini, kita cuma pengacara yang berada di luar. Tapi kalau kita suaranya ya lantang ya. Kemarin juga. Baik. Baik Pak Sugeng, saya ikut campur urusan pengacara, saya udah bilang keras itu. Baik Pak Sugeng, saya ke Pak Badrus. Pak Badrus, bagaimana menanggapi dari pernyataan Pak Sugeng? Apakah ini kemudian diperlukan pengawasan dari pihak luar atau publik atau bagaimana Pak Badrus menanggapi hal ini? Iya, saya kira perlu ada pengawasan yang lebih baik. Sebenarnya lembaga itu sudah ada, misalnya seperti Kompolnas itu. Tapi kita melihat kemarin malah jadi persoalan sendiri di dalam. Makanya menurut saya ya bagaimana cara untuk memilih komisioner Kompolnas itu. Menurut saya harus betul-betul dalam memilih anggota Komisi Kompolnas itu harus betul-betul yang baik. Saya melihat seperti Pak Benny Mamoto kemarin itu jadi persoalan sendiri. Apa yang menjadi seperti pembicara humasnya Polri aja menurut saya gitu. Makanya menurut saya itu perlu diperhatikan dalam hal untuk memilih bahwa lembaga-lembaga yang mengawasi polisi Kompolnas itu harus juga orang-orang independen. Seperti contohnya Pak Sugeng itu menurut saya itu lebih tepat. Uang itu adalah mantan-mantan polisi ngawasi polisi sendiri. Itu ya kalau apalagi yang berkuasa adalah Sambo, itu menurut saya ditakut lagi nanti. Makanya menurut saya bisa dikendalikan semua. Makanya menurut saya seperti apa yang sudah diutarakan Pak Sugeng tadi, misalnya seperti penyidikan itu harus juga harus sekarang harus diulang kembali itu, karena penyidik itu harus laporan dulu wasidik dan lain-lain. Itu menurut saya tidak perlu seperti itu. Makanya itu memperbanyak jalan aja menurut saya. Apakah karena kita yang sering terjadi di lapangan, misalnya kita dampingi klien di kepolisian seperti itu, hanya muter-muter aja. Intinya apa toh sebenarnya itu. Kalau kita berbicara hukum ya hukum aja, tidak yang lain gitu loh. Makanya menurut saya
apa yang dibicarakan Pak Sugeng sangat tepat sekali menurut saya, karena bagaimanapun IPW adalah corong dari masyarakat menurut saya. Kemudian sebenarnya Kompolnas itu juga harus independen, tidak memihak kepada kepolisian. Kalau seperti itu nggak usah ada menurut saya Kompolnas itu. Baik, Pak Badrus. Pak Badrus, kita kembali lagi, Pak Badrus sebagai ahli pidana melihat hal ini gitu. Ada 82 personel Polri yang ikut terseret hal ini. Kemudian juga sejumlah personel tersebut dikaitkan dengan judi online atau konsorsium 303. Apakah ini mereka melanggar hukum pidana atau kode etik atau bahkan keduanya, Pak Badrus? Mungkin dijelaskan. Iya, menurut saya bisa aja juga dia adalah hanya ikut-ikutan karena disuruh oleh atasannya misalnya. Itu bisa dikenakan misalnya pasal 55, pasal 56, menurut saya bisa saja itu. Dan yang jelas kode etik harus kena itu. Tapi kalau kode etik hanya paling banyak 30 hari, itu ngapain kita? Nggak ada apa-apanya menurut saya. Jadi kalau tidak ada jerahnya, apalagi tidak diberhentikan, tidak dipecat, itu menurut saya tidak ada apa-apanya. Hanya melakukan 30 hari ya sudah selesai gitu. Itu paling berat itu menurut saya. Itu mengenai kode etik tersebut ya Pak Badrus? Ya, menurut kode itu semua kena kode etik itu. Jelas menurut saya melanggar sumpah jabatan dia. Itu nggak bisa disuruh-suruh ngikut aja, nggak bisa juga. Menurut saya gitu. Baik, Pak Badrus. Kemudian jika ini sejumlah personel Polri yang masuk dalam dikatakan kerajaan Verdi Sambo itu, jika mereka bersedia buka suara, apakah ini akan memperingankan hukumannya atau bagaimana Pak Badrus? Silahkan. Ya, saya kira kalau semua itu ya nanti minta perlindungan kepada LPSK menurut saya. Kalau ada yang mau, ada yang tahu betul, itu menurut saya seperti itu. Tapi tetap bagaimanapun dia melakukan kejahatan tetap harus dihukum. Tidak bisa kemudian semata-mata dia mau membeberkan sesuatu terus kemudian tidak dihukum. Kalau dia salah tidak mungkin seperti itu. Makanya perlu ada perlindungan LPSK. Kemudian perlindungan dari LPSK nanti bagaimana bentuknya Pak Badrus? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, perlindungan LPSK kalau kita mau minta perlindungan ke LPSK menurut saya harus mengajukan permohonan perlindungan LPSK. Dia sebagai apa sebagai saksi, apa sebagai korban, menurut saya harus dilakukan itu. Karena di dalam LPSK saya kira ada aturan-aturan main yang harus yang ada di situ. Menurut saya nanti bagaimana LPSK, apakah mendalami tentang apa yang diajukan itu untuk perlindungan itu, menurut saya itu harus dilakukan. Dan menurut saya harus didampingi seorang advokat konsultan hukum biar tahu bagaimana cara-cara perlindungan itu. Kita hanya mendampingi aja bagaimana biar melakukan permohonan itu biar cepat dan benar menurut saya. Baik Pak Badrus, mungkin saya ke Pak Sugeng lagi, karena Pak Sugeng mungkin habis ini akan ada acara. Izin ya, saya ada acara. Baik Pak Sugeng, ini mungkin pertanyaan kita terendusnya dugaan kerajaan Sambo ini Pak Badrus. Pak Sugeng, apakah ini menjadi ancaman juga tersendiri bagi Polri dan institusi Polri Pak Sugeng? Silahkan. Yang pasti ini merusak kepercayaan masyarakat kepada Polri. Institusi Polri jadi korban daripada tindakan oknum dalam geng Sambo ini, itu sudah pasti. Karenanya harus ada recovery ya, recovery perbaikan menyeluruh. Nah, tugasnya Pak Kapolri ini untuk itu ya, kita harus mendukung Pak Kapolri untuk membenahi setelah badai ini lewat, penataan ya. Jadi seperti itu. Kemudian Pak Sugeng mungkin bisa tegaskan lagi kelemahan apa yang ada di institusi Polri sehingga seorang Jenderal 2 ini Verdi Sambo bisa dikatakan membentuk kerajaan dalam hal ini. Silakan Pak Sugeng. Ya, saya mempertanyakan proses
apa ya, proses promosi ya, promosi jenjang karir jenderal-jenderal nih. Ini atas dasar prestasi atau atas dasar satu kedekatan ya. Karena saya melihat banyak yang berprestasi tapi mentok gitu loh ya. Banyak prestasi mentok karena dia tidak mendapat dukungan dari seniornya, dari rank-ranknya, ada rank-rankan yang harus dia ikut. Ini pola promosi ya dan kenaikan pangkat. Yang kedua, kewenangan yang terlalu besar yang diberikan kepada figur-figur tertentu. Sekarang sudah dibabat lah ya Satgasus itu. Yang ketiga, pola relasi atau hubungan atasan bawahan disebut relasi kuasa. Ini atas dasar, tidak boleh atas dasar kepentingan ya, tapi atas dasar sumpah jabatan, kode etik, peraturan disiplin dan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat adalah sekali lagi pengawasan melekat internal Polri oleh masyarakat sipil ya, oleh tokoh masyarakat sipil, itu penting ya, begitu Mbak. Oke, sudah ya. Baik. Saya mau pamit. Ya, baik Pak Sugeng, terima kasih atas waktunya sore hari ini. Mas Badrul Zaman, Ya, sampai ketemu ya. Bang. Siap, Bang Sugeng. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Selamat sore. Ya, sore. Baik, Pak Badrus, kita bahas lebih lanjut mengenai hal ini. Tadi kan mengenai adanya personel Polri yang dikatakan menyalahi kekuasaan seperti itu. Kemudian kita berlanjut mengenai obstruction of justice seperti itu. Yang ini juga diduga dilakukan oleh orang-orang terdekat dari Verdi Sambo sendiri. Pak Badrus mungkin bisa jelaskan mengenai obstruction of justice dan kemudian bagaimana ancamannya seperti itu. Silahkan Pak Badrus. Iya, jadi obstruction of justice adalah menghalang-halangi proses hukum. Jadi menghalang-halangi proses penyidikan. Ya seperti contohnya misalnya seperti apa itu pembunuhan Sambo itu kemudian dihilangkan. Siapa yang menghilangkan misalnya. Jadi biasanya setelah ditembak terus kemudian sudah dibersihkan, itu salah satu menghalang-halangi apa itu proses penyidikan. Itu namanya obstruction of justice. Terus kemudian pasal untuk apa itu? Untuk itu pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah atau menghalangi penyelidikan dipidana bisa minimal adalah 3 tahun, paling lama 12 tahun. Itu saya denda 150 juta sampai 600 juta. Itu adalah apa itu pasal yang untuk menghalang-halangi tentang penyidikan misalnya. Itu tidak hanya kasus itu aja. Misalnya di daerah ada misalnya pembunuhan langsung dibersihkan, itu juga bisa menghalang-halangi. Karena dengan adanya itu semakin susah untuk melakukan penyidikan. Ya seperti contohnya sekarang banyak apa itu CCTV, terus kemudian CCTV diambil atau dirusak. Kalau hanya diambil toh menurut saya masih bisa dikejar. Tapi kalau sudah dirusak itu menurut saya itu salah satu betul-betul menghalangi apa itu proses hukum, proses penyidikan. Baik Pak Badrus. Tadi ancamannya berapa tahun Pak Badrus? Ancamannya minimal 3 tahun. Minimal 3 ya, tahun. Minimal 3 tahun, paling lama 12 tahun. 12 tahun. Terus kemudian denda 150 juta sampai 600 juta. Itu. Sebenarnya menurut saya sangat berat sekali itu. Jadi karena apa itu ini menyangkut masalah hukum dan menghalang-halangi penyidikan itu. Baik, berarti ancamannya bisa minimal 3 tahun, maksimal 12 tahun. Kemudian
dengan sejumlah denda yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Badrus. Kemudian Pak Badrus melihat kasus ini yang masih bergulir. Ini kan terbaru ini Putri Chandrawati atau istrinya Verdi Sambo kan ini ditetapkan sebagai tersangka. Nah, jika kita kaitkan dengan obstruction of justice, apakah Putri Chandrawati ini dengan dia memberikan laporan yang palsu, kemudian dia mengikuti skenario dari sang suami atau Verdi Sambo sendiri, apakah ini juga termasuk menghalang-halangi proses penyidikan atau bagaimana Pak Badrus? Silahkan. Iya, menurut saya ini juga masuk menghalangi proses penyidikan. Apalagi dia dengan alasan apa itu ada pelecehan seksual, itu juga salah satu. Apalagi sekarang ini sudah terbukti bahwa laporan itu tidak ada. Laporan itu dihentikan. Itu salah satu bukti bahwa ini adalah menghalang-halangi. Itu menurut saya ini bisa kena juga untuk Ibu Putri itu. Berarti ditegaskan lagi bahwa Ibu Putri atau Putri Chandrawati ini bisa terkena mengenai obstruction of justice dengan menghalang-halangi proses penyidikan itu ya Pak Badrus? Iya. Kemudian Pak Badrus yang menjadi perbincangan belakang ini juga cukup menarik. Ini kan dari kuasa hukumnya si Putri Chandrawati ini. Ini kan dia juga mengatakan dia kekeh dengan pernyataannya bahwa ini ada pelecehan seperti itu. Apakah ini nanti kuasa hukumnya juga bisa ikut terseret atau bagaimana Pak Badrus? Iya, saya kira kalau nanti diselidiki itu juga ikut mengatur tentang itu sejak awal sudah tahu, menurut saya bisa aja tuh ikut di dalam di dalam rekayasa itu menurut saya bisa gitu loh. Makanya tinggal bagaimana penyelidikannya dan penyidikannya, apakah dia hanya mengikuti aja apa seperti apa. Karena saya melihat kemarin juga bahwa dalam dia sebagai kuasa hukum juga tidak tahu tidak pernah bisa bicara dengan Bu Putri, dan saya melihat seperti itu. Apakah itu juga ikut di dalamnya apa tidak, kita tidak tahu, tapi itu salah satu bahwa sebagai kuasa hukum seharusnya kan harus pernah bicara aja nggak pernah, terus gimana kita melakukan pendampingan. Baik. Kemudian Pak Badrus, ini juga dari pernyataan si kuasa hukum dari Putri Chandrawati itu sendiri. Dia kan mengklaim bahwa dirinya tidak pernah berbicara secara langsung, tetapi dia mengatakan bahwa ini memang ada pelecehan seksual seperti itu. Menurut Pak Badrus, atau mungkin Pak Badrus bisa menjelaskan, ketika seseorang mendampingi pelaku pelecehan seksual, apakah kita sebagai pendamping itu harus mendengarkan atau melihat sendiri secara langsung keterangan dari si pelaku, ataukah cukup dari ahli psikologis kita mendengarkan dari pernyataan ahli, atau haruskah langsung ke korban seperti itu? Pak Badrus, silakan. Iya, menurut kami kita seharusnya langsung dari korban, ceritanya seperti apa harus cerita. Kalau nggak cerita ya nggak dianggap bahwa itu ada pelecehan betul apa tidak, kita ya kan nggak tahu. Kalau dia cerita sendiri kepada kita baru ngomong pada orang lain kan lebih enak. Tapi kalau hanya itu cerita dari psikolog dan lain-lain, menurut saya apakah kita hanya percaya gitu aja? Menurut saya tidak bisa begitu aja percaya. Karena namanya psikolog ahli hanya tambahan aja gitu loh. Kalau di dalam sebagai saksi itu kan seperti itu gitu loh. Jadi nggak bisa kita hanya tidak pernah ngobrol-ngobrol dengan kliennya, terus kemudian gimana caranya bahwa itu sebagai korban itu. Itu menurut saya kok agak aneh itu loh. Kalau saya sebagai pengacara ketemu dulu, terus kemudian seperti apa, baru kita tanda tangan kuasa, baru lakukan itu gitu loh. Berarti memang ditegaskan lagi ini keterangan dari si korban atau si
orang yang terlibat langsung ini sangat penting ya Pak Badrus ya? Iya, kita sebagai pendamping harus sangat penting sekali. Kalau nggak pernah ketemu korban, ngapain kita tanda tangan kuasa terus gimana kita mempercayai gitu menurut saya. Menjadi pertanyaan juga seperti itu Pak Badrus. Kemudian Pak Badrus, Ya. kita lebih lanjut membahas mengenai Putri Chandrawati yang sekarang sudah menjadi tersangka seperti itu. Ini kan diungkap bahwasannya di sini banyak sekali ada empat itu motif. Dia menyajikan uang, kemudian mengikuti skenario dari Verdi Sambo yang pertamanya dikatakan itu tembak menembak seperti itu, ternyata pembunuhan. Kemudian Putri Chandrawati ini juga sempat menanyakan kesanggupan Brigadir RR dan juga Baradae mengenai eksekusi seperti itu, dan kemudian mengajak tersangka lain, mengajak tersangka yang itu Barada dan juga Brigadir RR ke Duren 3 di mana TKP kejadian. Nah, melihat empat hal itu, menurut Pak Badrus, pasal apa yang disangkakan dan ancamannya Putri Chandrawati ini bisa sampai berapa tahun? Apakah bisa hingga ancaman mati atau bagaimana Pak Badrus? Silahkan. Iya, saya kira sudah banyak diberitakan adalah pertama adalah kena rencana pembunuhan, ya, rencana pembunuhan, kemudian pasal 55 dan pasal 56 adalah itu bisa sampai hukuman mati. Jadi karena ada rencananya itu, apalagi Putri itu sudah mempersiapkan semua itu loh, dan sudah tahu sejak awal itu loh. Dan karena menurut saya gini, jadi mengapa ini di masyarakat masih terngiang-ngiang terus? Karena belum tahu motifnya ya apa toh sebenarnya. Sebenarnya masyarakat nunggu itu gitu loh. Dan dari pihak kepolisian juga tidak mau mengeluarkan. Makanya masyarakat terus cari informasi. Ini motifnya apa? Banyak berkeliaran berita-berita yang kadang-kadang tidak jelas juga. Tapi menurut saya itu hak masyarakat itu. Karena kalau nggak seperti itu, kita ada desakan juga kepada kepolisian, ya nanti tidak penyidikannya tidak bagus. Menurut saya itu hak masyarakat lah gitu loh. Makanya menurut saya ini harus transparan mungkin untuk penyidikannya ini, karena kalau enggak masyarakat masih terngiang-ngiang apa toh yang jadi sebab pembunuhan itu. Makanya apakah ini benar pelecehan apa menurut saya itu harus diungkapkan karena masyarakat belum puas, saya melihat seperti itu. Berarti menurut Pak Badrus sendiri memang motifnya ini seharusnya diungkap ya Pak Badrus ya? Oh iya, menurut saya tidak persoalan. Seperti apa yang diberitakan di media Pak Mahfud MD, akhirnya udah dilempar aja di masyarakat bahwa ini menurut saya tidak persoalan. Karena kalau nggak seperti itu masyarakat masih terus mengejar terus bagaimana apa sebabnya, itu masih seperti itu. Baik, Pak Badrus. Kemudian mengenai 4 tersangka ini kan dia disangkakan pasal pembunuhan berencana seperti itu ya Pak Badrus. Apakah 4 orang ini terlepas dari peran dia, mungkin apakah ancamannya ini nanti hukumannya itu sama atau bisa beda-beda Pak Badrus? Menurut saya bisa beda-beda. Tinggal kadar dia melakukannya aja. Bisa yang menyuruh misalnya. Yang paling berat adalah menurut saya menyuruh itu. Menyuruh, apalagi menyuruh adalah yang disuruh adalah bawahan pangkat yang paling bawah. Itu bagaimanapun menurut saya tetap tidak berani menolak dengan atasan itu. Karena biasa di dalam kepolisian instruksi seperti itu gitu loh. Jadi itu nanti perlu dipertimbangkan menurut saya, perlu dipertimbangkan. Misalnya yang polisi itu bagaimana, yang misalnya pangkat yang di bawah, terus kemudian yang orang biasa misalnya seperti Bu Putri itu seperti apa, apakah itu seperti punya pangkat seperti Pak Sambo misalnya, mungkin aja itu. Karena dianggap bahwa Bu Putri ya seperti Jenderal Letnan 2 itu.
Jenderal Bintang 2, dikira seperti itu. Karena bagaimanapun dia adalah istri dari Jenderal Bintang 2 dan ditakuti, dan dia semua kan takut apa yang menjadi perintah itu mesti dilakukan. Itu. Baik, Pak Badrus, di sini saya tegaskan berarti 4 tersangka ini nanti bisa ancamannya bisa beda-beda ya Pak Badrus. Tergantung seberapa besar keterlibatan 4 orang ini dalam pembunuhan ini Pak Badrus. Iya. Baik, Pak Badrus, karena ini kita sudah di penghujung acara, mungkin Pak Badrus bisa memberikan closing statement dari diskusi kita pada sore hari ini. Silakan Pak Badrus. Iya, saya kira ini persoalan yang sangat menarik sekali dan sudah 1 bulan lebih ini masih berita-berita yang jadi dari trending. Makanya menurut saya inilah sebagai pembelajaran bagi masyarakat juga, dan aparat kepolisian bisa juga untuk refleksi diri dan bagaimana kepolisian bisa dipercaya lagi untuk untuk sebagai simpul hukum yang paling tinggi menurut saya, kepolisian. Makanya bagaimana memulihkan kembali kepolisian untuk dipercaya masyarakat. Saya kira gitu, Mbak. Kita ke berita pertama, Saudara. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyambangi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Senin 22 Agustus hari ini. Puan bersama beberapa petinggi DPP PDIP lainnya tiba di Nasdem Tower sekira pukul 11 siang. Puan tampak hadir bersama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Ketua Bapilu PDIP Bambang Pacul, Charles Honoris, beserta elit partai lainnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Versianus Waku yang akan melaporkannya. Silakan rekan Versianus. Baik, rekan Firman, selamat siang dan tribunnews sekalian. Tadi baru saja Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyambangi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta Pusat. Nah, tadi tampak Puan ditemani beberapa petinggi PDIP lainnya, ada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kemudian ada Ketua Bapilu Bambang Pacul, ada Charles Honoris, dan beberapa elit partai lainnya. Mereka tiba di kantor Partai Nasdem sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian sementara dari Partai Nasdem sendiri menyambut kedatangan mereka, yakni ada Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate, kemudian ada Rahmat Gobel, kemudian ada Willy Aditya, kemudian ada Lestari Murtijat. Nah, setelah pertemuan tersebut, Surya Paloh mengatakan bahwa pertemuan antar kedua partai tersebut tak hanya membahas isu-isu kekinian, namun juga membahas isu-isu masa depan bangsa Indonesia gitu. Nah, kemudian Paloh mengaku sana pertemuan antara kedua tersebut cukup cair gitu, lantaran tak ada yang ditutup-tutupi antara kedua partai politik tersebut. Ia juga menyebut pertemuan itu juga merupakan langkah awal untuk pertemuan selanjutnya antara PDIP dengan Nasdem. Menurut Paloh, dalam pertemuan itu kedua partai tersebut sepakat untuk menyongsong pemilu 2024 dengan suasana yang optimis. Sementara Puan mengatakan pertemuan itu bukan hanya merupakan pertemuan politik antara kedua partai politik tersebut. Nah, sebaliknya kata dia, pertemuan itu adalah pertemuan dengan seorang senior, seorang tua, seorang om yang kemudian menjamu keponakannya. Puan menuturkan pertemuan tersebut adalah awal untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sementara terkait capres PDIP, Puan mengatakan dinamikanya masih panjang, hampir kurang lebih 1 tahun ke depan. Nah, sementara tadi saat awak media sempat menanyakan soal nama Gubernur Jawa Tengah Pranowo yang masuk dalam bakal calon presiden Partai Nasdem. Nah, tadi sendiri mengatakan akan menanyakan terkait hal tersebut kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Nah, namun Surya Paloh mengaku bahwa terkait dengan keputusan tersebut hingga kini dinamikanya masih sangat cair dan dinamis. Baik, sekian rekan Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan. Berikut liputannya untuk Anda. Kantor Nasdem ini di belakang rumah ibu saya. Jadi setelah dari rumah ibu saya 10 menit sampai ke sini. Dan tentu saja karena memang silaturahminya ini bukan hanya ke Ketua Umum Partai Nasdem, tapi juga silaturahmi seorang keponakan kepada omnya. Jadi ya dekat lah. Tentu saja setelah ini saya akan melakukan silaturahmi ke insya Allah ke semua ketua umum partai politik ya untuk bisa menjajaki dan membuka ruang serta komunikasi bahwa Indonesia dibangun harus sama-sama untuk menuju tahun 2024. Tidak adanya komunikasi membuat kemudian ruang-ruang itu tertutup dan menjadi miskomunikasi. Apapun yang akan menjadi keputusannya dalam dinamika berpolitik yang akan datang, kita harus bersepakat kapan kita harus bertanding, kapan kita harus bersanding untuk Indonesia. Itu. Ya. 3 lembaga negara yakni Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK menyampaikan penjelasan terkait penanganan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J kepada Komisi 3 DPR RI dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 22 Agustus hari ini. Para pimpinan lembaga negara yang menyampaikan penjelasannya kepada Komisi 3 DPR RI, diantaranya Ketua Kompolnas Mahfud MD, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, dan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo. Sidang terbuka untuk umum tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni dengan diikuti sejumlah anggota DPR RI yang telah quorum. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Gita Irawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gita. Terima kasih Firda. Selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta. Saat ini masih berlangsung rapat dengar pendapat dengan 3 lembaga negara, yakni Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK. Namun demikian tadi Kompolnas yang diketuai oleh Mahfud MD tadi izin untuk undur diri terlebih dahulu karena harus melaksanakan rapat atau kegiatan lainnya setelah memberikan penjelasan kepada Komisi 3 DPR RI. Ya, terkait dengan apa yang disampaikan atau dijelaskan oleh Mahfud MD selaku Ketua Kompolnas ex officio Menko Polhukam, tadi disampaikan sejumlah tugas dan juga fungsi Kompolnas sebagai pengawas eksternal dari Polri dalam kasus tewasnya Brigadir J. Selain itu tadi ada hal yang juga menjadi highlight dalam peristiwa tersebut ya, dalam rapat tersebut, yakni ketika Mahfud MD didesak untuk mengungkapkan kepada DPR terkait sosok dari atau identitas dari Jenderal Bintang 3 yang akan yang mau mundur jika Verdi Sambo tidak tersangka sebelumnya. Memang Mahfud menyampaikan adanya sosok Jenderal Bintang 3 tersebut. Namun demikian dalam rapat tadi Mahfud MD menolak untuk menyampaikan siapa sosok Jenderal Bintang 3 Polri tersebut kepada DPR. Namun dia menyampaikan hanya akan mau membukanya kepada 2 pihak, yakni Presiden RI dan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selain itu tadi dalam penjelasan lembaga negara lain, yakni Komnas HAM, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik juga menjelaskan kronologi terkait dengan kegiatan pemantauan dan penyelidikan terkait pelanggaran HAM dalam kasus tewasnya Brigadir J. Sejumlah hal yang diungkapkan oleh Taufan tadi diantaranya adalah sampai saat ini Komnas HAM belum mendapatkan ponsel dari Brigadir J. Padahal berdasarkan dari ponsel tersebut, Komnas HAM bisa membuka atau mendapatkan semakin terangnya peristiwa terkait dengan tewasnya Brigadir J. Selain itu tadi Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo juga menyampaikan penjelasan terkait dengan penanganan perlindungan saksi dan korban dalam kasus tewasnya Brigadir J. Di antaranya adalah pada saat awal istri dari Verdi Sambo dan Baradae, yakni keduanya sebagai tersangka, sebelumnya telah menyampaikan permohonan
untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Namun seiring berjalannya waktu, LPSK kemudian menolak permohonan dari istri dari Verdi Sambo, namun demikian mengabulkan permohonan dari Baradae sebagai justice kolaborator. Tadi LPSK juga menjelaskan sejumlah fasilitas yang diberikan LPSK setelah Baradae ditahan di rutan Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Fasilitas tersebut yang diberikan oleh LPSK diantaranya adalah pengawalan selama 24 jam penuh, kemudian juga makanan yang disediakan dari LPSK, kemudian ketiga adalah pendampingan spiritual dari pemuka agama terhadap Baradae. Demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan kita dari tribunnews.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Persatuan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI menyerahkan hasil autopsi ulang Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J kepada pihak kepolisian di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Senin 22 Agustus hari ini. Ketua Tim Dokter Forensik Gabungan Ade Firmansyah mengatakan hasil autopsi menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan selain tembakan senjata api di tubuh Brigadir J. Ia membeberkan bahwa dokter forensik hanya menemukan 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar di jenazah Brigadir J. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Ikman Ibrahim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ikman. Ya, benar rekan Brinda. Memang tadi Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI menyerahkan hasil autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J kepada pihak kepolisian di Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Memang tadi Ketua Tim Forensik Gabungan Ade Firmansyah mengatakan bahwa hasil autopsi menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan selain luka tembak senjata api di tubuh Brigadir J. Tapi tadi dia juga merinci bahwa jenazah Brigadir J ditemukan 5 tembakan masuk dan 4 tembakan keluar. Namun dia tidak menyebutkan secara rinci mengenai lokasi lubang peluru di tubuh Brigadir J. Tapi memang tadi dia hanya menjelaskan bahwa luka tembakan fatal yang ada di tubuh Brigadir J berada di kepala dan dada. Selain itu juga dia menjelaskan bahwa luka jari putus di tangan kiri Brigadir J bukan tanda kekerasan, melainkan merupakan rekoset atau alias tersambar peluru seperti itu. Selain itu juga tadi PDFI juga membenarkan bahwa menemukan otak Brigadir J di bagian badan seperti itu. Namun hal itu menurut Ade merupakan hal yang wajar lantaran masih bagian dari proses otopsi yang pertama. PDFI juga tadi mengungkapkan bahwa pembusukan jenazah Brigadir J menjadi salah satu kendala yang dialami oleh tim dokter forensik. Namun begitu, tadi PDFI juga menegaskan bahwa mereka bekerja profesional dan independen dalam menganalisa jenazah Brigadir J. Sebaliknya, tim dokter juga bekerja tidak dalam tekanan pihak manapun. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Iqman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kebakaran melahap 100 rumah di Jalan Simpruk Golf 2 RT 8 RW 8 Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu 21 Agustus pagi. Beberapa jam setelah kebakaran padam, terlihat asap masih mengepul di sejumlah titik bekas rumah yang terbakar. Kemudian pada Senin 22 Agustus, kira pukul setengah 12 siang tadi, asap itu masih sangat terlihat jelas. Sementara itu sejumlah warga tampak berada di lokasi kebakaran untuk memilah besi dan barang dari runtuhan puing kebakaran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Ramadan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ramadan. Ya, baik rekan Firda, dapat saya informasikan bahwa kebakaran melanda 100 rumah di Jalan Simpruk Golf 2 RT 008 RW 08 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada pagi hari seperti itu. Tak hanya itu saja, akibat kebakaran tersebut satu orang diketahui meninggal dunia akibat shock dan kelelahan karena mengetahui rumahnya terbakar seperti itu.
Dan berdasarkan pantauan di lokasi pada hari ini, sekitar pukul 12 tadi, terlihat asap masih mengepul seperti itu di sekitar lokasi. Namun hal itu tidak menyurutkan warga sekitar, yang mana rumah yang terbakar seperti itu, mereka tetap mencari barang-barang yang sekiranya masih bisa dapat diselamatkan seperti itu di lokasi kejadian. Dan mereka saat ditanya seperti itu sudah mengikhlaskan rumahnya terbakar, dan saat ini mereka berada di pengungsian, yang mana pengungsian tersebut tidak jauh dari lokasi kejadian seperti itu. Dan mereka juga mendapat bantuan, dan di mana salah satunya pemerintah kota atau Pemkot Jakarta Selatan pada pagi tadi juga datang ke lokasi kejadian seperti itu untuk meninjau langsung seperti apa pasca kebakaran yang terjadi pada minggu kemarin. Wali Kota Jakarta Selatan, Jirin, bahkan memberikan bantuan langsung kepada warga korban yang terdampak kebakaran, yaitu bantuan berupa kasur sebanyak 100 kasur seperti itu. Munjirin berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi warga yang terdampak kebakaran pada minggu kemarin seperti itu. Dan tak hanya itu saja, Pemkot dan instansi terkait juga turut melayani warga yang terdampak kebakaran ini, seperti misalnya memberikan KK, KTP seperti itu, yang mana barang-barang tersebut ludes terbakar akibat kebakaran yang terjadi pada minggu kemarin seperti itu. Dan tak hanya itu saja, buku nikah pun juga diganti seperti itu oleh Sudin Dukcapil Jakarta Selatan, karena memang tak hanya barang-barang seperti motor, sepeda saja yang terbakar, namun seisi rumah yang ada di lokasi kejadian juga menghanguskan seluruh barang-barang yang ada seperti itu. Baik, terima kasih rekan Ramadan Elki dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Setelah menangkap Rektor Unila, Karomani, dan kawan-kawan, kini KPK menggeledah Rektorat Unila Universitas Lampung pada Senin 22 Agustus pagi. KPK menggeledah Rektorat Unila diduga buntut dari ditetapkannya Rektor Unila Karomani sebagai tersangka dugaan korupsi. Rektor Unila Karomani menjadi tersangka KPK bersama beberapa pejabat Unila lainnya. Kini KPK menggeledah Rektor Unila terkait dengan perkara tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Huri Agusto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Huri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pekerja hutan tanaman industri atau HTI di Pelalawan bernama CH Sopiana Manik, 44 tahun, menjadi korban serangan harimau Sumatera di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti. Korban diterkam harimau saat berada di pinggir kanal, tepatnya di depan barak DHG perusahaan PT Pranap Timber Desa Pulau Muda, sekira pukul 7:30 malam. Jenazah wanita itu ditemukan keesokan harinya pada Sabtu 20 Agustus, sekira pukul 2 siang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Yohanes Tanjung yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yohanes. Terima kasih rekan Firda dan selamat sore semua Tribuners dimanapun Anda berada. Benar, pada Jumat malam kemarin, seorang warga Pelalawan yang merupakan pekerja di perusahaan hutan tanaman industri atau HTI, tepatnya di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, tewas akibat serangan harimau Sumatera yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Korban bernama CH Sopiana Manik, berumur 44 tahun, diterkam harimau tepat di depan barak pekerja tempat mereka tinggal di Desa Pulau Muda. Ya, saat itu korban CH sedang duduk di dekat kanal perusahaan HTI tersebut, dan tidak jauh dari korban, suaminya bernama Rudi Zai sedang mandi di dekat kanal. Namun tiba-tiba seekor harimau Sumatera keluar dari kanal dan langsung menerkam korban CH dari belakang dan mencengkram leher korban dan menarik korban masuk ke dalam hutan tanaman industri atau hutan akasia. Suami korban sendiri melihat langsung ketika istrinya
disantap oleh harimau tersebut dan langsung berteriak meminta tolong kepada para pekerja lainnya. Alhasil anak korban dan para pekerja lainnya juga berkumpul untuk mencari keberadaan korban yang ditarik harimau ke dalam hutan akasia. Sekitar 50 meter dari tempat kejadian perkara, mereka melihat jenazah, maksud kami tubuh korban berada di dekat menara pemantau api milik perusahaan. Namun mereka tidak berani mengeksekusinya, Tribuners, karena masih melihat harimau Sumatera yang diperkirakan berukuran dewasa masih berada di sekitar tubuh korban, berjaga-jaga dan tetap menjaga tubuh korban yang sudah dalam keadaan terluka pada bagian leher dan wajah. Berserang 30 menit mereka menunggu, namun harimau tersebut tak kunjung pergi. Alhasil mereka memutuskan untuk kembali ke barak. Sekitar 1 jam kembali, mereka kembali ke tempat menara pemantau api tersebut dan melihat ternyata korban tidak ada lagi di situ dan diperkirakan sudah dibawa oleh harimau ke dalam hutan lebih jauh lagi. Keesokan harinya mereka langsung melapor kepada pihak manajemen dan manajemen perusahaan dari PT Pranat Timber juga melapor ke Polsek Kuala Kampar maksud kami, karena lokasi kejadian lebih dekat ke Kecamatan Kuala Kampar dibanding Kecamatan Teluk Meranti. Alhasil tim gabungan dari kepolisian, karyawan dan manajemen perusahaan melakukan pencarian pada hari Sabtu pukul 8 dan sampai pukul 14 baru tim gabungan menemukan jenazah korban tepat di area hutan Greenbelt milik perusahaan. Diperkirakan sekitar 1 km dari TKP penerkaman. Kondisi korban ditemukan sangat mengenaskan. Beberapa bagian tubuh hilang dan bagian dalam perut juga sudah terburai. Alhasil dilakukan evakuasi dan dilakukan pengangkutan jenazah korban dan diserahkan kepada keluarga untuk dikebumikan. Konfirmasi kami juga bersama dengan Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BKSDA Riau. BKSDA Riau telah menurunkan tim yang berjumlah 6 orang pada hari Sabtu kemarin dan melakukan mitigasi dan penanganan konflik di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti tersebut. Tim menemukan memang banyak jejak harimau di lokasi dan juga kotoran harimau yang ada di sekitar barak pekerja. Diperkirakan memang harimau tersebut sudah sering melintas dari barak pekerja dan diduga melakukan penyerangan ketika ada korban di sekitar harimau tersebut. BKSDA juga memastikan jika areal tersebut merupakan habitat daripada si belang yang masuk dalam landscape Semenanjung Kampar dan dihuni beberapa individu harimau yang sampai saat ini masih menghuni kawasan hutan yang di sana. Terakhir konfirmasi kami tadi dengan BKSDA Tribuners, BKSDA akan melakukan pemasangan kamera jebak atau kamera trap di sekitar lokasi penyerangan dan juga berencana memasang kandang jebak untuk menangkap harimau tersebut. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan bersama saya Johannes Tanjung, jurnalis tribunpekanbaru.com yang bertugas di Kabupaten Pelalawan. Kembali ke rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Yohanes Tanjung dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Setelah menangkap Rektor Unila Karomani dan kawan-kawan, kini KPK menggeledah Rektorat Unila pada Senin 22 Agustus pagi. KPK menggeledah Rektorat Unila diduga buntut dari ditetapkannya Rektor Unila Karomani sebagai tersangka dugaan korupsi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Hori Agusto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Huri. Oke, terima kasih rekan Firda. Benar sekali bahwa hingga saat ini dari tadi pagi sekitar pukul 8 pagi tadi rombongan penyidik KPK tengah melakukan penyidikan atau tengah melakukan penggeledahan terkait pemeriksaan tindak lanjut dari kasus suap yang dilakukan oleh Rektor Unila atau Profesor Karomani dan beserta kawan-kawannya atau beserta koleganya yang berjumlah sekitar 4 orang. Dan hingga saat ini, saya saat ini sedang berada di halaman gedung Rektorat Unila, dan hingga saat ini tepat pada sekitar pukul 4.30 ini atau 4.20 ini, saat ini KPK masih berada di dalam ruangan dan masih melakukan pemeriksaan
dan para awak media tengah menunggu di depan halaman gedung rektorat untuk menantikan perkembangan terkait hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Dan keterangan dari pihak Unila sendiri, pihak humas dari penerimaan mahasiswa baru Unila sendiri, Muhammad Komarudin, membenarkan bahwa saat ini memang tengah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik KPK yang di dalam gedung rektorat Unila ini. Dan pemeriksaan itu sendiri telah berlangsung sejak sekitar pukul 8 tadi pagi dan masih berlangsung hingga saat ini. Jadi pihak media sendiri saat ini sedang menantikan hasil dari pemeriksaan KPK dan kemungkinan sore ini atau awal dari malam nanti akan keluar dari gedung rektorat. Dan kami dari pihak media sendiri, termasuk dari pantauan Tribun Lampung sendiri, terdapat ada 5 kendaraan unit dari pihak KPK yang terparkir di halaman gedung rektorat Unila. Dan pihak dari penyidik KPK sendiri diperkirakan masih di dalam ruangan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap terlibat dengan kasus suap ini sendiri. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Huri Agusto dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ratusan guru honorer mengatasnamakan Forum Guru Lulus Passing Grade atau FSLP menggelar demo di kantor DPR di Kota Padang pada Senin 22 Agustus. Mereka datang mempertanyakan nasib 1.228 guru honorer yang sudah lulus Passing Grade seleksi P3K tahun 2001. Namun hingga kini surat keputusan pengangkatan mereka tidak kunjung keluar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang. Ada Rima Kurniati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rima. Baik, Firda. Hari ini ratusan guru di Kota Padang menggelar demo di depan DPRD Padang. Mereka merupakan guru honorer yang telah lulus passing grade seleksi P3K tahun 2021. Namun hingga saat ini mereka belum kunjung mendapatkan SK pengangkatan. Padahal mereka sudah dinyatakan lulus sejak Desember tahun 2021 yang lalu. Para guru honorer ini juga khawatir berkas mereka akan hangus sebab pemerintah pusat memberi batas waktu pengajuan ini pada hari ini. Namun Pemko Padang hingga saat ini belum mengajukan berkas pengangkatan guru honorer tersebut. Para guru honorer saat aksi membawa membawa spanduk tuntutan dan juga menyanyikan lagu himne guru. Saat menyanyikan lagu tersebut, para guru tampak menangis. Mereka sedih akan nasib mereka. Maksud saya seorang guru bernama Nur Ikhlas mengaku dia sudah menjadi guru honorer selama 20 tahun, namun SK pengangkatannya belum juga kunjung. Ia berharap segera adanya SK pengangkatan tersebut agar gajinya bisa naik. Diketahui bahwa gaji guru honorer tersebut hanya 500.000 per bulan. Para masa aksi guru honorer ini diterima oleh Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani bersama anggota DPRD lainnya. Syafrial Kani mengatakan bahwa untuk anggaran sendiri, DPRD Padang sudah menyediakan anggaran sekitar 16 miliar untuk 1.108 guru honorer tersebut. Ia juga mempertanyakan kenapa pemerintah Kota Padang tidak kunjung mengajukan formasi guru honorer tersebut. Hingga saat ini guru honorer tersebut masih menggelar aksi di DPRD Padang. Mereka menanti kedatangan wali kota untuk menjelaskan berapa formasi yang diterima. Dan sebagian para guru juga berencana melanjutkan aksi mereka di rumah dinas wali kota. Para guru yang tergabung dalam forum guru lulus passing grade Pemko Padang tahun 2021 ini mengaku sudah melakukan berbagai cara agar mereka segera mendapatkan SK. Mereka sudah berulang kali melakukan audiensi dengan DPRD Padang. Mereka juga sudah mendesak Pemko Padang dan mereka juga sudah
menemui Kemenpan RB. Namun hingga saat ini nasib mereka belum jelas dan mereka khawatir tidak bisa diangkat sebab hari ini adalah batas terakhir pengajuan formasi P3K tahun 2022. Begitu laporannya Firda dari Kota Padang. Baik, terima kasih rekan Rima dari Tribun Padang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ratusan purnawirawan TNI menggeruduk Mapolsek Lembang dan mendatangi tempat kejadian perkara penusukan Letkol Infanteri Purnawirawan Muhammad Mubin, 63 tahun, Minggu 21 Agustus. Seperti diketahui, Muhammad Mubin tewas ditikam oleh pelaku berinisial HH, 30 tahun pada Selasa 16 Agustus lalu di sekitar Jalan Adiwarta, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Hilman Kamaludin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hilman. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Kali ini saya melaporkan terkait aksi penggerebekan yang dilakukan purnawirawan di Mapolsek Lembang kemarin. Aksi itu merupakan aksi susulan dari adanya kasus penusukan yang menimpa seorang purnawirawan berpangkat letkol yaitu Muhammad Mubin yang ditusuk oleh seorang pemilik toko di kawasan Lembang karena telah melakukan parkir di sekitar rumahnya sehingga mobil yang berada di depan rumah pelaku ini menghalangi korban. Menghalangi dari pelaku untuk akses masuknya. Kemudian dari situ pelaku naik pitam gitu, merasa marah karena sudah berulang kali dilakukan peneguran, korban tetap saja melakukan parkir di sekitar rumahnya. Kemudian aksi penusukan itu dilakukan di dalam mobil korban sendiri sebanyak 5 kali sehingga korban mengalami penusuk, korban luka pada bagian leher, dada dan perut. Untuk bagian leher 2 tusukan, dada 2 tusukan, dan perut 1 tusukan. Namun dari aksi tersebut pelaku langsung diamankan oleh aparat kepolisian. Saat itu juga setelah 1 jam setelah kejadian diamankan di rumahnya. Hanya saja dari purnawirawan yang merupakan rekan seprofesi korban saat menjabat menjadi anggota TNI itu merasa tidak puas dengan penanganan yang dilakukan aparat kepolisian. Kabarnya ada rekayasa kasus dan sebagainya, padahal aparat kepolisian sudah seprofesional mungkin melakukan penanganan terkait kasus tersebut hingga akhirnya mereka mendatangi Mapolsek Lembang dan sekitar TKP lokasi kejadian di kawasan Lembang Kabupaten Bandung Barat kemarin. Nah, berdasarkan keterangan dari seorang purnawirawan bahwa aksi itu merupakan aksi solidaritas untuk mengawal kasus tersebut gitu. Dengan demikian, para purnawirawan itu langsung beraudiensi dengan Kapolres Cimahi AKBP Imron Elmawan, dan AKBP Imron Elmawan menegaskan bahwa kasus tersebut dilakukan penanganan secara profesional dan tidak ada rekayasa sama sekali. Bahkan penanganan kasus juga dilakukan secara transparan. Dengan begitu, purnawirawan juga mendesak agar polisi menetapkan pasal yang berat, hukuman yang berat kepada pelaku, hingga akhirnya polisi sekarang menetapkan pasal pembunuhan berencana kepada pelaku ini. Dan untuk saat ini pelaku sudah ditahan di Mapolda Jabar karena kasusnya dari Polres Cimahi itu dilimpahkan ke Polda Jabar, dan saat ini pelaku sudah ditahan dan berkas perkaranya kabarnya bakal segera dilimpahkan ke kejaksaan karena tinggal menunggu penyusuran berkasnya rampung gitu. Nah, untuk saat ini Kapolres juga mengimbau kepada semua masyarakat dan purnawirawan yang kemarin menggeruduk Mapolsek Lembang bahwa jangan percaya dengan berita-berita bohong terkait kasus tersebut, karena pihaknya saat ini sudah melakukan penanganan dengan baik seprofesional mungkin sehingga penanganan kasus ini bakal transparan dan dipastikan tidak ada rekayasa seperti adanya informasi yang sebelumnya beredar di media sosial seperti itu, Gerda. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Hilman Kamaludin dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Jajaran Polres Sorong Kota, Polda Papua Barat meringkus seorang bandar judi online atau togel di Kota Sorong, Papua Barat. Kasat Reskrim Polres Sorong Kota Ibtu Ahmad Elias Syarif mengatakan penangkapan seorang bandar togel ini berdasarkan dari informasi warga.
bandar judi online yang diciduk Polres Sorong Kota berinisial FS alias Udin. Ia mengaku berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku FS beraktivitas sendirian dan tidak ada yang membackup. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Asaria yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Silakan rekan Safwan. Iya, baik. Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwasanya jajaran Polres Sorong Kota telah meringkus seorang bandar togel ataupun bandar judi online di wilayah hukum Polres Sorong Kota, yang mana bandar togel tersebut berinisial FS alias Udin. Nah, pada pelaksanaan kegiatan judi online di wilayah Sorong sendiri, beliau melaksanakan seorang diri, dan berdasarkan keterangan yang kami dapat dari Kasatreskrim Polres Sorong Kota, beliau menjelaskan bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang diamankan adalah satu unit handphone dan juga uang berjumlah 1.551.000. Nah, selain itu beliau menyampaikan bahwa dari kegiatan yang dilaksanakan di Sorong Kota Sorong sendiri telah berjalan sekitar kurang lebih 3 bulan. Nah, jika dikalkulasikan keuntungan yang ia dapat bisa mencapai kurang lebih per bulannya itu bisa sampai 3 bulan menjual togel di wilayah Sorong Kota sendiri bisa mencapai sekitar 90-an juta. Nah, atas kejadian ini beliau menjerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman kurang lebih 10 tahun penjara. Selain itu, beliau juga sampai saat ini masih mencari beberapa nama, yang mana dari nama-nama tersebut masih ada beberapa oknum bos yang melakukan praktek judi online di wilayah Sorong Kota itu sendiri. Begitu, Fira. Baik, terima kasih rekan Safwan dari Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kasatreskrim Polres Sorong Kota, Ibtu Ahmad Elia Syarif. Berikut liputannya untuk Anda. Kami dari Satreskrim akan melaksanakan rilis terkait masalah LP nomor 55 bulan Agustus 2022. Ini terkait masalah judi togel, yang dimana kronologisnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 22.39 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku bandar togel online. Awalnya tim dapat informasi dari masyarakat bahwa ini TKP-nya di Jalan Merpati, Kompleks Al-Amin, Kota Sorong. Untuk tersangka atas nama FS atau alias Udin, kemudian untuk barang buktinya kita amankan, ini ada satu unit handphone Galaxy A13 warna hitam yang diduga dipergunakan untuk untuk membuka situs judi tersebut. Untuk situs judinya online tersebut adalah Toto Jitu.
Kemudian ini barang buktinya sejumlah uang kurang lebih 1.551.000 yang terdiri dari 3 lembar uang 100 pecahan 100.000, kemudian 15 lembar uang pecahan 50.000, kemudian 11 lembar uang pecahan 20.000, kemudian 10 lembar uang pecahan 10.000, kemudian 30. Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Pucang Anom di Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya pada Minggu 21 Agustus. Presiden membagikan sejumlah bantuan sosial kepada sejumlah pedagang hingga pelaku usaha di kota Surabaya secara simbolis. Tiba pada pukul 2 siang, Presiden Jokowi tiba dengan didampingi oleh Ibu Iriana Joko Widodo. Turut mendampingi pula Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Bobby Kolowai yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bobby. Baik, Firda dan Tribunnews dimanapun berada. Ya, benar sekali Presiden Joko Widodo pada minggu kemarin mengunjungi kota Surabaya, tepatnya di Pasar Pucang Anom di Kecamatan Gubeng. Presiden dalam kesempatan itu menyerahkan sejumlah bantuan kepada warga kota Surabaya. Di antara bantuan yang diberikan diantaranya program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan tunai atau BPNT, serta bantuan modal usaha. Presiden dalam kesempatan itu sempat berbincang-bincang dengan sejumlah penerima, yang mana Presiden menyampaikan pesan bahwa modal usaha yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat digunakan sebaik mungkin, diantaranya untuk modal usaha masing-masing pekerja. Selain itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa bantuan modal usaha itu digunakan bukan untuk kepentingan pribadi. Firda dan Tribunnews dimanapun berada, kunjungan Jokowi di pasar itu merupakan rangkaian awal dalam kunjungan Presiden di Jawa Timur, yang mana dalam beberapa hari ini ya, setelah kemarin di Surabaya, Presiden juga mengunjungi beberapa kota lain di Jawa Timur. Firda, dalam kunjungan kemarin, Presiden Jokowi juga didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Sambutan Presiden di Pasar Pucang Anom pun cukup antusias ya, yang mana selain oleh pedagang, warga di sekitar pasar juga berjajar ya sejak siang hari menunggu kehadiran Presiden Joko Widodo bersama rombongan. Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga sempat menyapa para pedagang di dalam pasar serta para pembeli ya yang kebetulan sedang berbelanja di dalam pasar tersebut. Beda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari surya.co tadi, Bobby, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi, akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ana Fajriatin, Kepala Dinas Sosial Surabaya. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk yang kali ini yang wawancara buana. Untuk yang disalurkan kali ini jumlahnya ada berapa nih? Jadi untuk penerima PKH, BPNT ada 100 KPM, 100 penerima manfaat. Kemudian untuk program atensi ada 20, kemudian untuk program bantuan modal kerja ada 10. Jadi totalnya 130. 130. Itu yang tadi yang modal itu untuk yang kayak gini itu apa kan? Jadi gini, ada beberapa di pusat itu ada beberapa bidang atau dirjen begitu yang membawahi program-program itu. Jadi ada program atensi, itu adalah asistensi rehabilitasi sosial. Selain bantuan Perjuangan Muhammad Syaiful, 27 tahun, warga Tambak Segaran, Kota Surabaya, untuk bertemu Presiden Joko Widodo di Kota Pahlawan tak sia-sia. Sebab tak hanya bertemu langsung, Syaiful bahkan mendapatkan jaket yang dipakai oleh Presiden Jokowi. Momen tak terlupakan bagi Syaiful itu terjadi di sela konser Satu Komando yang digelar kelompok relawan Sapulidi di Stadion Gelora 10 November, Tambak Sari, Kota Surabaya pada Minggu 21 Agustus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Yusron yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yusron. Ya, selamat sore Tirta dan Tribuners. Ya, sekali memang Presiden Joko Widodo pada sore kemarin
menghadiri acara yang digelar oleh kelompok relawan Jokowi di Jawa Timur berlangsung di kota Surabaya. Ya, kebetulan memang Presiden Jokowi selama beberapa hari ini tengah berada di Jawa Timur untuk melaksanakan sejumlah kunjungan kerja. Ya, pada kegiatan relawan yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November Kota Surabaya kemarin terdapat momen menarik di mana salah seorang relawan bernama Muhammad Saiful mendapat hadiah jaket yang baru dipakai oleh Presiden Jokowi. Saiful yang diketahui merupakan warga Tambak Segaran Kota Surabaya nampak kegirangan begitu dipanggil Jokowi ke atas panggung untuk diberikan jaket berwarna merah dari Presiden secara langsung. Bahkan jaket itu sempat dipakaikan langsung oleh Jokowi kepada Saiful. Ya. Firda, Saiful yang sehari-hari bekerja sebagai driver ojol di Surabaya itu mengaku sangat beruntung sebab dia tidak menyangka bisa bertemu langsung dengan Presiden Jokowi, bahkan juga mendapatkan jaket dari Presiden. Dia mengaku beruntung karena merupakan satu-satunya peserta yang mendapat hadiah jaket dari Presiden dalam kegiatan itu. Sementara jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan relawan itu diketahui terdapat sekitar puluhan ribu yang hadir di Stadion Gelora 10 November di Kota Surabaya. Ya, saat ditemui, Saiful mengaku sangat senang sekali, bahkan dia mengulang-ulang pernyataan senang ini saat ditanya saat turun dari panggung. Saiful menganggap juga keberuntungannya itu sebagai hasil dari doa istrinya yang kebetulan memang tidak bisa ikut hadir bersama Saiful pada acara relawan itu. Namun menurut Saiful, istrinya memang berdoa agar Saiful yang sangat ingin sekali bertemu dengan Presiden Jokowi dapat bertemu langsung dengan sang Presiden. Hilda. Ya. Baik, terima kasih rekan Newsron dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kondisi embung Bina Latung yang ada di Kelurahan Kampung 1 sempat mengalami kekeringan. Kondisi ini sudah terjadi sejak 7 Agustus terakhir. Dampaknya produksi terhenti sejak 13 Agustus kemarin, terkhusus di wilayah timur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Andi Pausia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan Firda, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar saya sampaikan bahwa Tarakan memang saat ini tampaknya sedang memasuki musim kemarau dan hujan tak turun selama sekitar 2 pekan lamanya. Dan ini tentu saja berdampak pada embung Bina Latung yang berada di Kelurahan Kampung 1 mengalami kekeringan. Dan diperkirakan kekeringan sendiri sudah terjadi sejak sekitar tanggal 7 Agustus 2012 kemarin, dan imbasnya dampaknya produksi yang dilakukan di embung Bina Latung Kelurahan Kampung 1 tidak bisa dilakukan. Dan pada tanggal 13 Agustus 2022 kemarin, embung Bina Latung resmi berhenti beroperasi sementara dan tidak bisa mengalirkan airnya ke pelanggan. Dan PDAM sendiri dalam hal ini menghentikan pendistribusian sementara dan memang tidak bisa digilir karena sumber air baku tidak ada di dalam embung Bina Latung yang ada di Kelurahan Kampung 1 tersebut. Untuk wilayah terdampak sendiri ada di khususnya semua pelanggan yang ada di Kelurahan Tarakan Timur, Kota Tarakan, dan maksudnya seluruh kecamatan Tarakan Timur yang ada di Kota Tarakan, kemudian sebagian wilayah Tarakan Tengah dan sebagiannya lagi wilayah Tarakan Barat. Dikatakan Direktur Perumda Air Minum PDAM Tirta Alam Kota Tarakan, Bapak Iwan Setiawan, yang ditemui di lokasi embung belum lama ini, ia menyebutkan total khusus untuk di Tarakan Timur sendiri, Kecamatan Tarakan Timur yang terdampak ada sekitar 7.157 KK. Sementara untuk yang di Tarakan Tengah dan di Tarakan Barat juga mencapai sekitar 13 ribuan KK. Dan memang ia menjelaskan bahwa keringnya embung Bina Latung yang ada di Kelurahan Kampung 1 ini karena memang selama ini embung ini hanya berfungsi sebagai wadah atau menampung air hujan.
dan embung ini tidak memiliki sumber air baku, sehingga ketika terjadi kemarau, embung ini tidak bisa difungsikan dan IPA yang ada di Kampung 1 pun tidak bisa dioperasikan, dan memang kondisinya di sana juga tidak ada sungai. Dan selanjutnya untuk meskipun kondisi embung kering saat ini, pihaknya memanfaatkan kondisi dengan melakukan perbaikan, beberapa perbaikan di pintu masuk, termasuk mengecek ada alat-alat yang mengalami kerusakan, ia manfaatkan untuk dilakukan perbaikan. Dan dikatakan Iwan Setiawan sendiri untuk IPA Kampung Bugis dan embung Persemaian saat ini masih dikatakan aman dan normal dan tidak berdampak pada penghentian pendistribusian ke pelanggan. Lalu untuk solusinya sendiri dikatakan Iwan Setiawan, sebenarnya di tahun 2022 ini sebenarnya sudah bisa diaktifkan untuk embung Binalatung, namun kondisinya di IPA Indulung sendiri tidak bisa dioperasikan karena tidak ada listrik yang masuk ke sana. Saat ini sendiri PLN sudah menjanjikan untuk IPA yang ada di Binalatung, untuk Indulung yang ada di Binalatung bisa dioperasikan, bisa masuk listriknya per September ataupun Oktober 2022 mendatang. Dan jika nanti Indulung ini sudah beroperasi, maka ia sudah bisa mengalirkan airnya atau bahan baku airnya ke embung Binalatung yang ada di Kampung 1. Dan kemudian untuk sebagai bentuk CSR dari PDAM sendiri, mulai beberapa hari terakhir kemarin sudah dilakukan pembagian air bersih di sejumlah wilayah terdampak. Dikatakan Sunarto, Kabak Humas PDAM Tarakan, pihaknya memulai dari Tarakan Timur untuk seluruh pelanggan yang terdampak. Di sini disiapkan 3 mobil yang diaktifkan, mobile berkeliling memasuki RT ke RT, lurah ke lurah, ke kelurahan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan air bersih. Kemudian ia juga menyampaikan kepada masyarakat juga bisa mengambil air bersih di kantor PDAM Tarakan dengan catatan tentunya harus membawa bukti pembayaran rekening di bulan Juli kemarin. Demikian rekan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausiah dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Direktur Perumda Air PDAM Tirta Alam Kota Tarakan, Iwan Setiawan. Berikut liputannya untuk Anda. Tanggung jawab yang sangat besar, Pak Direktur PDAM Tarakan. Nah, kita membagi air secara gratis kepada wilayah terdampak yang meliputi kurang lebih hampir 10-an ribu ya kalau terdampak semuanya itu daerah Tarakan Timur, Tarakan Tengah, kalau Tarakan Barat itu kayaknya sebagian, dan kami hari ini sudah menyebar ke beberapa titik. Ada yang di Tenguyun, terus ada lagi di, nah saya lihat dulu Pak ya, ini ada beberapa catatan masuk. Ini kering sudah sejak seminggu terakhir ini ya, Jadi kami menghentikan produksi di IPA Binalatung karena airnya sudah tidak ada. Tapi ini juga kesempatan kita untuk memperbaiki embung. Misalnya pintu-pintu kita cek semua, mungkin ada yang bocor, ada yang ada yang kurang, itu kita baiki. Kayak tadi itu ada pekerja itu kan, jadi kesempatan kita. Akibat dari keringnya embung ini yang terdampak itu di sebagian Tarakan Tengah dan Tarakan Timur. Tapi kalau yang dari IPA Kampung Bugis, Persemaian Juwata itu aman, tidak ada masalah. Yang masalah cuma di Tarakan Tengah dan Tarakan Timur, seluruh Tarakan Timur. Kira-kira ada berapa pelanggan tuh ya Pak terdampak tuh? 5.000 pelanggan? Lebih mungkin. Lebih ya? Ini Tarakan Timur 7.000 lebih, 7.157. Tarakan Tengah sekitar 13.000 lah pelanggan yang terdampak. 13.000 lebih pelanggan yang terdampak akibat matinya IPA Kampung 1. Ini biar total ya? Mati total sudah. Jadi tidak bisa bergilir juga, tidak bisa ya? Tidak bisa karena tidak ada airnya.
Hafrizal, warga Batu Ampar, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, terperangkap dengan fenomena langka dan unik. Pasalnya, sebuah pohon pisang di pekarangan rumah orang tuanya berbuah 2 tandan sekaligus. Pada Minggu 21 Agustus, tampak pohon pisang jenis pisang masak hijau itu tumbuh di pekarangan rumah orang tua Hafrizal di Jalan Hang Jebat, Batu Ampar, Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Pohon pisang itu berbuah 2 tandan sekaligus, di mana dari pucuk pisang itu keluar 2 untayan tandan pisang dan 2 jantung pisang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Ilham Muhammad yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ilham. Baik rekan Firda, jadi dan sobat Tribuner semua, bahwasanya telah terjadi peristiwa unik, maksud kami fenomena unik, di mana adanya pohon pisang yang berbuah 2 tandan sekaligus, di mana hal tersebut pun menjadi sontak jadi pembicaraan sejumlah warga di lokasi tersebut. Satu diantaranya adalah Afrizal, yaitu warga Batu Ampar, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di mana ia mengaku terperangah ketika mengetahui adanya pohon pisang yang berbuah 2 tandan sekaligus, dan pohon pisang itu sendiri tumbuh di pekarangan rumah orang tuanya. Nah, menurut pantauan kami pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, tampak pohon pisang itu berjenis pisang masak hijau ya, di mana tampak dari pucuk pisang itu keluar 2 untayan dari buah pisang, dan di situ terdapat 2 jantung pisang. Di mana menurut Afrizal, kejadian hal itu cukup aneh karena menurutnya pada umumnya pisang biasanya ketika berbuah hanya berbuah 1 tandan seperti itu. Namun berbeda halnya dengan adanya pohon pisang tersebut yang tumbuh berbuah 2 tandan sekaligus yang tumbuh di pekarangan rumah orang tuanya. Menurutnya kejadian ini memang sangat aneh dikarenakan memang selama dia tinggal di Natuna, khususnya di Natuna, itu baru pertama kali melihat dan menyaksikan adanya pohon pisang yang tumbuh yang berbuah 2 tandan sekaligus. Nah, sementara itu rekan Firda dan Tribuner semua, pada saat itu kami juga sempat melakukan live Facebook di akun Facebook Tribun Batam, di mana dari netizen Tribuners ada yang berkomentar bahwasanya hal itu sudah biasa. Menurut sejumlah netizen berkomentar bahwasanya netizen tersebut pernah menyaksikan dan melihat adanya hal serupa yang terjadi di mana pisang berbuah 2 tandan sekaligus. Meski begitu, Sobat Tribuners dan juga rekan Firda, Afrizal tetap keheranan dikarenakan memang itu baru pertama kali terjadi di wilayah Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga di mana fakta itu juga terkuak ketika ibu dari Afrizal sedang menyapu pekarangan rumahnya dan kemudian melihat adanya pohon pisang yang tumbuh dan berbuah dengan 2 buah tandan. Sebenarnya fakta itu Afrizal juga menjelaskan bahwasanya pohon pisang itu ditanam oleh adiknya, namun pada saat itu kami tidak bisa bertemu dengan adiknya dikarenakan sedang berada di luar daerah. Menurut Afrizal, pisang tersebut sudah ditanam oleh adiknya sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu. Kemudian keluar buahnya 2 tandan sekaligus, seperti itu. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Ilham Muhammad dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Stok bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite kosong di 2 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dalam kota Tambulaka, Sumba Barat Daya, yakni SPBU Radamata di depan Pasar Lama Tambulaka dan SPBU Keretana sekitar 3 km ke arah selatan kota Tambulaka, Sumba Barat Daya. Sedangkan BBM jenis Pertamax tersedia cukup banyak. Nampak suasana lengang karena hanya sesekali datang warga mengisi BBM jenis Pertamax. Kondisi itu berbeda bila tersedia BBM jenis Pertalite. Biasanya terjadi antrean kendaraan mengular mengisi BBM jenis Pertalite di 2 SPBU tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang. Ada Petrus Peter yang akan melaporkannya. Silakan rekan Petrus.
Ya, silakan rekan Petrus. Ya, selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Tambolaka, Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa hampir 1 bahkan 2 minggu terakhir ini persediaan BBM di 2 stasiun pengisian bahan bakar umum yang ada di Kota Tambolaka, Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat Daya, kosong. Hal itu lebih karena biasanya stok itu sehari bisa menerima 8.000, tapi akibat antrian begitu panjang, baik sepeda motor maupun kendaraan mobil, maka bisa sehari bahkan 2 hari bisa habis. Hal itu karena apa? Masyarakat mengisi BBM bukan hanya untuk kepentingan yang sifatnya strategis, tapi lebih kepada untuk kepentingan bisnis. Artinya apa? Mereka berusaha mengisi sebanyak mungkin BBM Pertalite yang ada di SPBU, lalu dijual kepada masyarakat secara eceran dengan harga cukup mahal, yaitu 20.000 per botol atau 10.000 per setengah botol. Dapat saya laporkan pula bahwa untuk stok Pertamax memang kondisinya cukup bagus, artinya baik, namun masyarakat enggan mengisi karena harganya cukup mahal. Akibatnya apa? Suasana di 2 SPBU itu, baik SPBU yang berada di Radamata, di depan Pasar Lama Kota Tambolaka, maupun SPBU Keretana yang berada sekitar 3 km ke arah selatan Kota Tambolaka, itu Kota Kabupaten Sumba Barat, nampak sepi. Dapat saya gambarkan pula bahwa hari ini, Senin tanggal 22 Agustus 2022, kondisi persediaan BBM pusat jenis Pertalite masih sama, di mana SPBU di Radamata maupun di Keretana nampak sepi. Menurut petugas SPBU bahwa persediaan BBM jenis Pertalite khusus di SPBU Radamata baru saja habis tadi siang. Sementara yang di SPBU Keretana dari kemarin habis. Menurut petugas bahwa hampir setiap kali mereka mendapat pasokan kurang lebih 8.000 bahkan sampai 16.000 liter untuk jenis BBM Pertalite dari Depot Pertamina Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Namun akibat antrian atau permintaan masyarakat yang begitu tinggi khusus untuk Pertalite, maka menyebabkan sering terjadi kekosongan jenis Pertalite ini, karena masyarakat lebih mengutamakan untuk kepentingan bisnis. Sementara untuk BBM Pertamax nampak banyak atau kurang peminat karena harganya cukup mahal. Lalu berkaitan dengan rencana pemerintah pusat untuk menaikkan harga BBM, menurut masyarakat Kota Tambolaka, Sumba Barat, mereka minta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali menaikkan harga BBM karena hal itu akan menambah beban bagi masyarakat kecil di daerah ini. Mereka menyampaikan bahwa suasana ekonomi masyarakat saat ini sangat susah akibat pandemi virus COVID-19. Karena itu mereka berharap pemerintah harusnya memberi kesempatan kepada masyarakat di daerah ini atau masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mengembangkan usaha pasca terjadinya COVID-19 ini. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Tambolaka, Ibu Kota Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih rekan Petrus dari Posko Pengatas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kapolsek YGT Ibda Iwayan Artawan bersama Babin Kamtibmas Desa Nebe, Bribka Solihin mendampingi warga Desa Nebe di Kecamatan Talibura menanam bawang merah. Kegiatan pendampingan penanaman bawang merah dilakukan bersama kelompok tani Rutun Lian di Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika pada Sabtu 20 Agustus pagi. Kelompok tani penanaman bawang merah tersebut dipelopori atau dibentuk oleh Bribka Solihin, anggota Babin Kamtibmas Polres Sika, Polsek YGT Subsektor Nebe dengan lahan seluas setengah hektar are. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Arnold Wilianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arnold. Baik Firda dan juga Tribuners dimanapun berada, dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Memang benar Firda, Kapolsek YGT Ibda Iwayan Artawan bersama Bribka Solihin yang merupakan seorang polisi atau di Babin Kamtibmas di wilayah Desa Nebe, di mana beliau ini menjadi pelopor
bagi masyarakat di wilayah Desa Nebe, di mana beliau ini mendampingi masyarakat 2 kelompok untuk menanam bawang merah. Ini merupakan bentuk tanggung jawab sebagai Babin Kantimas di wilayah yang ia tugas, di mana kelompok yang ia bina merupakan masyarakat atau petani di desa tersebut. Dari kelompok yang ia bina ini, mereka mulai ya mendampingi mulai dari persiapan bedeng penanaman hingga panen nanti, di mana kemarin Bribka Solehin bersama Kapolsek Waigete mendampingi masyarakat menanam bawang merah di kebun warga seluas 1,5 hektar, di mana kebun ini juga akan dijadikan tanaman bawang ini juga akan dijadikan menjadi kebun, dijual kembali ke masyarakat, dijual kembali ke warga lain untuk menopang kehidupan warga di wilayah Desa Nebe, Kecamatan Talipura. Dan bukan hanya di Desa Nebe saja, tapi ia pun mendampingi beberapa desa lainnya, yaitu salah satunya di Desa Lomada, dan juga ada permintaan lain dari kecamatan tetangga, yaitu Kecamatan Waiblama. Dan berkat kelompok yang ia bina ini mendapat bantuan bibit bawang merah dari pemerintah desa untuk mengembangkan tanaman bawang merah di wilayah Desa Nebe. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Arnold Wilianto dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Bribka Solehin, Babin Kamtibmas Desa Nebe. Berikut liputannya untuk Anda. Halo, selamat siang. Pak, mungkin bisa jelaskan kegiatan hari ini, apa nih kegiatan hari ini? Kegiatan dini hari kita kegiatan penanaman bawang merah untuk kelompok Rutunlian dengan jumlah anggota sekitar 15 orang. Ini kelompok ini mendapatkan bantuan dari dana desa. Ada 250 kilo. Dana desa ini ada kegiatan untuk 20%-an, 20% itu ketahanan pangan itu. Salah satu dari beberapa kelompok yang mendapatkan bantuan dari 20% itu adalah 2 kelompok ini untuk bawang merah. Sejauh ini sudah berapa bibit yang sudah ditanam di Desa Nebe ini, sudah berapa banyak? Kelompok yang pertama ini, 2 kelompok ini adalah 2 kelompok dampingan dan binaan Babin Kantipmas. Persib Bandung secara resmi memperkenalkan Luis Milla Aspas sebagai pelatih baru kepada publik di Geraha Persib Kota Bandung pada Senin 22 Agustus. Luis Milla diperkenalkan langsung kepada publik oleh Direktur PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB Teddy Cahyono dan 2 komisaris PT PBB Umuh Muhtar dan Kuswara Estaryono. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Dianza Valevi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dianza. Baik, Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pada hari ini manajemen Persib Bandung secara resmi mengumumkan pelatih barunya Luis Milla. Luis Milla ini dikenalkan kepada bobotoh beberapa hari lalu, yaitu tepatnya tanggal 19 Agustus 2022, melalui pernyataan resminya baik dari sosial media maupun dari website resminya. Di pernyataan tersebut, Persib Bandung mengatakan untuk memilih Luis Milla sebagai pengganti Robert Record yang sebelumnya mundur pada beberapa hari lalu ya Tribuners. Lalu perkenalan Luis Milla ini kepada publik berlangsung di Geraha Persib Kota Bandung Senin 22 Agustus 2022. Luis Milla diperkenalkan oleh PT PBB baik dari direktur maupun 2 komisarisnya, yaitu Teddy Cahyono serta Umuhtar dan Kuswara Estaryono. Menggunakan seragam Persib, Luis Milla terlihat antusias saat diperkenalkan pertama kali sebagai nahkoda Maung Bandung. Pria asal Spanyol ini bahkan mengungkapkan alasan dirinya memilih Persib Bandung untuk menjadi tim pelabuhan. Sejak awal
ada komunikasi dengan seluruh jajaran Persib, dirinya yakin bahwa Persib ini memiliki keseriusan hingga keprofesionalisan dengan memilihnya Luis Milla sebagai pelatih, mohon maaf. Dengan begitu Luis Milla yakin bahwa Persib Bandung ini merupakan tim selanjutnya untuk melanjutkan karir sebagai pelatih. Dirinya pun mengatakan selain memperbaiki hasil dari di musim ini, dirinya juga ingin atau meminta kepada bobotoh supporter Persib Bandung serta manajemen untuk bersatu atau bisa dikatakan ingin melewati masa-masa sulit bersama seperti itu. Dirinya pun juga percaya dengan kebersamaan yang kuat dari supporter maupun manajemen Persib, Maung Bandung bisa menjadi tim yang lebih baik ke depan. Keseriusan dirinya untuk menangani Persib juga ditunjukkan dengan konferensi pers pada hari ini. Dirinya mengatakan pelatihannya, diantaranya itu pelatih fisik ataupun asisten pelatih. Adapun mengenai target Luis Milla pada musim ini, dirinya masih belum direkrut saat paruh musim atau pramusim, karena pada saat itu seorang pelatih bisa bekerja atau lebih membangun ide yang lebih baik. Dan dirinya juga sebelum mengakhiri sesi jumpa pers, dirinya sempat mengatakan terima kasih pada pelatih sebagai Robert dan Albert. Dia mengatakan Robert telah membawa Persib ini yang lebih baik atau membangun Persib yang saat ini. Dia pun menyatakan respect-nya kepada Robert karena Robert ini menurutnya merupakan salah satu pelatih yang di Indonesia yang memiliki pengalaman yang lebih banyak. Seperti itu Firda yang mungkin saya dapatkan. Ya, baik. Terima kasih rekan Dianza dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Iklim investasi di bidang properti yang ada di Kabupaten Penajam Pasar Utara atau PPU tumbuh positif seiring pindahnya ibu kota negara atau IKN ke Kecamatan Sepaku. Hal itu seperti dikemukakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 1 Pintu PPU Alimuddin pada Minggu 21 Agustus. Yang menyampaikan bahwa hingga Agustus 2022 ini telah ada tambahan sebanyak 6 pengembang yang berinvestasi di Benua Taka. Para pengusaha sektor properti tersebut tersebar di Kecamatan Penajam, Waru, dan Babulu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Nita Rahayu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nita. Baik, Firda dan Tribuners, dapat kami laporkan bahwa iklim investasi di bidang properti yang ada di Kabupaten Penajam Pasar Utara kini telah tumbuh positif seiring perpindahan ibu kota negara atau IKN Nusantara ke Kecamatan Sepaku. Hal itu seperti diungkapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Penajam Pasar Utara Alimuddin kepada Tribun Kaltim.co beberapa waktu lalu. Ia menyampaikan bahwa hingga Agustus 2022 ini telah ada tambahan investasi sebanyak 6 pengembang yang berminat untuk mengembangkan investasinya di Benua Taka. Keenam pengusaha tersebut memang masih berasal dari pengusaha lokal seperti dari Penajam Pasar Utara sendiri serta dari kota sekitar seperti Samarinda dan Balikpapan. Namun para pengusaha sektor properti tersebut sejauh ini telah mengembangkan usahanya di Kecamatan Penajam, Waru, dan Babulu. Sementara untuk daerah Sepaku sendiri yang notabene merupakan daerah dari ibu kota negara, sejauh ini dijelaskan Alimuddin bahwa belum ada investasi yang masuk ke daerah tersebut. Saat ini jumlah sektor properti yang telah berkembang di Penajam Pasar Utara sejak 2021 ada sebanyak 15 perusahaan dengan total nilai investasi yakni kurang lebih sebanyak 150 miliar rupiah. Seiring masifnya pembangunan di ibu kota negara, kata Alimuddin bahwa potensi pertambahan jumlah investor yang akan masuk terutama di bidang properti ini akan terus ada. Hal itu karena diperkirakan mobilitas orang akan semakin banyak dengan adanya ibu kota ini dan perpindahan penduduk juga akan semakin masif. Demikian, Firda. Ya.
Baik, terima kasih rekan Nita dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Abdul Malik Ahmad, 46 tahun, pemuda asal Amerika Serikat, sangat mencintai seni bela diri asal Indonesia, yakni pencaksilat. Kecintaan terhadap pencaksilat ini pun membuat Ahmad memutuskan untuk menggeluti silat sebagai keseharian kehidupannya. Saking cintanya, Ahmad sudah menggeluti pencaksilat semenjak berusia 15 tahun. Ahmad mengaku menggeluti pencaksilat berawal dari kegiatan yang dilakukan di masjid sekitaran rumahnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, Firda dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya memang betul Abdul Malik Ahmad ini seorang pria berkebangsaan Amerika Serikat yang selama 1 bulan ini sudah tinggal di kota Bogor sementara. Dan pada akhir bulan Agustus 2022 kali ini dirinya pun akan terbang kembali menuju ke negara asalnya di Amerika Serikat. Namun sebelum meninggalkan kota Bogor dan kembali ke negara asalnya, Abdul Malik Ahmad ini sempat kami temui di areal kebun raya Bogor dalam festival pencak silat Cup yang diadakan oleh pihak pengelola kebun raya yakni PT Mitra Natura Raya pada periode hari Jumat sampai Minggu kemarin. Dan kepada kami pun Abdul Malik Ahmad ini mengatakan bahwasanya dirinya sangat mencintai seni bela diri pencak silat yang kita ketahui bahwasanya seni bela diri pencak silat ini merupakan seni bela diri asal Indonesia khususnya daerah Jawa Barat. Dan dirinya pun terlihat cukup lihai dalam memainkan jurus-jurus dari pencak silat ini. Kelihayannya tersebut kepada kami dia mengatakan bahwasanya sudah menggeluti pencak silat ini semenjak usianya baru 15 tahun, dan saat ini Abdul Malik Ahmad berusia 46 tahun dan artinya itu sudah menggeluti pencak silat selama 31 tahun. Dan kegiatannya ini dan kecintaan dirinya terhadap pencak silat ini tumbuh ketika dirinya mengikuti kegiatan yang ada di masjid sekitaran rumahnya di Amerika Serikat. Sehingga dari hal tersebut pencak silat ini langsung disukai oleh Abdul Malik Ahmad yang terus menggeluti hingga saat ini. Dan dia pun beralasan kenapa dirinya menyukai seni bela diri pencak silat ini selain karena untuk olahraga. Dalam seni pencak silat ini dirinya dibuat untuk hidup teratur dan selalu berlatih dan memahami lingkungan sekitar, dan hal itu yang mendasari dirinya terus mencintai seni pencak silat hingga saat ini. Cintanya ini pun berbuah hasil. Perlu diketahui oleh Tribuners lainnya, Abdul Malik Ahmad ini sudah beberapa kali mengikuti ajang perlombaan seni bela diri pencak silat di negara asalnya yakni Amerika Serikat. Sebagai perolehan medali pun pernah ia sabet dalam ajang perlombaan tersebut. Kepada kami, dirinya sering mendapatkan penghargaan mulai dari emas, perak, dan perunggu. Kemudian kecintaannya terhadap seni bela diri pencak silat ini diteruskan dengan cara membuat padepokan silat di Amerika Serikat sana. Dan diketahui hingga saat ini ratusan murid sudah menjadi muridnya di padepokan yang dibuatnya di Amerika Serikat sana. Namun hal itu tidak membuat Abdul Malik Ahmad menjadi sombong dan lupa akan jati diri pencak silat itu sendiri, di mana Abdul Malik Ahmad hingga saat ini selalu respect ataupun menghormati tokoh-tokoh seni pencak silat yang berasal dari Indonesia, termasuk Edi Nalapraya yang kita ketahui bahwasanya beliau merupakan tokoh pencak silat dunia.
Dan dirinya pun bercerita bahwasanya sangat mengenal sosok Edi Nalapraya. Menurutnya dirinya selalu menghormati dan Edi Nalapraya pun selalu memberikan support kepada padepokan yang ada di Amerika Serikat sana yang ia rintis saking cintanya terhadap pencak silat ini. Kemudian dirinya pun ingin terus melanjutkan kecintaan terhadap pencak silat ini dengan cara terus mengembangkan dan mempromosikan kepada masyarakat yang berada di luar negeri, terutama masyarakat di sekitaran rumahnya, yakni di Amerika Serikat sana. Dirinya bertekad untuk terus mengembangkan pencak silat ini sehingga bisa terkenal di seluruh dunia. Begitu, Firda, laporan yang bisa kami sampaikan. Ya, baik. Terima kasih, rekan jurnalis dari Tribun Bogor, Ahmad Hidayat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mahfud MD, Ketua Kompolnas sekaligus Menko Polhukam, menjabarkan penjelasan skenario kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Senin 22 Agustus. Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat menghadiri rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK. Dalam penjelasannya, Kompolnas menyatakan dua sikap dalam menanggapi kasus yang menyeret nama ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferry Sambo ini. Mahfud MD menjelaskan skenario dalam kasus ini berubah dari pertama ke skenario kedua. Pada saat kasus diumumkan ke publik pada 11 Juli lalu, Kompolnas langsung bergerak ke TKP dan ada penjelasan mengenai peristiwa baku tembak. Selanjutnya, Mahfud MD berpendapat bahwa kasus tersebut dinilai tidak masuk akal. Pasalnya ada beberapa fakta tidak jelas keterikatan antara sebab dan akibatnya. Hal ini dinilai sangat meragukan, namun Kompolnas masih berpegangan pada skenario yang pertama. Mahfud MD pun melihat isu-isu di luar berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Polri, sehingga Kompolnas dan Komnas HAM dinilai tidak sensitif terhadap isu di luar sudah disetir terkait skenario pembunuhan Brigadir J. Mahfud MD mengatakan Ferry Sambo sempat memanggil para petinggi Kompolnas dan Komnas HAM ketika berita meninggalnya Brigadir J dirilis. Bahkan salah seorang anggota Kompolnas, Pungki Indarto, sempat dipanggil oleh Irjen Ferry Sambo. Dalam penjelasan Mahfud MD, Irjen Ferry Sambo menangis kepada Pungki karena dirinya dizolimi dan istrinya dilecehkan. Irjen Ferry Sambo juga mengaku akan menembak sendiri pelaku pelecehan seistrinya seandainya ada di TKP. Selanjutnya, Mahfud MD kembali menanyakan apakah ada yang turut dipanggil oleh Ferry Sambo. Komisioner Komnas HAM bidang penyelidikan dan pemantauan Muhammad Hairul Anam disebut juga turut hadir saat dipanggil oleh Ferry Sambo. Saat ditanya Mahfud MD, Anam menegaskan Komnas HAM tidak terpengaruh terhadap cerita yang disampaikan oleh Ferry Sambo. Selain itu, soal skenario penembakan oleh Irjen Ferry Sambo, Mahfud MD juga dicecar pertanyaan terkait motif pembunuhan Brigadir J. Mahfud MD beberapa waktu lalu memang sempat memberikan pernyataan mengenai motif pembunuhan tersebut, yang menyebutkan motifnya hanya bisa didengar oleh orang dewasa. Dalam rapat, Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3, meminta Mahfud MD untuk menjelaskan hal tersebut. Mahfud MD kala itu dimintai keterangan oleh wartawan terkait motif pembunuhan. Awak media diminta untuk menunggu penjelasan dari pihak penyidik. Ketua Kompolnas ini menyebut sebelumnya juga muncul adanya skenario pelecehan seksual terhadap istri Ferry Sambo. Menurutnya hal itulah yang menurutnya sensitif dan alasan penembakan tersebut hanya bisa didengar oleh orang-orang dewasa. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara keterangan dari Ketua Kompolnas Mahfud MD. Ketika peristiwa ini diumumkan tanggal 11, itu Kompolnas itu langsung bergerak. Saya sedang berada di Mekah, langsung bergerak ke TKP, dan Pak Bene di situ mendapat penjelasan bahwa ini terjadi tembak-menembak, dan kemudian ada korban, dan yang menembak Eliezer, Barada Eliezer seorang ahli tembak, dan korbannya Joshua, tembak-menembak. Nah, saudara, Kompolnas semula bergerak di situ. Tetapi waktu itu saya dari Mekah, dari Madinah, tanggal 13, saya melayani wawancara dengan sebuah televisi. Nampaknya itu tidak masuk akal yang diumumkan oleh Polri. Saya kira masih terekam di situ. Saya bicara dari Madinah lewat, kalau tidak salah CNN Indonesia atau iNews gitu ya.
itu tidak masuk akal. Antara penjelasan dari fakta ke fakta, itu kaitan sebab akibatnya itu tidak jelas. Kalau hukum pidana itu kan harus ada, kalau ini, dan seterusnya. Ini tidak masuk akal, saya bilang. Oleh sebab itu sangat meragukan. Tetapi dari TKP, Pak Bene Mamoto dan kawan-kawan tetap berpegang pada skenario itu. Nah, sesudah saya pulang, saya panggil melalui video conference semua anggota Kompolnas. Saya tanya apa sebenarnya yang terjadi. Skenarionya tanggal 17 Juli itu masih skenario pertama, basis skenarionya bahwa terjadi tembak-menembak. Nah, sementara sudah beredar di luar. Ini Kompolnas dan Komnas HAM ini kok sepertinya tidak sensitif terhadap suara dari luar. Saya panggil Pak Bene Mamoto bersama Bu Pungki berdua ke rumah saya. Itu tanggal 24 saya panggil. Pak, gimana perkembangannya? Anda yakin nih? Ya Pak, itu dari lapangan, kami dapat dari lapangan. Oke, penyelidikan lain apa? Ya belum, semuanya harus dari situ. Nggak boleh masuk, nggak boleh tanyain itu. Semuanya, oke, saya bilang. Ini ada isu di luaran, bahwa Kompolnas dan Komnas HAM, saya bilang Komnas HAM, maaf ya. Saya bilang ke Pak Bene maksud saya. Komnas dan Komnas HAM ini sudah di-steer oleh sebuah skenario, saya bilang. Katanya udah ada yang dipanggil dan diarahkan untuk jawab gitu. Nah disitulah Bu Pungki lalu menjawab, itu saya Pak. Itu saya yang dipanggil oleh Pak Ferdi Sambo. Terus, ya dia hanya nangis saja bilang, Mbak Pungki, saya ini didolimi, istri saya dilecehkan. Kalau saya di sana saya tembak sendiri dia. Ini kata Mbak Pungki, nih kata Mbak Pungki. Udah ada kata tembak sendiri. Oke, saya bilang. Terus siapa lagi? Saya bilang. Saya dengar dari, karena sidang DPR ya, saya buka aja. Saya dengar dari Komnas HAM juga. Siapa? Khairul Anam katanya. Dan izin, Pak Mahfud. Ya. Kompolnas, Pak Mahfud sebagai Menko atau Ketua Kompolnas, yang dalam hal ini bisa panggil Komnas HAM itu alasannya apa? Atau memang wewenang tugas Bapak bisa panggil Komnas HAM beserta Kompolnas untuk itu? Oh enggak, saya enggak pernah manggil, koordinasi aja seperti dikatakan oleh Pak Taufan, kita koordinasi terus gitu. Nah, saya enggak manggil, Khairul Anam itu telepon dulu, nah, lalu dia mau ketemu, menjelaskan. Saya kira kalau itunya enggak terlalu penting lah, koordinasi kita sudah berjalan terus. Koordinasi biasa? Koordinasi biasa. Benny Harman, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, menyarankan agar Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo dinonaktifkan pada Senin 22 Agustus. Hal ini diungkapkannya dalam rapat dengar pendapat bersama Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Menurut Benny, kasus pembunuhan Brigadir J yang menyeret nama Irjen Ferdy Sambo ini seharusnya diambil alih oleh Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Mahfud MD. Benny mengatakan alasannya karena agar penanganan kasus ini bisa lebih objektif dan transparan, sehingga ia meminta agar Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo dinonaktifkan sementara dari kasus tersebut. Menurutnya pengambil alihan ini dilatar belakangi karena masyarakat telah dibohongi oleh Polri dalam pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J. Misalnya soal keterangan pers yang diungkap pertama kali adalah kejadian baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae alias Richard Eliezer. Namun setelah didalami lebih jauh karena dirasa ada beberapa kejanggalan, Polri kemudian membentuk tim khusus dan menemukan perbedaan dalam kasus pembunuhan. Benny menerangkan publik tak percaya dengan polisi karena merasa dibohongi dengan pernyataan soal kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya muncul skenario adanya baku tembak karena Brigadir J diduga melecehkan istri Irjen Ferdy Sambo. Namun setelah penyelidikan mendalam, Baradae mengaku diperintah oleh Irjen Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari anggota Komisi 3 DPR RI, Benny Harmawan. Berikut liputannya untuk Anda. Menko Polhukam
Kalau saya sebut aja Pak, siapa jenderal yang mau mengundurkan diri. Supaya jangan ada gelap-gelap. Yang kedua, udah betul Pak Mahfud, ada tersangka baru. Yang penting siapa? Kan gitu Pak. Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik, publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud. Dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan. Retno Listiarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, meminta agar publik menghentikan perundungan dan stigmatisasi terhadap anak Irjen Ferry Sambo dan Putri Chandrawati. Irjen Ferry Sambo dan Putri diketahui merupakan tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Retno mengatakan anak dari Ferdi dan Putri tak bersalah dalam kasus tersebut, sehingga sudah seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan baik verbal, fisik, psikis maupun cyber. KPAI mengimbau kepada siapapun agar tidak melakukan perundungan terhadap anak-anak Ferry Sambo. Pasalnya menjadi tidak adil apabila mereka menjadi sasaran bully dengan dalih sanksi sosial dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak-anak tersebut, kata Retno Listiarti, rentan mendapatkan stigmatisasi atau labelisasi dari perbuatan orang tuanya. Meskipun anak-anak tersebut tak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan kedua orang tuanya. Menurut Retno, situasi yang dihadapi anak-anak Ferry Sambo sudah sangat berat melihat kedua orang tuanya terjerat hukum. Terlebih psikologis anak-anak Ferdi yang cemas dengan keadaan keluarganya. Retno meminta agar anak-anak Ferdi tidak mendapat beban berupa perundungan. Seperti diketahui, tim Sus Polri sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir J. Kelima orang itu adalah Irjen Ferdy Sambo, istri Ferdy Sambo yakni Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Baradae dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan jangto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Sedangkan Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 jangto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ketiganya mendapat ancaman hukuman lebih tinggi dari Baradae, yakni hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdy Sambo, memiliki peran penting dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Putri diketahui berstatus sebagai tersangka seusai penyidik mengantongi 2 alat bukti yang cukup. Terungkap sejumlah peran krusial Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan ajudan suaminya Brigadir J. Dalam kasus tersebut, Putri berperan untuk menggiring Brigadir J ke tempat kejadian perkara atau TKP di rumah dinas Polri di Duren 3, Jakarta Selatan. Kabar Eskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyebut peristiwa pembunuhan tersebut terjadi setelah Putri, Brigadir J, dan rombongan tiba dari Magelang, Jawa Tengah. Sebelum singgah di rumah dinas, rombongan diketahui mampir sebentar di rumah pribadi Irjen Ferdy Sambo di Jalan Saguling. Putri diduga berperan untuk menggiring agar Brigadir J bersama 3 tersangka lainnya menuju ke rumah dinas di Duren 3. Agus menyebut Putri diduga terlibat dalam skenario yang dibuat oleh Irjen Ferdy Sambo untuk melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J. Tak hanya itu, bahkan Putri dan Irjen Ferdy Sambo menjanjikan sejumlah uang untuk para pelaku, yakni Baradae, Bribka Riki Rizal atau RR, dan juga Kuat Ma'ruf alias KM. Lebih lanjut, Putri ternyata juga berada di lantai 3 rumah saat Ferdy Sambo memberikan perintah pembunuhan kepada Baradae dan Brigadir RR. Tim sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, yakni Putri Chandrawati, Irjen Ferdy Sambo, Baradae, Brigadir Riki Rizal, dan juga KM. Ferdy Sambo menjadi dalang di balik pembunuhan Brigadir J. Ia bahkan juga menyusun skenario tembak-menembak dalam kasus tersebut. Tak sendirian, Sambo dibantu oleh bekas staf dan penasihat ahli Kapolri Fahmi Alamsyah. Fahmi disebut menyusun skenario tembak-menembak bersama Ferdy Sambo hingga skenario pelecehan seksual. Ia juga membagi-bagikan duit di pusaran kasus Ferdy Sambo.
Muncul grafik baru soal konsorsium Judi 303 yang sebelumnya menyeret nama Irjen Ferdy Sambo tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Jika pada grafik sebelumnya muncul nama mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo di puncak struktur, pada grafik kali ini menampilkan nama Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto. Selain nama Kabareskrim, ada juga nama Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi. Pada grafik tersebut, nama Kabareskrim berada di pucuk atas yang diduga menerima setoran dari bos judi online kelompok Medan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dede Prasetyo menanggapi adanya grafik baru konsorsium 303 tersebut. Dede mengatakan pihaknya masih fokus pada penanganan kasus Irjen Ferdy Sambo yang melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Tim SUS saat ini berfokus pada pembuktian pasal 340 subsider 338 Jangto 55 dan 56 KUHP yang diterapkan pada keempat tersangka. Seperti diketahui sebelumnya, grafik kedua muncul di media sosial telah beredar luas foto peta grafik berjudul Kaisar Sambo dan Konsorsium 303. Sebaran ini terdiri dari 6 halaman, bahkan menampilkan sejumlah nama anggota perwira tinggi Polri, menengah dan pertama, lengkap dengan jabatannya. Ada juga nama-nama dari kalangan sipil yang turut masuk dalam bagan konsorsium tersebut. Digambarkan dalam bagan-bagan itu alur aliran dana setoran dan backing. Wajah Ferdy Sambo berada paling atas dalam bagan tersebut dan dibubuhi keterangan setiap tahun Ferdy Sambo dan kroninya menerima setoran lebih dari 1,3 triliun rupiah. Dalam bagian juga terdapat tulisan di kalangan bandar judi Ferdy Sambo dikenal dengan sebutan Kaisar Sambo. Halaman tersebut mengungkap tentang proyek 2004, konsorsium 303, tim pukul dan investor. Bagian itu pun mengurai tentang bagaimana dana mengalir dan dari siapa saja dana masuk. Konsorsium 303 dalam bagian ini mengacu pada sejumlah nama sipil yang dikaitkan dengan bandar judi di sejumlah wilayah, di mana mereka selalu lolos dalam operasi pemberantasan judi lantaran memiliki backing kuat yang diduga merupakan petinggi Polri dengan konsorsium 303 yang mengelola gelper, judi bola, dan judi online. Warga Garut digegerkan dengan penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki dengan kondisi mengenaskan. Mayat berjenis kelamin laki-laki itu pertama kali ditemukan warga di jembatan Jalan Kampung Mekar Pali, Desa Sukajaya, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Sidki Al-Ghifar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sidki. Baik rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada, telah terjadi tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Garut, yaitu sebelumnya korban pembunuhan tersebut ditemukan tergeletak seorang diri di Garut Selatan, yaitu di Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Korban dalam kondisi terlilit kabel di bagian leher dan kaki, juga tangan, kemudian terbungkus plastik meja makan dan lalu dibungkus kembali oleh selimut begitu. Ini korban ini ditemukan di sebuah jembatan di Kecamatan Cisewu dengan barang-barang seperti kursi, kemudian ditemukan juga gagang sapu di dalam ikatan korban itu sendiri. Ternyata setelah diselidiki, polisi sudah menemukan pelakunya, yang ternyata pelakunya ini adalah supirnya sendiri. Motifnya memang si supir ini menagih uang gaji kepada korban, namun korban dibalas dengan cemoohan dan ditolak oleh korban, sehingga terjadi cekcok. Waktu itu kejadian cekcoknya itu hari Jumat 19 Agustus di Bandung. Kemudian cekcok dan korban mengancam akan menembak pelaku. Sesaat setelah korban mengambil pistol berjenis airsoft gun, pelaku juga mengambil barang yaitu berupa palu yang kemudian setelah mereka berhadapan, pelaku melemparkan palu tersebut terhadap korban dan mengenai kepala korban. Kemudian korban dipukul berkali-kali lalu dihujani oleh pukulan palu tersebut dan tidak sadarkan diri. Kemudian korban membungkus dan melilit. Kemudian pelaku membungkus dan melilit korban dengan kabel dan selimut. Kemudian pelaku melakukan pembunuhan itu di Bandung
di kawasan Antapani begitu, Firda, kemudian dibawa ke arah Pangalengan, Kabupaten Garut, ke arah Garut, yaitu ke Kecamatan Cisewu, lalu dibuang di Kecamatan Cisewu yang notabene-nya merupakan hutan belantara dan juga tidak ada pemukiman di jalur tersebut. Akhirnya viral begitu di media sosial juga sempat viral penemuan mayat itu, dan saat ini pelaku sudah ditangkap dan diekspos barusan di Polres Garut. Pelaku terjerat pasal berlapis dengan ancaman pembunuhan berencana. Baik, Firda. Baik, terima kasih rekan Sidki Al-Ghifari dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih menjadi sorotan tajam bagi publik. Terbaru, kepolisian menetapkan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka pada kasus ini. Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Kini tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J berjumlah 5 orang. Oknum polisi yang diperiksa terkait kasus ini pun bertambah menjadi 83 orang. Bertambahnya personel Polri yang ikut terseret kasus tewasnya Brigadir J ini juga menjadi bukti kuatnya pengaruh Verdi Sambo dalam tubuh Polri. Bahkan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Mahfud MD mengatakan ada kerajaan Verdi Sambo di dalam institusi Polri. Kerajaan Verdi Sambo ini, kata Mahfud MD, seperti Sukmabes dan sangat berkuasa di institusi Polri. Lebih lanjut akan kita bahas di Kacamata Hukum dalam tema Runtuhnya Kerajaan Sambo. Selamat sore Tribuners, berjumpa kembali di program Kacamata Hukum edisi hari ini, Senin 22 Agustus 2022 bersama saya Milani Resti. Kali ini Kacamata Hukum akan membahas mengenai tema runtuhnya Kerajaan Sambo. Tribuners, seperti yang kita ketahui, tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih menjadi sorotan yang begitu tajam bagi publik. Kini sudah 5 orang tersangka ditetapkan oleh kepolisian. Yang terbaru ada istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati yang ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian juga ada 80 oknum polisi yang kemudian diperiksa karena kasusnya tewasnya Brigadir J ini. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan kelompok Verdi Sambo ini bak kerajaan di dalam institusi Polri. Kerajaan Verdi Sambo ini, kata Mahfud MD, seperti Sukmabes dan sangat berkuasa di institusi Polri. Akan kita bahas lebih dalam bersama 2 narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu, ada Ketua Indonesia Police Watch, Pak Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore, Pak Sugeng. Selamat sore Mbak Prativi, selamat sore Tribuners, selamat sore Pak Badrus Zaman ya. Ya, baik. Kemudian ada pakar hukum atau koordinator wilayah Pradi Jawa Tengah, Pak Badrus Zaman SHMH. Selamat sore Pak Badrus. Selamat sore Mbak Melani, selamat sore Pak Sugeng, dan selamat sore Tribuners. Baik, mengingatkan Tribuners bahwa tayangan ini kita tayangkan di YouTube dan juga Facebook tribunnews.com. Untuk Tribuners yang ingin meninggalkan komentar atau kolom komentar, meninggalkan komentar bisa langsung ditulis kolom komentar. Kita langsung saja bahas tema ini yang masih begitu tajam menjadi sorotan bagi publik seperti itu. Saya akan ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, melihat pernyataan ini terbaru dari Menko Polhukam Pak Mahfud MD mengenai adanya kerajaan
kelompok Verdi Sambo ini bak kerajaan di institusi Polri. Melihat hal ini, bagaimana pendapat dari Pak Sugeng dan IPW sendiri? Silakan. Istilah yang saya gunakan dari awal adalah geng mafia, ya. Geng mafia. Kenapa saya menggunakan itu? Karena saya menggunakan analisis historis, ya. Analisis historis terkait mafia itu adalah organisasi crime yang melakukan kejahatan, kemudian menutup atau menghilangkan jejak kejahatan dengan tindakan kejahatan. Di antaranya misalnya membunuh, ya, membunuh untuk menghilangkan jejak, menyuap para pejabat, ya, melakukan lobi-lobi politik tingkat tinggi, ya, kemudian merekayasa cerita bohong, ya, kemudian di kelompok mereka tuh ada omerta, sumpah omerta untuk tutup mulut, ya, kemudian ada pembalasan dendam, ya, kalau terjadi. Nah, beberapa ciri ini ada pada praktek yang terjadi pada kasus matinya Brigadir Yosua. Peristiwa membunuh mau ditutup dengan tindakan kejahatan. Nah, mafia juga bekerjanya sistematis, ya, terstruktur. Ternyata memang ada struktur yang bekerja mendukung kasusnya Brigadir Yosua, yaitu 83 orang yang kemudian masuk ke dalam jurang kegagalan karena dengan sengaja, ya, atau lalai atau taat buta, ya, atau dibohongin, itu sukarela terjun dalam jurang kegagalan. Nah, ini yang disebut mereka diduga melanggar kode etik dan juga atau obstruction of justice. Kami sudah menyatakan ini sejak tanggal 12 Juli dan 13 Juli ketika kasus ini belum ada yang memperhatikan, kami sudah menyampaikan adanya potensi obstruction of justice. Jadi lebih tepat, Sambo dan kawan-kawannya ini disebut geng mafia, ya, geng mafia Sambo, begitu. Ya. Baik, kemudian kan ini ada diagram atau dokumen, kemudian dikait-kaitkan dengan judi online atau konsorsium 303. Melihat hal ini bagaimana, Pak Sugeng? Jadi saya mau kasih catatan terkait dengan dengan dokumen tersebut. Jadi sekarang ada 2 dokumen di mana puncak perlindungan judi 303 berpuncak pada tersangka FS dan satu lagi, ya, entah nanti ada satu lagi itu juga perlindungan judi dengan puncaknya Pak Kabareskrim, ya. Ini saya mau jelaskan ini. Dokumen-dokumen ini diproduksi oleh internal kepolisian, ya, karena model dokumen yang beredar itu seperti dokumen untuk paparan kasus yang biasa terjadi di kepolisian. Yang kedua, konten dokumen ini menyajikan hasil satu penyelidikan, ya, yang memang dimiliki keahliannya oleh kepolisian. Perangkat maupun instrumen hukum yang mereka miliki memungkinkan mereka melakukan penyelidikan. Jadi ini dari polisi, ya, itu pertama. Yang kedua, dari sini terlihat adanya friksi di dalam kepolisian. Yang ketiga, ketika saya melansir akan adanya perlawanan dari kelompok Sambo yang ditujukan kepada tim sus, khususnya pribadi-pribadi anggota tim sus, saya sudah katakan mereka akan melakukan pendiskreditan nama baik daripada tim sus. Dan sekarang terbukti bahwa telah beredar flowchart menempatkan Pak Kabareskrim sebagai juga katanya pelindung perjudian, ya. Nah, di sini serangan itu sudah muncul seperti yang sudah saya sampaikan. Bagaimana melihat fenomena ini? Menurut saya, Pak Kapolri, ya, melalui Intelkam saya rasa sudah melakukan satu pengumpulan data dan analisis, ya. Setelah analisis ini akan tentu harus ada rekomendasi-rekomendasi kepada Pak Kapolri untuk membuat satu penyelidikan, dan bukan hanya begitu saja, harus ada clearance dalam arti benar nggak nih yang disebut, karena nama-nama jelas ada di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dikedepankan satu penyelidikan profesional, ya, jauh dari kepentingan kelompok yang ada. Artinya yang melakukan penyelidikan ini orang yang independen, ya, di dalam kepolisian atau bahkan dibentuk tim khusus untuk itu. Kemudian dikedepankan asas praduga tak bersalah, karena kasihan nama-nama yang disebut ini bisa menjadi korban fitnah, seperti itu. Baik, tadi dikatakan Pak Sugeng bahwasanya ini dibuat
menurut Pak Sugeng sendiri ini dibuat dari internal Polri karena ini mirip dengan model pemaparan dari kepolisian seperti itu. Kemudian melihat hal itu Pak Sugeng, apa tujuannya kemudian? Kenapa dibuat oleh polisi sendiri seperti itu? Jadi ini ya, pertarungan internal polisi itu nyata di sini ya. Nyata di sini ketika gengnya Sambo runtuh, maka ada kelompok lain yang selama ini tersingkirkan oleh kelompoknya Sambo atau terpinggirkan, itu mereka mulai muncul. Ini persoalan suksesi 2024 ya. Suksesi Kapolri 2024. Mereka mempersiapkan kelompoknya. Jadi sekarang muncul gitu ya. Jadi seperti ini nih sebabnya. Yang kedua, memang saya mendapat informasi dalam ketika mengungkapkan kasus ini, ada informasi Sambo itu memang pelindung daripada judi online 303. Saya bukan hanya mendapatkan flowchart ya, saya mendapatkan laporan keuangan, ledger laporan keuangan, penerimaan komisi dari komisi FS dari beberapa sumber bandar ya. Ada dalam bentuk rupiah, US dollar, kemudian Sing dollar gitu. Saya juga dapatkan data mengenai tempat-tempat perjudian online di Jakarta dan beberapa daerah ya, tempat-tempatnya, rukonya. Kemudian ada juga data penyadapan terkait penggunaan fitur Telegram untuk komunikasi antara para penjudi ini. Baik Pak Sugeng, berarti menegaskan ini konsorsium 303 ini dibackingi oleh Verdi Sambo ini memang benar adanya? Saya menyampaikan benar adanya, kan saya bukan penyidik ya, tetapi informasi itu disertai dengan bukti ya, bukti yang beredar di masyarakat. Kebenaran itu, untuk mengetahui kebenaran tersebut, makanya tugas Pak Kapolri mengungkap kasus ini, melakukan penyelidikan yang profesional dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Baik Pak Sugeng. Kemudian saya ke Pak Badrus. Pak Badrus, melihat hal ini, ada personel kepolisian ini diduga terlibat sindikat judi online atau konsorsium 303. Dari segi pidana sendiri, Pak Badrus sebagai ahli pidana, bagaimana Pak? Silakan. Iya, saya kira gini Mbak. Jadi kalau betul-betul ini adalah sindikat, sebenarnya bisa juga dikenakan pidana karena jelas di dalam pasal 303 tentang perjudian, kalau itu adalah terorganisir seperti apa yang dia omongkan Pak Sugeng, saya kira tepat sekali karena ini terorganisir, apalagi yang melakukan adalah Polri sendiri, penegak hukum. Nah, kalau yang melakukan aja sudah terkoordinir di tentang penegak hukum, apalagi masyarakat biasa itu tidak mungkin. Itu makanya menurut saya ini harus misalnya kena, harus semua bisa kena itu. Entah itu pelaksananya, apa pengawasnya, apa backingnya, seharusnya menurut saya harus kena semua. Gitu. Baik, apakah ini termasuk penyalahgunaan kekuasaan, Pak Badrus? Iya, jelas. Itu, ancamannya jelas. apa, Pak Badrus? Gimana? Ancaman mengenai penyalahgunaan kekuasaan apa, Pak Badrus? Ya, kalau masalah apa itu ancaman penyalahgunaan kekuasaan adalah nanti kan juga bisa dia dijerat undang-undang juga tentang misalnya ada uangnya, kemudian bisa dijerat dengan apa itu pencucian uang, karena ini hasil dari perjudian itu. Jelas menurut saya kalau itu nanti misalnya PPATK juga turun, saya melihat adalah itu nanti ada aliran-aliran dana. Sebenarnya mudah sekali menurut saya untuk melakukan itu. Tinggal ada kemauan apa tidak. Gitu. Kalau tidak ada kemauan ya tidak mungkin terjadi bagaimana ini diungkap. Menurut saya mumpung ini itu masih panas-panasnya apa itu perkara Sambo ini, menurut saya Kapolri harus berani untuk mengungkap apa yang terjadi semuanya ini. Entah itu perjudian, kemarin Kapolri sudah instruksikan semua perjudian harus dibersihkan. Dan itu saya kira kesempatan Polri untuk memperbaiki diri.
Baik Pak Badrus, ini nanti ancamannya bisa berapa tahun atau bagaimana Pak Badrus? Kalau ancamannya kan macam-macam, Pak. Itu kan juga kalau di apa itu kalau hanya 303 misalnya itu hanya berapa lah, sedikit menurut saya. Tapi kalau nanti bisa langsung dijerat dengan undang-undang apa itu pencucian uang, terus kemudian bisa juga apa itu karena ini adalah hasil dari korupsi, bisa bisa panjang nanti apa itu hukumannya. Gitu. Baik, baik Pak Badrus. Saya kemudian ke Pak Sugeng lagi. Pak Sugeng melihat hal ini, kelompok Verdi Sambo ini kan mulai terbongkar seperti itu. Ini 82 personel Polri ikut terseret. Apakah ini juga menandakan bahwasanya Verdi Sambo ini memiliki pengaruh yang sangat kuat di institusi Polri atau bagaimana Pak Sugeng? Silakan. Iya, itu fenomena terseretnya 83 orang ini hampir satu kompi ya. Itu mereka ini yang mengejutkan saya, membelalakan mata ya. Walaupun saya yang pertama kali melansir adanya potensi atau dugaan obstruction of justice, saya pikir tidak sampai 83. Paling juga di bawah 10 gitu ya, di luar para tersangka. Ternyata 83, 35 orang sudah di Patsus, tempat penahanan khusus ya. Nah, ini artinya Verdi Sambo itu punya satu pengaruh ya, pengaruh yang besar yang dibangun atas dasar kekuasaan atau kewenangan yang besar ya. Tapi bukan sekedar kekuasaan atau kewenangan yang besar sebagai dia Kadif Propam atau kepada Satgasus. Di sana juga beredar uang yang besar ya untuk memelihara loyalitas ketaatan buta dari anggotanya ya. Jadi seperti itu. Di mana dibangunnya itu? Di Satgasus ya. Karena Satgasus itu ada punya kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan 5 tindak pidana. 1 psikotropika, narkotika, TPPU, tindak pidana korupsi dan IT. IT dan TPPU ini bisa menjerat kasus judi online ya. Kemudian IT dengan narkoba TPPU juga TPPU juga bisa menjerat narkoba peredarannya. Ini kombinasi penggunaan undang-undang ini besar. Nah, problemnya Verdi Sambo sebagai Kadif Propam menjabat Kasat Gasus itu sudah nggak menerapkan prinsip tidak menerapkan prinsip fairness dan juga pembatasan kewenangan. Karena kalau dia sebagai Kasat Gasus juga Kadif Propam, ini di sini terjadi konflik kepentingan. Bagaimana kalau penyelidik dan penyidik yang dilakukan Satgasus itu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan disiplin Polri, bertentangan dengan etika Polri, sementara ketua Satgasusnya adalah Kadif Propam yang pasti ditutupin, ya, jadi dibubarkan sudah tepat gitu. Jadi begitu. Baik. Kewenangan dia besar. Baik. Pengaruhnya berarti memang ditegaskan lagi besar gitu seperti itu Verdi Sambo di dalam institusi Polri sendiri. Kemudian melihat hal ini Pak Sugeng, apa yang perlu diwaspadai dari Kapolri dengan adanya kerajaan atau bisa disebut kerajaan Verdi Sambo ini Pak? Beberapa catatan IPW, jadi jangan ada lagi satu pemusatan kekuasaan yang besar yang diberikan kepada anggota Polri yang kemudian tumpang tindih, itu penting ya. Kedua, harus diteliti bagaimana pola relasi kuasa dalam hubungan antara seorang atasan kepada bawahan. Pola relasi ini kan harusnya didasarkan pada sumpah jabatan, ketaatan pada disiplin dan kode etik, serta peraturan perundang-undangan. Bukan atas dasar kepentingan, karena di dalam kode etik disebutkan seorang anggota Polri wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan undang-undang, dengan peraturan. Ini sudah jelas itu ya. Jadi pola relasi. Kemudian ketiga, ini yang paling sering disoroti oleh IPW adalah
pelanggaran terbesar, penyalahgunaan terbesar dalam fungsi layanan Polri pada masyarakat adalah dalam fungsi penegakan hukum, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Di sini terjadi selalu banyak pengaduannya kepada IPW adalah penyidikan atau penyelidikan. Oleh karena itu perlu ditata ulang kembali nih, ya. Ditata ulang modelnya bagaimana pengawasan terhadap penyelidikan. Nah, karenanya keempat, IPW mengusulkan satu keterlibatan pengawasan internal dari publik, yaitu masyarakat atau ahli atau akademisi, dimasukkan di dalam kode etik kepolisian. Yang kedua, wasidik, ya, wasidik kita itu antara mereka ngatur-ngatur perkara ini juga. Oleh karena itu dia masukkan juga fungsi daripada publik, ya, masuk di dalam wasidik. Alasannya apa? Model-model seperti ini sudah ada pada beberapa profesi, ya, di dalam Badan Kehormatan MK, Badan Kehormatannya KPK, majelisnya kode etiknya Pradi, majelis kode etiknya kedokteran, ya. Mengapa itu penting? Karena tujuan layanan publik yang dilakukan oleh Polri, konsumennya adalah masyarakat. Jadi harus ada juga fungsi masyarakat mengawasi untuk memfilter, ya. Jadi seperti itu. Selain, nah ini soal reformasi kultural, ya, kekerasan, kemudian perintah sewenang-wenang, ya, reformasi kultural itu penting gitu, ya, moralitas, ya. Selanjutnya adalah soal instrumental. Sudah ada sebetulnya rancangan KUHP yang juga kalau disahkan sekarang ini membatasi kewenangan polisi. Dominus litisnya itu sekarang bergeser nanti kepada kejaksaan, ya. Polisi sejak awal didampingi kejaksaan dalam penyelidikan dan penyidikan, dan juga ada fungsi yang namanya hakim komisaris yang memfilter tindakan-tindakan paksa oleh polisi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, ya. Di sana ada fungsinya itu difilter. Sekarang kan hakim pra-peradilan, sekarang ada hakim komisaris dalam konsep rancangan KUHP itu. Nah, itulah beberapa catatan IPW yang bisa disampaikan kepada polisi, kepada Polri, ya. Baik Pak Sugeng, tadi menarik ada pernyataan Pak Sugeng, dikatakan bahwasannya perlu ada pengawasan dari publik atau seperti ahli seperti itu. Apakah di sini Kompolnas kemudian adanya IPW ini apakah tidak cukup atau bagaimana Pak Sugeng? Silakan. IPW ini cuma LSM, nggak punya kewenangan apa-apa. Cuma bisa ngomong IPW ini. Ngomong teriak-teriak di media. Untung aja didengar dari awal, ya. Kalau nggak didengar bagaimana, ya. Kompolnas juga saya tidak mau komentari Kompolnas lah, ya. Kalau saran saya kepada Kompolnas lebih lugas, lebih tajam, ya. Itu saja. Kalau IPW nggak ada apa-apanya. Karena IPW kan juga sama aja dengan Mas Badru Zaman ini, kita cuma pengacara yang berada di luar. Tapi kalau kita suaranya ya lantang, ya. Kemarin juga. Baik. Baik Pak Sugeng, saya ikut campur urusan pengacara, saya udah bilang keras itu. Baik Pak Sugeng, saya ke Pak Badrus. Pak Badrus, bagaimana menanggapi dari pernyataan Pak Sugeng? Apakah ini kemudian diperlukan pengawasan dari pihak luar atau publik, atau bagaimana Pak Badrus menanggapi hal ini? Iya, saya kira perlu ada pengawasan yang lebih baik. Sebenarnya lembaga itu sudah ada, misalnya seperti Kompolnas itu. Tapi kita melihat kemarin malah jadi persoalan sendiri di dalam. Makanya menurut saya, ya bagaimana cara untuk memilih komisioner Kompolnas itu. Menurut saya harus betul-betul dalam memilih anggota Komisi Kompolnas itu harus betul-betul yang baik. Saya melihat seperti Pak Benny Mamoto kemarin itu jadi persoalan sendiri. Apa yang menjadi seperti pembicara
apa itu humasnya Polri aja menurut saya gitu. Makanya menurut saya itu perlu apa ya, perlu diperhatikan dalam hal untuk memilih bahwa lembaga-lembaga yang mengawasi polisi, Kompolnas itu harus juga orang-orang independen. Seperti contohnya Pak Sugeng itu menurut saya itu lebih tepat. Uang itu adalah mantan-mantan polisi ngawasi polisi sendiri. Itu ya kalau apalagi yang berkuasa adalah Sambo, itu menurut saya takut lagi nanti. Makanya menurut saya bisa dikendalikan semua. Makanya menurut saya seperti apa yang sudah diutarakan Pak Sugeng tadi, misalnya seperti penyidikan itu harus juga harus sekarang harus diulang kembali itu, karena penyidik itu harus laporan dulu wasidik dan lain-lain, itu menurut saya tidak perlu seperti itu. Makanya itu memperbanyak jalan aja menurut saya. Apakah karena kita yang sering terjadi di lapangan, misalnya kita dampingi klien di kepolisian seperti itu, hanya muter-muter aja. Intinya apa toh sebenarnya itu. Kalau kita berbicara hukum ya hukum aja, tidak yang lain gitu loh. Makanya menurut saya apa itu dibicarakan Pak Sugeng sangat tepat sekali menurut saya, karena bagaimanapun IPW adalah corong dari masyarakat menurut saya. Kemudian sebenarnya Kompolnas itu juga harus independen, tidak memihak kepada kepolisian. Kalau seperti itu nggak usah ada menurut saya Kompolnas itu. Baik, Pak Badrus. Pak Badrus, kita kembali lagi, Pak Badrus sebagai ahli pidana melihat hal ini itu. Ada 82 personel Polri yang ikut terseret hal ini. Kemudian juga sejumlah personel tersebut dikaitkan dengan judi online atau konsorsium 303. Apakah ini mereka melanggar hukum pidana atau kode etik atau bahkan keduanya, Pak Badrus? Mungkin dijelaskan. Iya, menurut saya bisa aja juga dia adalah hanya ikut-ikutan karena disuruh oleh atasannya misalnya. Itu bisa dikenakan misalnya pasal 55, pasal 56, menurut saya bisa saja itu. Dan yang jelas kode etik harus kena itu. Tapi kalau kode etik hanya paling banyak 30 hari, itu ngapain kita? Nggak ada apa-apanya menurut saya. Jadi kalau tidak ada jerahnya, apalagi tidak diberhentikan, tidak dipecat, itu menurut saya tidak ada apa-apanya. Hanya melakukan 30 hari ya sudah selesai gitu. Itu paling berat itu menurut saya. Itu mengenai kode etik tersebut ya Pak Badrus? Ya, menurut kode itu semua kena kode etik itu. Jelas menurut saya melanggar sumpah jabatan dia. Itu nggak bisa disuruh-suruh ngikut aja, nggak bisa juga. Menurut saya gitu. Baik, Pak Badrus. Kemudian jika ini sejumlah personel Polri yang masuk dalam dikatakan kerajaan Verdi Sambo itu, jika mereka bersedia buka suara, apakah ini akan memperingankan hukumannya atau bagaimana Pak Badrus? Silahkan. Ya, saya kira kalau semua itu ya nanti minta perlindungan kepada LPSK menurut saya. Kalau ada yang mau, ada yang tahu betul, itu menurut saya seperti itu. Tapi tetap bagaimanapun dia melakukan kejahatan tetap harus dihukum. Tidak bisa kemudian semata-mata dia mau membeberkan sesuatu kemudian tidak dihukum. Kalau dia salah tidak mungkin seperti itu. Makanya perlu ada perlindungan LPSK. Kemudian perlindungan dari LPSK nanti bagaimana bentuknya Pak Badrus? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, perlindungan LPSK kalau kita mau minta perlindungan ke LPSK menurut saya harus mengajukan permohonan perlindungan LPSK. Dia sebagai apa sebagai saksi, apa sebagai korban, menurut saya harus dilakukan itu. Karena di dalam LPSK saya kira ada aturan-aturan main yang harus yang ada di situ. Menurut saya nanti bagaimana LPSK, apakah mendalami tentang apa yang diajukan itu untuk perlindungan itu, menurut saya itu harus dilakukan.
Dan menurut saya harus didampingi seorang advokat konsultan hukum biar tahu bagaimana itu cara-cara perlindungan itu. Kita hanya mendampingi aja bagaimana biar melakukan permohonan itu biar cepat dan benar menurut saya. Baik, Pak Badrus. Mungkin saya ke Pak Sugeng lagi. Karena Pak Sugeng mungkin habis ini akan ada acara. Izin ya, saya ada acara. Baik, Pak Sugeng. Ini mungkin pertanyaan kita terendusnya dugaan kerajaan Sambo ini, Pak Badrus. Pak Sugeng, apakah ini menjadi ancaman juga tersendiri bagi Polri dan institusi Polri, Pak Sugeng? Silahkan. Yang pasti ini merusak kepercayaan masyarakat kepada Polri. Institusi Polri jadi korban daripada tindakan oknum dalam geng Sambo ini, itu sudah pasti. Karenanya harus ada recovery ya, recovery perbaikan menyeluruh. Nah, tugasnya Pak Kapolri ini untuk itu ya, kita harus mendukung Pak Kapolri untuk membenahi setelah badai ini lewat, penataan ya. Jadi seperti itu. Kemudian Pak Sugeng mungkin bisa tegaskan lagi kelemahan apa yang ada di institusi Polri sehingga seorang Jenderal 2 ini Verdi Sambo bisa dikatakan membentuk kerajaan dalam hal ini. Silakan Pak Sugeng. Ya, saya mempertanyakan proses proses promosi ya, promosi jenjang karir jenderal-jenderal ini. Ini atas dasar prestasi atau atas dasar satu kedekatan ya. Karena saya melihat banyak yang berprestasi tapi mentok gitu loh ya. Banyak prestasi mentok karena dia tidak mendapat dukungan dari seniornya, dari rank-ranknya, ada rank-rankan yang harus dia ikut. Ini pola promosi ya dan kenaikan pangkat. Yang kedua, kewenangan yang terlalu besar yang diberikan kepada figur-figur tertentu. Sekarang sudah dibabat lah ya, Satgasus itu. Yang ketiga, pola relasi atau hubungan atasan bawahan disebut relasi kuasa. Ini atas dasar, tidak boleh atas dasar kepentingan ya, tapi atas dasar sumpah jabatan, kode etik, peraturan disiplin dan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat adalah sekali lagi pengawasan melekat internal Polri oleh masyarakat sipil ya, oleh tokoh masyarakat sipil, itu penting ya, begitu Pak. Oke, sudah ya. Baik. Saya mau pamit. Ya, baik Pak Sugeng, terima kasih atas waktunya sore hari ini. Mas Badrus Zaman, sampai ketemu ya. Bang. Siap, Bang Sugeng. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Selamat sore. Ya, sore. Baik, Pak Badrus, kita bahas lebih lanjut mengenai hal ini. Tadi kan mengenai adanya personel Polri yang dikatakan menyalahi kekuasaan seperti itu. Kemudian kita berlanjut mengenai obstruction of justice seperti itu. Yang ini juga diduga dilakukan oleh orang-orang terdekat dari Verdi Sambo sendiri. Pak Badrus mungkin bisa jelaskan mengenai obstruction of justice dan kemudian bagaimana ancamannya seperti itu. Silahkan Pak Badrus. Iya, jadi obstruction of justice adalah menghalang-halangi proses hukum. Jadi menghalang-halangi proses penyidikan. Ya seperti contohnya misalnya seperti pembunuhan Sambo itu kemudian dihilangkan. Siapa yang menghilangkan misalnya. Jadi biasanya setelah ditembak terus kemudian sudah dibersihkan, itu salah satu menghalang-halangi proses penyidikan. Itu namanya obstruction of justice. Terus kemudian pasal untuk itu pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah atau menghalangi penyelidikan dipidana bisa minimal adalah 3 tahun, paling lama 12 tahun.
Itu saya denda 150 juta sampai 600 juta. Itu adalah apa itu pasal yang untuk menghalang-halangi tentang penyidikan misalnya. Itu tidak hanya kasus itu aja. Misalnya di daerah ada misalnya pembunuhan langsung dibersihkan, itu juga bisa menghalang-halangi. Karena dengan adanya itu semakin susah untuk melakukan penyidikan. Ya seperti contohnya sekarang banyak apa itu CCTV, terus kemudian CCTV diambil atau dirusak. Kalau hanya diambil toh menurut saya masih bisa dikejar. Tapi kalau sudah dirusak itu menurut saya itu salah satu betul-betul menghalangi apa itu proses hukum, proses penyidikan. Baik Pak Badrus. Tadi ancamannya berapa tahun Pak Badrus? Ancamannya minimal 3 tahun. Minimal 3 Ya, tahun. minimal 3 tahun, paling lama 12 tahun. 3 12 tahun. maksimal Terus 12 kemudian tahun. denda 150 juta sampai 600 juta. Itu. Sebenarnya menurut saya sangat berat sekali itu. Ya. Jadi karena apa itu ini menyangkut masalah hukum dan menghalang-halangi penyidikan itu. Baik, berarti ancamannya bisa minimal 3 tahun, maksimal 12 tahun, kemudian dengan sejumlah denda yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Badrus. Kemudian Pak Badrus melihat kasus ini yang masih bergulir. Ini kan terbaru ini Putri Chandrawati atau istrinya Ferdi Sambo kan ini ditetapkan sebagai tersangka. Nah, jika kita kaitkan dengan obstruction of justice, apakah Putri Chandrawati ini dengan dia memberikan laporan yang palsu, kemudian dia mengikuti skenario dari sang suami atau Ferdi Sambo sendiri, apakah ini juga termasuk menghalang-halangi proses penyidikan atau bagaimana Pak Badrus? Silahkan. Iya, menurut saya ini juga masuk menghalangi proses penyidikan. Apalagi dia dengan alasan apa itu ada pelecehan seksual, itu juga salah satu. Apalagi sekarang ini sudah terbukti bahwa apa laporan itu tidak ada. Laporan itu dihentikan. Itu salah satu apa itu bukti bahwa ini adalah menghalang-halangi itu. Itu menurut saya ini bisa kena juga untuk apa itu Ibu Putri itu. Berarti ditegaskan lagi bahwa Ibu Putri atau Putri Chandrawati ini bisa terkena mengenai obstruction of justice dengan menghalang-halangi proses penyidikan itu ya Pak Badrus. Iya. Kemudian Pak Badrus yang menjadi perbincangan belakang ini juga cukup menarik. Ini kan dari kuasa hukumnya si Putri Chandrawati ini. Ini kan dia juga mengatakan dia kekeh dengan pernyataannya bahwa ini ada pelecehan seperti itu. Apakah ini nanti kuasa hukumnya juga bisa ikut terseret atau bagaimana Pak Badrus? Iya, saya kira kalau nanti diselidiki itu juga ikut mengatur tentang itu sejak awal sudah tahu, menurut saya bisa aja tuh ikut di dalam apa itu di dalam rekayasa itu menurut saya bisa gitu loh. Makanya tinggal bagaimana penyelidikannya dan penyidikannya, apakah dia hanya mengikuti aja apa seperti apa. Karena saya melihat kemarin juga bahwa dalam apa itu dia sebagai kuasa hukum juga tidak tahu apa itu, tidak pernah apa itu